Koordinator juru bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra menyatakan sudah tepat pihaknya beralih koalisi untuk mendukung calon presiden, Kapres, pemenang pemilihan presiden, Pilpres, 2024 Prabowo Subianto. Baginya, pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, yang menyebutkan berada di koalisi lama bakal hancur lebur sudah benar. Jadi sudah tepatlah kalau Mas AHY menyampaikan kalau kita masih di tempat yang lama, kita akan hancur lebur, kita akan gagal, kalah di Pilpres. Mohon maaf, kalau kita kalah di Pilpres apa yang mau diperjuangkan, ujar Herzaki pada Kompas.com, Senin, 25 Maret 2024. Ia menyebutkan, selama 19 tahun berdiri, Demokrat telah mengambil pelajaran bahwa berada di luar pemerintahan tak memiliki cukup langkah efektif untuk membantu aspirasi masyarakat. Menurut Herzaki, partai politik, parpol, bakal kesulitan mendorong harapan dari konstituennya jika tak memenangkan Pilpres. Tapi, situasi berbeda jika Demokrat berada di dalam pemerintahan. Herzaki mengklaim, pihaknya memiliki cukup kekuatan untuk mendorong aspirasi masyarakat segera dieksekusi dalam kebijakan. Sebelumnya, dalam acara silaturahmi dan buka bersama kader Demokrat di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, Sabtu, 23 Maret 2024, AHY meminta para kadernya untuk bersyukur menerima hasil pemilu 2024. Meskipun, ia mengaku tak puas dengan hasil pemilihan legislatif, Pileg, tapi Demokrat bisa membantu pemenangan Prabowo. Sementara, jika berada di koalisi lama, AHY memandang Demokrat bisa hancur lebur pada pemilu 2024. Diketahui Demokrat sempat menjadi bagian dari koalisi perubahan bersama Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera, PKS. Tapi, pada awal September 2023, Demokrat angkat kaki setelah Anies Baswedan dan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh membangun kesepakatan dengan Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, untuk mencalonkan Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden, Cawapres. Jalan terbaik yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Banyak sekali hikmahnya. Sekali lagi, kita bayangkan, coba kita masih di tempat yang lama. Hancur lebur, betul? Kita tahu, belum selesai semua sudah kesana kemari. Kalau kita di sana kemarin, ya kita ditinggalkan sendiri. Yang lain sudah kemari. Karena kita tidak mudah menyatakan begitu-begitu. Betul kan? Alhamdulillah Tuhan dengan caranya menuntun kita bersama Bapak Prabowo. Dan kita berada dalam kemenangan. Artinya kita mungkin merasa kecewa dengan perolehan kursi kita di dalam Pileg. Tapi kita menang dalam upaya kembali ke pemerintahan nasional dan ikut berkontribusi untuk memperjuangkan harapan rakyat. We may lose the battle, but we win the war. Kita mungkin saja kalah dalam pertempuran Pileg, tapi kita menang besar dalam perang Pilpres. Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, PKS, DPR Jazuli Juwaini menganggap wajar jika Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, kini senang bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, KIM, yang mendukung Prabowo Subianto. Sebab, saat ini Prabowo menang pemilihan presiden, Pilpres, 2024 sebagaimana ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, KPU, RI. Hal itu dikatakan Jazuli merespons pertanyaan soal AHY yang mengatakan Demokrat hancur lebur jika masih di koalisi yang lama. Koalisi yang dimaksud adalah koalisi perubahan pengusung Anies Baswedan. Jazuli lantas mengatakan, pilihan koalisi di pemilu adalah hak masing-masing partai. Dia menyebut bahwa semua partai berhak bergabung ke koalisi yang membuat mereka nyaman. Lebih lanjut, Jazuli mengatakan, PKS saat ini fokus mengawal gugatan sengketa Pilpres 2024 di MK. Sebelumnya, AHY mengaku bersyukur Partai Demokrat bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju yang mendukung calon presiden, Kapres, pemenang pemilihan presiden, Pilpres, 2024, Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan AHY dalam acara silaturahmi dan buka bersama Partai Demokrat di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Sabtu, 23 Maret 2024. Dia pun menyinggung bahwa koalisi sebelumnya tidak solid karena sebelum hasil pemilu resmi dibacakan sudah melakukan manuver politik. Jalan terbaik yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Banyak sekali hikmahnya. Sekali lagi, kita bayangkan, coba kita masih di tempat yang lama.
hancur lebur, betul? Kita tahu belum selesai, semua sudah ke sana kemari. Kalau kita di sana kemarin, ya kita ditinggalkan sendiri. Yang lain sudah kemari. Karena kita tidak mudah menyatakan begitu-begitu. Betul kan? Alhamdulillah Tuhan dengan caranya menuntun kita bersama Bapak Prabowo. Dan kita berada dalam kemenangan. Artinya kita mungkin merasa kecewa dengan perolehan kursi kita di dalam pileg. Tapi kita menang dalam upaya kembali ke pemerintahan nasional dan ikut berkontribusi untuk memperjuangkan harapan rakyat. We may lose the battle, but we win the war. Kita mungkin saja kalah dalam pertempuran pileg, tapi kita menang besar dalam perang pileg. Sentilan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, langsung dibalas petinggi Nasdem, Ahmad Ali. AHY sempat menyinggung kondisi Demokrat bakal hancur lebur bila masih berada di koalisi perubahan pada Pilpres 2024. Tak hanya itu, Menteri ATR BPN itu juga mengungkapkan kondisi koalisi perubahan saat ini mulai tidak solid karena anggotanya mulai melakukan manuver. Sementara itu, Waketum Nasdem Ahmad Ali menyindir AHY dengan menyebut koalisi perubahan buka bertujuan untuk mencari kursi menteri. Awalnya, AHY mengaku bersyukur partai berlambang bintang Mercy itu akhirnya bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, KIM, pada Pilpres 2024. Ia mengungkapkan Demokrat bakal hancur lebur bila masih di koalisi terdahulu, di mana Demokrat awalnya masuk dalam koalisi perubahan yang mengusung Anies Baswedan. Sedangkan Koalisi Indonesia Maju mengusung Prabowo Gibran yang mendukung Anies Baswedan. Selain itu, AHY juga melihat kondisi koalisi perubahan saat ini mulai tidak solid. Putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, itu kemudian meminta para kadernya mengambil hikmah karena akhirnya Demokrat menjadi bagian dari KIM. Meskipun hasil pemilihan legislatif, Pileg, 2024 tak sesuai dengan keinginan para kader Demokrat. Namun, ia meminta para kader Demokrat tak jumawa. Baginya apapun hasil yang diterima mesti disyukuri, meskipun evaluasi bakal tetap dilakukan. Sementara itu, Waketum Nasdem Ahmad Ali menyebut koalisi perubahan bukan untuk mencari kursi menteri. Pernyataan itu disampaikan Ali untuk merespons pernyataan AHY yang menyebut partainya bakal hancur lebur jika saja tidak keluar dari koalisi perubahan. Adapun Demokrat sebelumnya tergabung dalam koalisi perubahan bersama Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera, PKS. Tetapi, mereka hengkang setelah Anies Baswedan memilih Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden, Cawapres. Kalau tujuannya cari kursi menteri ya bukan di perubahan, ujar Ali dikutip dari Kompas.com, Minggu, 24 Maret 2024. Ali mengatakan, orientasi koalisi perubahan berbeda dengan Partai Demokrat. Jalan terbaik yang diberikan Allah SWT kepada kita semua. Banyak sekali hikmahnya. Sekali lagi kita bayangkan, coba kita masih di tempat yang lama. Hancur lebur, betul? Kita tahu belum selesai, semua sudah ke sana kemari. Kalau kita di sana kemarin, ya kita ditinggalkan sendiri. Yang lain sudah kemari. Karena kita tidak mudah menyatakan begitu-begitu. Betul kan? Alhamdulillah Tuhan dengan caranya menuntun kita bersama Bapak Prabowo. Dan kita berada dalam kemenangan. Artinya kita mungkin merasa kecewa dengan perolehan kursi kita di dalam pileg. Tapi kita menang dalam upaya kembali ke pemerintahan nasional dan ikut berkontribusi untuk memperjuangkan harapan rakyat. We may lose the battle, but we win the war. Kita mungkin saja kalah dalam pertempuran pileg, tapi kita menang besar dalam perang pilpres. Partai Nasdem menyoroti sikap Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono usai bergabung dengan kubu Prabowo. Menurut Waketum Nasdem Ahmad Ali, AHY hanya ingin mengincar kursi menteri di dalam pemerintahan.
Menurut Ali, koalisi perubahan yang mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar bukanlah tempat untuk mencari jabatan, melainkan untuk membawa perubahan lebih baik untuk Indonesia. Demokrat yang hengkang dari koalisi perubahan pada September lalu dikarenakan merasa dikhianati, lalu bergabung ke koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Gibran. Namun, keputusan Demokrat yang menyeberang ke koalisi perubahan tersebut dinilai inkonsisten. Menurut Ahmad Ali, jika AHY hanya ingin mencari kursi menteri, memang seharusnya tidak berada di koalisi perubahan. Berjarak lebih kurang 5 bulan setelah bergabung koalisi Indonesia Maju, AHY kemudian dilantik menjadi Menteri ATR, Kepala BPN pada 21 Februari lalu. Ahmad Ali menyebut pihaknya akan tetap konsisten mengusung perubahan apapun yang akan terjadi bersama partai-partai yang tergabung dalam koalisi perubahan, yakni PKB dan PKS. Ia menegaskan saat ini orientasi koalisi perubahan berbeda dengan Partai Demokrat. Mencermati pernyataan AHY yang menyebut partainya akan hancur lebur jika masih dalam koalisi lama, Ahmad Ali pun menilai bahwa kepentingan Partai Demokrat saat ini adalah bergabung ke pemerintahan. Menurut dia, koalisi perubahan memiliki tujuan mengajak masyarakat membangun gagasan dalam Indonesia. Meskipun Anies dan Muhaimin tidak memenangkan Pilpres 2024, koalisi perubahan merasa berhasil secara politik. Selain dari Nasdem, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS DPR Jazuli Juwaini menganggap wajar jika AHY kini senang bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju yang mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Sebab saat ini Prabowo diketahui menang di Pilpres 2024 sebagaimana ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Hal itu disampaikan oleh Jazuli saat dimintai konfirmasi pada Minggu 24 Maret 2024 lalu. Jazuli lantas mengatakan pilihan koalisi di pemilu adalah hak masing-masing partai. Dia juga menyebut bahwa semua partai berhak bergabung ke koalisi yang membuat mereka nyaman. Lebih lanjut, Jazuli juga mengatakan PKS saat ini fokus mengawali gugatan sengketa Pilpres 2024 di MK. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Viral News bersama saya Sandi Yuanita. Ketua Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyindir koalisi lama dan menyebut hancur lebur jika masih bersama. Pernyataan AHY ini langsung disentil balik oleh koalisi lama tersebut, di mana yang berada di koalisi perubahan bahkan petinggi Nasdem juga terang-terangan untuk memuji Anies. Diketahui saudara, awalnya koalisi perubahan ini mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden atau capres di Pilpres 2024 yang terdiri dari Nasdem, PKS, dan juga Demokrat. Selanjutnya, Demokrat hengkang dari koalisi perubahan setelah Anies mengumumkan Muhaimin Iskandar alias Caimin resmi menjadi cawapresnya di Pilpres 2024. Setelah Demokrat keluar, koalisi perubahan masih terdiri dari 3 partai, yakni Nasdem, PKS, dan PKB. Sindiran AHY terhadap koalisi lama ini disampaikan dalam silaturahmi dan buka bersama Partai Demokrat di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Sabtu 23 Maret 2024 lalu. Dalam kesempatan tersebut, AHY mengaku bersyukur dan mendapatkan banyak hikmah setelah bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Subianto, pemenang Pilpres 2024. Menurutnya, koalisi perubahan tidak solid karena sejak hasil pemilu belum diumumkan secara resmi, sudah terdapat manuver politik dari partai. Itu sebuah hal yang juga tidak mudah. Setelah 9 tahun lebih kita berada di luar pemerintahan, kita sebagai oposisi, kemudian kita masuk ke sebuah situasi yang kembali tidak mudah. Di waktu-waktu yang sudah sangat kritis, injury time. Kalau mobil kecepatan tinggi tiba-tiba berhenti atau belok kanan atau kiri tanpa ada set, itu juga tidak mudah. Bisa banyak yang celaka. Celaka itu banyak korbannya. Tapi kita juga kembali tidak mengutuk akhir sejarah itu. Kita tidak menyalahkan Tuhan. Justru kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih ya Allah telah menyelamatkan kami semua dari sesuatu yang jauh lebih buruk.
Bisa saja hari ini, di tempat ini mungkin, suasana kita kelabu betul, duka betul. Betul? Tapi tadi saya bisa cerita, ada kabar gembira, ada kabar kurang gembira. Tapi bisa dibayangkan, kita bisa sangat terpuruk. Bahkan mengatakan goodbye pada Senayan bisa terjadi. Saya akan jelaskan mengapa. Pengamat politik yang juga Direktur Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti menyoroti sikap Nasdem yang seakan mulai PDKT dengan kubu pemenang Pilpres 2024. Diketahui, hari ini Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh menjamu kedatangan Prabowo Subianto dan elit Partai Gerindra. Menurut Ray, seharusnya Nasdem menjadi parpol yang terdepan untuk menyatakan sikap sebagai oposisi di pemerintahan ke depan. Pasalnya, Nasdem di pemilu 2024 selalu membawa jargon perubahan sebagai antitesa dari pemerintahan saat ini. Dalam pertemuannya dengan Prabowo, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh merespons soal adanya pengakuan dari Capres pemenang Pilpres 2024 Prabowo Subianto yang menawari gabung ke pemerintahan. Kata Paloh, kondisi itu belum bisa dipastikan saat ini, dirinya juga menyebut, kalau dipersentasekan posisinya ada di angka 50-50%. Saat ditanyakan ada atau tidaknya kemungkinan itu jika nantinya pelantikan dilakukan, Paloh menyebut masih akan melihat perkembangan ke depan. Kata Paloh pertemuan itu hanyalah bentuk silaturahmi persahabatan. Saya kira kita harus berpandangan bahwa pertandingan itu baik, persaingan itu bagus, kompetisi itu kita butuhkan, rakyat perlu pilihan, kompetisi, persaingan, pertandingan. Kemudian itu memunculkan kerelawanan sehingga secara kos politik saatnya kita kerjasama, saatnya kita bahu membahu untuk bangun bangsa kita. Itu saya kira yang paling penting. Intinya adalah saya sangat berterima kasih, saya sangat menghargai sikap Nasdem setelah pertandingan kita bersaing. Tapi kita tetap bersahabat, kita tetap satu keluarga, kita tetap cinta tanah air. Dan sesudah persaingan, sesudah pertandingan, kita bersatu untuk membangun bangsa Indonesia. Oke. Pak Prabowo nawarin ke Pak Surya nggak sih Pak untuk Pak Surya? Saya selalu menawar, saya selalu mengajak. Ya. Koordinator juru bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra menyatakan sudah tepat pihaknya beralih koalisi untuk mendukung calon presiden, Capres, pemenang pemilihan presiden, Pilpres, 2024 Prabowo Subianto. Baginya, pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, yang menyebutkan berada di koalisi lama bakal hancur lebur sudah benar. Jadi sudah tepatlah kalau Mas AHY menyampaikan kalau kita masih di tempat yang lama, kita akan hancur lebur, kita akan gagal, kalah di Pilpres. Mohon maaf, kalau kita kalah di Pilpres apa yang mau diperjuangkan, ujar Herzaki pada Kompas.com, Senin, 25 Maret 2024. Ia menyebutkan, selama 19 tahun berdiri, Demokrat telah mengambil pelajaran bahwa berada di luar pemerintahan tak memiliki cukup langkah efektif untuk membantu aspirasi masyarakat. Menurut Herzaki, partai politik, parpol, bakal kesulitan mendorong harapan dari konstituennya jika tak memenangkan Pilpres. Tapi, situasi berbeda jika Demokrat berada di dalam pemerintahan. Herzaki mengklaim, pihaknya memiliki cukup kekuatan untuk mendorong aspirasi masyarakat segera dieksekusi dalam kebijakan. Sebelumnya, dalam acara silaturahmi dan buka bersama kader Demokrat di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, Sabtu, 23 Maret 2024, AHY meminta para kadernya untuk bersyukur menerima hasil pemilu 2024. Meskipun, ia mengaku tak puas dengan hasil pemilihan legislatif, Pileg, tapi Demokrat bisa membantu pemenangan Prabowo. Sementara, jika berada di koalisi lama, AHY memandang Demokrat bisa hancur lebur pada pemilu 2024. Diketahui Demokrat sempat menjadi bagian dari koalisi perubahan bersama Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera, PKS. Tapi,
pada awal September 2023, Demokrat angkat kaki setelah Anies Baswedan dan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh membangun kesepakatan dengan Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, untuk mencalonkan Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden, Cawapres. Jalan terbaik yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Banyak sekali hikmahnya. Sekali lagi kita bayangkan, coba kita masih di tempat yang lama. Hancur lebur, betul? Kita tahu, belum selesai semua sudah kesana kemari. Kalau kita di sana kemarin, ya kita ditinggalkan sendiri. Yang lain sudah kemari. Karena kita tidak mudah menyatakan begitu-begitu. Betul kan? Alhamdulillah Tuhan dengan caranya menuntun kita bersama Bapak Prabowo. Dan kita berada dalam kemenangan. Artinya kita mungkin merasa kecewa dengan perolehan kursi kita di dalam pileg. Tapi kita menang dalam upaya kembali ke pemerintahan nasional dan ikut berkontribusi untuk memperjuangkan harapan rakyat. We may lose the battle, but we win the war. Kita mungkin saja kalah dalam pertempuran pileg, tapi kita menang besar dalam perang pilpres. Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, PKS, DPR Jazuli Juwaini menganggap wajar jika Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, kini senang bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, KIM, yang mendukung Prabowo Subianto. Sebab, saat ini Prabowo menang pemilihan presiden, Pilpres, 2024 sebagaimana ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, KPU, RI. Hal itu dikatakan Jazuli merespons pertanyaan soal AHY yang mengatakan Demokrat hancur lebur jika masih di koalisi yang lama. Koalisi yang dimaksud adalah Koalisi Perubahan pengusung Anies Baswedan. Jazuli lantas mengatakan, pilihan koalisi di pemilu adalah hak masing-masing partai. Dia menyebut bahwa semua partai berhak bergabung ke koalisi yang membuat mereka nyaman. Lebih lanjut, Jazuli mengatakan, PKS saat ini fokus mengawal gugatan sengketa Pilpres 2024 di MK. Sebelumnya, AHY mengaku bersyukur Partai Demokrat bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju yang mendukung calon presiden, Capres, pemenang pemilihan presiden, Pilpres 2024, Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan AHY dalam acara silaturahmi dan buka bersama Partai Demokrat di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Sabtu, 23 Maret 2024. Dia pun menyinggung bahwa koalisi sebelumnya tidak solid karena sebelum hasil pemilu resmi dibacakan sudah melakukan manuver politik. Jalan terbaik yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Banyak sekali hikmahnya. Sekali lagi kita bayangkan, coba kita masih di tempat yang lama. Hancur lebur, betul? Kita tahu, belum selesai semua sudah kesana kemari. Kalau kita di sana kemarin, ya kita ditinggalkan sendiri. Yang lain sudah kemari. Karena kita tidak mudah menyatakan begitu-begitu. Betul kan? Alhamdulillah Tuhan dengan caranya menuntun kita bersama Bapak Prabowo. Dan kita berada dalam kemenangan. Artinya kita mungkin merasa kecewa dengan perolehan kursi kita di dalam pileg. Tapi kita menang dalam upaya kembali ke pemerintahan nasional dan ikut berkontribusi untuk memperjuangkan harapan rakyat. We may lose the battle, but we win the war. Kita mungkin saja kalah dalam pertempuran pileg, tapi kita menang besar dalam perang pilpres. Sentilan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, langsung dibalas petinggi Nasdem, Ahmad Ali. AHY sempat menyinggung kondisi Demokrat bakal hancur lebur bila masih berada di Koalisi Perubahan pada Pilpres 2024. Tak hanya itu, Menteri ATR BPN itu juga mengungkapkan kondisi Koalisi Perubahan saat ini mulai tidak solid karena anggotanya mulai melakukan manuver. Sementara itu, Waketum Nasdem Ahmad Ali menyindir AHY dengan menyebut Koalisi Perubahan buka bertujuan untuk mencari kursi menteri. Awalnya, AHY mengaku bersyukur partai berlambang bintang Mercy itu akhirnya bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, KIM, pada Pilpres 2024. Ia mengungkapkan Demokrat bakal hancur lebur bila masih di koalisi terdahulu. Di mana, Demokrat awalnya masuk dalam Koalisi Perubahan yang mengusung Anies Baswedan.
Sedangkan Koalisi Indonesia Maju mengusung Prabowo Gibran yang mendukung Anies Baswedan. Selain itu, AHY juga melihat kondisi Koalisi Perubahan saat ini mulai tidak solid. Putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, itu kemudian meminta para kadernya mengambil hikmah karena akhirnya Demokrat menjadi bagian dari Kim. Meskipun hasil pemilihan legislatif, Pileg, 2024 tak sesuai dengan keinginan para kader Demokrat. Namun, ia meminta para kader Demokrat tak jumawa. Baginya apapun hasil yang diterima mesti disyukuri, meskipun evaluasi bakal tetap dilakukan. Sementara itu, Waketum Nasdem Ahmad Ali menyebut Koalisi Perubahan bukan untuk mencari kursi menteri. Pernyataan itu disampaikan Ali untuk merespons pernyataan AHY yang menyebut partainya bakal hancur lebur jika saja tidak keluar dari Koalisi Perubahan. Adapun Demokrat sebelumnya tergabung dalam Koalisi Perubahan bersama Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera, PKS. Tetapi, mereka hengkang setelah Anies Baswedan memilih Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden, Cawapres. Kalau tujuannya cari kursi menteri ya bukan di Perubahan, ujar Ali dikutip dari Kompas.com, Minggu, 24 Maret 2024. Ali mengatakan, orientasi Koalisi Perubahan berbeda dengan Partai Demokrat. Jalan terbaik yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Banyak sekali hikmahnya. Sekali lagi kita bayangkan, coba kita masih di tempat yang lama. Hancur lebur, betul? Kita tahu, belum selesai semua sudah ke sana kemari. Kalau kita di sana kemarin, ya kita ditinggalkan sendiri. Yang lain sudah kemari. Karena kita tidak mudah menyatakan begitu-begitu. Betul kan? Alhamdulillah Tuhan dengan caranya menuntun kita bersama Bapak Prabowo. Dan kita berada dalam kemenangan. Artinya kita mungkin merasa kecewa dengan perolehan kursi kita di dalam Pileg. Tapi kita menang dalam upaya kembali ke pemerintahan nasional dan ikut berkontribusi untuk memperjuangkan harapan rakyat. We may lose the battle, but we win the war. Kita mungkin saja kalah dalam pertempuran Pileg, tapi kita menang besar dalam perang Pilpres. Partai Nasdem menyoroti sikap Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono usai bergabung dengan kubu Prabowo. Menurut Waketum Nasdem Ahmad Ali, AHY hanya ingin mengincar kursi menteri di dalam pemerintahan. Menurut Ali, Koalisi Perubahan yang mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar bukanlah tempat untuk mencari jabatan, melainkan untuk membawa perubahan lebih baik untuk Indonesia. Demokrat yang hengkang dari Koalisi Perubahan pada September lalu dikarenakan merasa dikhianati, lalu bergabung ke Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Gibran. Namun, keputusan Demokrat yang menyeberang ke Koalisi Perubahan tersebut dinilai inkonsisten. Menurut Ahmad Ali, jika AHY hanya ingin mencari kursi menteri, memang seharusnya tidak berada di Koalisi Perubahan. Berjarak lebih kurang 5 bulan setelah bergabung Koalisi Indonesia Maju, AHY kemudian dilantik menjadi Menteri ATR, Kepala BPN pada 21 Februari lalu. Ahmad Ali menyebut pihaknya akan tetap konsisten mengusung perubahan apapun yang akan terjadi bersama partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Perubahan, yakni PKB dan PKS. Ia menegaskan saat ini orientasi Koalisi Perubahan berbeda dengan Partai Demokrat. Mencermati pernyataan AHY yang menyebut partainya akan hancur lebur jika masih dalam koalisi lama, Ahmad Ali pun menilai bahwa kepentingan Partai Demokrat saat ini adalah bergabung ke pemerintahan. Menurut dia, Koalisi Perubahan memiliki tujuan mengajak masyarakat membangun gagasan dalam Indonesia. Meskipun Anies dan Muhaimin tidak memenangkan Pilpres 2024, Koalisi Perubahan merasa berhasil secara politik. Selain dari Nasdem, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS DPR Jazuli Juwaini menganggap wajar jika AHY kini senang bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju yang mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Sebab saat ini Prabowo diketahui menang di Pilpres 2024 sebagaimana ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Hal itu disampaikan oleh Jazuli saat dimintai konfirmasi pada Minggu 24 Maret 2024 lalu. Jazuli lantas mengatakan pilihan koalisi di pemilu
adalah hak masing-masing partai. Dia juga menyebut bahwa semua partai berhak bergabung ke koalisi yang membuat mereka nyaman. Lebih lanjut, Jazuli juga mengatakan PKS saat ini fokus mengawali gugatan sengketa Pilpres 2024 di MK. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Viral News bersama saya Sandi Yuanita. Ketua Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyindir koalisi lama dan menyebut hancur lebur jika masih bersama. Pernyataan AHY ini langsung disentil balik oleh koalisi lama tersebut, di mana yang berada di koalisi perubahan bahkan petinggi Nasdem juga terang-terangan untuk memuji Anies. Diketahui saudara, awalnya koalisi perubahan ini mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden atau capres di Pilpres 2024 yang terdiri dari Nasdem, PKS, dan juga Demokrat. Selanjutnya, Demokrat hengkang dari koalisi perubahan setelah Anies mengumumkan Muhaimin Iskandar alias Caimin resmi menjadi cawapresnya di Pilpres 2024. Setelah Demokrat keluar, koalisi perubahan masih terdiri dari 3 partai, yakni Nasdem, PKS, dan PKB. Sindiran AHY terhadap koalisi lama ini disampaikan dalam silaturahmi dan buka bersama Partai Demokrat di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Sabtu 23 Maret 2024 lalu. Dalam kesempatan tersebut, AHY mengaku bersyukur dan mendapatkan banyak hikmah setelah bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Subianto, pemenang Pilpres 2024. Menurutnya, koalisi perubahan tidak solid karena sejak hasil pemilu belum diumumkan secara resmi, sudah terdapat manuver politik dari partai. Itu sebuah hal yang juga tidak mudah. Setelah 9 tahun lebih kita berada di luar pemerintahan, kita sebagai oposisi, kemudian kita masuk ke sebuah situasi yang kembali tidak mudah. Di waktu-waktu yang sudah sangat kritis, injury time. Kalau mobil kecepatan tinggi tiba-tiba berhenti atau belok kanan atau kiri tanpa ada set, itu juga tidak mudah. Bisa banyak yang celaka. Celaka itu banyak korbannya. Tapi kita juga kembali tidak mengutuk akhir sejarah itu. Kita tidak menyalahkan Tuhan. Justru kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih ya Allah telah menyelamatkan kami semua dari sesuatu yang jauh lebih buruk. Bisa saja hari ini di tempat ini mungkin suasana kita kelabu betul, duka betul. Betul. Tapi tadi saya bisa cerita, ada kabar gembira, ada kabar kurang gembira. Tapi bisa dibayangkan kita bisa sangat terpuruk. Bahkan mengatakan goodbye pada Senayan bisa terjadi. Saya akan jelaskan mengapa. Pengamat politik yang juga Direktur Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti menyoroti sikap Nasdem yang seakan mulai PDKT dengan kubu pemenang Pilpres 2024. Diketahui, hari ini Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh menjamu kedatangan Prabowo Subianto dan elit Partai Gerindra. Menurut Ray, seharusnya Nasdem menjadi parpol yang terdepan untuk menyatakan sikap sebagai oposisi di pemerintahan ke depan. Pasalnya, Nasdem di pemilu 2024 selalu membawa jargon perubahan sebagai antitesa dari pemerintahan saat ini. Dalam pertemuannya dengan Prabowo, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh merespons soal adanya pengakuan dari capres pemenang Pilpres 2024 Prabowo Subianto yang menawari gabung ke pemerintahan. Kata Paloh, kondisi itu belum bisa dipastikan saat ini. Dirinya juga menyebut, kalau dipersentasekan posisinya ada di angka 50-50%. Saat ditanyakan ada atau tidaknya kemungkinan itu jika nantinya pelantikan dilakukan, Paloh menyebut masih akan melihat perkembangan ke depan. Kata Paloh pertemuan itu hanyalah bentuk silaturahmi persahabatan. Saya kira kita harus berpandangan bahwa pertandingan itu baik, persaingan itu bagus, kompetisi itu kita butuhkan, rakyat perlu pilihan, kompetisi, persaingan, pertandingan. Kemudian itu memunculkan kerelawanan sehingga secara kos politik saatnya kita kerjasama, saatnya kita
bahu membahu untuk bangun bangsa kita. Itu saya kira yang paling penting. Intinya adalah saya sangat berterima kasih, saya sangat menghargai sikap Nasdem setelah pertandingan kita bersaing, ya, tapi kita tetap bersahabat, kita tetap satu keluarga, kita tetap cinta tanah air, dan sesudah persaingan, sesudah pertandingan kita bersatu untuk membangun bangsa Indonesia. Oke. Pak Prabowo nawarin ke Pak Surya nggak sih Pak untuk Pak Surya? Saya selalu menawari, saya selalu mengajak. Ya. Koordinator juru bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra menyatakan sudah tepat pihaknya beralih koalisi untuk mendukung calon presiden, Kapres, pemenang pemilihan presiden, Pilpres, 2024 Prabowo Subianto. Baginya, pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, yang menyebutkan berada di koalisi lama bakal hancur lebur sudah benar. Jadi sudah tepatlah kalau Mas AHY menyampaikan kalau kita masih di tempat yang lama, kita akan hancur lebur, kita akan gagal, kalah di Pilpres. Mohon maaf, kalau kita kalah di Pilpres apa yang mau diperjuangkan, ujar Herzaki pada Kompas.com, Senin, 25 Maret 2024. Ia menyebutkan, selama 19 tahun berdiri, Demokrat telah mengambil pelajaran bahwa berada di luar pemerintahan tak memiliki cukup langkah efektif untuk membantu aspirasi masyarakat. Menurut Herzaki, partai politik, parpol, bakal kesulitan mendorong harapan dari konstituennya jika tak memenangkan Pilpres. Tapi, situasi berbeda jika Demokrat berada di dalam pemerintahan. Herzaki mengklaim, pihaknya memiliki cukup kekuatan untuk mendorong aspirasi masyarakat segera dieksekusi dalam kebijakan. Sebelumnya, dalam acara silaturahmi dan buka bersama kader Demokrat di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, Sabtu, 23 Maret 2024, AHY meminta para kadernya untuk bersyukur menerima hasil pemilu 2024. Meskipun, ia mengaku tak puas dengan hasil pemilihan legislatif, Pileg, tapi Demokrat bisa membantu pemenangan Prabowo. Sementara, jika berada di koalisi lama, AHY memandang Demokrat bisa hancur lebur pada pemilu 2024. Diketahui Demokrat sempat menjadi bagian dari koalisi perubahan bersama Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera, PKS. Tapi, pada awal September 2023, Demokrat angkat kaki setelah Anies Baswedan dan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh membangun kesepakatan dengan Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, untuk mencalonkan Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden, Cawapres. Jalan terbaik yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Banyak sekali hikmahnya. Sekali lagi, kita bayangkan, coba kita masih di tempat yang lama. Hancur lebur, betul? Kita tahu, belum selesai semua sudah kesana kemari. Kalau kita di sana kemarin, ya kita ditinggalkan sendiri. Yang lain sudah kemari. Karena kita tidak mudah menyatakan begitu-begitu. Betul kan? Alhamdulillah Tuhan dengan caranya menuntun kita bersama Bapak Prabowo. Dan kita benar-benar kemenangan. Artinya kita mungkin merasa kecewa dengan perolehan kursi kita di dalam pileg. Tapi kita menang dalam upaya kembali ke pemerintahan nasional dan ikut berkontribusi untuk memperjuangkan harapan rakyat. We may lose the battle, but we win the war. Kita mungkin saja kalah dalam pertempuran pileg, tapi kita menang besar dalam perang Pilpres. Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, PKS, DPR Jazuli Juwaini menganggap wajar jika Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, kini senang bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, KIM, yang mendukung Prabowo Subianto. Sebab, saat ini Prabowo menang pemilihan presiden, Pilpres, 2024 sebagaimana ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, KPU, RI. Hal itu dikatakan Jazuli merespons pertanyaan soal AHY yang mengatakan Demokrat hancur lebur jika masih di koalisi yang lama. Koalisi yang dimaksud adalah koalisi perubahan pengusung Anies Baswedan. Jazuli lantas mengatakan, pilihan koalisi di pemilu adalah hak masing-masing partai.
Dia menyebut bahwa semua partai berhak bergabung ke koalisi yang membuat mereka nyaman. Lebih lanjut, Jazuli mengatakan, PKS saat ini fokus mengawal gugatan sengketa Pilpres 2024 di MK. Sebelumnya, AHY mengaku bersyukur Partai Demokrat bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju yang mendukung calon presiden, Kapres, pemenang pemilihan presiden, Pilpres 2024, Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan AHY dalam acara silaturahmi dan buka bersama Partai Demokrat di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Sabtu, 23 Maret 2024. Dia pun menyinggung bahwa koalisi sebelumnya tidak solid karena sebelum hasil pemilu resmi dibacakan sudah melakukan manuver politik. Jalan terbaik yang diberikan Allah SWT kepada kita semua. Banyak sekali hikmahnya. Sekali lagi kita bayangkan, coba kita masih di tempat yang lama. Hancur lebur, betul? Kita tahu belum selesai, semua sudah kesana kemari. Kalau kita di sana kemarin, ya kita ditinggalkan sendiri. Yang lain sudah kemari. Karena kita tidak mudah menyatakan begitu-begitu. Betul kan? Alhamdulillah Tuhan dengan caranya menuntun kita bersama Bapak Prabowo. Dan kita berada dalam kemenangan. Artinya kita mungkin merasa kecewa dengan perolehan kursi kita di dalam pileg. Tapi kita menang dalam upaya kembali ke pemerintahan nasional dan ikut berkontribusi untuk memperjuangkan harapan rakyat. We may lose the battle, but we win the war. Kita mungkin saja kalah dalam pertempuran pileg, tapi kita menang besar dalam perang pileg. Sentilan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, langsung dibalas petinggi Nasdem, Ahmad Ali. AHY sempat menyinggung kondisi Demokrat bakal hancur lebur bila masih berada di koalisi perubahan pada Pilpres 2024. Tak hanya itu, Menteri ATR BPN itu juga mengungkapkan kondisi koalisi perubahan saat ini mulai tidak solid karena anggotanya mulai melakukan manuver. Sementara itu, Waketum Nasdem Ahmad Ali menyindir AHY dengan menyebut koalisi perubahan buka bertujuan untuk mencari kursi menteri. Awalnya, AHY mengaku bersyukur partai berlambang bintang Mercy itu akhirnya bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, KIM, pada Pilpres 2024. Ia mengungkapkan Demokrat bakal hancur lebur bila masih di koalisi terdahulu. Di mana, Demokrat awalnya masuk dalam koalisi perubahan yang mengusung Anies Baswedan. Sedangkan Koalisi Indonesia Maju mengusung Prabowo Gibran yang mendukung Anies Baswedan. Selain itu, AHY juga melihat kondisi koalisi perubahan saat ini mulai tidak solid. Putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, itu kemudian meminta para kadernya mengambil hikmah karena akhirnya Demokrat menjadi bagian dari KIM. Meskipun hasil pemilihan legislatif, Pileg, 2024 tak sesuai dengan keinginan para kader Demokrat. Namun, ia meminta para kader Demokrat tak jumawa. Baginya apapun hasil yang diterima mesti disyukuri, meskipun evaluasi bakal tetap dilakukan. Sementara itu, Waketum Nasdem Ahmad Ali menyebut koalisi perubahan bukan untuk mencari kursi menteri. Pernyataan itu disampaikan Ali untuk merespons pernyataan AHY yang menyebut partainya bakal hancur lebur jika saja tidak keluar dari koalisi perubahan. Adapun Demokrat sebelumnya tergabung dalam koalisi perubahan bersama Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera, PKS. Tetapi, mereka hengkang setelah Anies Baswedan memilih Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden, Cawapres. Kalau tujuannya cari kursi menteri ya bukan di perubahan, ujar Ali dikutip dari Kompas.com, Minggu, 24 Maret 2024. Ali mengatakan, orientasi koalisi perubahan berbeda dengan Partai Demokrat. Jalan terbaik yang diberikan Allah SWT kepada kita semua. Banyak sekali hikmahnya. Sekali lagi kita bayangkan, coba kita masih di tempat yang lama. Hancur lebur, betul? Kita tahu belum selesai, semua sudah kesana kemari. Kalau kita di sana kemarin, ya kita ditinggalkan sendiri. Yang lain sudah kemari. Karena kita tidak mudah menyatakan begitu-begitu. Betul kan? Alhamdulillah Tuhan dengan caranya menuntun kita bersama Bapak Prabowo. Dan kita berada dalam kemenangan. Artinya
kita mungkin merasa kecewa dengan perolehan kursi kita di dalam pileg. Tapi kita menang dalam upaya kembali ke pemerintahan nasional dan ikut berkontribusi untuk memperjuangkan hak rakyat. We may lose the battle, but we win the war. Kita mungkin saja kalah dalam pertempuran pileg, tapi kita menang besar dalam perang pilpres. Partai Nasdem menyoroti sikap Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono usai bergabung dengan kubu Prabowo. Menurut Waketum Nasdem Ahmad Ali, AHY hanya ingin mengincar kursi menteri di dalam pemerintahan. Menurut Ali, koalisi perubahan yang mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar bukanlah tempat untuk mencari jabatan, melainkan untuk membawa perubahan lebih baik untuk Indonesia. Demokrat yang hengkang dari koalisi perubahan pada September lalu dikarenakan merasa dikhianati, lalu bergabung ke koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Gibran. Namun, keputusan Demokrat yang menyeberang ke koalisi perubahan tersebut dinilai inkonsisten. Menurut Ahmad Ali, jika AHY hanya ingin mencari kursi menteri, memang seharusnya tidak berada di koalisi perubahan. Berjarak lebih kurang 5 bulan setelah bergabung koalisi Indonesia Maju, AHY kemudian dilantik menjadi Menteri ATR, Kepala BPN pada 21 Februari lalu. Ahmad Ali menyebut pihaknya akan tetap konsisten mengusung perubahan apapun yang akan terjadi bersama partai-partai yang tergabung dalam koalisi perubahan, yakni PKB dan PKS. Ia menegaskan saat ini orientasi koalisi perubahan berbeda dengan Partai Demokrat. Mencermati pernyataan AHY yang menyebut partainya akan hancur lebur jika masih dalam koalisi lama, Ahmad Ali pun menilai bahwa kepentingan Partai Demokrat saat ini adalah bergabung ke pemerintahan. Menurut dia, koalisi perubahan memiliki tujuan mengajak masyarakat membangun gagasan dalam Indonesia. Meskipun Anies dan Muhaimin tidak memenangkan Pilpres 2024, koalisi perubahan merasa berhasil secara politik. Selain dari Nasdem, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS DPR Jazuli Juwaini menganggap wajar jika AHY kini senang bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju yang mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Sebab saat ini Prabowo diketahui menang di Pilpres 2024 sebagaimana ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Hal itu disampaikan oleh Jazuli saat dimintai konfirmasi pada Minggu 24 Maret 2024 lalu. Jazuli lantas mengatakan pilihan koalisi di pemilu adalah hak masing-masing partai. Dia juga menyebut bahwa semua partai berhak bergabung ke koalisi yang membuat mereka nyaman. Lebih lanjut, Jazuli juga mengatakan PKS saat ini fokus mengawali gugatan sengketa Pilpres 2024 di MK. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Viral News bersama saya Sandi Yuwanita. Ketua Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyindir koalisi lama dan menyebut hancur lebur jika masih bersama. Pernyataan AHY ini langsung disentil balik oleh koalisi lama tersebut, di mana yang berada di koalisi perubahan bahkan petinggi Nasdem juga terang-terangan untuk memuji Anies. Diketahui saudara, awalnya koalisi perubahan ini mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden atau capres di Pilpres 2024 yang terdiri dari Nasdem, PKS, dan juga Demokrat. Selanjutnya, Demokrat hengkang dari koalisi perubahan setelah Anies mengumumkan Muhaimin Iskandar alias Caimin resmi menjadi cawapresnya di Pilpres 2024. Setelah Demokrat keluar, koalisi perubahan masih terdiri dari 3 partai, yakni Nasdem, PKS, dan PKB. Sindiran AHY terhadap koalisi lama ini disampaikan dalam silaturahmi dan buka bersama Partai Demokrat di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Sabtu 23 Maret 2024 lalu. Dalam kesempatan tersebut, AHY mengaku bersyukur dan mendapatkan banyak hikmah setelah bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Subianto, pemenang Pilpres 2024. Menurutnya, koalisi perubahan tidak solid karena sejak hasil pemilu belum diumumkan secara resmi, sudah terdapat manuver politik dari partai. Itu sebuah hal yang juga tidak mudah. Setelah 9 tahun lebih kita berada di luar pemerintahan, kita sebagai oposisi, kemudian kita masuk,
ke sebuah situasi yang kembali tidak mudah di waktu-waktu yang sudah sangat kritis, injury time. Kalau mobil kecepatan tinggi tiba-tiba berhenti atau belok kanan atau kiri tanpa ada set, itu juga tidak mudah. Bisa banyak yang celaka. Celaka itu banyak korbannya. Tapi kita juga kembali tidak mengutuk takdir sejarah itu. Kita tidak menyalahkan Tuhan. Justru kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih ya Allah telah menyelamatkan kami semua dari sesuatu yang jauh lebih buruk. Bisa saja hari ini di tempat ini mungkin suasana kita kelabu betul, duka betul. Betul. Tapi tadi saya bisa cerita, ada kabar gembira, ada kabar kurang gembira. Tapi bisa dibayangkan, kita bisa sangat terpuruk. Bahkan mengatakan goodbye pada Senayan bisa terjadi. Saya akan jelaskan kenapa. Pengamat politik yang juga Direktur Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti menyoroti sikap Nasdem yang seakan mulai PDKT dengan kubu pemenang Pilpres 2024. Diketahui, hari ini Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh menjamu kedatangan Prabowo Subianto dan elit Partai Gerindra. Menurut Ray, seharusnya Nasdem menjadi parpol yang terdepan untuk menyatakan sikap sebagai oposisi di pemerintahan ke depan. Pasalnya, Nasdem di pemilu 2024 selalu membawa jargon perubahan sebagai antitesa dari pemerintahan saat ini. Dalam pertemuannya dengan Prabowo, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh merespons soal adanya pengakuan dari Capres pemenang Pilpres 2024 Prabowo Subianto yang menawari gabung ke pemerintahan. Kata Paloh, kondisi itu belum bisa dipastikan saat ini, dirinya juga menyebut, kalau dipersentasekan posisinya ada di angka 50-50%. Saat ditanyakan ada atau tidaknya kemungkinan itu jika nantinya pelantikan dilakukan, Paloh menyebut masih akan melihat perkembangan ke depan. Kata Paloh pertemuan itu hanyalah bentuk silaturahmi persahabatan. Saya kira kita harus berpandangan bahwa pertandingan itu baik, persaingan itu bagus, kompetisi itu kita butuhkan, rakyat perlu pilihan, kompetisi, persaingan, pertandingan. Kemudian itu memunculkan kerelawanan sehingga secara kos politik saatnya kita kerjasama, saatnya kita bahu membahu untuk bangun bangsa kita. Itu saya kira yang paling penting. Intinya adalah saya sangat berterima kasih, saya sangat menghargai sikap Nasdem setelah pertandingan kita bersaing. Tapi kita tetap bersahabat, kita tetap satu keluarga, kita tetap cinta tanah air. Dan sesudah persaingan, sesudah pertandingan, kita bersatu untuk membangun bangsa Indonesia. Oke. Pak Prabowo nawarin ke Pak Surya nggak sih Pak untuk Pak Surya? Saya selalu menawar, saya selalu mengajak. Koordinator juru bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra menyatakan sudah tepat pihaknya beralih koalisi untuk mendukung calon presiden, Kapres, pemenang pemilihan presiden, Pilpres, 2024 Prabowo Subianto. Baginya, pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, yang menyebutkan berada di koalisi lama bakal hancur lebur sudah benar. Jadi sudah tepatlah kalau Mas AHY menyampaikan kalau kita masih di tempat yang lama, kita akan hancur lebur, kita akan gagal, kalah di Pilpres. Mohon maaf, kalau kita kalah di Pilpres apa yang mau diperjuangkan, ujar Herzaki pada Kompas.com, Senin, 25 Maret 2024. Ia menyebutkan, selama 19 tahun berdiri, Demokrat telah mengambil pelajaran bahwa berada di luar pemerintahan tak memiliki cukup langkah efektif untuk membantu aspirasi masyarakat. Menurut Herzaki, partai politik, parpol, bakal kesulitan mendorong harapan dari konstituennya jika tak memenangkan Pilpres. Tapi, situasi berbeda jika Demokrat berada di dalam pemerintahan. Herzaki mengklaim, pihaknya memiliki cukup kekuatan untuk mendorong aspirasi masyarakat segera dieksekusi dalam kebijakan. Sebelumnya,
Dalam acara silaturahmi dan buka bersama kader Demokrat di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, Sabtu, 23 Maret 2024, AHY meminta para kadernya untuk bersyukur menerima hasil pemilu 2024. Meskipun, ia mengaku tak puas dengan hasil pemilihan legislatif, Pileg, tapi Demokrat bisa membantu pemenangan Prabowo. Sementara, jika berada di koalisi lama, AHY memandang Demokrat bisa hancur lebur pada pemilu 2024. Diketahui Demokrat sempat menjadi bagian dari koalisi perubahan bersama Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera, PKS. Tapi, pada awal September 2023, Demokrat angkat kaki setelah Anies Baswedan dan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh membangun kesepakatan dengan Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, untuk mencalonkan Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden, Cawapres. Jalan terbaik yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Banyak sekali hikmahnya. Sekali lagi kita bayangkan, coba kita masih di tempat yang lama. Hancur lebur, betul? Kita tahu, belum selesai semua sudah kesana kemari. Kalau kita di sana kemarin, ya kita ditinggalkan sendiri. Yang lain sudah kemari. Karena kita tidak mudah menyatakan begitu-begitu. Betul kan? Alhamdulillah Tuhan dengan caranya menuntun kita bersama Bapak Prabowo. Dan kita berada dalam kemenangan. Artinya kita mungkin merasa kecewa dengan perolehan kursi kita di dalam Pileg. Tapi kita menang dalam upaya kembali ke pemerintahan nasional dan ikut berkontribusi untuk memperjuangkan harapan rakyat. We may lose the battle, but we win the war. Kita mungkin saja kalah dalam pertempuran Pileg, tapi kita menang besar dalam perang Pilpres. Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, PKS, DPR Jazuli Juwaini menganggap wajar jika Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, kini senang bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, KIM, yang mendukung Prabowo Subianto. Sebab, saat ini Prabowo menang pemilihan presiden, Pilpres, 2024 sebagaimana ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, KPU, RI. Hal itu dikatakan Jazuli merespons pertanyaan soal AHY yang mengatakan Demokrat hancur lebur jika masih di koalisi yang lama. Koalisi yang dimaksud adalah koalisi perubahan pengusung Anies Baswedan. Jazuli lantas mengatakan, pilihan koalisi di pemilu adalah hak masing-masing partai. Dia menyebut bahwa semua partai berhak bergabung ke koalisi yang membuat mereka nyaman. Lebih lanjut, Jazuli mengatakan, PKS saat ini fokus mengawal gugatan sengketa Pilpres 2024 di MK. Sebelumnya, AHY mengaku bersyukur Partai Demokrat bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju yang mendukung calon presiden, Capres, pemenang pemilihan presiden, Pilpres 2024, Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan AHY dalam acara silaturahmi dan buka bersama Partai Demokrat di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Sabtu, 23 Maret 2024. Dia pun menyinggung bahwa koalisi sebelumnya tidak solid karena sebelum hasil pemilu resmi dibacakan sudah melakukan manuver politik. Jalan terbaik yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Banyak sekali hikmahnya. Sekali lagi kita bayangkan, coba kita masih di tempat yang lama. Hancur lebur, betul? Kita tahu, belum selesai semua sudah kesana kemari. Kalau kita di sana kemarin, ya kita ditinggalkan sendiri. Yang lain sudah kemari. Karena kita tidak mudah menyatakan begitu-begitu. Betul kan? Alhamdulillah Tuhan dengan caranya menuntun kita bersama Bapak Prabowo. Dan kita berada dalam kemenangan. Artinya kita mungkin merasa kecewa dengan perolehan kursi kita di dalam Pileg. Tapi kita menang dalam upaya kembali ke pemerintahan nasional dan ikut berkontribusi untuk memperjuangkan harapan rakyat. We may lose the battle, but we win the war. Kita mungkin saja kalah dalam pertempuran Pileg, tapi kita menang besar dalam perang Pileg. Sentilan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, langsung dibalas petinggi Nasdem, Ahmad Ali.
AHY sempat menyinggung kondisi Demokrat bakal hancur lebur bila masih berada di koalisi perubahan pada Pilpres 2024. Tak hanya itu, Menteri ATR BPN itu juga mengungkapkan kondisi koalisi perubahan saat ini mulai tidak solid karena anggotanya mulai melakukan manuver. Sementara itu, Waketum Nasdem Ahmad Ali menyindir AHY dengan menyebut koalisi perubahan buka bertujuan untuk mencari kursi menteri. Awalnya, AHY mengaku bersyukur partai berlambang bintang Mercy itu akhirnya bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, KIM, pada Pilpres 2024. Ia mengungkapkan Demokrat bakal hancur lebur bila masih di koalisi terdahulu, di mana Demokrat awalnya masuk dalam koalisi perubahan yang mengusung Anies Baswedan. Sedangkan Koalisi Indonesia Maju mengusung Prabowo Gibran yang mendukung Anies Baswedan. Selain itu, AHY juga melihat kondisi koalisi perubahan saat ini mulai tidak solid. Putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, itu kemudian meminta para kadernya mengambil hikmah karena akhirnya Demokrat menjadi bagian dari KIM. Meskipun hasil pemilihan legislatif, Pileg, 2024 tak sesuai dengan keinginan para kader Demokrat. Namun, ia meminta para kader Demokrat tak jumawa. Baginya apapun hasil yang diterima mesti disyukuri, meskipun evaluasi bakal tetap dilakukan. Sementara itu, Waketum Nasdem Ahmad Ali menyebut koalisi perubahan bukan untuk mencari kursi menteri. Pernyataan itu disampaikan Ali untuk merespons pernyataan AHY yang menyebut partainya bakal hancur lebur jika saja tidak keluar dari koalisi perubahan. Adapun Demokrat sebelumnya tergabung dalam koalisi perubahan bersama Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera, PKS. Tetapi, mereka hengkang setelah Anies Baswedan memilih Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden, Cawapres. Kalau tujuannya cari kursi menteri ya bukan di perubahan, ujar Ali dikutip dari Kompas.com, Minggu, 24 Maret 2024. Ali mengatakan, orientasi koalisi perubahan berbeda dengan Partai Demokrat. Jalan terbaik yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Banyak sekali hikmahnya. Sekali lagi kita bayangkan, coba kita masih di tempat yang lama. Hancur lebur, betul? Kita tahu, belum selesai semua sudah kesana kemari. Kalau kita di sana kemarin, ya kita ditinggalkan sendiri. Yang lain sudah kemari. Karena kita tidak mudah menyatakan begitu-begitu. Betul kan? Alhamdulillah Tuhan dengan caranya menuntun kita bersama Bapak Prabowo. Dan kita berada dalam kemenangan. Artinya kita mungkin merasa kecewa dengan perolehan kursi kita di dalam Pileg. Tapi kita menang dalam upaya kembali ke pemerintahan nasional dan ikut berkontribusi untuk memperjuangkan harapan rakyat. We may lose the battle, but we win the war. Kita mungkin saja kalah dalam pertempuran Pileg, tapi kita menang besar dalam perang Pilpres. Partai Nasdem menyoroti sikap Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono usai bergabung dengan kubu Prabowo. Menurut Waketum Nasdem Ahmad Ali, AHY hanya ingin mengincar kursi menteri di dalam pemerintahan. Menurut Ali, koalisi perubahan yang mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar bukanlah tempat untuk mencari jabatan, melainkan untuk membawa perubahan lebih baik untuk Indonesia. Demokrat yang hengkang dari koalisi perubahan pada September lalu dikarenakan merasa dikhianati, lalu bergabung ke koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Gibran. Namun, keputusan Demokrat yang menyeberang ke koalisi perubahan tersebut dinilai inkonsisten. Menurut Ahmad Ali, jika AHY hanya ingin mencari kursi menteri, memang seharusnya tidak berada di koalisi perubahan. Berjarak lebih kurang 5 bulan setelah bergabung koalisi Indonesia Maju, AHY kemudian dilantik menjadi Menteri ATR, Kepala BPN pada 21 Februari lalu. Ahmad Ali menyebut pihaknya akan tetap konsisten mengusung perubahan apapun yang akan terjadi bersama partai-partai yang tergabung dalam koalisi perubahan, yakni PKB dan PKS.
Ia menegaskan saat ini orientasi Koalisi Perubahan berbeda dengan Partai Demokrat. Mencermati pernyataan AHY yang menyebut partainya akan hancur lebur jika masih dalam koalisi lama, Ahmad Ali pun menilai bahwa kepentingan Partai Demokrat saat ini adalah bergabung ke pemerintahan. Menurut dia, Koalisi Perubahan memiliki tujuan mengajak masyarakat membangun gagasan dalam Indonesia. Meskipun Anies dan Muhaimin tidak memenangkan Pilpres 2024, Koalisi Perubahan merasa berhasil secara politik. Selain dari Nasdem, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS DPR Jazuli Juwaini menganggap wajar jika AHY kini senang bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju yang mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Sebab saat ini Prabowo diketahui menang di Pilpres 2024 sebagaimana ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Hal itu disampaikan oleh Jazuli saat dimintai konfirmasi pada Minggu 24 Maret 2024 lalu. Jazuli lantas mengatakan pilihan koalisi di pemilu adalah hak masing-masing partai. Dia juga menyebut bahwa semua partai berhak bergabung ke koalisi yang membuat mereka nyaman. Lebih lanjut, Jazuli juga mengatakan PKS saat ini fokus mengawali gugatan sengketa Pilpres 2024 di MK. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Viral News bersama saya Sandi Yuanita. Ketua Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyindir koalisi lama dan menyebut hancur lebur jika masih bersama. Pernyataan AHY ini langsung disentil balik oleh koalisi lama tersebut, di mana yang berada di Koalisi Perubahan bahkan petinggi Nasdem juga terang-terangan untuk memuji Anies. Diketahui saudara, awalnya Koalisi Perubahan ini mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden atau capres di Pilpres 2024 yang terdiri dari Nasdem, PKS, dan juga Demokrat. Selanjutnya, Demokrat hengkang dari Koalisi Perubahan setelah Anies mengumumkan Muhaimin Iskandar alias Caimin resmi menjadi cawapresnya di Pilpres 2024. Setelah Demokrat keluar, Koalisi Perubahan masih terdiri dari 3 partai, yakni Nasdem, PKS, dan PKB. Sindiran AHY terhadap koalisi lama ini disampaikan dalam silaturahmi dan buka bersama Partai Demokrat di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Sabtu 23 Maret 2024 lalu. Dalam kesempatan tersebut, AHY mengaku bersyukur dan mendapatkan banyak hikmah setelah bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Subianto, pemenang Pilpres 2024. Menurutnya, Koalisi Perubahan tidak solid karena sejak hasil pemilu belum diumumkan secara resmi, sudah terdapat manuver politik dari partai. Itu sebuah hal yang juga tidak mudah. Setelah 9 tahun lebih kita berada di luar pemerintahan, kita sebagai oposisi, kemudian kita masuk ke sebuah situasi yang kembali tidak mudah. Di waktu-waktu yang sudah sangat kritis, injury time. Kalau mobil kecepatan tinggi tiba-tiba berhenti atau belok kanan atau kiri tanpa ada set, itu juga tidak mudah. Bisa banyak yang celaka. Celaka itu banyak korbannya. Tapi kita juga kembali tidak mengutuk akhir sejarah itu. Kita tidak menyalahkan Tuhan. Justru kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih ya Allah telah menyelamatkan kami semua dari sesuatu yang jauh lebih buruk. Bisa saja hari ini di tempat ini mungkin suasana kita kelabu betul, duka betul. Betul. Tapi tadi saya bisa cerita, ada kabar gembira, ada kabar kurang gembira. Tapi bisa dibayangkan kita bisa sangat terpuruk. Bahkan mengatakan goodbye pada Senayan bisa terjadi. Saya akan jelaskan kenapa. Pengamat politik yang juga Direktur Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti menyoroti sikap Nasdem yang seakan mulai PDKT dengan kubu pemenang Pilpres 2024. Diketahui, hari ini Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh menjamu kedatangan Prabowo Subianto dan elit Partai Gerindra. Menurut Ray, seharusnya Nasdem menjadi parpol yang terdepan untuk menyatakan sikap sebagai oposisi di pemerintahan ke depan. Pasalnya,
Nasdem di pemilu 2024 selalu membawa jargon perubahan sebagai antitesa dari pemerintahan saat ini. Dalam pertemuannya dengan Prabowo, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh merespons soal adanya pengakuan dari Capres pemenang Pilpres 2024 Prabowo Subianto yang menawari gabung ke pemerintahan. Kata Paloh, kondisi itu belum bisa dipastikan saat ini, dirinya juga menyebut, kalau dipersentasekan posisinya ada di angka 50-50%. Saat ditanyakan ada atau tidaknya kemungkinan itu jika nantinya pelantikan dilakukan, Paloh menyebut masih akan melihat perkembangan ke depan. Kata Paloh pertemuan itu hanyalah bentuk silaturahmi persahabatan. Saya kira kita harus berpandangan bahwa pertandingan itu baik, persaingan itu bagus, kompetisi itu kita butuhkan, rakyat perlu pilihan. Kompetisi, persaingan, pertandingan. Kemudian itu memunculkan kerelawanan sehingga secara kos politik saatnya kita kerjasama, saatnya kita bahu membahu untuk bangun bangsa kita. Itu saya kira yang paling penting. Intinya adalah saya sangat berterima kasih, saya sangat menghargai sikap Nasdem setelah pertandingan. Kita bersaing, ya, tapi kita tetap bersahabat, kita tetap satu keluarga, kita tetap cinta tanah air. Dan sesudah persaingan, sesudah pertandingan, kita bersatu untuk membangun bangsa Indonesia. Oke. Pak Prabowo nawarin ke Pak Surya nggak sih Pak untuk Pak Surya? Saya selalu menawari. Saya selalu mengajak. Ya. Koordinator juru bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra menyatakan sudah tepat pihaknya beralih koalisi untuk mendukung calon presiden, Kapres, pemenang pemilihan presiden, Pilpres, 2024 Prabowo Subianto. Baginya, pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, yang menyebutkan berada di koalisi lama bakal hancur lebur sudah benar. Jadi sudah tepatlah kalau Mas AHY menyampaikan kalau kita masih di tempat yang lama, kita akan hancur lebur, kita akan gagal, kalah di Pilpres. Mohon maaf, kalau kita kalah di Pilpres apa yang mau diperjuangkan, ujar Herzaki pada Kompas.com, Senin, 25 Maret 2024. Ia menyebutkan, selama 19 tahun berdiri, Demokrat telah mengambil pelajaran bahwa berada di luar pemerintahan tak memiliki cukup langkah efektif untuk membantu aspirasi masyarakat. Menurut Herzaki, partai politik, parpol, bakal kesulitan mendorong harapan dari konstituennya jika tak memenangkan Pilpres. Tapi, situasi berbeda jika Demokrat berada di dalam pemerintahan. Herzaki mengklaim, pihaknya memiliki cukup kekuatan untuk mendorong aspirasi masyarakat segera dieksekusi dalam kebijakan. Sebelumnya, dalam acara silaturahmi dan buka bersama kader Demokrat di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, Sabtu, 23 Maret 2024, AHY meminta para kadernya untuk bersyukur menerima hasil pemilu 2024. Meskipun, ia mengaku tak puas dengan hasil pemilihan legislatif, Pileg, tapi Demokrat bisa membantu pemenangan Prabowo. Sementara, jika berada di koalisi lama, AHY memandang Demokrat bisa hancur lebur pada pemilu 2024. Diketahui Demokrat sempat menjadi bagian dari koalisi perubahan bersama Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera, PKS. Tapi, pada awal September 2023, Demokrat angkat kaki setelah Anies Baswedan dan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh membangun kesepakatan dengan Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, untuk mencalonkan Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden, Cawapres. Jalan terbaik yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Banyak sekali hikmahnya. Sekali lagi kita bayangkan, coba kita masih di tempat yang lama. Hancur lebur, betul? Kita tahu belum selesai semua sudah kesana kemari. Kalau kita di sana kemarin, ya kita ditinggalkan sendiri. Yang lain sudah kemari. Karena kita tidak mudah menyatakan begitu-begitu. Betul kan? Alhamdulillah Tuhan dengan caranya menuntun kita bersama Bapak Prabowo. Dan kita berada dalam kemenangan. Artinya
kita mungkin merasa kecewa dengan perolehan kursi kita di dalam pileg. Tapi kita menang dalam upaya kembali ke pemerintahan nasional dan ikut berkontribusi untuk memperjuangkan harapan rakyat. We may lose the battle, but we win the war. Kita mungkin saja kalah dalam pertempuran pileg, tapi kita menang besar dalam perang pilpres. Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, PKS, DPR Jazuli Juwaini menganggap wajar jika Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, kini senang bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, KIM, yang mendukung Prabowo Subianto. Sebab, saat ini Prabowo menang pemilihan presiden, Pilpres, 2024 sebagaimana ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, KPU, RI. Hal itu dikatakan Jazuli merespons pertanyaan soal AHY yang mengatakan Demokrat hancur lebur jika masih di koalisi yang lama. Koalisi yang dimaksud adalah Koalisi Perubahan pengusung Anies Baswedan. Jazuli lantas mengatakan, pilihan koalisi di pemilu adalah hak masing-masing partai. Dia menyebut bahwa semua partai berhak bergabung ke koalisi yang membuat mereka nyaman. Lebih lanjut, Jazuli mengatakan, PKS saat ini fokus mengawal gugatan sengketa Pilpres 2024 di MK. Sebelumnya, AHY mengaku bersyukur Partai Demokrat bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju yang mendukung calon presiden, Kapres, pemenang pemilihan presiden, Pilpres, 2024, Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan AHY dalam acara silaturahmi dan buka bersama Partai Demokrat di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Sabtu, 23 Maret 2024. Dia pun menyinggung bahwa koalisi sebelumnya tidak solid karena sebelum hasil pemilu resmi dibacakan sudah melakukan manuver politik. Jalan terbaik yang diberikan Allah SWT kepada kita semua. Banyak sekali hikmahnya. Sekali lagi kita bayangkan, coba kita masih di tempat yang lama. Hancur lebur, betul? Kita tahu, belum selesai semua sudah kesana kemari. Kalau kita di sana kemarin, ya kita ditinggalkan sendiri. Yang lain sudah kemari. Karena kita tidak mudah menyatakan begitu-begitu. Betul kan? Alhamdulillah Tuhan dengan caranya menuntun kita bersama Bapak Prabowo. Dan kita berada dalam kemenangan. Artinya kita mungkin merasa kecewa dengan perolehan kursi kita di dalam pileg. Tapi kita menang dalam upaya kembali ke pemerintahan nasional dan ikut berkontribusi untuk memperjuangkan harapan rakyat. We may lose the battle, but we win the war. Kita mungkin saja kalah dalam pertempuran pileg, tapi kita menang besar dalam perang pilpres. Sentilan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, langsung dibalas petinggi Nasdem, Ahmad Ali. AHY sempat menyinggung kondisi Demokrat bakal hancur lebur bila masih berada di Koalisi Perubahan pada Pilpres 2024. Tak hanya itu, Menteri ATR BPN itu juga mengungkapkan kondisi Koalisi Perubahan saat ini mulai tidak solid karena anggotanya mulai melakukan manuver. Sementara itu, Waketum Nasdem Ahmad Ali menyindir AHY dengan menyebut Koalisi Perubahan buka bertujuan untuk mencari kursi menteri. Awalnya, AHY mengaku bersyukur partai berlambang bintang Mercy itu akhirnya bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, KIM, pada Pilpres 2024. Ia mengungkapkan Demokrat bakal hancur lebur bila masih di koalisi terdahulu. Di mana, Demokrat awalnya masuk dalam Koalisi Perubahan yang mengusung Anies Baswedan. Sedangkan Koalisi Indonesia Maju mengusung Prabowo Gibran yang mendukung Anies Baswedan. Selain itu, AHY juga melihat kondisi Koalisi Perubahan saat ini mulai tidak solid. Putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, itu kemudian meminta para kadernya mengambil hikmah karena akhirnya Demokrat menjadi bagian dari KIM. Meskipun hasil pemilihan legislatif, Pileg, 2024 tak sesuai dengan keinginan para kader Demokrat. Namun, ia meminta para kader Demokrat tak jumawa. Baginya apapun hasil yang diterima mesti disyukuri, meskipun evaluasi bakal tetap dilakukan. Sementara itu, Waketum Nasdem Ahmad Ali menyebut Koalisi Perubahan bukan untuk mencari kursi menteri. Pernyataan itu disampaikan Ali untuk merespons pernyataan AHY yang menyebut partainya bakal hancur lebur jika saja tidak keluar dari Koalisi Perubahan. Adapun Demokrat sebelumnya tergabung dalam Koalisi Perubahan bersama Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera, PKS.
Tetapi, mereka hengkang setelah Anies Baswedan memilih Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden, Cawapres. Kalau tujuannya cari kursi menteri ya bukan di perubahan, ujar Ali dikutip dari Kompas.com, Minggu, 24 Maret 2024. Ali mengatakan, orientasi koalisi perubahan berbeda dengan Partai Demokrat. Jalan terbaik yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Banyak sekali hikmahnya. Sekali lagi kita bayangkan, coba kita masih di tempat yang lama. Hancur lebur, betul? Kita tahu belum selesai semua sudah kesana kemari. Kalau kita di sana kemarin, ya kita ditinggalkan sendiri. Yang lain sudah kemari. Karena kita tidak mudah menyatakan begitu-begitu. Betul kan? Alhamdulillah Tuhan dengan caranya menuntun kita bersama Bapak Prabowo. Dan kita berada dalam kemenangan. Artinya kita mungkin merasa kecewa dengan perolehan kursi kita di dalam pileg. Tapi kita menang dalam upaya kembali ke pemerintahan nasional dan ikut berkontribusi untuk memperjuangkan harapan rakyat. We may lose the battle, but we win the war. Kita mungkin saja kalah dalam pertempuran pileg, tapi kita menang besar dalam perang pilpres. Partai Nasdem menyoroti sikap Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono usai bergabung dengan kubu Prabowo. Menurut Waketum Nasdem Ahmad Ali, AHY hanya ingin mengincar kursi menteri di dalam pemerintahan. Menurut Ali, koalisi perubahan yang mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar bukanlah tempat untuk mencari jabatan, melainkan untuk membawa perubahan lebih baik untuk Indonesia. Demokrat yang hengkang dari koalisi perubahan pada September lalu dikarenakan merasa dikhianati, lalu bergabung ke koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Gibran. Namun, keputusan Demokrat yang menyeberang ke koalisi perubahan tersebut dinilai inkonsisten. Menurut Ahmad Ali, jika AHY hanya ingin mencari kursi menteri, memang seharusnya tidak berada di koalisi perubahan. Berjarak lebih kurang 5 bulan setelah bergabung koalisi Indonesia Maju, AHY kemudian dilantik menjadi Menteri ATR, Kepala BPN pada 21 Februari lalu. Ahmad Ali menyebut pihaknya akan tetap konsisten mengusung perubahan apapun yang akan terjadi bersama partai-partai yang tergabung dalam koalisi perubahan, yakni PKB dan PKS. Ia menegaskan saat ini orientasi koalisi perubahan berbeda dengan Partai Demokrat. Mencermati pernyataan AHY yang menyebut partainya akan hancur lebur jika masih dalam koalisi lama, Ahmad Ali pun menilai bahwa kepentingan Partai Demokrat saat ini adalah bergabung ke pemerintahan. Menurut dia, koalisi perubahan memiliki tujuan mengajak masyarakat membangun gagasan dalam Indonesia. Meskipun Anies dan Muhaimin tidak memenangkan Pilpres 2024, koalisi perubahan merasa berhasil secara politik. Selain dari Nasdem, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS DPR Jazuli Juwaini menganggap wajar jika AHY kini senang bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju yang mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Sebab saat ini Prabowo diketahui menang di Pilpres 2024 sebagaimana ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Hal itu disampaikan oleh Jazuli saat dimintai konfirmasi pada Minggu 24 Maret 2024 lalu. Jazuli lantas mengatakan pilihan koalisi di pemilu adalah hak masing-masing partai. Dia juga menyebut bahwa semua partai berhak bergabung ke koalisi yang membuat mereka nyaman. Lebih lanjut, Jazuli juga mengatakan PKS saat ini fokus mengawali gugatan sengketa Pilpres 2024 di MK. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Viral News bersama saya Sandi Yuwanita. Ketua Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyindir koalisi lama dan menyebut hancur lebur jika masih bersama. Pernyataan AHY ini langsung disentil balik oleh koalisi lama tersebut, di mana yang berada di koalisi perubahan bahkan petinggi Nasdem juga terang-terangan untuk memuji Anies. Diketahui saudara, awalnya koalisi perubahan ini mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden atau capres di Pilpres 2024
yang terdiri dari Nasdem, PKS, dan juga Demokrat. Selanjutnya, Demokrat hengkang dari Koalisi Perubahan setelah Anies mengumumkan Muhaimin Iskandar alias Caimin resmi menjadi cawapresnya di Pilpres 2024. Setelah Demokrat keluar, Koalisi Perubahan masih terdiri dari 3 partai, yakni Nasdem, PKS, dan PKB. Sindiran AHY terhadap koalisi lama ini disampaikan dalam silaturahmi dan buka bersama Partai Demokrat di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Sabtu 23 Maret 2024 lalu. Dalam kesempatan tersebut, AHY mengaku bersyukur dan mendapatkan banyak hikmah setelah bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Subianto, pemenang Pilpres 2024. Menurutnya, Koalisi Perubahan tidak solid karena sejak hasil pemilu belum diumumkan secara resmi, sudah terdapat manuver politik dari partai. Itu sebuah hal yang juga tidak mudah. Setelah 9 tahun lebih kita berada di luar pemerintahan, kita sebagai oposisi, kemudian kita masuk ke sebuah situasi yang kembali tidak mudah di waktu-waktu yang sudah sangat kritis, injury time. Kalau mobil kecepatan tinggi tiba-tiba berhenti atau belok kanan atau kiri tanpa ada set, itu juga tidak mudah. Bisa banyak yang celaka. Celaka itu banyak korbannya. Tapi kita juga kembali tidak mengutuk takdir sejarah itu. Kita tidak menyalahkan Tuhan. Justru kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih ya Allah telah menyelamatkan kami semua dari sesuatu yang jauh lebih buruk. Bisa saja hari ini di tempat ini mungkin suasana kita kelabu betul, duka betul. Betul. Tapi tadi saya bisa cerita, ada kabar gembira, ada kabar kurang gembira. Tapi bisa dibayangkan, kita bisa sangat terpuruk. Bahkan mengatakan goodbye pada Senayan bisa terjadi. Saya akan jelaskan kenapa. Pengamat politik yang juga Direktur Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti menyoroti sikap Nasdem yang seakan mulai PDKT dengan kubu pemenang Pilpres 2024. Diketahui, hari ini Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh menjamu kedatangan Prabowo Subianto dan elit Partai Gerindra. Menurut Ray, seharusnya Nasdem menjadi parpol yang terdepan untuk menyatakan sikap sebagai oposisi di pemerintahan ke depan. Pasalnya, Nasdem di pemilu 2024 selalu membawa jargon perubahan sebagai antitesa dari pemerintahan saat ini. Dalam pertemuannya dengan Prabowo, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh merespons soal adanya pengakuan dari Capres pemenang Pilpres 2024 Prabowo Subianto yang menawari gabung ke pemerintahan. Kata Paloh, kondisi itu belum bisa dipastikan saat ini. Dirinya juga menyebut, kalau dipersentasekan posisinya ada di angka 50-50%. Saat ditanyakan ada atau tidaknya kemungkinan itu jika nantinya pelantikan dilakukan, Paloh menyebut masih akan melihat perkembangan ke depan. Kata Paloh pertemuan itu hanyalah bentuk silaturahmi persahabatan. Saya kira kita harus berpandangan bahwa pertandingan itu baik. Persaingan itu bagus. Kompetisi itu kita butuhkan. Rakyat perlu pilihan. Kompetisi, persaingan, pertandingan. Kemudian itu memunculkan kerelawanan sehingga secara kos politik saatnya kita kerjasama, saatnya kita bahu membahu untuk bangun bangsa kita. Itu saya kira yang paling penting. Intinya adalah saya sangat berterima kasih, saya sangat menghargai sikap Nasdem setelah pertandingan kita bersaing, ya, tapi kita tetap bersahabat, kita tetap satu keluarga, kita tetap cinta tanah air, dan sesudah persaingan, sesudah pertandingan kita bersatu untuk membangun bangsa Indonesia. Oke. Pak Prabowo nawarin ke Pak Surya nggak sih Pak untuk Pak Surya? Saya selalu menawari, saya selalu mengajak. Ya. Emang nggak Pak?
Koordinator juru bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra menyatakan sudah tepat pihaknya beralih koalisi untuk mendukung calon presiden, Kapres, pemenang pemilihan presiden, Pilpres, 2024 Prabowo Subianto. Baginya, pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, yang menyebutkan berada di koalisi lama bakal hancur lebur sudah benar. Jadi sudah tepatlah kalau Mas AHY menyampaikan kalau kita masih di tempat yang lama, kita akan hancur lebur, kita akan gagal, kalah di Pilpres. Mohon maaf, kalau kita kalah di Pilpres apa yang mau diperjuangkan, ujar Herzaki pada Kompas.com, Senin, 25 Maret 2024. Ia menyebutkan, selama 19 tahun berdiri, Demokrat telah mengambil pelajaran bahwa berada di luar pemerintahan tak memiliki cukup langkah efektif untuk membantu aspirasi masyarakat. Menurut Herzaki, partai politik, parpol, bakal kesulitan mendorong harapan dari konstituennya jika tak memenangkan Pilpres. Tapi, situasi berbeda jika Demokrat berada di dalam pemerintahan. Herzaki mengklaim, pihaknya memiliki cukup kekuatan untuk mendorong aspirasi masyarakat segera dieksekusi dalam kebijakan. Sebelumnya, dalam acara silaturahmi dan buka bersama kader Demokrat di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, Sabtu, 23 Maret 2024, AHY meminta para kadernya untuk bersyukur menerima hasil pemilu 2024. Meskipun, ia mengaku tak puas dengan hasil pemilihan legislatif, Pileg, tapi Demokrat bisa membantu pemenangan Prabowo. Sementara, jika berada di koalisi lama, AHY memandang Demokrat bisa hancur lebur pada pemilu 2024. Diketahui Demokrat sempat menjadi bagian dari koalisi perubahan bersama Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera, PKS. Tapi, pada awal September 2023, Demokrat angkat kaki setelah Anies Baswedan dan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh membangun kesepakatan dengan Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, untuk mencalonkan Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden, Cawapres. Jalan terbaik yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Banyak sekali hikmahnya. Sekali lagi, kita bayangkan, coba kita masih di tempat yang lama. Hancur lebur, betul? Kita tahu, belum selesai semua sudah kesana kemari. Kalau kita di sana kemarin, ya kita ditinggalkan sendiri. Yang lain sudah kemari. Karena kita tidak mudah menyatakan begitu-begitu. Betul kan? Alhamdulillah Tuhan dengan caranya menuntun kita bersama Bapak Prabowo. Dan kita berada dalam kemenangan. Artinya kita mungkin merasa kecewa dengan perolehan kursi kita di dalam pileg. Tapi kita menang dalam upaya kembali ke pemerintahan nasional dan ikut berkontribusi untuk memperjuangkan harapan rakyat. We may lose the battle, but we win the war. Kita mungkin saja kalah dalam pertempuran pileg, tapi kita menang besar dalam perang Pilpres. Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, PKS, DPR Jazuli Juwaini menganggap wajar jika Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, kini senang bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, KIM, yang mendukung Prabowo Subianto. Sebab, saat ini Prabowo menang pemilihan presiden, Pilpres, 2024 sebagaimana ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, KPU, RI. Hal itu dikatakan Jazuli merespons pertanyaan soal AHY yang mengatakan Demokrat hancur lebur jika masih di koalisi yang lama. Koalisi yang dimaksud adalah koalisi perubahan pengusung Anies Baswedan. Jazuli lantas mengatakan, pilihan koalisi di pemilu adalah hak masing-masing partai. Dia menyebut bahwa semua partai berhak bergabung ke koalisi yang membuat mereka nyaman. Lebih lanjut, Jazuli mengatakan, PKS saat ini fokus mengawal gugatan sengketa Pilpres 2024 di MK. Sebelumnya, AHY mengaku bersyukur Partai Demokrat bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju yang mendukung calon presiden, Kapres, pemenang pemilihan presiden, Pilpres, 2024, Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan AHY dalam acara silaturahmi dan buka bersama Partai Demokrat di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Sabtu, 23 Maret 2024. Dia pun menyinggung bahwa koalisi sebelumnya tidak solid karena sebelum hasil pemilu resmi dibacakan sudah melakukan manuver politik. Jalan terbaik yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Banyak sekali hikmahnya. Sekali lagi kita bayangkan, coba kita masih di tempat yang lama.
hancur lebur, betul? Kita tahu belum selesai, semua sudah kesana kemari. Kalau kita di sana kemarin, ya kita ditinggalkan sendiri. Yang lain sudah kemari. Karena kita tidak mudah menyatakan begitu-begitu. Betul kan? Alhamdulillah Tuhan dengan caranya menuntun kita bersama Bapak Prabowo. Dan kita berada dalam kemenangan. Artinya kita mungkin merasa kecewa dengan perolehan kursi kita di dalam pileg. Tapi kita menang dalam upaya kembali ke pemerintahan nasional dan ikut berkontribusi untuk memperjuangkan harapan rakyat. We may lose the battle, but we win the war. Kita mungkin saja kalah dalam pertempuran pileg, tapi kita menang besar dalam perang pileg. Sentilan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, langsung dibalas petinggi Nasdem, Ahmad Ali. AHY sempat menyinggung kondisi Demokrat bakal hancur lebur bila masih berada di koalisi perubahan pada Pilpres 2024. Tak hanya itu, Menteri ATR BPN itu juga mengungkapkan kondisi koalisi perubahan saat ini mulai tidak solid karena anggotanya mulai melakukan manuver. Sementara itu, Waketum Nasdem Ahmad Ali menyindir AHY dengan menyebut koalisi perubahan buka bertujuan untuk mencari kursi menteri. Awalnya, AHY mengaku bersyukur partai berlambang bintang Mercy itu akhirnya bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, KIM, pada Pilpres 2024. Ia mengungkapkan Demokrat bakal hancur lebur bila masih di koalisi terdahulu. Di mana, Demokrat awalnya masuk dalam koalisi perubahan yang mengusung Anies Baswedan. Sedangkan Koalisi Indonesia Maju mengusung Prabowo Gibran yang mendukung Anies Baswedan. Selain itu, AHY juga melihat kondisi koalisi perubahan saat ini mulai tidak solid. Putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, itu kemudian meminta para kadernya mengambil hikmah karena akhirnya Demokrat menjadi bagian dari KIM. Meskipun hasil pemilihan legislatif, Pileg, 2024 tak sesuai dengan keinginan para kader Demokrat. Namun, ia meminta para kader Demokrat tak jumawa. Baginya apapun hasil yang diterima mesti disyukuri, meskipun evaluasi bakal tetap dilakukan. Sementara itu, Waketum Nasdem Ahmad Ali menyebut koalisi perubahan bukan untuk mencari kursi menteri. Pernyataan itu disampaikan Ali untuk merespons pernyataan AHY yang menyebut partainya bakal hancur lebur jika saja tidak keluar dari koalisi perubahan. Adapun Demokrat sebelumnya tergabung dalam koalisi perubahan bersama Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera, PKS. Tetapi, mereka hengkang setelah Anies Baswedan memilih Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden, Cawapres. Kalau tujuannya cari kursi menteri ya bukan di perubahan, ujar Ali dikutip dari Kompas.com, Minggu, 24 Maret 2024. Ali mengatakan, orientasi koalisi perubahan berbeda dengan Partai Demokrat. Jalan terbaik yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Banyak sekali hikmahnya. Sekali lagi kita bayangkan, coba kita masih di tempat yang lama. Hancur lebur, betul? Kita tahu belum selesai, semua sudah kesana kemari. Kalau kita di sana kemarin, ya kita ditinggalkan sendiri. Yang lain sudah kemari. Karena kita tidak mudah menyatakan begitu-begitu. Betul kan? Alhamdulillah Tuhan dengan caranya menuntun kita bersama Bapak Prabowo. Dan kita berada dalam kemenangan. Artinya kita mungkin merasa kecewa dengan perolehan kursi kita di dalam pileg. Tapi kita menang dalam upaya kembali ke pemerintahan nasional dan ikut berkontribusi untuk memperjuangkan harapan rakyat. We may lose the battle, but we win the war. Kita mungkin saja kalah dalam pertempuran pileg, tapi kita menang besar dalam perang pilpres. Partai Nasdem menyoroti sikap Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono usai bergabung dengan kubu Prabowo. Menurut Waketum Nasdem Ahmad Ali, AHY hanya ingin mengincar kursi menteri di dalam pemerintahan.
Menurut Ali, koalisi perubahan yang mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar bukanlah tempat untuk mencari jabatan, melainkan untuk membawa perubahan lebih baik untuk Indonesia. Demokrat yang hengkang dari koalisi perubahan pada September lalu dikarenakan merasa dikhianati, lalu bergabung ke koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Gibran. Namun, keputusan Demokrat yang menyeberang ke koalisi perubahan tersebut dinilai inkonsisten. Menurut Ahmad Ali, jika AHY hanya ingin mencari kursi menteri, memang seharusnya tidak berada di koalisi perubahan. Berjarak lebih kurang 5 bulan setelah bergabung koalisi Indonesia Maju, AHY kemudian dilantik menjadi Menteri ATR, Kepala BPN pada 21 Februari lalu. Ahmad Ali menyebut pihaknya akan tetap konsisten mengusung perubahan apapun yang akan terjadi bersama partai-partai yang tergabung dalam koalisi perubahan, yakni PKB dan PKS. Ia menegaskan saat ini orientasi koalisi perubahan berbeda dengan Partai Demokrat. Mencermati pernyataan AHY yang menyebut partainya akan hancur lebur jika masih dalam koalisi lama, Ahmad Ali pun menilai bahwa kepentingan Partai Demokrat saat ini adalah bergabung ke pemerintahan. Menurut dia, koalisi perubahan memiliki tujuan mengajak masyarakat membangun gagasan dalam Indonesia. Meskipun Anies dan Muhaimin tidak memenangkan Pilpres 2024, koalisi perubahan merasa berhasil secara politik. Selain dari Nasdem, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS DPR Jazuli Juwaini menganggap wajar jika AHY kini senang bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju yang mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Sebab saat ini Prabowo diketahui menang di Pilpres 2024 sebagaimana ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Hal itu disampaikan oleh Jazuli saat dimintai konfirmasi pada Minggu 24 Maret 2024 lalu. Jazuli lantas mengatakan pilihan koalisi di pemilu adalah hak masing-masing partai. Dia juga menyebut bahwa semua partai berhak bergabung ke koalisi yang membuat mereka nyaman. Lebih lanjut, Jazuli juga mengatakan PKS saat ini fokus mengawali gugatan sengketa Pilpres 2024 di MK. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Viral News bersama saya Sandi Yuwanita. Ketua Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyindir koalisi lama dan menyebut hancur lebur jika masih bersama. Pernyataan AHY ini langsung disentil balik oleh koalisi lama tersebut, di mana yang berada di koalisi perubahan bahkan petinggi Nasdem juga terang-terangan untuk memuji Anies. Diketahui saudara, awalnya koalisi perubahan ini mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden atau capres di Pilpres 2024 yang terdiri dari Nasdem, PKS, dan juga Demokrat. Selanjutnya, Demokrat hengkang dari koalisi perubahan setelah Anies mengumumkan Muhaimin Iskandar alias Caimin resmi menjadi cawapresnya di Pilpres 2024. Setelah Demokrat keluar, koalisi perubahan masih terdiri dari 3 partai, yakni Nasdem, PKS, dan PKB. Sindiran AHY terhadap koalisi lama ini disampaikan dalam silaturahmi dan buka bersama Partai Demokrat di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Sabtu 23 Maret 2024 lalu. Dalam kesempatan tersebut, AHY mengaku bersyukur dan mendapatkan banyak hikmah setelah bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Subianto, pemenang Pilpres 2024. Menurutnya, koalisi perubahan tidak solid karena sejak hasil pemilu belum diumumkan secara resmi, sudah terdapat manuver politik dari partai. Itu sebuah hal yang juga tidak mudah. Setelah 9 tahun lebih kita berada di luar pemerintahan, kita sebagai oposisi, kemudian kita masuk ke sebuah situasi yang kembali tidak mudah. Di waktu-waktu yang sudah sangat kritis, injury time. Kalau mobil kecepatan tinggi tiba-tiba berhenti atau belok kanan atau kiri tanpa ada set, itu juga tidak mudah. Bisa banyak yang celaka. Celaka itu banyak korbannya. Tapi kita juga kembali tidak mengutuk akhir sejarah itu. Kita tidak menyalahkan Tuhan. Justru kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih ya Allah telah menyelamatkan kami semua dari sesuatu yang jauh lebih buruk.
Bisa saja hari ini di tempat ini mungkin suasana kita kelabu betul, duka betul, betul. Tapi tadi saya bisa cerita, ada kabar gembira, ada kabar kurang gembira. Tapi bisa dibayangkan kita bisa sangat terpuruk, bahkan mengatakan goodbye pada Senayan bisa terjadi. Saya akan jelaskan mengapa. Pengamat politik yang juga Direktur Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti menyoroti sikap Nasdem yang seakan mulai PDKT dengan kubu pemenang Pilpres 2024. Diketahui, hari ini Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh menjamu kedatangan Prabowo Subianto dan elit Partai Gerindra. Menurut Ray, seharusnya Nasdem menjadi parpol yang terdepan untuk menyatakan sikap sebagai oposisi di pemerintahan ke depan. Pasalnya, Nasdem di pemilu 2024 selalu membawa jargon perubahan sebagai antitesa dari pemerintahan saat ini. Dalam pertemuannya dengan Prabowo, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh merespons soal adanya pengakuan dari Capres pemenang Pilpres 2024 Prabowo Subianto yang menawari gabung ke pemerintahan. Kata Paloh, kondisi itu belum bisa dipastikan saat ini. Dirinya juga menyebut, kalau dipersentasekan posisinya ada di angka 50-50%. Saat ditanyakan ada atau tidaknya kemungkinan itu jika nantinya pelantikan dilakukan, Paloh menyebut masih akan melihat perkembangan ke depan. Kata Paloh pertemuan itu hanyalah bentuk silaturahmi persahabatan. Saya kira kita harus berpandangan bahwa pertandingan itu baik, persaingan itu bagus, kompetisi itu kita butuhkan, rakyat perlu pilihan. Kompetisi, persaingan, pertandingan. Kemudian itu memunculkan kerelawanan sehingga secara kos politik saatnya kita kerjasama, saatnya kita bahu membahu untuk bangun bangsa kita. Itu saya kira yang paling penting. Intinya adalah saya sangat berterima kasih, saya sangat menghargai sikap Nasdem setelah pertandingan. Kita bersaing, ya, tapi kita tetap bersahabat, kita tetap satu keluarga, kita tetap cinta tanah air. Dan sesudah persaingan, sesudah pertandingan, kita bersatu untuk membangun bangsa Indonesia. Oke. Pak Prabowo nawarin ke Pak Surya nggak sih Pak untuk Pak Surya? Saya selalu menawari. Saya selalu mengajak. Ya. Koordinator juru bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra menyatakan sudah tepat pihaknya beralih koalisi untuk mendukung calon presiden, Kapres, pemenang pemilihan presiden, Pilpres, 2024 Prabowo Subianto. Baginya, pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, yang menyebutkan berada di koalisi lama bakal hancur lebur sudah benar. Jadi sudah tepatlah kalau Mas AHY menyampaikan kalau kita masih di tempat yang lama, kita akan hancur lebur, kita akan gagal, kalah di Pilpres. Mohon maaf, kalau kita kalah di Pilpres apa yang mau diperjuangkan, ujar Herzaki pada Kompas.com, Senin, 25 Maret 2024. Ia menyebutkan, selama 19 tahun berdiri, Demokrat telah mengambil pelajaran bahwa berada di luar pemerintahan tak memiliki cukup langkah efektif untuk membantu aspirasi masyarakat. Menurut Herzaki, partai politik, parpol, bakal kesulitan mendorong harapan dari konstituennya jika tak memenangkan Pilpres. Tapi, situasi berbeda jika Demokrat berada di dalam pemerintahan. Herzaki mengklaim, pihaknya memiliki cukup kekuatan untuk mendorong aspirasi masyarakat segera dieksekusi dalam kebijakan. Sebelumnya, dalam acara silaturahmi dan buka bersama kader Demokrat di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, Sabtu, 23 Maret 2024, AHY meminta para kadernya untuk bersyukur menerima hasil pemilu 2024. Meskipun, ia mengaku tak puas dengan hasil pemilihan legislatif, Pileg, tapi Demokrat bisa membantu pemenangan Prabowo. Sementara, jika berada di koalisi lama, AHY memandang Demokrat bisa hancur lebur pada pemilu 2024. Diketahui Demokrat sempat menjadi bagian dari koalisi perubahan bersama Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera, PKS. Tapi, pada awal September 2023,
Demokrat angkat kaki setelah Anies Baswedan dan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh membangun kesepakatan dengan Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, untuk mencalonkan Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden, Cawapres. Jalan terbaik yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Banyak sekali hikmahnya. Sekali lagi kita bayangkan, coba kita masih di tempat yang lama. Hancur lebur, betul? Kita tahu belum selesai, semua sudah kesana kemari. Kalau kita di sana kemarin, ya kita ditinggalkan sendiri. Yang lain sudah kemari. Karena kita tidak mudah menyatakan begitu-begitu. Betul kan? Alhamdulillah Tuhan dengan caranya menuntun kita bersama Bapak Prabowo. Dan kita berada dalam kemenangan. Artinya kita mungkin merasa kecewa dengan perolehan kursi kita di dalam pileg. Tapi kita menang dalam upaya kembali ke pemerintahan nasional dan ikut berkontribusi untuk memperjuangkan harapan rakyat. We may lose the battle, but we win the war. Kita mungkin saja kalah dalam pertempuran pileg, tapi kita menang besar dalam perang pilpres. Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, PKS, DPR Jazuli Juwaini menganggap wajar jika Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, kini senang bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, KIM, yang mendukung Prabowo Subianto. Sebab, saat ini Prabowo menang pemilihan presiden, Pilpres, 2024 sebagaimana ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, KPU, RI. Hal itu dikatakan Jazuli merespons pertanyaan soal AHY yang mengatakan Demokrat hancur lebur jika masih di koalisi yang lama. Koalisi yang dimaksud adalah Koalisi Perubahan pengusung Anies Baswedan. Jazuli lantas mengatakan, pilihan koalisi di pemilu adalah hak masing-masing partai. Dia menyebut bahwa semua partai berhak bergabung ke koalisi yang membuat mereka nyaman. Lebih lanjut, Jazuli mengatakan, PKS saat ini fokus mengawal gugatan sengketa Pilpres 2024 di MK. Sebelumnya, AHY mengaku bersyukur Partai Demokrat bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju yang mendukung calon presiden, Capres, pemenang pemilihan presiden, Pilpres 2024, Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan AHY dalam acara silaturahmi dan buka bersama Partai Demokrat di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Sabtu, 23 Maret 2024. Dia pun menyinggung bahwa koalisi sebelumnya tidak solid karena sebelum hasil pemilu resmi dibacakan sudah melakukan manuver politik. Jalan terbaik yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Banyak sekali hikmahnya. Sekali lagi kita bayangkan, coba kita masih di tempat yang lama. Hancur lebur, betul? Kita tahu belum selesai, semua sudah kesana kemari. Kalau kita di sana kemarin, ya kita ditinggalkan sendiri. Yang lain sudah kemari. Karena kita tidak mudah menyatakan begitu-begitu. Betul kan? Alhamdulillah Tuhan dengan caranya menuntun kita bersama Bapak Prabowo. Dan kita berada dalam kemenangan. Artinya kita mungkin merasa kecewa dengan perolehan kursi kita di dalam pileg. Tapi kita menang dalam upaya kembali ke pemerintahan nasional dan ikut berkontribusi untuk memperjuangkan harapan rakyat. We may lose the battle, but we win the war. Kita mungkin saja kalah dalam pertempuran pileg, tapi kita menang besar dalam perang pilpres. Sentilan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, langsung dibalas petinggi Nasdem, Ahmad Ali. AHY sempat menyinggung kondisi Demokrat bakal hancur lebur bila masih berada di Koalisi Perubahan pada Pilpres 2024. Tak hanya itu, Menteri ATR BPN itu juga mengungkapkan kondisi Koalisi Perubahan saat ini mulai tidak solid karena anggotanya mulai melakukan manuver. Sementara itu, Waketum Nasdem Ahmad Ali menyindir AHY dengan menyebut Koalisi Perubahan buka bertujuan untuk mencari kursi menteri. Awalnya, AHY mengaku bersyukur partai berlambang bintang Mercy itu akhirnya bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, KIM, pada Pilpres 2024. Ia mengungkapkan Demokrat bakal hancur lebur bila masih di koalisi terdahulu. Di mana, Demokrat awalnya masuk dalam Koalisi Perubahan yang mengusung Anies Baswedan.
Sedangkan Koalisi Indonesia Maju mengusung Prabowo Gibran yang mendukung Anies Baswedan. Selain itu, AHY juga melihat kondisi Koalisi Perubahan saat ini mulai tidak solid. Putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, itu kemudian meminta para kadernya mengambil hikmah karena akhirnya Demokrat menjadi bagian dari Kim. Meskipun hasil pemilihan legislatif, Pileg, 2024 tak sesuai dengan keinginan para kader Demokrat. Namun, ia meminta para kader Demokrat tak jumawa. Baginya apapun hasil yang diterima mesti disyukuri, meskipun evaluasi bakal tetap dilakukan. Sementara itu, Waketum Nasdem Ahmad Ali menyebut Koalisi Perubahan bukan untuk mencari kursi menteri. Pernyataan itu disampaikan Ali untuk merespons pernyataan AHY yang menyebut partainya bakal hancur lebur jika saja tidak keluar dari Koalisi Perubahan. Adapun Demokrat sebelumnya tergabung dalam Koalisi Perubahan bersama Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera, PKS. Tetapi, mereka hengkang setelah Anies Baswedan memilih Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden, Cawapres. Kalau tujuannya cari kursi menteri ya bukan di Perubahan, ujar Ali dikutip dari Kompas.com, Minggu, 24 Maret 2024. Ali mengatakan, orientasi Koalisi Perubahan berbeda dengan Partai Demokrat. Jalan terbaik yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Banyak sekali hikmahnya. Sekali lagi kita bayangkan, coba kita masih di tempat yang lama. Hancur lebur, betul? Kita tahu, belum selesai semua sudah ke sana kemari. Kalau kita di sana kemarin, ya kita ditinggalkan sendiri. Yang lain sudah kemari. Karena kita tidak mudah menyatakan begitu-begitu. Betul kan? Alhamdulillah Tuhan dengan caranya menuntun kita bersama Bapak Prabowo. Dan kita berada dalam kemenangan. Artinya kita mungkin merasa kecewa dengan perolehan kursi kita di dalam Pileg. Tapi kita menang dalam upaya kembali ke pemerintahan nasional dan ikut berkontribusi untuk memperjuangkan harapan rakyat. We may lose the battle, but we win the war. Kita mungkin saja kalah dalam pertempuran Pileg, tapi kita menang besar dalam perang Pilpres. Partai Nasdem menyoroti sikap Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono usai bergabung dengan kubu Prabowo. Menurut Waketum Nasdem Ahmad Ali, AHY hanya ingin mengincar kursi menteri di dalam pemerintahan. Menurut Ali, Koalisi Perubahan yang mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar bukanlah tempat untuk mencari jabatan, melainkan untuk membawa perubahan lebih baik untuk Indonesia. Demokrat yang hengkang dari Koalisi Perubahan pada September lalu dikarenakan merasa dikhianati, lalu bergabung ke Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Gibran. Namun, keputusan Demokrat yang menyeberang ke Koalisi Perubahan tersebut dinilai inkonsisten. Menurut Ahmad Ali, jika AHY hanya ingin mencari kursi menteri, memang seharusnya tidak berada di Koalisi Perubahan. Berjarak lebih kurang 5 bulan setelah bergabung Koalisi Indonesia Maju, AHY kemudian dilantik menjadi Menteri ATR, Kepala BPN pada 21 Februari lalu. Ahmad Ali menyebut pihaknya akan tetap konsisten mengusung perubahan apapun yang akan terjadi bersama partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Perubahan, yakni PKB dan PKS. Ia menegaskan saat ini orientasi Koalisi Perubahan berbeda dengan Partai Demokrat. Mencermati pernyataan AHY yang menyebut partainya akan hancur lebur jika masih dalam koalisi lama, Ahmad Ali pun menilai bahwa kepentingan Partai Demokrat saat ini adalah bergabung ke pemerintahan. Menurut dia, Koalisi Perubahan memiliki tujuan mengajak masyarakat membangun gagasan dalam Indonesia. Meskipun Anies dan Muhaimin tidak memenangkan Pilpres 2024, Koalisi Perubahan merasa berhasil secara politik. Selain dari Nasdem, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS DPR Jazuli Juwaini menganggap wajar jika AHY kini senang bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju yang mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Sebab saat ini Prabowo diketahui menang di Pilpres 2024 sebagaimana ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Hal itu disampaikan oleh Jazuli saat dimintai konfirmasi pada Minggu 24 Maret 2024 lalu. Jazuli lantas mengatakan pilihan koalisi di pemilu
adalah hak masing-masing partai. Dia juga menyebut bahwa semua partai berhak bergabung ke koalisi yang membuat mereka nyaman. Lebih lanjut, Jazuli juga mengatakan PKS saat ini fokus mengawali gugatan sengketa Pilpres 2024 di MK. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Viral News bersama saya Sandi Yuwanita. Ketua Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyindir koalisi lama dan menyebut hancur lebur jika masih bersama. Pernyataan AHY ini langsung disentil balik oleh koalisi lama tersebut, di mana yang berada di koalisi perubahan bahkan petinggi Nasdem juga terang-terangan untuk memuji Anies. Diketahui saudara, awalnya koalisi perubahan ini mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden atau capres di Pilpres 2024 yang terdiri dari Nasdem, PKS, dan juga Demokrat. Selanjutnya, Demokrat hengkang dari koalisi perubahan setelah Anies mengumumkan Muhaimin Iskandar alias Caimin resmi menjadi cawapresnya di Pilpres 2024. Setelah Demokrat keluar, koalisi perubahan masih terdiri dari 3 partai, yakni Nasdem, PKS, dan PKB. Sindiran AHY terhadap koalisi lama ini disampaikan dalam silaturahmi dan buka bersama Partai Demokrat di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Sabtu 23 Maret 2024 lalu. Dalam kesempatan tersebut, AHY mengaku bersyukur dan mendapatkan banyak hikmah setelah bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Subianto, pemenang Pilpres 2024. Menurutnya, koalisi perubahan tidak solid karena sejak hasil pemilu belum diumumkan secara resmi, sudah terdapat manuver politik dari partai. Itu sebuah hal yang juga tidak mudah. Setelah 9 tahun lebih kita berada di luar pemerintahan, kita sebagai oposisi, kemudian kita masuk ke sebuah situasi yang kembali tidak mudah. Di waktu-waktu yang sudah sangat kritis, injury time. Kalau mobil kecepatan tinggi tiba-tiba berhenti atau belok kanan atau kiri tanpa ada set, itu juga tidak mudah. Bisa banyak yang celaka. Celaka itu banyak korbannya. Tapi kita juga kembali tidak mengutuk akhir sejarah itu. Kita tidak menyalahkan Tuhan. Justru kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih ya Allah telah menyelamatkan kami semua dari sesuatu yang jauh lebih buruk. Bisa saja hari ini di tempat ini mungkin suasana kita kelabu betul, duka betul, betul. Tapi tadi saya bisa cerita ada kabar gembira, ada kabar kurang gembira. Tapi bisa dibayangkan kita bisa sangat terpuruk. Bahkan mengatakan goodbye pada Senayan bisa terjadi. Saya akan jelaskan mengapa. Pengamat politik yang juga Direktur Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti menyoroti sikap Nasdem yang seakan mulai PDKT dengan kubu pemenang Pilpres 2024. Diketahui, hari ini Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh menjamu kedatangan Prabowo Subianto dan elit Partai Gerindra. Menurut Ray, seharusnya Nasdem menjadi parpol yang terdepan untuk menyatakan sikap sebagai oposisi di pemerintahan ke depan. Pasalnya, Nasdem di pemilu 2024 selalu membawa jargon perubahan sebagai antitesa dari pemerintahan saat ini. Dalam pertemuannya dengan Prabowo, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh merespons soal adanya pengakuan dari capres pemenang Pilpres 2024 Prabowo Subianto yang menawari gabung ke pemerintahan. Kata Paloh, kondisi itu belum bisa dipastikan saat ini. Dirinya juga menyebut, kalau dipersentasekan posisinya ada di angka 50-50%. Saat ditanyakan ada atau tidaknya kemungkinan itu jika nantinya pelantikan dilakukan, Paloh menyebut masih akan melihat perkembangan ke depan. Kata Paloh pertemuan itu hanyalah bentuk silaturahmi persahabatan. Saya kira kita harus berpandangan bahwa pertandingan itu baik, persaingan itu bagus, kompetisi itu kita butuhkan, rakyat perlu pilihan, kompetisi, persaingan, pertandingan. Kemudian itu memunculkan kerelawanan sehingga secara kos politik saatnya kita kerjasama, saatnya kita
bahu membahu untuk bangun bangsa kita. Itu saya kira yang paling penting. Intinya adalah saya sangat berterima kasih, saya sangat menghargai sikap Nasdem setelah pertandingan kita bersaing, ya, tapi kita tetap bersahabat, kita tetap satu keluarga, kita tetap cinta tanah air, dan sesudah persaingan, sesudah pertandingan kita bersatu untuk membangun bangsa Indonesia. Oke. Pak Prabowo nawarin ke Pak Surya nggak sih Pak untuk Pak Surya? Saya selalu menawar, saya selalu mengajak. Ya. Koordinator juru bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra menyatakan sudah tepat pihaknya beralih koalisi untuk mendukung calon presiden, Kapres, pemenang pemilihan presiden, Pilpres, 2024 Prabowo Subianto. Baginya, pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, yang menyebutkan berada di koalisi lama bakal hancur lebur sudah benar. Jadi sudah tepatlah kalau Mas AHY menyampaikan kalau kita masih di tempat yang lama, kita akan hancur lebur, kita akan gagal, kalah di Pilpres. Mohon maaf, kalau kita kalah di Pilpres apa yang mau diperjuangkan, ujar Herzaki pada Kompas.com, Senin, 25 Maret 2024. Ia menyebutkan, selama 19 tahun berdiri, Demokrat telah mengambil pelajaran bahwa berada di luar pemerintahan tak memiliki cukup langkah efektif untuk membantu aspirasi masyarakat. Menurut Herzaki, partai politik, parpol, bakal kesulitan mendorong harapan dari konstituennya jika tak memenangkan Pilpres. Tapi, situasi berbeda jika Demokrat berada di dalam pemerintahan. Herzaki mengklaim, pihaknya memiliki cukup kekuatan untuk mendorong aspirasi masyarakat segera dieksekusi dalam kebijakan. Sebelumnya, dalam acara silaturahmi dan buka bersama kader Demokrat di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, Sabtu, 23 Maret 2024, AHY meminta para kadernya untuk bersyukur menerima hasil pemilu 2024. Meskipun, ia mengaku tak puas dengan hasil pemilihan legislatif, Pileg, tapi Demokrat bisa membantu pemenangan Prabowo. Sementara, jika berada di koalisi lama, AHY memandang Demokrat bisa hancur lebur pada pemilu 2024. Diketahui Demokrat sempat menjadi bagian dari koalisi perubahan bersama Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera, PKS. Tapi, pada awal September 2023, Demokrat angkat kaki setelah Anies Baswedan dan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh membangun kesepakatan dengan Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, untuk mencalonkan Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden, Cawapres. Jalan terbaik yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Banyak sekali hikmahnya. Sekali lagi, kita bayangkan, coba kita masih di tempat yang lama. Hancur lebur, betul? Kita tahu, belum selesai semua sudah kesana kemari. Kalau kita di sana kemarin, ya kita ditinggalkan sendiri. Yang lain sudah kemari. Karena kita tidak mudah menyatakan begitu-begitu. Betul kan? Alhamdulillah Tuhan dengan caranya menuntun kita bersama Bapak Prabowo. Dan kita berada dalam kemenangan. Artinya kita mungkin merasa kecewa dengan perolehan kursi kita di dalam Pileg. Tapi kita menang dalam upaya kembali ke pemerintahan nasional dan ikut berkontribusi untuk memperjuangkan harapan rakyat. We may lose the battle, but we win the war. Kita mungkin saja kalah dalam pertempuran Pileg, tapi kita menang besar dalam perang Pilpres. Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, PKS, DPR Jazuli Juwaini menganggap wajar jika Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, kini senang bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, KIM, yang mendukung Prabowo Subianto. Sebab, saat ini Prabowo menang pemilihan presiden, Pilpres, 2024 sebagaimana ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, KPU, RI. Hal itu dikatakan Jazuli merespons pertanyaan soal AHY yang mengatakan Demokrat hancur lebur jika masih di koalisi yang lama. Koalisi yang dimaksud adalah koalisi perubahan pengusung Anies Baswedan. Jazuli lantas mengatakan, pilihan koalisi di pemilu adalah hak masing-masing partai.
Dia menyebut bahwa semua partai berhak bergabung ke koalisi yang membuat mereka nyaman. Lebih lanjut, Jazuli mengatakan, PKS saat ini fokus mengawal gugatan sengketa Pilpres 2024 di MK. Sebelumnya, AHY mengaku bersyukur Partai Demokrat bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju yang mendukung calon presiden, Kapres, pemenang pemilihan presiden, Pilpres 2024, Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan AHY dalam acara silaturahmi dan buka bersama Partai Demokrat di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Sabtu, 23 Maret 2024. Dia pun menyinggung bahwa koalisi sebelumnya tidak solid karena sebelum hasil pemilu resmi dibacakan sudah melakukan manuver politik. Jalan terbaik yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Banyak sekali hikmahnya. Sekali lagi kita bayangkan, coba kita masih di tempat yang lama. Hancur lebur, betul? Kita tahu belum selesai semua sudah kesana kemari. Kalau kita di sana kemarin, ya kita ditinggalkan sendiri. Yang lain sudah kemari. Karena kita tidak mudah menyatakan begitu-begitu. Betul kan? Alhamdulillah Tuhan dengan caranya menuntun kita bersama Bapak Prabowo. Dan kita berada dalam kemenangan. Artinya kita mungkin merasa kecewa dengan perolehan kursi kita di dalam pileg. Tapi kita menang dalam upaya kembali ke pemerintahan nasional dan ikut berkontribusi untuk memperjuangkan harapan rakyat. We may lose the battle, but we win the war. Kita mungkin saja kalah dalam pertempuran pileg, tapi kita menang besar dalam perang pileg. Sentilan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, langsung dibalas petinggi Nasdem, Ahmad Ali. AHY sempat menyinggung kondisi Demokrat bakal hancur lebur bila masih berada di koalisi perubahan pada Pilpres 2024. Tak hanya itu, Menteri ATR BPN itu juga mengungkapkan kondisi koalisi perubahan saat ini mulai tidak solid karena anggotanya mulai melakukan manuver. Sementara itu, Waketum Nasdem Ahmad Ali menyindir AHY dengan menyebut koalisi perubahan buka bertujuan untuk mencari kursi menteri. Awalnya, AHY mengaku bersyukur partai berlambang bintang Mercy itu akhirnya bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, KIM, pada Pilpres 2024. Ia mengungkapkan Demokrat bakal hancur lebur bila masih di koalisi terdahulu. Di mana, Demokrat awalnya masuk dalam koalisi perubahan yang mengusung Anies Baswedan. Sedangkan Koalisi Indonesia Maju mengusung Prabowo Gibran yang mendukung Anies Baswedan. Selain itu, AHY juga melihat kondisi koalisi perubahan saat ini mulai tidak solid. Putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, itu kemudian meminta para kadernya mengambil hikmah karena akhirnya Demokrat menjadi bagian dari KIM. Meskipun hasil pemilihan legislatif, Pileg, 2024 tak sesuai dengan keinginan para kader Demokrat. Namun, ia meminta para kader Demokrat tak jumawa. Baginya apapun hasil yang diterima mesti disyukuri, meskipun evaluasi bakal tetap dilakukan. Sementara itu, Waketum Nasdem Ahmad Ali menyebut koalisi perubahan bukan untuk mencari kursi menteri. Pernyataan itu disampaikan Ali untuk merespons pernyataan AHY yang menyebut partainya bakal hancur lebur jika saja tidak keluar dari koalisi perubahan. Adapun Demokrat sebelumnya tergabung dalam koalisi perubahan bersama Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera, PKS. Tetapi, mereka hengkang setelah Anies Baswedan memilih Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden, Cawapres. Kalau tujuannya cari kursi menteri ya bukan di perubahan, ujar Ali dikutip dari Kompas.com, Minggu, 24 Maret 2024. Ali mengatakan, orientasi koalisi perubahan berbeda dengan Partai Demokrat. Jalan terbaik yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Banyak sekali hikmahnya. Sekali lagi kita bayangkan, coba kita masih di tempat yang lama. Hancur lebur, betul? Kita tahu belum selesai semua sudah kesana kemari. Kalau kita di sana kemarin, ya kita ditinggalkan sendiri. Yang lain sudah kemari. Karena kita tidak mudah menyatakan begitu-begitu. Betul kan? Alhamdulillah Tuhan dengan caranya menuntun kita bersama Bapak Prabowo. Dan kita berada dalam kemenangan. Artinya
Pastinya kita mungkin merasa kecewa dengan perolehan kursi kita di dalam pileg. Tapi kita menang dalam upaya kembali ke pemerintahan nasional dan ikut berkontribusi untuk memperjuangkan harapan rakyat. We may lose the battle, but we win the war. Kita mungkin saja kalah dalam pertempuran pileg, tapi kita menang besar dalam perang pilpres. Partai Nasdem menyoroti sikap Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono usai bergabung dengan kubu Prabowo. Menurut Waketum Nasdem Ahmad Ali, AHY hanya ingin mengincar kursi menteri di dalam pemerintahan. Menurut Ali, koalisi perubahan yang mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar bukanlah tempat untuk mencari jabatan, melainkan untuk membawa perubahan lebih baik untuk Indonesia. Demokrat yang hengkang dari koalisi perubahan pada September lalu dikarenakan merasa dikhianati, lalu bergabung ke koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Gibran. Namun, keputusan Demokrat yang menyeberang ke koalisi perubahan tersebut dinilai inkonsisten. Menurut Ahmad Ali, jika AHY hanya ingin mencari kursi menteri, memang seharusnya tidak berada di koalisi perubahan. Berjarak lebih kurang 5 bulan setelah bergabung koalisi Indonesia Maju, AHY kemudian dilantik menjadi Menteri ATR, Kepala BPN pada 21 Februari lalu. Ahmad Ali menyebut pihaknya akan tetap konsisten mengusung perubahan apapun yang akan terjadi bersama partai-partai yang tergabung dalam koalisi perubahan, yakni PKB dan PKS. Ia menegaskan saat ini orientasi koalisi perubahan berbeda dengan Partai Demokrat. Mencermati pernyataan AHY yang menyebut partainya akan hancur lebur jika masih dalam koalisi lama, Ahmad Ali pun menilai bahwa kepentingan Partai Demokrat saat ini adalah bergabung ke pemerintahan. Menurut dia, koalisi perubahan memiliki tujuan mengajak masyarakat membangun gagasan dalam Indonesia. Meskipun Anies dan Muhaimin tidak memenangkan Pilpres 2024, koalisi perubahan merasa berhasil secara politik. Selain dari Nasdem, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS DPR Jazuli Juwaini menganggap wajar jika AHY kini senang bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju yang mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Sebab saat ini Prabowo diketahui menang di Pilpres 2024 sebagaimana ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Hal itu disampaikan oleh Jazuli saat dimintai konfirmasi pada Minggu 24 Maret 2024 lalu. Jazuli lantas mengatakan pilihan koalisi di pemilu adalah hak masing-masing partai. Dia juga menyebut bahwa semua partai berhak bergabung ke koalisi yang membuat mereka nyaman. Lebih lanjut, Jazuli juga mengatakan PKS saat ini fokus mengawali gugatan sengketa Pilpres 2024 di MK. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Viral News bersama saya Sandi Yuanita. Ketua Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyindir koalisi lama dan menyebut hancur lebur jika masih bersama. Pernyataan AHY ini langsung disentil balik oleh koalisi lama tersebut, di mana yang berada di koalisi perubahan bahkan petinggi Nasdem juga terang-terangan untuk memuji Anies. Diketahui saudara, awalnya koalisi perubahan ini mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden atau capres di Pilpres 2024 yang terdiri dari Nasdem, PKS, dan juga Demokrat. Selanjutnya, Demokrat hengkang dari koalisi perubahan setelah Anies mengumumkan Muhaimin Iskandar alias Caimin resmi menjadi cawapresnya di Pilpres 2024. Setelah Demokrat keluar, koalisi perubahan masih terdiri dari 3 partai, yakni Nasdem, PKS, dan PKB. Sindiran AHY terhadap koalisi lama ini disampaikan dalam silaturahmi dan buka bersama Partai Demokrat di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Sabtu 23 Maret 2024 lalu. Dalam kesempatan tersebut, AHY mengaku bersyukur dan mendapatkan banyak hikmah setelah bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Subianto, pemenang Pilpres 2024. Menurutnya, koalisi perubahan tidak solid karena sejak hasil pemilu belum diumumkan secara resmi, sudah terdapat manuver politik dari partai. Itu sebuah hal yang juga tidak mudah. Setelah 9 tahun lebih kita berada di luar pemerintahan, kita sebagai oposisi, kemudian kita masuk
ke sebuah situasi yang kembali tidak mudah di waktu-waktu yang sudah sangat kritis, injury time. Kalau mobil kecepatan tinggi tiba-tiba berhenti atau belok kanan atau kiri tanpa ada set, itu juga tidak mudah. Bisa banyak yang celaka. Celaka itu banyak korbannya. Tapi kita juga kembali tidak mengutuk akhir sejarah itu. Kita tidak menyalahkan Tuhan. Justru kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih ya Allah telah menyelamatkan kami semua dari sesuatu yang jauh lebih buruk. Bisa saja hari ini di tempat ini mungkin suasana kita kelabu betul, duka betul. Betul. Tapi tadi saya bisa cerita, ada kabar gembira, ada kabar kurang gembira. Tapi bisa dibayangkan, kita bisa sangat terpuruk. Bahkan mengatakan goodbye pada Senayan bisa terjadi. Saya akan jelaskan mengapa. Pengamat politik yang juga Direktur Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti menyoroti sikap Nasdem yang seakan mulai PDKT dengan kubu pemenang Pilpres 2024. Diketahui, hari ini Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh menjamu kedatangan Prabowo Subianto dan elit Partai Gerindra. Menurut Ray, seharusnya Nasdem menjadi parpol yang terdepan untuk menyatakan sikap sebagai oposisi di pemerintahan ke depan. Pasalnya, Nasdem di pemilu 2024 selalu membawa jargon perubahan sebagai antitesa dari pemerintahan saat ini. Dalam pertemuannya dengan Prabowo, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh merespons soal adanya pengakuan dari Capres pemenang Pilpres 2024 Prabowo Subianto yang menawari gabung ke pemerintahan. Kata Paloh, kondisi itu belum bisa dipastikan saat ini. Dirinya juga menyebut, kalau dipersentasekan posisinya ada di angka 50-50%. Saat ditanyakan ada atau tidaknya kemungkinan itu jika nantinya pelantikan dilakukan, Paloh menyebut masih akan melihat perkembangan ke depan. Kata Paloh pertemuan itu hanyalah bentuk silaturahmi persahabatan. Saya kira kita harus berpandangan bahwa pertandingan itu baik. Persaingan itu bagus. Kompetisi itu kita butuhkan. Rakyat perlu pilihan. Kompetisi, persaingan, pertandingan. Kemudian itu memunculkan kerelawanan sehingga secara kos politik saatnya kita kerjasama, saatnya kita bahu membahu untuk bangun bangsa kita. Itu saya kira yang paling penting. Intinya adalah saya sangat berterima kasih, saya sangat menghargai sikap Nasdem setelah pertandingan kita bersaing, ya, tapi kita tetap bersahabat, kita tetap satu keluarga, kita tetap cinta tanah air, dan sesudah persaingan, sesudah pertandingan kita bersatu untuk membangun bangsa Indonesia. Oke. Pak Prabowo nawarin ke Pak Surya nggak sih Pak untuk Pak Surya? Saya selalu menawar, saya selalu mengajak. Ya. Koordinator juru bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra menyatakan sudah tepat pihaknya beralih koalisi untuk mendukung calon presiden, Kapres, pemenang pemilihan presiden, Pilpres, 2024 Prabowo Subianto. Baginya, pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, yang menyebutkan berada di koalisi lama bakal hancur lebur sudah benar. Jadi sudah tepatlah kalau Mas AHY menyampaikan kalau kita masih di tempat yang lama, kita akan hancur lebur, kita akan gagal, kalah di Pilpres. Mohon maaf, kalau kita kalah di Pilpres apa yang mau diperjuangkan, ujar Herzaki pada Kompas.com, Senin, 25 Maret 2024. Ia menyebutkan, selama 19 tahun berdiri, Demokrat telah mengambil pelajaran bahwa berada di luar pemerintahan tak memiliki cukup langkah efektif untuk membantu aspirasi masyarakat. Menurut Herzaki, partai politik, parpol, bakal kesulitan mendorong harapan dari konstituennya jika tak memenangkan Pilpres. Tapi, situasi berbeda jika Demokrat berada di dalam pemerintahan. Herzaki mengklaim, pihaknya memiliki cukup kekuatan untuk mendorong aspirasi masyarakat segera dieksekusi dalam kebijakan.
Sebelumnya, dalam acara silaturahmi dan buka bersama kader Demokrat di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, Sabtu, 23 Maret 2024, AHY meminta para kadernya untuk bersyukur menerima hasil pemilu 2024. Meskipun, ia mengaku tak puas dengan hasil pemilihan legislatif, Pileg, tapi Demokrat bisa membantu pemenangan Prabowo. Sementara, jika berada di koalisi lama, AHY memandang Demokrat bisa hancur lebur pada pemilu 2024. Diketahui Demokrat sempat menjadi bagian dari koalisi perubahan bersama Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera, PKS. Tapi, pada awal September 2023, Demokrat angkat kaki setelah Anies Baswedan dan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh membangun kesepakatan dengan Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, untuk mencalonkan Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden, Cawapres. Jalan terbaik yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Banyak sekali hikmahnya. Sekali lagi kita bayangkan, coba kita masih di tempat yang lama. Hancur lebur, betul? Kita tahu belum selesai semua sudah kesana kemari. Kalau kita di sana kemarin, ya kita ditinggalkan sendiri. Yang lain sudah kemari. Karena kita tidak mudah menyatakan begitu-begitu. Betul kan? Alhamdulillah Tuhan dengan caranya menuntun kita bersama Bapak Prabowo. Dan kita berada dalam kemenangan. Artinya kita mungkin merasa kecewa dengan perolehan kursi kita di dalam Pileg. Tapi kita menang dalam upaya kembali ke pemerintahan nasional dan ikut berkontribusi untuk memperjuangkan harapan rakyat. We may lose the battle, but we win the war. Kita mungkin saja kalah dalam pertempuran Pileg, tapi kita menang besar dalam perang Pilpres. Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, PKS, DPR Jazuli Juwaini menganggap wajar jika Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, kini senang bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, KIM, yang mendukung Prabowo Subianto. Sebab, saat ini Prabowo menang pemilihan presiden, Pilpres, 2024 sebagaimana ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, KPU, RI. Hal itu dikatakan Jazuli merespons pertanyaan soal AHY yang mengatakan Demokrat hancur lebur jika masih di koalisi yang lama. Koalisi yang dimaksud adalah Koalisi Perubahan pengusung Anies Baswedan. Jazuli lantas mengatakan, pilihan koalisi di pemilu adalah hak masing-masing partai. Dia menyebut bahwa semua partai berhak bergabung ke koalisi yang membuat mereka nyaman. Lebih lanjut, Jazuli mengatakan, PKS saat ini fokus mengawal gugatan sengketa Pilpres 2024 di MK. Sebelumnya, AHY mengaku bersyukur Partai Demokrat bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju yang mendukung calon presiden, Capres, pemenang pemilihan presiden, Pilpres 2024, Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan AHY dalam acara silaturahmi dan buka bersama Partai Demokrat di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Sabtu, 23 Maret 2024. Dia pun menyinggung bahwa koalisi sebelumnya tidak solid karena sebelum hasil pemilu resmi dibacakan sudah melakukan manuver politik. Jalan terbaik yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Banyak sekali hikmahnya. Sekali lagi kita bayangkan, coba kita masih di tempat yang lama. Hancur lebur, betul? Kita tahu belum selesai semua sudah kesana kemari. Kalau kita di sana kemarin, ya kita ditinggalkan sendiri. Yang lain sudah kemari. Karena kita tidak mudah menyatakan begitu-begitu. Betul kan? Alhamdulillah Tuhan dengan caranya menuntun kita bersama Bapak Prabowo. Dan kita berada dalam kemenangan. Artinya kita mungkin merasa kecewa dengan perolehan kursi kita di dalam Pileg. Tapi kita menang dalam upaya kembali ke pemerintahan nasional dan ikut berkontribusi untuk memperjuangkan harapan rakyat. We may lose the battle, but we win the war. Kita mungkin saja kalah dalam pertempuran Pileg, tapi kita menang besar dalam perang Pileg. Sentilan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, langsung dibalas petinggi Nasdem, Ahmad Ali.
AHY sempat menyinggung kondisi Demokrat bakal hancur lebur bila masih berada di koalisi perubahan pada Pilpres 2024. Tak hanya itu, Menteri ATR BPN itu juga mengungkapkan kondisi koalisi perubahan saat ini mulai tidak solid karena anggotanya mulai melakukan manuver. Sementara itu, Waketum Nasdem Ahmad Ali menyindir AHY dengan menyebut koalisi perubahan buka bertujuan untuk mencari kursi menteri. Awalnya, AHY mengaku bersyukur partai berlambang bintang Mercy itu akhirnya bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, KIM, pada Pilpres 2024. Ia mengungkapkan Demokrat bakal hancur lebur bila masih di koalisi terdahulu, di mana Demokrat awalnya masuk dalam koalisi perubahan yang mengusung Anies Baswedan. Sedangkan Koalisi Indonesia Maju mengusung Prabowo Gibran yang mendukung Anies Baswedan. Selain itu, AHY juga melihat kondisi koalisi perubahan saat ini mulai tidak solid. Putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, itu kemudian meminta para kadernya mengambil hikmah karena akhirnya Demokrat menjadi bagian dari KIM. Meskipun hasil pemilihan legislatif, Pileg, 2024 tak sesuai dengan keinginan para kader Demokrat. Namun, ia meminta para kader Demokrat tak jumawa. Baginya apapun hasil yang diterima mesti disyukuri, meskipun evaluasi bakal tetap dilakukan. Sementara itu, Waketum Nasdem Ahmad Ali menyebut koalisi perubahan bukan untuk mencari kursi menteri. Pernyataan itu disampaikan Ali untuk merespons pernyataan AHY yang menyebut partainya bakal hancur lebur jika saja tidak keluar dari koalisi perubahan. Adapun Demokrat sebelumnya tergabung dalam koalisi perubahan bersama Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera, PKS. Tetapi, mereka hengkang setelah Anies Baswedan memilih Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden, Cawapres. Kalau tujuannya cari kursi menteri ya bukan di perubahan, ujar Ali dikutip dari Kompas.com, Minggu, 24 Maret 2024. Ali mengatakan, orientasi koalisi perubahan berbeda dengan Partai Demokrat. Jalan terbaik yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Banyak sekali hikmahnya. Sekali lagi kita bayangkan, coba kita masih di tempat yang lama. Hancur lebur, betul? Kita tahu, belum selesai semua sudah kesana kemari. Kalau kita di sana kemarin, ya kita ditinggalkan sendiri. Yang lain sudah kemari. Karena kita tidak mudah menyatakan begitu-begitu. Betul kan? Alhamdulillah Tuhan dengan caranya menuntun kita bersama Bapak Prabowo. Dan kita berada dalam kemenangan. Artinya kita mungkin merasa kecewa dengan perolehan kursi kita di dalam pileg. Tapi kita menang dalam upaya kembali ke pemerintahan nasional dan ikut berkontribusi untuk memperjuangkan harapan rakyat. We may lose the battle, but we win the war. Kita mungkin saja kalah dalam pertempuran pileg, tapi kita menang besar dalam perang pilpres. Partai Nasdem menyoroti sikap Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono usai bergabung dengan kubu Prabowo. Menurut Waketum Nasdem Ahmad Ali, AHY hanya ingin mengincar kursi menteri di dalam pemerintahan. Menurut Ali, koalisi perubahan yang mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar bukanlah tempat untuk mencari jabatan, melainkan untuk membawa perubahan lebih baik untuk Indonesia. Demokrat yang hengkang dari koalisi perubahan pada September lalu dikarenakan merasa dikhianati, lalu bergabung ke koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Gibran. Namun, keputusan Demokrat yang menyeberang ke koalisi perubahan tersebut dinilai inkonsisten. Menurut Ahmad Ali, jika AHY hanya ingin mencari kursi menteri, memang seharusnya tidak berada di koalisi perubahan. Berjarak lebih kurang 5 bulan setelah bergabung koalisi Indonesia Maju, AHY kemudian dilantik menjadi Menteri ATR, Kepala BPN pada 21 Februari lalu. Ahmad Ali menyebut pihaknya akan tetap konsisten mengusung perubahan apapun yang akan terjadi bersama partai-partai yang tergabung dalam koalisi perubahan, yakni PKB dan PKS. Ia menegaskan saat ini orientasi koalisi perubahan berbeda dengan Partai Demokrat.
Mencermati pernyataan AHY yang menyebut partainya akan hancur lebur jika masih dalam koalisi lama, Ahmad Ali pun menilai bahwa kepentingan Partai Demokrat saat ini adalah bergabung ke pemerintahan. Menurut dia, Koalisi Perubahan memiliki tujuan mengajak masyarakat membangun gagasan dalam Indonesia. Meskipun Anies dan Muhaimin tidak memenangkan Pilpres 2024, Koalisi Perubahan merasa berhasil secara politik. Selain dari Nasdem, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS DPR Jazuli Juwaini menganggap wajar jika AHY kini senang bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju yang mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Sebab saat ini Prabowo diketahui menang di Pilpres 2024 sebagaimana ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Hal itu disampaikan oleh Jazuli saat dimintai konfirmasi pada Minggu 24 Maret 2024 lalu. Jazuli lantas mengatakan pilihan koalisi di pemilu adalah hak masing-masing partai. Dia juga menyebut bahwa semua partai berhak bergabung ke koalisi yang membuat mereka nyaman. Lebih lanjut, Jazuli juga mengatakan PKS saat ini fokus mengawali gugatan sengketa Pilpres 2024 di MK. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Viral News bersama saya Sandi Yuanita. Ketua Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyindir koalisi lama dan menyebut hancur lebur jika masih bersama. Pernyataan AHY ini langsung disentil balik oleh koalisi lama tersebut, di mana yang berada di koalisi perubahan bahkan petinggi Nasdem juga terang-terangan untuk memuji Anies. Diketahui saudara awalnya koalisi perubahan ini mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden atau capres di Pilpres 2024 yang terdiri dari Nasdem, PKS, dan juga Demokrat. Selanjutnya, Demokrat hengkang dari koalisi perubahan setelah Anies mengumumkan Muhaimin Iskandar alias Caimin resmi menjadi cawapresnya di Pilpres 2024. Setelah Demokrat keluar, koalisi perubahan masih terdiri dari 3 partai, yakni Nasdem, PKS, dan PKB. Sindiran AHY terhadap koalisi lama ini disampaikan dalam silaturahmi dan buka bersama Partai Demokrat di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Sabtu 23 Maret 2024 lalu. Dalam kesempatan tersebut, AHY mengaku bersyukur dan mendapatkan banyak hikmah setelah bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Subianto, pemenang Pilpres 2024. Menurutnya, koalisi perubahan tidak solid karena sejak hasil pemilu belum diumumkan secara resmi, sudah terdapat manuver politik dari partai. Itu sebuah hal yang juga tidak mudah. Setelah 9 tahun lebih kita berada di luar pemerintahan, kita sebagai oposisi, kemudian kita masuk ke sebuah situasi yang kembali tidak mudah. Di waktu-waktu yang sudah sangat kritis, injury time. Kalau mobil kecepatan tinggi tiba-tiba berhenti atau belok kanan atau kiri tanpa ada set, itu juga tidak mudah. Bisa banyak yang celaka. Celaka itu banyak korbannya. Tapi kita juga kembali tidak mengutuk akhir sejarah itu. Kita tidak menyalahkan Tuhan. Justru kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih ya Allah telah menyelamatkan kami semua dari sesuatu yang jauh lebih buruk. Bisa saja hari ini di tempat ini mungkin suasana kita kelabu betul, duka betul. Betul. Tapi tadi saya bisa cerita, ada kabar gembira, ada kabar kurang gembira. Tapi bisa dibayangkan kita bisa sangat terpuruk. Bahkan mengatakan goodbye pada Senayan bisa terjadi. Saya akan jelaskan mengapa. Pengamat politik yang juga Direktur Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti menyoroti sikap Nasdem yang seakan mulai PDKT dengan kubu pemenang Pilpres 2024. Diketahui, hari ini Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh menjamu kedatangan Prabowo Subianto dan elit Partai Gerindra. Menurut Ray, seharusnya Nasdem menjadi parpol yang terdepan untuk menyatakan sikap sebagai oposisi di pemerintahan ke depan. Pasalnya, Nasdem di pemilu 2024 selalu membawa jargon perubahan sebagai antitesa dari pemerintahan saat ini. Dalam pertemuannya dengan Prabowo,
Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh merespons soal adanya pengakuan dari Capres pemenang Pilpres 2024 Prabowo Subianto yang menawari gabung ke pemerintahan. Kata Paloh, kondisi itu belum bisa dipastikan saat ini, dirinya juga menyebut, kalau dipersentasekan posisinya ada di angka 50-50%. Saat ditanyakan ada atau tidaknya kemungkinan itu jika nantinya pelantikan dilakukan, Paloh menyebut masih akan melihat perkembangan ke depan. Kata Paloh pertemuan itu hanyalah bentuk silaturahmi persahabatan. Saya kira kita harus berpandangan bahwa pertandingan itu baik, persaingan itu bagus, kompetisi itu kita butuhkan, rakyat perlu pilihan, kompetisi, persaingan, pertandingan. Kemudian itu memunculkan kerelawanan sehingga secara kos politik saatnya kita kerjasama, saatnya kita bahu-membahu untuk bangun bangsa kita. Itu saya kira yang paling penting. Intinya adalah saya sangat berterima kasih, saya sangat menghargai sikap Nasdem setelah pertandingan kita bersaing, ya, tapi kita tetap bersahabat, kita tetap satu keluarga, kita tetap cinta tanah air, dan sesudah persaingan, sesudah pertandingan kita bersatu untuk membangun bangsa Indonesia. Oke. Pak Prabowo nawarin ke Pak Surya nggak sih Pak untuk Pak Surya? Saya selalu menawar, saya selalu mengajak. Ya. Koordinator juru bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra menyatakan sudah tepat pihaknya beralih koalisi untuk mendukung calon presiden, Kapres, pemenang pemilihan presiden, Pilpres, 2024 Prabowo Subianto. Baginya, pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, yang menyebutkan berada di koalisi lama bakal hancur lebur sudah benar. Jadi sudah tepatlah kalau Mas AHY menyampaikan kalau kita masih di tempat yang lama, kita akan hancur lebur, kita akan gagal, kalah di Pilpres. Mohon maaf, kalau kita kalah di Pilpres apa yang mau diperjuangkan, ujar Herzaki pada Kompas.com, Senin, 25 Maret 2024. Ia menyebutkan, selama 19 tahun berdiri, Demokrat telah mengambil pelajaran bahwa berada di luar pemerintahan tak memiliki cukup langkah efektif untuk membantu aspirasi masyarakat. Menurut Herzaki, partai politik, parpol, bakal kesulitan mendorong harapan dari konstituennya jika tak memenangkan Pilpres. Tapi, situasi berbeda jika Demokrat berada di dalam pemerintahan. Herzaki mengklaim, pihaknya memiliki cukup kekuatan untuk mendorong aspirasi masyarakat segera dieksekusi dalam kebijakan. Sebelumnya, dalam acara silaturahmi dan buka bersama kader Demokrat di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, Sabtu, 23 Maret 2024, AHY meminta para kadernya untuk bersyukur menerima hasil pemilu 2024. Meskipun, ia mengaku tak puas dengan hasil pemilihan legislatif, Pileg, tapi Demokrat bisa membantu pemenangan Prabowo. Sementara, jika berada di koalisi lama, AHY memandang Demokrat bisa hancur lebur pada pemilu 2024. Diketahui Demokrat sempat menjadi bagian dari koalisi perubahan bersama Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera, PKS. Tapi, pada awal September 2023, Demokrat angkat kaki setelah Anies Baswedan dan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh membangun kesepakatan dengan Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, untuk mencalonkan Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden, Cawapres. Jalan terbaik yang diberikan Allah SWT kepada kita semua. Banyak sekali hikmahnya. Sekali lagi kita bayangkan, coba kita masih di tempat yang lama. Hancur lebur, betul? Kita tahu, belum selesai semua sudah ke sana kemari. Kalau kita di sana kemarin, ya kita ditinggalkan sendiri. Yang lain sudah kemari. Karena kita tidak mudah menyatakan begitu-begitu. Betul kan? Alhamdulillah Tuhan dengan caranya menuntun kita bersama Bapak Prabowo. Dan kita berada dalam kemenangan. Artinya kita mungkin merasa kecewa dengan perolehan kursi kita di dalam Pileg. Tapi kita menang
dalam upaya kembali ke pemerintahan nasional dan ikut berkontribusi untuk memperjuangkan hak rakyat. We may lose the battle, but we win the war. Kita mungkin saja kalah dalam pertempuran pileg, tapi kita menang besar dalam perang pilpres. Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, PKS, DPR Jazuli Juwaini menganggap wajar jika Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, kini senang bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, KIM, yang mendukung Prabowo Subianto. Sebab, saat ini Prabowo menang pemilihan presiden, Pilpres, 2024 sebagaimana ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, KPU, RI. Hal itu dikatakan Jazuli merespons pertanyaan soal AHY yang mengatakan Demokrat hancur lebur jika masih di koalisi yang lama. Koalisi yang dimaksud adalah Koalisi Perubahan pengusung Anies Baswedan. Jazuli lantas mengatakan, pilihan koalisi di pemilu adalah hak masing-masing partai. Dia menyebut bahwa semua partai berhak bergabung ke koalisi yang membuat mereka nyaman. Lebih lanjut, Jazuli mengatakan, PKS saat ini fokus mengawal gugatan sengketa Pilpres 2024 di MK. Sebelumnya, AHY mengaku bersyukur Partai Demokrat bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju yang mendukung calon presiden, Kapres, pemenang pemilihan presiden, Pilpres 2024, Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan AHY dalam acara silaturahmi dan buka bersama Partai Demokrat di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Sabtu, 23 Maret 2024. Dia pun menyinggung bahwa koalisi sebelumnya tidak solid karena sebelum hasil pemilu resmi dibacakan sudah melakukan manuver politik. Jalan terbaik yang diberikan Allah SWT kepada kita semua. Banyak sekali hikmahnya. Sekali lagi kita bayangkan, coba kita masih di tempat yang lama. Hancur lebur, betul? Kita tahu, belum selesai semua sudah kesana kemari. Kalau kita di sana kemarin, ya kita ditinggalkan sendiri. Yang lain sudah kemari. Karena kita tidak mudah menyatakan begitu-begitu. Betul kan? Alhamdulillah Tuhan dengan caranya menuntun kita bersama Bapak Prabowo. Dan kita berada dalam kemenangan. Artinya kita mungkin merasa kecewa dengan perolehan kursi kita di dalam pileg. Tapi kita menang dalam upaya kembali ke pemerintahan nasional dan ikut berkontribusi untuk memperjuangkan hak rakyat. We may lose the battle, but we win the war. Kita mungkin saja kalah dalam pertempuran pileg, tapi kita menang besar dalam perang pilpres. Sentilan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, langsung dibalas petinggi Nasdem, Ahmad Ali. AHY sempat menyinggung kondisi Demokrat bakal hancur lebur bila masih berada di Koalisi Perubahan pada Pilpres 2024. Tak hanya itu, Menteri ATR BPN itu juga mengungkapkan kondisi Koalisi Perubahan saat ini mulai tidak solid karena anggotanya mulai melakukan manuver. Sementara itu, Waketum Nasdem Ahmad Ali menyindir AHY dengan menyebut Koalisi Perubahan buka bertujuan untuk mencari kursi menteri. Awalnya, AHY mengaku bersyukur partai berlambang bintang Mersi itu akhirnya bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, KIM, pada Pilpres 2024. Ia mengungkapkan Demokrat bakal hancur lebur bila masih di koalisi terdahulu. Di mana, Demokrat awalnya masuk dalam Koalisi Perubahan yang mengusung Anies Baswedan. Sedangkan Koalisi Indonesia Maju mengusung Prabowo Gibran yang mendukung Anies Baswedan. Selain itu, AHY juga melihat kondisi Koalisi Perubahan saat ini mulai tidak solid. Putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, itu kemudian meminta para kadernya mengambil hikmah karena akhirnya Demokrat menjadi bagian dari KIM. Meskipun hasil pemilihan legislatif, Pileg, 2024 tak sesuai dengan keinginan para kader Demokrat. Namun, ia meminta para kader Demokrat tak jumawa. Baginya apapun hasil yang diterima mesti disyukuri, meskipun evaluasi bakal tetap dilakukan. Sementara itu, Waketum Nasdem Ahmad Ali menyebut Koalisi Perubahan bukan untuk mencari kursi menteri. Pernyataan itu disampaikan Ali untuk merespons pernyataan AHY yang menyebut partainya bakal hancur lebur jika saja tidak keluar dari Koalisi Perubahan. Adapun Demokrat sebelumnya tergabung dalam Koalisi Perubahan bersama Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera, PKS. Tetapi, mereka hengkang setelah Anies Baswedan memilih Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden,
Cawapres. Kalau tujuannya cari kursi menteri ya bukan di perubahan, ujar Ali dikutip dari Kompas.com, Minggu, 24 Maret 2024. Ali mengatakan, orientasi koalisi perubahan berbeda dengan Partai Demokrat. Jalan terbaik yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Banyak sekali hikmahnya. Sekali lagi kita bayangkan, coba kita masih di tempat yang lama. Hancur lebur, betul? Kita tahu belum selesai semua sudah kesana kemari. Kalau kita di sana kemarin, ya kita ditinggalkan sendiri. Yang lain sudah kemari. Karena kita tidak mudah menyatakan begitu-begitu. Betul kan? Alhamdulillah Tuhan dengan caranya menuntun kita bersama Bapak Prabowo. Dan kita berada dalam kemenangan. Artinya kita mungkin merasa kecewa dengan perolehan kursi kita di dalam pileg. Tapi kita menang dalam upaya kembali ke pemerintahan nasional dan ikut berkontribusi untuk memperjuangkan harapan rakyat. We may lose the battle, but we win the war. Kita mungkin saja kalah dalam pertempuran pileg, tapi kita menang besar dalam perang pilpres. Partai Nasdem menyoroti sikap Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono usai bergabung dengan kubu Prabowo. Menurut Waketum Nasdem Ahmad Ali, AHY hanya ingin mengincar kursi menteri di dalam pemerintahan. Menurut Ali, koalisi perubahan yang mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar bukanlah tempat untuk mencari jabatan, melainkan untuk membawa perubahan lebih baik untuk Indonesia. Demokrat yang hengkang dari koalisi perubahan pada September lalu dikarenakan merasa dikhianati, lalu bergabung ke koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Gibran. Namun, keputusan Demokrat yang menyeberang ke koalisi perubahan tersebut dinilai inkonsisten. Menurut Ahmad Ali, jika AHY hanya ingin mencari kursi menteri, memang seharusnya tidak berada di koalisi perubahan. Berjarak lebih kurang 5 bulan setelah bergabung koalisi Indonesia Maju, AHY kemudian dilantik menjadi Menteri ATR, Kepala BPN pada 21 Februari lalu. Ahmad Ali menyebut pihaknya akan tetap konsisten mengusung perubahan apapun yang akan terjadi bersama partai-partai yang tergabung dalam koalisi perubahan, yakni PKB dan PKS. Ia menegaskan saat ini orientasi koalisi perubahan berbeda dengan Partai Demokrat. Mencermati pernyataan AHY yang menyebut partainya akan hancur lebur jika masih dalam koalisi lama, Ahmad Ali pun menilai bahwa kepentingan Partai Demokrat saat ini adalah bergabung ke pemerintahan. Menurut dia, koalisi perubahan memiliki tujuan mengajak masyarakat membangun gagasan dalam Indonesia. Meskipun Anies dan Muhaimin tidak memenangkan Pilpres 2024, koalisi perubahan merasa berhasil secara politik. Selain dari Nasdem, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS DPR Jazuli Juwaini menganggap wajar jika AHY kini senang bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju yang mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Sebab saat ini Prabowo diketahui menang di Pilpres 2024 sebagaimana ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Hal itu disampaikan oleh Jazuli saat dimintai konfirmasi pada Minggu 24 Maret 2024 lalu. Jazuli lantas mengatakan pilihan koalisi di pemilu adalah hak masing-masing partai. Dia juga menyebut bahwa semua partai berhak bergabung ke koalisi yang membuat mereka nyaman. Lebih lanjut, Jazuli juga mengatakan PKS saat ini fokus mengawali gugatan sengketa Pilpres 2024 di MK. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Viral News bersama saya Sandi Yuanita. Ketua Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyindir koalisi lama dan menyebut hancur lebur jika masih bersama. Pernyataan AHY ini langsung disentil balik oleh koalisi lama tersebut, di mana yang berada di koalisi perubahan bahkan petinggi Nasdem juga terang-terangan untuk memuji Anies. Diketahui saudara awalnya koalisi perubahan ini mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden atau capres di Pilpres 2024 yang terdiri dari Nasdem, PKS, dan juga Demokrat. Selanjutnya, Demokrat hengkang dari koalisi perubahan setelah Anies mengumumkan Muhaimin Iskandar alias Caimin
resmi menjadi cawapresnya di Pilpres 2024. Setelah Demokrat keluar, Koalisi Perubahan masih terdiri dari 3 partai, yakni Nasdem, PKS, dan PKB. Sindiran AHY terhadap koalisi lama ini disampaikan dalam silaturahmi dan buka bersama Partai Demokrat di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Sabtu 23 Maret 2024 lalu. Dalam kesempatan tersebut, AHY mengaku bersyukur dan mendapatkan banyak hikmah setelah bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Subianto, pemenang Pilpres 2024. Menurutnya, Koalisi Perubahan tidak solid karena sejak hasil pemilu belum diumumkan secara resmi, sudah terdapat manuver politik dari partai. Itu sebuah hal yang juga tidak mudah. Setelah 9 tahun lebih kita berada di luar pemerintahan, kita sebagai oposisi, kemudian kita masuk ke sebuah situasi yang kembali tidak mudah. Di waktu-waktu yang sudah sangat kritis, injury time. Kalau mobil kecepatan tinggi tiba-tiba berhenti atau belok kanan atau kiri tanpa ada set, itu juga tidak mudah. Bisa banyak yang celaka. Celaka itu banyak korbannya. Tapi kita juga kembali tidak mengutuk akhir sejarah itu. Kita tidak menyalahkan Tuhan. Justru kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih ya Allah telah menyelamatkan kami semua dari sesuatu yang jauh lebih buruk. Bisa saja hari ini di tempat ini mungkin suasana kita kelabu betul, duka betul. Betul. Tapi tadi saya bisa cerita, ada kabar gembira, ada kabar kurang gembira. Tapi bisa dibayangkan kita bisa sangat terpuruk. Bahkan mengatakan goodbye pada Senayan bisa terjadi. Saya akan jelaskan mengapa. Pengamat politik yang juga Direktur Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti menyoroti sikap Nasdem yang seakan mulai PDKT dengan kubu pemenang Pilpres 2024. Diketahui, hari ini Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh menjamu kedatangan Prabowo Subianto dan elit Partai Gerindra. Menurut Ray, seharusnya Nasdem menjadi parpol yang terdepan untuk menyatakan sikap sebagai oposisi di pemerintahan ke depan. Pasalnya, Nasdem di pemilu 2024 selalu membawa jargon perubahan sebagai antitesa dari pemerintahan saat ini. Dalam pertemuannya dengan Prabowo, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh merespons soal adanya pengakuan dari Capres pemenang Pilpres 2024 Prabowo Subianto yang menawari gabung ke pemerintahan. Kata Paloh, kondisi itu belum bisa dipastikan saat ini. Dirinya juga menyebut, kalau dipersentasekan posisinya ada di angka 50-50%. Saat ditanyakan ada atau tidaknya kemungkinan itu jika nantinya pelantikan dilakukan, Paloh menyebut masih akan melihat perkembangan ke depan. Kata Paloh pertemuan itu hanyalah bentuk silaturahmi persahabatan. Saya kira kita harus berpandangan bahwa pertandingan itu baik. Persaingan itu bagus. Kompetisi itu kita butuhkan. Rakyat perlu pilihan. Kompetisi, persaingan, pertandingan. Kemudian itu memunculkan kerelawanan sehingga secara kos politik saatnya kita kerjasama, saatnya kita bahu membahu untuk bangun bangsa kita. Itu saya kira yang paling penting. Intinya adalah saya sangat berterima kasih, saya sangat menghargai sikap Nasdem setelah pertandingan kita bersaing, ya kan? Tapi kita tetap bersahabat, kita tetap satu keluarga, kita tetap cinta tanah air. Dan sesudah persaingan, sesudah pertandingan, kita bersatu untuk membangun bangsa Indonesia. Oke. Pak Prabowo nawarin ke Pak Surya nggak sih Pak untuk Pak Surya? Saya selalu menawar. Saya selalu mengajak. Ya. Koordinator juru bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra menyatakan sudah tepat pihaknya beralih koalisi untuk mendukung calon presiden, Kapres, pemenang pemilihan presiden, Pilpres, 2024 Prabowo Subianto.
Baginya, pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, yang menyebutkan berada di koalisi lama bakal hancur lebur sudah benar. Jadi sudah tepatlah kalau Mas AHY menyampaikan kalau kita masih di tempat yang lama, kita akan hancur lebur, kita akan gagal, kalah di Pilpres. Mohon maaf, kalau kita kalah di Pilpres apa yang mau diperjuangkan, ujar Herzaki pada Kompas.com, Senin, 25 Maret 2024. Ia menyebutkan, selama 19 tahun berdiri, Demokrat telah mengambil pelajaran bahwa berada di luar pemerintahan tak memiliki cukup langkah efektif untuk membantu aspirasi masyarakat. Menurut Herzaki, partai politik, parpol, bakal kesulitan mendorong harapan dari konstituennya jika tak memenangkan Pilpres. Tapi, situasi berbeda jika Demokrat berada di dalam pemerintahan. Herzaki mengklaim, pihaknya memiliki cukup kekuatan untuk mendorong aspirasi masyarakat segera dieksekusi dalam kebijakan. Sebelumnya, dalam acara silaturahmi dan buka bersama kader Demokrat di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, Sabtu, 23 Maret 2024, AHY meminta para kadernya untuk bersyukur menerima hasil pemilu 2024. Meskipun, ia mengaku tak puas dengan hasil pemilihan legislatif, Pileg, tapi Demokrat bisa membantu pemenangan Prabowo. Sementara, jika berada di koalisi lama, AHY memandang Demokrat bisa hancur lebur pada pemilu 2024. Diketahui Demokrat sempat menjadi bagian dari koalisi perubahan bersama Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera, PKS. Tapi, pada awal September 2023, Demokrat angkat kaki setelah Anies Baswedan dan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh membangun kesepakatan dengan Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, untuk mencalonkan Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden, Cawapres. Jalan terbaik yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Banyak sekali hikmahnya. Sekali lagi kita bayangkan, coba kita masih di tempat yang lama. Hancur lebur, betul? Kita tahu belum selesai semua sudah ke sana kemari. Kalau kita di sana kemarin, ya kita ditinggalkan sendiri. Yang lain sudah kemari. Karena kita tidak mudah menyatakan begitu-begitu. Betul kan? Alhamdulillah Tuhan dengan caranya menuntun kita bersama Bapak Prabowo. Dan kita berada dalam kemenangan. Artinya kita mungkin merasa kecewa dengan perolehan kursi kita di dalam Pileg. Tapi kita menang dalam upaya kembali ke pemerintahan nasional dan ikut berkontribusi untuk memperjuangkan harapan rakyat. We may lose the battle, but we win the war. Kita mungkin saja kalah dalam pertempuran Pileg, tapi kita menang besar dalam perang Pilpres. Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, PKS, DPR Jazuli Juwaini menganggap wajar jika Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, kini senang bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, KIM, yang mendukung Prabowo Subianto. Sebab, saat ini Prabowo menang pemilihan presiden, Pilpres, 2024 sebagaimana ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, KPU, RI. Hal itu dikatakan Jazuli merespons pertanyaan soal AHY yang mengatakan Demokrat hancur lebur jika masih di koalisi yang lama. Koalisi yang dimaksud adalah koalisi perubahan pengusung Anies Baswedan. Jazuli lantas mengatakan, pilihan koalisi di pemilu adalah hak masing-masing partai. Dia menyebut bahwa semua partai berhak bergabung ke koalisi yang membuat mereka nyaman. Lebih lanjut, Jazuli mengatakan, PKS saat ini fokus mengawal gugatan sengketa Pilpres 2024 di MK. Sebelumnya, AHY mengaku bersyukur Partai Demokrat bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju yang mendukung calon presiden, Capres, pemenang pemilihan presiden, Pilpres 2024, Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan AHY dalam acara silaturahmi dan buka bersama Partai Demokrat di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Sabtu, 23 Maret 2024. Dia pun menyinggung bahwa koalisi sebelumnya tidak solid karena sebelum hasil pemilu resmi dibacakan sudah melakukan manuver politik. Jalan terbaik yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Banyak sekali hikmahnya. Sekali lagi kita bayangkan, coba kita masih di tempat yang lama. Hancur lebur, betul? Kita tahu belum selesai semua sudah ke sana kemari. Kalau kita di sana kemarin, ya kita ditinggalkan sendiri. Yang lain sudah kemari. Karena kita tidak mudah menyatakan
Begitu-begitu. Betul kan? Alhamdulillah Tuhan dengan caranya menuntun kita bersama Bapak Prabowo. Dan kita berada dalam kemenangan. Artinya kita mungkin merasa kecewa dengan perolehan kursi kita di dalam pileg. Tapi kita menang dalam upaya kembali ke pemerintahan nasional dan ikut berkontribusi untuk memperjuangkan harapan rakyat. We may lose the battle, but we win the war. Kita mungkin saja kalah dalam pertempuran pileg, tapi kita menang besar dalam perang pileg. Sentilan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, langsung dibalas petinggi Nasdem, Ahmad Ali. AHY sempat menyinggung kondisi Demokrat bakal hancur lebur bila masih berada di koalisi perubahan pada Pilpres 2024. Tak hanya itu, Menteri ATR BPN itu juga mengungkapkan kondisi koalisi perubahan saat ini mulai tidak solid karena anggotanya mulai melakukan manuver. Sementara itu, Waketum Nasdem Ahmad Ali menyindir AHY dengan menyebut koalisi perubahan buka bertujuan untuk mencari kursi menteri. Awalnya, AHY mengaku bersyukur partai berlambang bintang Mercy itu akhirnya bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, KIM, pada Pilpres 2024. Ia mengungkapkan Demokrat bakal hancur lebur bila masih di koalisi terdahulu, di mana Demokrat awalnya masuk dalam koalisi perubahan yang mengusung Anies Baswedan. Sedangkan Koalisi Indonesia Maju mengusung Prabowo Gibran yang mendukung Anies Baswedan. Selain itu, AHY juga melihat kondisi koalisi perubahan saat ini mulai tidak solid. Putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, itu kemudian meminta para kadernya mengambil hikmah karena akhirnya Demokrat menjadi bagian dari KIM. Meskipun hasil pemilihan legislatif, Pileg, 2024 tak sesuai dengan keinginan para kader Demokrat. Namun, ia meminta para kader Demokrat tak jumawa. Baginya apapun hasil yang diterima mesti disyukuri, meskipun evaluasi bakal tetap dilakukan. Sementara itu, Waketum Nasdem Ahmad Ali menyebut koalisi perubahan bukan untuk mencari kursi menteri. Pernyataan itu disampaikan Ali untuk merespons pernyataan AHY yang menyebut partainya bakal hancur lebur jika saja tidak keluar dari koalisi perubahan. Adapun Demokrat sebelumnya tergabung dalam koalisi perubahan bersama Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera, PKS. Tetapi, mereka hengkang setelah Anies Baswedan memilih Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden, Cawapres. Kalau tujuannya cari kursi menteri ya bukan di perubahan, ujar Ali dikutip dari Kompas.com, Minggu, 24 Maret 2024. Ali mengatakan, orientasi koalisi perubahan berbeda dengan Partai Demokrat. Jalan terbaik yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Banyak sekali hikmahnya. Sekali lagi kita bayangkan, coba kita masih di tempat yang lama. Hancur lebur, betul? Kita tahu, belum selesai semua sudah kesana kemari. Kalau kita di sana kemarin, ya kita ditinggalkan sendiri. Yang lain sudah kemari. Karena kita tidak mudah menyatakan begitu-begitu. Betul kan? Alhamdulillah Tuhan dengan caranya menuntun kita bersama Bapak Prabowo. Dan kita berada dalam kemenangan. Artinya kita mungkin merasa kecewa dengan perolehan kursi kita di dalam pileg. Tapi kita menang dalam upaya kembali ke pemerintahan nasional dan ikut berkontribusi untuk memperjuangkan harapan rakyat. We may lose the battle, but we win the war. Kita mungkin saja kalah dalam pertempuran pileg, tapi kita menang besar dalam perang pilpres. Partai Nasdem menyoroti sikap Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono usai bergabung dengan kubu Prabowo. Menurut Waketum Nasdem Ahmad Ali, AHY hanya ingin mengincar kursi menteri di dalam pemerintahan. Menurut Ali, koalisi perubahan yang mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar bukanlah tempat untuk mencari jabatan, melainkan untuk membawa perubahan lebih baik untuk Indonesia. Demokrat yang hengkang dari koalisi perubahan pada September lalu dikarenakan merasa dikhianati, lalu bergabung ke koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Gibran. Namun, keputusan Demokrat yang menyeberang ke koalisi perubahan tersebut dinilai inkonsisten.
Menurut Ahmad Ali, jika AHY hanya ingin mencari kursi menteri, memang seharusnya tidak berada di koalisi perubahan. Berjarak lebih kurang 5 bulan setelah bergabung Koalisi Indonesia Maju, AHY kemudian dilantik menjadi Menteri ATR, Kepala BPN pada 21 Februari lalu. Ahmad Ali menyebut pihaknya akan tetap konsisten mengusung perubahan apapun yang akan terjadi bersama partai-partai yang tergabung dalam koalisi perubahan, yakni PKB dan PKS. Ia menegaskan saat ini orientasi koalisi perubahan berbeda dengan Partai Demokrat. Mencermati pernyataan AHY yang menyebut partainya akan hancur lebur jika masih dalam koalisi lama, Ahmad Ali pun menilai bahwa kepentingan Partai Demokrat saat ini adalah bergabung ke pemerintahan. Menurut dia, koalisi perubahan memiliki tujuan mengajak masyarakat membangun gagasan dalam Indonesia. Meskipun Anies dan Muhaimin tidak memenangkan Pilpres 2024, koalisi perubahan merasa berhasil secara politik. Selain dari Nasdem, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS DPR Jazuli Juwaini menganggap wajar jika AHY kini senang bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju yang mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Sebab saat ini Prabowo diketahui menang di Pilpres 2024 sebagaimana ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Hal itu disampaikan oleh Jazuli saat dimintai konfirmasi pada Minggu 24 Maret 2024 lalu. Jazuli lantas mengatakan pilihan koalisi di pemilu adalah hak masing-masing partai. Dia juga menyebut bahwa semua partai berhak bergabung ke koalisi yang membuat mereka nyaman. Lebih lanjut, Jazuli juga mengatakan PKS saat ini fokus mengawal gugatan sengketa Pilpres 2024 di MK. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Viral News bersama saya Sandi Yuwanita. Ketua Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyindir koalisi lama dan menyebut hancur lebur jika masih bersama. Pernyataan AHY ini langsung disentil balik oleh koalisi lama tersebut, di mana yang berada di koalisi perubahan bahkan petinggi Nasdem juga terang-terangan untuk memuji Anies. Diketahui saudara awalnya koalisi perubahan ini mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden atau capres di Pilpres 2024 yang terdiri dari Nasdem, PKS, dan juga Demokrat. Selanjutnya, Demokrat hengkang dari koalisi perubahan setelah Anies mengumumkan Muhaimin Iskandar alias Caimin resmi menjadi cawapresnya di Pilpres 2024. Setelah Demokrat keluar, koalisi perubahan masih terdiri dari 3 partai, yakni Nasdem, PKS, dan PKB. Sindiran AHY terhadap koalisi lama ini disampaikan dalam silaturahmi dan buka bersama Partai Demokrat di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Sabtu 23 Maret 2024 lalu. Dalam kesempatan tersebut, AHY mengaku bersyukur dan mendapatkan banyak hikmah setelah bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Subianto, pemenang Pilpres 2024. Menurutnya, koalisi perubahan tidak solid karena sejak hasil pemilu belum diumumkan secara resmi, sudah terdapat manuver politik dari partai. Itu sebuah hal yang juga tidak mudah. Setelah 9 tahun lebih kita berada di luar pemerintahan, kita sebagai oposisi, kemudian kita masuk ke sebuah situasi yang kembali tidak mudah. Di waktu-waktu yang sudah sangat kritis, injury time. Kalau mobil kecepatan tinggi tiba-tiba berhenti atau belok kanan atau kiri tanpa ada sen, itu juga tidak mudah. Bisa banyak yang celaka. Celaka itu banyak korbannya. Tapi kita juga kembali tidak mengutuk akhir sejarah itu. Kita tidak menyalahkan Tuhan. Justru kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih ya Allah telah menyelamatkan kami semua dari sesuatu yang jauh lebih buruk. Bisa saja hari ini di tempat ini mungkin suasana kita kelabu betul, duka betul, betul. Tapi tadi saya bisa cerita ada kabar gembira, ada kabar kurang gembira. Tapi bisa dibayangkan kita bisa sangat terpuruk. Bahkan mengatakan goodbye pada Senayan bisa terjadi. Saya akan jelaskan mengapa.
Pengamat politik yang juga Direktur Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti menyoroti sikap Nasdem yang seakan mulai PDKT dengan kubu pemenang Pilpres 2024. Diketahui, hari ini Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh menjamu kedatangan Prabowo Subianto dan elit Partai Gerindra. Menurut Ray, seharusnya Nasdem menjadi parpol yang terdepan untuk menyatakan sikap sebagai oposisi di pemerintahan ke depan. Pasalnya, Nasdem di pemilu 2024 selalu membawa jargon perubahan sebagai antitesa dari pemerintahan saat ini. Dalam pertemuannya dengan Prabowo, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh merespons soal adanya pengakuan dari capres pemenang Pilpres 2024 Prabowo Subianto yang menawari gabung ke pemerintahan. Kata Paloh, kondisi itu belum bisa dipastikan saat ini. Dirinya juga menyebut, kalau dipersentasekan posisinya ada di angka 50-50%. Saat ditanyakan ada atau tidaknya kemungkinan itu jika nantinya pelantikan dilakukan, Paloh menyebut masih akan melihat perkembangan ke depan. Kata Paloh pertemuan itu hanyalah bentuk silaturahmi persahabatan. Saya kira kita harus berpandangan bahwa pertandingan itu baik, persaingan itu bagus, kompetisi itu kita butuhkan, rakyat perlu pilihan. Kompetisi, persaingan, pertandingan. Kemudian itu memunculkan kerelawanan sehingga secara kos politik saatnya kita kerjasama, saatnya kita bahu-membahu untuk bangun bangsa kita. Itu saya kira yang paling penting. Intinya adalah saya sangat berterima kasih, saya sangat menghargai sikap Nasdem setelah pertandingan. Kita bersaing, ya, tapi kita tetap bersahabat, kita tetap satu keluarga, kita tetap cinta tanah air. Dan sesudah persaingan, sesudah pertandingan, kita bersatu untuk membangun bangsa Indonesia. Oke. Pak Prabowo nawarin ke Pak Surya nggak sih Pak untuk Pak Surya? Saya selalu menawar. Saya selalu mengajak. Ya. Koordinator juru bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra menyatakan sudah tepat pihaknya beralih koalisi untuk mendukung calon presiden, Kapres, pemenang pemilihan presiden, Pilpres, 2024 Prabowo Subianto. Baginya, pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, yang menyebutkan berada di koalisi lama bakal hancur lebur sudah benar. Jadi sudah tepatlah kalau Mas AHY menyampaikan kalau kita masih di tempat yang lama, kita akan hancur lebur, kita akan gagal, kalah di Pilpres. Mohon maaf, kalau kita kalah di Pilpres apa yang mau diperjuangkan, ujar Herzaki pada Kompas.com, Senin, 25 Maret 2024. Ia menyebutkan, selama 19 tahun berdiri, Demokrat telah mengambil pelajaran bahwa berada di luar pemerintahan tak memiliki cukup langkah efektif untuk membantu aspirasi masyarakat. Menurut Herzaki, partai politik, parpol, bakal kesulitan mendorong harapan dari konstituennya jika tak memenangkan Pilpres. Tapi, situasi berbeda jika Demokrat berada di dalam pemerintahan. Herzaki mengklaim, pihaknya memiliki cukup kekuatan untuk mendorong aspirasi masyarakat segera dieksekusi dalam kebijakan. Sebelumnya, dalam acara silaturahmi dan buka bersama kader Demokrat di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, Sabtu, 23 Maret 2024, AHY meminta para kadernya untuk bersyukur menerima hasil pemilu 2024. Meskipun, ia mengaku tak puas dengan hasil pemilihan legislatif, Pileg, tapi Demokrat bisa membantu pemenangan Prabowo. Sementara, jika berada di koalisi lama, AHY memandang Demokrat bisa hancur lebur pada pemilu 2024. Diketahui Demokrat sempat menjadi bagian dari koalisi perubahan bersama Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera, PKS. Tapi, pada awal September 2023, Demokrat angkat kaki setelah Anies Baswedan dan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh membangun kesepakatan dengan Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, untuk mencalonkan Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden, Cawapres. Jalan terbaik yang diberikan Allah SWT kepada kita semua. Banyak sekali hikmahnya. Sekali lagi kita bayangkan, coba kita masih di tempat yang lama. Hancur lebur, betul? Kita tahu belum selesai semua sudah kesana kemari.
Kalau kita di sana kemarin, ya kita ditinggalkan sendiri. Yang lain sudah kemari. Karena kita tidak mudah menyatakan begitu-begitu. Betul kan? Alhamdulillah Tuhan dengan caranya menuntun kita bersama Bapak Prabowo. Dan kita berada dalam kemenangan. Artinya kita mungkin merasa kecewa dengan perolehan kursi kita di dalam pileg. Tapi kita menang dalam upaya kembali ke pemerintahan nasional dan ikut berkontribusi untuk memperjuangkan harapan rakyat. We may lose the battle, but we win the war. Kita mungkin saja kalah dalam pertempuran pileg, tapi kita menang besar dalam perang pilpres. Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, PKS, DPR Jazuli Juwaini menganggap wajar jika Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, kini senang bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, KIM, yang mendukung Prabowo Subianto. Sebab, saat ini Prabowo menang pemilihan presiden, Pilpres, 2024 sebagaimana ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, KPU, RI. Hal itu dikatakan Jazuli merespons pertanyaan soal AHY yang mengatakan Demokrat hancur lebur jika masih di koalisi yang lama. Koalisi yang dimaksud adalah Koalisi Perubahan pengusung Anies Baswedan. Jazuli lantas mengatakan, pilihan koalisi di pemilu adalah hak masing-masing partai. Dia menyebut bahwa semua partai berhak bergabung ke koalisi yang membuat mereka nyaman. Lebih lanjut, Jazuli mengatakan, PKS saat ini fokus mengawal gugatan sengketa Pilpres 2024 di MK. Sebelumnya, AHY mengaku bersyukur Partai Demokrat bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju yang mendukung calon presiden, Kapres, pemenang pemilihan presiden, Pilpres 2024, Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan AHY dalam acara silaturahmi dan buka bersama Partai Demokrat di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Sabtu, 23 Maret 2024. Dia pun menyinggung bahwa koalisi sebelumnya tidak solid karena sebelum hasil pemilu resmi dibacakan sudah melakukan manuver politik. Jalan terbaik yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Banyak sekali hikmahnya. Sekali lagi kita bayangkan, coba kita masih di tempat yang lama. Hancur lebur, betul? Kita tahu belum selesai semua sudah kesana kemari. Kalau kita di sana kemarin, ya kita ditinggalkan sendiri. Yang lain sudah kemari. Karena kita tidak mudah menyatakan begitu-begitu. Betul kan? Alhamdulillah Tuhan dengan caranya menuntun kita bersama Bapak Prabowo. Dan kita berada dalam kemenangan. Artinya kita mungkin merasa kecewa dengan perolehan kursi kita di dalam pileg. Tapi kita menang dalam upaya kembali ke pemerintahan nasional dan ikut berkontribusi untuk memperjuangkan harapan rakyat. We may lose the battle, but we win the war. Kita mungkin saja kalah dalam pertempuran pileg, tapi kita menang besar dalam perang pilpres. Sentilan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, langsung dibalas petinggi Nasdem, Ahmad Ali. AHY sempat menyinggung kondisi Demokrat bakal hancur lebur bila masih berada di Koalisi Perubahan pada Pilpres 2024. Tak hanya itu, Menteri ATR BPN itu juga mengungkapkan kondisi Koalisi Perubahan saat ini mulai tidak solid karena anggotanya mulai melakukan manuver. Sementara itu, Waketum Nasdem Ahmad Ali menyindir AHY dengan menyebut Koalisi Perubahan buka bertujuan untuk mencari kursi menteri. Awalnya, AHY mengaku bersyukur partai berlambang bintang Mercy itu akhirnya bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, KIM, pada Pilpres 2024. Ia mengungkapkan Demokrat bakal hancur lebur bila masih di koalisi terdahulu. Di mana, Demokrat awalnya masuk dalam Koalisi Perubahan yang mengusung Anies Baswedan. Sedangkan Koalisi Indonesia Maju mengusung Prabowo Gibran yang mendukung Anies Baswedan. Selain itu, AHY juga melihat kondisi Koalisi Perubahan saat ini mulai tidak solid. Putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, itu kemudian meminta para kadernya mengambil hikmah karena akhirnya Demokrat menjadi bagian dari KIM. Meskipun hasil pemilihan legislatif, Pileg, 2024 tak sesuai dengan keinginan para kader Demokrat. Namun, ia meminta para kader Demokrat tak jumawa. Baginya apapun hasil yang diterima mesti disyukuri,
meskipun evaluasi bakal tetap dilakukan. Sementara itu, Waketum Nasdem Ahmad Ali menyebut koalisi perubahan bukan untuk mencari kursi menteri. Pernyataan itu disampaikan Ali untuk merespons pernyataan AHY yang menyebut partainya bakal hancur lebur jika saja tidak keluar dari koalisi perubahan. Adapun Demokrat sebelumnya tergabung dalam koalisi perubahan bersama Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera, PKS. Tetapi, mereka hengkang setelah Anies Baswedan memilih Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden, Cawapres. Kalau tujuannya cari kursi menteri ya bukan di perubahan, ujar Ali dikutip dari Kompas.com, Minggu, 24 Maret 2024. Ali mengatakan, orientasi koalisi perubahan berbeda dengan Partai Demokrat. Jalan terbaik yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Banyak sekali hikmahnya. Sekali lagi kita bayangkan, coba kita masih di tempat yang lama. Hancur lebur, betul? Kita tahu, belum selesai semua sudah kesana kemari. Kalau kita di sana kemarin, ya kita ditinggalkan sendiri. Yang lain sudah kemari. Karena kita tidak mudah menyatakan begitu-begitu. Betul kan? Alhamdulillah Tuhan dengan caranya menuntun kita bersama Bapak Prabowo. Dan kita benar-benar kemenangan. Artinya kita mungkin merasa kecewa dengan perolehan kursi kita di dalam pileg. Tapi kita menang dalam upaya kembali ke pemerintahan nasional dan ikut berkontribusi untuk memperjuangkan harapan rakyat. We may lose the battle, but we win the war. Kita mungkin saja kalah dalam pertempuran pileg, tapi kita menang besar dalam perang pilpres. Partai Nasdem menyoroti sikap Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono usai bergabung dengan kubu Prabowo. Menurut Waketum Nasdem Ahmad Ali, AHY hanya ingin mengincar kursi menteri di dalam pemerintahan. Menurut Ali, koalisi perubahan yang mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar bukanlah tempat untuk mencari jabatan, melainkan untuk membawa perubahan lebih baik untuk Indonesia. Demokrat yang hengkang dari koalisi perubahan pada September lalu dikarenakan merasa dikhianati, lalu bergabung ke koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Gibran. Namun, keputusan Demokrat yang menyeberang ke koalisi perubahan tersebut dinilai inkonsisten. Menurut Ahmad Ali, jika AHY hanya ingin mencari kursi menteri, memang seharusnya tidak berada di koalisi perubahan. Berjarak lebih kurang 5 bulan setelah bergabung koalisi Indonesia Maju, AHY kemudian dilantik menjadi Menteri ATR, Kepala BPN pada 21 Februari lalu. Ahmad Ali menyebut pihaknya akan tetap konsisten mengusung perubahan apapun yang akan terjadi bersama partai-partai yang tergabung dalam koalisi perubahan, yakni PKB dan PKS. Ia menegaskan saat ini orientasi koalisi perubahan berbeda dengan Partai Demokrat. Mencermati pernyataan AHY yang menyebut partainya akan hancur lebur jika masih dalam koalisi lama, Ahmad Ali pun menilai bahwa kepentingan Partai Demokrat saat ini adalah bergabung ke pemerintahan. Menurut dia, koalisi perubahan memiliki tujuan mengajak masyarakat membangun gagasan dalam Indonesia. Meskipun Anies dan Muhaimin tidak memenangkan Pilpres 2024, koalisi perubahan merasa berhasil secara politik. Selain dari Nasdem, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS DPR Jazuli Juwaini menganggap wajar jika AHY kini senang bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju yang mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Sebab saat ini Prabowo diketahui menang di Pilpres 2024 sebagaimana ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Hal itu disampaikan oleh Jazuli saat dimintai konfirmasi pada Minggu 24 Maret 2024 lalu. Jazuli lantas mengatakan pilihan koalisi di pemilu adalah hak masing-masing partai. Dia juga menyebut bahwa semua partai berhak bergabung ke koalisi yang membuat mereka nyaman. Lebih lanjut, Jazuli juga mengatakan PKS saat ini fokus mengawali gugatan sengketa Pilpres 2024 di MK. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Viral News bersama saya Sandi Yuanita. Ketua Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyindir koalisi lama dan menyebut hancur lebur jika masih bersama.
Pernyataan AHY ini langsung disentil balik oleh koalisi lama tersebut, di mana yang berada di koalisi perubahan bahkan petinggi Nasdem juga terang-terangan untuk memuji Anies. Diketahui saudara, awalnya koalisi perubahan ini mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden atau capres di Pilpres 2024 yang terdiri dari Nasdem, PKS, dan juga Demokrat. Selanjutnya, Demokrat hengkang dari koalisi perubahan setelah Anies mengumumkan Muhaimin Iskandar alias Caimin resmi menjadi cawapresnya di Pilpres 2024. Setelah Demokrat keluar, koalisi perubahan masih terdiri dari 3 partai, yakni Nasdem, PKS, dan PKB. Sindiran AHY terhadap koalisi lama ini disampaikan dalam silaturahmi dan buka bersama Partai Demokrat di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Sabtu 23 Maret 2024 lalu. Dalam kesempatan tersebut, AHY mengaku bersyukur dan mendapatkan banyak hikmah setelah bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Subianto, pemenang Pilpres 2024. Menurutnya, koalisi perubahan tidak solid karena sejak hasil pemilu belum diumumkan secara resmi, sudah terdapat manuver politik dari partai. Itu sebuah hal yang juga tidak mudah. Setelah 9 tahun lebih kita berada di luar pemerintahan, kita sebagai oposisi, kemudian kita masuk ke sebuah situasi yang kembali tidak mudah. Di waktu-waktu yang sudah sangat kritis, injury time. Kalau mobil kecepatan tinggi tiba-tiba berhenti atau belok kanan atau kiri tanpa ada set, itu juga tidak mudah. Bisa banyak yang celaka. Celaka itu banyak korbannya. Tapi kita juga kembali tidak mengutuk akhir sejarah itu. Kita tidak menyalahkan Tuhan. Justru kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih ya Allah telah menyelamatkan kami semua dari sesuatu yang jauh lebih buruk. Bisa saja hari ini di tempat ini mungkin suasana kita kelabu betul, duka betul, betul. Tapi tadi saya bisa cerita ada kabar gembira, ada kabar kurang gembira. Tapi bisa dibayangkan kita bisa sangat terpuruk. Bahkan mengatakan goodbye pada Senayan bisa terjadi. Saya akan jelaskan mengapa. Pengamat politik yang juga Direktur Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti menyoroti sikap Nasdem yang seakan mulai PDKT dengan kubu pemenang Pilpres 2024. Diketahui, hari ini Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh menjamu kedatangan Prabowo Subianto dan elit Partai Gerindra. Menurut Ray, seharusnya Nasdem menjadi parpol yang terdepan untuk menyatakan sikap sebagai oposisi di pemerintahan ke depan. Pasalnya, Nasdem di pemilu 2024 selalu membawa jargon perubahan sebagai antitesa dari pemerintahan saat ini. Dalam pertemuannya dengan Prabowo, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh merespons soal adanya pengakuan dari capres pemenang Pilpres 2024 Prabowo Subianto yang menawari gabung ke pemerintahan. Kata Paloh, kondisi itu belum bisa dipastikan saat ini. Dirinya juga menyebut, kalau dipersentasekan posisinya ada di angka 50-50%. Saat ditanyakan ada atau tidaknya kemungkinan itu jika nantinya pelantikan dilakukan, Paloh menyebut masih akan melihat perkembangan ke depan. Kata Paloh pertemuan itu hanyalah bentuk silaturahmi persahabatan. Saya kira kita harus berpandangan bahwa pertandingan itu baik. Persaingan itu bagus. Kompetisi itu kita butuhkan. Rakyat perlu pilihan. Kompetisi, persaingan, pertandingan. Kemudian itu memunculkan kerelawanan sehingga secara kos politik saatnya kita kerjasama. Saatnya kita bahu membahu untuk bangun bangsa kita. Itu saya kira yang paling penting. Intinya adalah saya sangat berterima kasih, saya sangat menghargai sikap Nasdem setelah pertandingan kita bersaing, ya, tapi kita tetap bersahabat, kita tetap satu keluarga, kita tetap cinta tanah air, dan sesudah persaingan, sesudah pertandingan kita bersatu untuk membangun bangsa Indonesia.
berbahaya. Ya. Koordinator juru bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra menyatakan sudah tepat pihaknya beralih koalisi untuk mendukung calon presiden, Kapres, pemenang pemilihan presiden, Pilpres, 2024 Prabowo Subianto. Baginya, pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, yang menyebutkan berada di koalisi lama bakal hancur lebur sudah benar. Jadi sudah tepatlah kalau Mas AHY menyampaikan kalau kita masih di tempat yang lama, kita akan hancur lebur, kita akan gagal, kalah di Pilpres. Mohon maaf, kalau kita kalah di Pilpres apa yang mau diperjuangkan, ujar Herzaki pada Kompas.com, Senin, 25 Maret 2024. Ia menyebutkan, selama 19 tahun berdiri, Demokrat telah mengambil pelajaran bahwa berada di luar pemerintahan tak memiliki cukup langkah efektif untuk membantu aspirasi masyarakat. Menurut Herzaki, partai politik, parpol, bakal kesulitan mendorong harapan dari konstituennya jika tak memenangkan Pilpres. Tapi, situasi berbeda jika Demokrat berada di dalam pemerintahan. Herzaki mengklaim, pihaknya memiliki cukup kekuatan untuk mendorong aspirasi masyarakat segera dieksekusi dalam kebijakan. Sebelumnya, dalam acara silaturahmi dan buka bersama kader Demokrat di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, Sabtu, 23 Maret 2024, AHY meminta para kadernya untuk bersyukur menerima hasil pemilu 2024. Meskipun, ia mengaku tak puas dengan hasil pemilihan legislatif, Pileg, tapi Demokrat bisa membantu pemenangan Prabowo. Sementara, jika berada di koalisi lama, AHY memandang Demokrat bisa hancur lebur pada pemilu 2024. Diketahui Demokrat sempat menjadi bagian dari koalisi perubahan bersama Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera, PKS. Tapi, pada awal September 2023, Demokrat angkat kaki setelah Anies Baswedan dan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh membangun kesepakatan dengan Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, untuk mencalonkan Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden, Cawapres. Jalan terbaik yang diberikan Allah SWT kepada kita semua. Banyak sekali hikmahnya. Sekali lagi, kita bayangkan, coba kita masih di tempat yang lama. Hancur lebur, betul? Kita tahu, belum selesai semua sudah kesana kemari. Kalau kita di sana kemarin, ya kita ditinggalkan sendiri. Yang lain sudah kemari. Karena kita tidak mudah menyatakan begitu-begitu. Betul kan? Alhamdulillah Tuhan dengan caranya menuntun kita bersama Bapak Prabowo. Dan kita benar-benar kemenangan. Artinya kita mungkin merasa kecewa dengan perolehan kursi kita di dalam pileg. Tapi kita menang dalam upaya kembali ke pemerintahan nasional dan ikut berkontribusi untuk memperjuangkan harapan rakyat. We may lose the battle, but we win the war. Kita mungkin saja kalah dalam pertempuran pileg, tapi kita menang besar dalam perang Pilpres. Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, PKS, DPR Jazuli Juwaini menganggap wajar jika Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, kini senang bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, KIM, yang mendukung Prabowo Subianto. Sebab, saat ini Prabowo menang pemilihan presiden, Pilpres, 2024 sebagaimana ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, KPU, RI. Hal itu dikatakan Jazuli merespons pertanyaan soal AHY yang mengatakan Demokrat hancur lebur jika masih di koalisi yang lama. Koalisi yang dimaksud adalah koalisi perubahan pengusung Anies Baswedan. Jazuli lantas mengatakan, pilihan koalisi di pemilu adalah hak masing-masing partai. Dia menyebut bahwa semua partai berhak bergabung ke koalisi yang membuat mereka nyaman. Lebih lanjut, Jazuli mengatakan, PKS saat ini fokus mengawal gugatan sengketa Pilpres 2024 di MK. Sebelumnya, AHY mengaku bersyukur Partai Demokrat bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju yang mendukung calon presiden, Kapres, pemenang pemilihan presiden, Pilpres, 2024, Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan AHY dalam acara silaturahmi dan buka bersama Partai Demokrat di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Sabtu, 23 Maret 2024. Dia pun menyinggung bahwa koalisi sebelumnya tidak solid karena sebelum hasil pemilu resmi dibacakan sudah melakukan manuver politik. Jalan terbaik yang diberikan Allah SWT kepada kita semua.
Banyak sekali hikmahnya. Sekali lagi kita bayangkan, coba kita masih di tempat yang lama. Hancur lebur, betul? Kita tahu belum selesai, semua sudah kesana kemari. Kalau kita di sana kemarin, ya kita ditinggalkan sendiri. Yang lain sudah kemari. Karena kita tidak mudah menyatakan begitu-begitu. Betul kan? Alhamdulillah Tuhan dengan caranya menuntun kita bersama Bapak Prabowo. Dan kita berada dalam kemenangan. Artinya kita mungkin merasa kecewa dengan perolehan kursi kita di dalam pileg. Tapi kita menang dalam upaya kembali ke pemerintahan nasional dan ikut berkontribusi untuk memperjuangkan harapan rakyat. We may lose the battle, but we win the war. Kita mungkin saja kalah dalam pertempuran pileg, tapi kita menang besar dalam perang pileg. Sentilan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, langsung dibalas petinggi Nasdem, Ahmad Ali. AHY sempat menyinggung kondisi Demokrat bakal hancur lebur bila masih berada di koalisi perubahan pada Pilpres 2024. Tak hanya itu, Menteri ATR BPN itu juga mengungkapkan kondisi koalisi perubahan saat ini mulai tidak solid karena anggotanya mulai melakukan manuver. Sementara itu, Waketum Nasdem Ahmad Ali menyindir AHY dengan menyebut koalisi perubahan buka bertujuan untuk mencari kursi menteri. Awalnya, AHY mengaku bersyukur partai berlambang bintang Mercy itu akhirnya bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, KIM, pada Pilpres 2024. Ia mengungkapkan Demokrat bakal hancur lebur bila masih di koalisi terdahulu, di mana Demokrat awalnya masuk dalam koalisi perubahan yang mengusung Anies Baswedan. Sedangkan Koalisi Indonesia Maju mengusung Prabowo Gibran yang mendukung Anies Baswedan. Selain itu, AHY juga melihat kondisi koalisi perubahan saat ini mulai tidak solid. Putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, itu kemudian meminta para kadernya mengambil hikmah karena akhirnya Demokrat menjadi bagian dari KIM. Meskipun hasil pemilihan legislatif, Pileg, 2024 tak sesuai dengan keinginan para kader Demokrat. Namun, ia meminta para kader Demokrat tak jumawa. Baginya apapun hasil yang diterima mesti disyukuri, meskipun evaluasi bakal tetap dilakukan. Sementara itu, Waketum Nasdem Ahmad Ali menyebut koalisi perubahan bukan untuk mencari kursi menteri. Pernyataan itu disampaikan Ali untuk merespons pernyataan AHY yang menyebut partainya bakal hancur lebur jika saja tidak keluar dari koalisi perubahan. Adapun Demokrat sebelumnya tergabung dalam koalisi perubahan bersama Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera, PKS. Tetapi, mereka hengkang setelah Anies Baswedan memilih Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden, Cawapres. Kalau tujuannya cari kursi menteri ya bukan di perubahan, ujar Ali dikutip dari Kompas.com, Minggu, 24 Maret 2024. Ali mengatakan, orientasi koalisi perubahan berbeda dengan Partai Demokrat. Jalan terbaik yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Banyak sekali hikmahnya. Sekali lagi kita bayangkan, coba kita masih di tempat yang lama. Hancur lebur, betul? Kita tahu belum selesai, semua sudah kesana kemari. Kalau kita di sana kemarin, ya kita ditinggalkan sendiri. Yang lain sudah kemari. Karena kita tidak mudah menyatakan begitu-begitu. Betul kan? Alhamdulillah Tuhan dengan caranya menuntun kita bersama Bapak Prabowo. Dan kita berada dalam kemenangan. Artinya kita mungkin merasa kecewa dengan perolehan kursi kita di dalam pileg. Tapi kita menang dalam upaya kembali ke pemerintahan nasional dan ikut berkontribusi untuk memperjuangkan harapan rakyat. We may lose the battle, but we win the war. Kita mungkin saja kalah dalam pertempuran pileg, tapi kita menang besar dalam perang pilpres. Partai Nasdem menyoroti sikap Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono usai bergabung dengan kubu Prabowo. Menurut Waketum Nasdem Ahmad Ali, AHY hanya ingin mengincar kursi menteri di dalam pemerintahan.
Menurut Ali, koalisi perubahan yang mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar bukanlah tempat untuk mencari jabatan, melainkan untuk membawa perubahan lebih baik untuk Indonesia. Demokrat yang hengkang dari koalisi perubahan pada September lalu dikarenakan merasa dikhianati, lalu bergabung ke koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Gibran. Namun, keputusan Demokrat yang menyeberang ke koalisi perubahan tersebut dinilai inkonsisten. Menurut Ahmad Ali, jika AHY hanya ingin mencari kursi menteri, memang seharusnya tidak berada di koalisi perubahan. Berjarak lebih kurang 5 bulan setelah bergabung koalisi Indonesia Maju, AHY kemudian dilantik menjadi Menteri ATR, Kepala BPN pada 21 Februari lalu. Ahmad Ali menyebut pihaknya akan tetap konsisten mengusung perubahan apapun yang akan terjadi bersama partai-partai yang tergabung dalam koalisi perubahan, yakni PKB dan PKS. Ia menegaskan saat ini orientasi koalisi perubahan berbeda dengan Partai Demokrat. Mencermati pernyataan AHY yang menyebut partainya akan hancur lebur jika masih dalam koalisi lama, Ahmad Ali pun menilai bahwa kepentingan Partai Demokrat saat ini adalah bergabung ke pemerintahan. Menurut dia, koalisi perubahan memiliki tujuan mengajak masyarakat membangun gagasan dalam Indonesia. Meskipun Anies dan Muhaimin tidak memenangkan Pilpres 2024, koalisi perubahan merasa berhasil secara politik. Selain dari Nasdem, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS DPR Jazuli Juwaini menganggap wajar jika AHY kini senang bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju yang mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Sebab saat ini Prabowo diketahui menang di Pilpres 2024 sebagaimana ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Hal itu disampaikan oleh Jazuli saat dimintai konfirmasi pada Minggu 24 Maret 2024 lalu. Jazuli lantas mengatakan pilihan koalisi di pemilu adalah hak masing-masing partai. Dia juga menyebut bahwa semua partai berhak bergabung ke koalisi yang membuat mereka nyaman. Lebih lanjut, Jazuli juga mengatakan PKS saat ini fokus mengawali gugatan sengketa Pilpres 2024 di MK. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live viral news bersama saya Sandi Yuwanita. Ketua Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyindir koalisi lama dan menyebut hancur lebur jika masih bersama. Pernyataan AHY ini langsung disentil balik oleh koalisi lama tersebut, di mana yang berada di koalisi perubahan bahkan petinggi Nasdem juga terang-terangan untuk memuji Anies. Diketahui saudara awalnya koalisi perubahan ini mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden atau capres di Pilpres 2024 yang terdiri dari Nasdem, PKS, dan juga Demokrat. Selanjutnya, Demokrat hengkang dari koalisi perubahan setelah Anies mengumumkan Muhaimin Iskandar alias Caimin resmi menjadi cawapresnya di Pilpres 2024. Setelah Demokrat keluar, koalisi perubahan masih terdiri dari 3 partai, yakni Nasdem, PKS, dan PKB. Sindiran AHY terhadap koalisi lama ini disampaikan dalam silaturahmi dan buka bersama Partai Demokrat di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Sabtu 23 Maret 2024 lalu. Dalam kesempatan tersebut, AHY mengaku bersyukur dan mendapatkan banyak hikmah setelah bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Subianto, pemenang Pilpres 2024. Menurutnya, koalisi perubahan tidak solid karena sejak hasil pemilu belum diumumkan secara resmi, sudah terdapat manuver politik dari partai. Itu sebuah hal yang juga tidak mudah. Setelah 9 tahun lebih kita berada di luar pemerintahan, kita sebagai oposisi, kemudian kita masuk ke sebuah situasi yang kembali tidak mudah. Di waktu-waktu yang sudah sangat kritis, injury time. Kalau mobil kecepatan tinggi tiba-tiba berhenti atau belok kanan atau kiri tanpa ada set, itu juga tidak mudah. Bisa banyak yang celaka. Celaka itu banyak korbannya. Tapi kita juga kembali tidak mengutuk akhir sejarah itu. Kita tidak menyalahkan Tuhan. Justru kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih ya Allah telah menyelamatkan kami semua dari sesuatu yang jauh lebih buruk.
Bisa saja hari ini di tempat ini mungkin suasana kita kelabu betul, duka betul, betul. Tapi tadi saya bisa cerita, ada kabar gembira, ada kabar kurang gembira. Tapi bisa dibayangkan kita bisa sangat terpuruk, bahkan mengatakan goodbye pada Senayan bisa terjadi. Saya akan jelaskan mengapa. Pengamat politik yang juga Direktur Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti menyoroti sikap Nasdem yang seakan mulai PDKT dengan kubu pemenang Pilpres 2024. Diketahui, hari ini Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh menjamu kedatangan Prabowo Subianto dan elit Partai Gerindra. Menurut Ray, seharusnya Nasdem menjadi parpol yang terdepan untuk menyatakan sikap sebagai oposisi di pemerintahan ke depan. Pasalnya, Nasdem di pemilu 2024 selalu membawa jargon perubahan sebagai antitesa dari pemerintahan saat ini. Dalam pertemuannya dengan Prabowo, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh merespons soal adanya pengakuan dari capres pemenang Pilpres 2024 Prabowo Subianto yang menawari gabung ke pemerintahan. Kata Paloh, kondisi itu belum bisa dipastikan saat ini, dirinya juga menyebut, kalau dipersentasekan posisinya ada di angka 50-50%. Saat ditanyakan ada atau tidaknya kemungkinan itu jika nantinya pelantikan dilakukan, Paloh menyebut masih akan melihat perkembangan ke depan. Kata Paloh pertemuan itu hanyalah bentuk silaturahmi persahabatan. Saya kira kita harus berpandangan bahwa pertandingan itu baik, persaingan itu bagus, kompetisi itu kita butuhkan, rakyat perlu pilihan, kompetisi, persaingan, pertandingan. Kemudian itu memunculkan kerelawanan sehingga secara kos politik saatnya kita kerjasama, saatnya kita bahu membahu untuk bangun bangsa kita. Itu saya kira yang paling penting. Intinya adalah saya sangat berterima kasih, saya sangat menghargai sikap Nasdem setelah pertandingan kita bersaing. Tapi kita tetap bersahabat, kita tetap satu keluarga, kita tetap cinta tanah air. Dan sesudah persaingan, sesudah pertandingan, kita bersatu untuk membangun bangsa Indonesia. Oke. Pak Prabowo nawarin ke Pak Surya nggak sih Pak untuk Pak Surya? Saya selalu menawar, saya selalu mengajak. Koordinator juru bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra menyatakan sudah tepat pihaknya beralih koalisi untuk mendukung calon presiden, Kapres, pemenang pemilihan presiden, Pilpres, 2024 Prabowo Subianto. Baginya, pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, yang menyebutkan berada di koalisi lama bakal hancur lebur sudah benar. Jadi sudah tepatlah kalau Mas AHY menyampaikan kalau kita masih di tempat yang lama, kita akan hancur lebur, kita akan gagal, kalah di Pilpres. Mohon maaf, kalau kita kalah di Pilpres apa yang mau diperjuangkan, ujar Herzaki pada Kompas.com, Senin, 25 Maret 2024. Ia menyebutkan, selama 19 tahun berdiri, Demokrat telah mengambil pelajaran bahwa berada di luar pemerintahan tak memiliki cukup langkah efektif untuk membantu aspirasi masyarakat. Menurut Herzaki, partai politik, parpol, bakal kesulitan mendorong harapan dari konstituennya jika tak memenangkan Pilpres. Tapi, situasi berbeda jika Demokrat berada di dalam pemerintahan. Herzaki mengklaim, pihaknya memiliki cukup kekuatan untuk mendorong aspirasi masyarakat segera dieksekusi dalam kebijakan. Sebelumnya, dalam acara silaturahmi dan buka bersama kader Demokrat di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, Sabtu, 23 Maret 2024, AHY meminta para kadernya untuk bersyukur menerima hasil pemilu 2024. Meskipun, ia mengaku tak puas dengan hasil pemilihan legislatif, Pileg, tapi Demokrat bisa membantu pemenangan Prabowo. Sementara, jika berada di koalisi lama, AHY memandang Demokrat bisa hancur lebur pada pemilu 2024. Diketahui Demokrat sempat menjadi bagian dari koalisi perubahan bersama Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera, PKS. Tapi,
Pada awal September 2023, Demokrat angkat kaki setelah Anies Baswedan dan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh membangun kesepakatan dengan Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, untuk mencalonkan Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden, Cawapres. Jalan terbaik yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Banyak sekali hikmahnya. Sekali lagi kita bayangkan, coba kita masih di tempat yang lama. Hancur lebur, betul? Kita tahu belum selesai, semua sudah kesana kemari. Kalau kita di sana kemarin, ya kita ditinggalkan sendiri. Yang lain sudah kemari. Karena kita tidak mudah menyatakan begitu-begitu. Betul kan? Alhamdulillah Tuhan dengan caranya menuntun kita bersama Bapak Prabowo. Dan kita berada dalam kemenangan. Artinya kita mungkin merasa kecewa dengan perolehan kursi kita di dalam pileg. Tapi kita menang dalam upaya kembali ke pemerintahan nasional dan ikut berkontribusi untuk memperjuangkan harapan rakyat. We may lose the battle, but we win the war. Kita mungkin saja kalah dalam pertempuran pileg, tapi kita menang besar dalam perang pilpres. Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, PKS, DPR Jazuli Juwaini menganggap wajar jika Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, kini senang bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, KIM, yang mendukung Prabowo Subianto. Sebab, saat ini Prabowo menang pemilihan presiden, Pilpres, 2024 sebagaimana ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, KPU, RI. Hal itu dikatakan Jazuli merespons pertanyaan soal AHY yang mengatakan Demokrat hancur lebur jika masih di koalisi yang lama. Koalisi yang dimaksud adalah Koalisi Perubahan pengusung Anies Baswedan. Jazuli lantas mengatakan, pilihan koalisi di pemilu adalah hak masing-masing partai. Dia menyebut bahwa semua partai berhak bergabung ke koalisi yang membuat mereka nyaman. Lebih lanjut, Jazuli mengatakan, PKS saat ini fokus mengawal gugatan sengketa Pilpres 2024 di MK. Sebelumnya, AHY mengaku bersyukur Partai Demokrat bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju yang mendukung calon presiden, Capres, pemenang pemilihan presiden, Pilpres 2024, Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan AHY dalam acara silaturahmi dan buka bersama Partai Demokrat di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Sabtu, 23 Maret 2024. Dia pun menyinggung bahwa koalisi sebelumnya tidak solid karena sebelum hasil pemilu resmi dibacakan sudah melakukan manuver politik. Jalan terbaik yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Banyak sekali hikmahnya. Sekali lagi kita bayangkan, coba kita masih di tempat yang lama. Hancur lebur, betul? Kita tahu belum selesai, semua sudah kesana kemari. Kalau kita di sana kemarin, ya kita ditinggalkan sendiri. Yang lain sudah kemari. Karena kita tidak mudah menyatakan begitu-begitu. Betul kan? Alhamdulillah Tuhan dengan caranya menuntun kita bersama Bapak Prabowo. Dan kita berada dalam kemenangan. Artinya kita mungkin merasa kecewa dengan perolehan kursi kita di dalam pileg. Tapi kita menang dalam upaya kembali ke pemerintahan nasional dan ikut berkontribusi untuk memperjuangkan harapan rakyat. We may lose the battle, but we win the war. Kita mungkin saja kalah dalam pertempuran pileg, tapi kita menang besar dalam perang pilpres. Sentilan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, langsung dibalas petinggi Nasdem, Ahmad Ali. AHY sempat menyinggung kondisi Demokrat bakal hancur lebur bila masih berada di Koalisi Perubahan pada Pilpres 2024. Tak hanya itu, Menteri ATR BPN itu juga mengungkapkan kondisi Koalisi Perubahan saat ini mulai tidak solid karena anggotanya mulai melakukan manuver. Sementara itu, Waketum Nasdem Ahmad Ali menyindir AHY dengan menyebut Koalisi Perubahan buka bertujuan untuk mencari kursi menteri. Awalnya, AHY mengaku bersyukur partai berlambang bintang Mercy itu akhirnya bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, KIM, pada Pilpres 2024. Ia mengungkapkan Demokrat bakal hancur lebur bila masih di koalisi terdahulu, di mana Demokrat awalnya masuk dalam Koalisi Perubahan yang mengusung Anies Baswedan.
Sedangkan Koalisi Indonesia Maju mengusung Prabowo Gibran yang mendukung Anies Baswedan. Selain itu, AHY juga melihat kondisi Koalisi Perubahan saat ini mulai tidak solid. Putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, itu kemudian meminta para kadernya mengambil hikmah karena akhirnya Demokrat menjadi bagian dari Kim. Meskipun hasil pemilihan legislatif, Pileg, 2024 tak sesuai dengan keinginan para kader Demokrat. Namun, ia meminta para kader Demokrat tak jumawa. Baginya apapun hasil yang diterima mesti disyukuri, meskipun evaluasi bakal tetap dilakukan. Sementara itu, Waketum Nasdem Ahmad Ali menyebut Koalisi Perubahan bukan untuk mencari kursi menteri. Pernyataan itu disampaikan Ali untuk merespons pernyataan AHY yang menyebut partainya bakal hancur lebur jika saja tidak keluar dari Koalisi Perubahan. Adapun Demokrat sebelumnya tergabung dalam Koalisi Perubahan bersama Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera, PKS. Tetapi, mereka hengkang setelah Anies Baswedan memilih Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden, Cawapres. Kalau tujuannya cari kursi menteri ya bukan di perubahan, ujar Ali dikutip dari Kompas.com, Minggu, 24 Maret 2024. Ali mengatakan, orientasi Koalisi Perubahan berbeda dengan Partai Demokrat. Jalan terbaik yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Banyak sekali hikmahnya. Sekali lagi kita bayangkan, coba kita masih di tempat yang lama. Hancur lebur, betul? Kita tahu, belum selesai semua sudah kesana kemari. Kalau kita di sana kemarin, ya kita ditinggalkan sendiri. Yang lain sudah kemari. Karena kita tidak mudah menyatakan begitu-begitu. Betul kan? Alhamdulillah Tuhan dengan caranya menuntun kita bersama Bapak Prabowo. Dan kita benar-benar kemenangan. Artinya kita mungkin merasa kecewa dengan perolehan kursi kita di dalam pileg. Tapi kita menang dalam upaya kembali ke pemerintahan nasional dan ikut berkontribusi untuk memperjuangkan harapan rakyat. We may lose the battle, but we win the war. Kita mungkin saja kalah dalam pertempuran pileg, tapi kita menang besar dalam perang pilpres. Partai Nasdem menyoroti sikap Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono usai bergabung dengan kubu Prabowo. Menurut Waketum Nasdem Ahmad Ali, AHY hanya ingin mengincar kursi menteri di dalam pemerintahan. Menurut Ali, Koalisi Perubahan yang mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar bukanlah tempat untuk mencari jabatan, melainkan untuk membawa perubahan lebih baik untuk Indonesia. Demokrat yang hengkang dari Koalisi Perubahan pada September lalu dikarenakan merasa dikhianati, lalu bergabung ke Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Gibran. Namun, keputusan Demokrat yang menyeberang ke Koalisi Perubahan tersebut dinilai inkonsisten. Menurut Ahmad Ali, jika AHY hanya ingin mencari kursi menteri, memang seharusnya tidak berada di Koalisi Perubahan. Berjarak lebih kurang 5 bulan setelah bergabung Koalisi Indonesia Maju, AHY kemudian dilantik menjadi Menteri ATR, Kepala BPN pada 21 Februari lalu. Ahmad Ali menyebut pihaknya akan tetap konsisten mengusung perubahan apapun yang akan terjadi bersama partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Perubahan, yakni PKB dan PKS. Ia menegaskan saat ini orientasi Koalisi Perubahan berbeda dengan Partai Demokrat. Mencermati pernyataan AHY yang menyebut partainya akan hancur lebur jika masih dalam koalisi lama, Ahmad Ali pun menilai bahwa kepentingan Partai Demokrat saat ini adalah bergabung ke pemerintahan. Menurut dia, Koalisi Perubahan memiliki tujuan mengajak masyarakat membangun gagasan dalam Indonesia. Meskipun Anies dan Muhaimin tidak memenangkan Pilpres 2024, Koalisi Perubahan merasa berhasil secara politik. Selain dari Nasdem, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS DPR Jazuli Juwaini menganggap wajar jika AHY kini senang bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju yang mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Sebab saat ini Prabowo diketahui menang di Pilpres 2024 sebagaimana ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Hal itu disampaikan oleh Jazuli saat dimintai konfirmasi pada Minggu 24 Maret 2024 lalu. Jazuli lantas mengatakan pilihan koalisi di pemilu
adalah hak masing-masing partai. Dia juga menyebut bahwa semua partai berhak bergabung ke koalisi yang membuat mereka nyaman. Lebih lanjut, Jazuli juga mengatakan PKS saat ini fokus mengawal gugatan sengketa Pilpres 2024 di MK. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Viral News bersama saya Sandi Yuwanita. Ketua Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyindir koalisi lama dan menyebut hancur lebur jika masih bersama. Pernyataan AHY ini langsung disentil balik oleh koalisi lama tersebut, di mana yang berada di koalisi perubahan bahkan petinggi Nasdem juga terang-terangan untuk memuji Anies. Diketahui saudara, awalnya koalisi perubahan ini mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden atau capres di Pilpres 2024 yang terdiri dari Nasdem, PKS, dan juga Demokrat. Selanjutnya, Demokrat hengkang dari koalisi perubahan setelah Anies mengumumkan Muhaimin Iskandar alias Caimin resmi menjadi cawapresnya di Pilpres 2024. Setelah Demokrat keluar, koalisi perubahan masih terdiri dari 3 partai, yakni Nasdem, PKS, dan PKB. Sindiran AHY terhadap koalisi lama ini disampaikan dalam silaturahmi dan buka bersama Partai Demokrat di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Sabtu 23 Maret 2024 lalu. Dalam kesempatan tersebut, AHY mengaku bersyukur dan mendapatkan banyak hikmah setelah bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Subianto, pemenang Pilpres 2024. Menurutnya, koalisi perubahan tidak solid karena sejak hasil pemilu belum diumumkan secara resmi, sudah terdapat manuver politik dari partai. Itu sebuah hal yang juga tidak mudah. Setelah 9 tahun lebih kita berada di luar pemerintahan, kita sebagai oposisi, kemudian kita masuk ke sebuah situasi yang kembali tidak mudah. Di waktu-waktu yang sudah sangat kritis, injury time. Kalau mobil kecepatan tinggi tiba-tiba berhenti atau belok kanan atau kiri tanpa ada set, itu juga tidak mudah. Bisa banyak yang celaka. Celaka itu banyak korbannya. Tapi kita juga kembali tidak mengutuk akhir sejarah itu. Kita tidak menyalahkan Tuhan. Justru kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih ya Allah telah menyelamatkan kami semua dari sesuatu yang jauh lebih buruk. Bisa saja hari ini di tempat ini mungkin suasana kita kelabu betul, duka betul. Betul. Tapi tadi saya bisa cerita, ada kabar gembira, ada kabar kurang gembira. Tapi bisa dibayangkan, kita bisa sangat terpuruk. Bahkan mengatakan goodbye pada Senayan bisa terjadi. Saya akan jelaskan mengapa. Pengamat politik yang juga Direktur Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti menyoroti sikap Nasdem yang seakan mulai PDKT dengan kubu pemenang Pilpres 2024. Diketahui, hari ini Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh menjamu kedatangan Prabowo Subianto dan elit Partai Gerindra. Menurut Ray, seharusnya Nasdem menjadi parpol yang terdepan untuk menyatakan sikap sebagai oposisi di pemerintahan ke depan. Pasalnya, Nasdem di pemilu 2024 selalu membawa jargon perubahan sebagai antitesa dari pemerintahan saat ini. Dalam pertemuannya dengan Prabowo, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh merespons soal adanya pengakuan dari capres pemenang Pilpres 2024 Prabowo Subianto yang menawari gabung ke pemerintahan. Kata Paloh, kondisi itu belum bisa dipastikan saat ini. Dirinya juga menyebut, kalau dipersentasekan posisinya ada di angka 50-50%. Saat ditanyakan ada atau tidaknya kemungkinan itu jika nantinya pelantikan dilakukan, Paloh menyebut masih akan melihat perkembangan ke depan. Kata Paloh pertemuan itu hanyalah bentuk silaturahmi persahabatan. Saya kira kita harus berpandangan bahwa pertandingan itu baik. Persaingan itu bagus. Kompetisi itu kita butuhkan. Rakyat perlu pilihan. Kompetisi, persaingan, pertandingan. Kemudian itu memunculkan kerelawanan sehingga secara kos politik saatnya kita kerjasama, saatnya kita
bahu membahu untuk bangun bangsa kita. Itu saya kira yang paling penting. Intinya adalah saya sangat berterima kasih, saya sangat menghargai sikap Nasdem setelah pertandingan kita bersaing, ya kan? Tapi kita tetap bersahabat, kita tetap satu keluarga, kita tetap cinta tanah air, dan sesudah persaingan, sesudah pertandingan kita bersatu untuk membangun bangsa Indonesia. Oke. Pak Prabowo nawarin ke Pak Surya nggak sih Pak untuk Pak Surya? Saya selalu menawari, saya selalu mengajak. Ya. Koordinator juru bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra menyatakan sudah tepat pihaknya beralih koalisi untuk mendukung calon presiden, Kapres, pemenang pemilihan presiden, Pilpres, 2024 Prabowo Subianto. Baginya, pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, yang menyebutkan berada di koalisi lama bakal hancur lebur sudah benar. Jadi sudah tepatlah kalau Mas AHY menyampaikan kalau kita masih di tempat yang lama, kita akan hancur lebur, kita akan gagal, kalah di Pilpres. Mohon maaf, kalau kita kalah di Pilpres apa yang mau diperjuangkan, ujar Herzaki pada Kompas.com, Senin, 25 Maret 2024. Ia menyebutkan, selama 19 tahun berdiri, Demokrat telah mengambil pelajaran bahwa berada di luar pemerintahan tak memiliki cukup langkah efektif untuk membantu aspirasi masyarakat. Menurut Herzaki, partai politik, parpol, bakal kesulitan mendorong harapan dari konstituennya jika tak memenangkan Pilpres. Tapi, situasi berbeda jika Demokrat berada di dalam pemerintahan. Herzaki mengklaim, pihaknya memiliki cukup kekuatan untuk mendorong aspirasi masyarakat segera dieksekusi dalam kebijakan. Sebelumnya, dalam acara silaturahmi dan buka bersama kader Demokrat di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, Sabtu, 23 Maret 2024, AHY meminta para kadernya untuk bersyukur menerima hasil pemilu 2024. Meskipun, ia mengaku tak puas dengan hasil pemilihan legislatif, Pileg, tapi Demokrat bisa membantu pemenangan Prabowo. Sementara, jika berada di koalisi lama, AHY memandang Demokrat bisa hancur lebur pada pemilu 2024. Diketahui Demokrat sempat menjadi bagian dari koalisi perubahan bersama Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera, PKS. Tapi, pada awal September 2023, Demokrat angkat kaki setelah Anies Baswedan dan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh membangun kesepakatan dengan Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, untuk mencalonkan Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden, Cawapres. Jalan terbaik yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Banyak sekali hikmahnya. Sekali lagi kita bayangkan, coba kita masih di tempat yang lama. Hancur lebur, betul? Kita tahu, belum selesai semua sudah kesana kemari. Kalau kita di sana kemarin, ya kita ditinggalkan sendiri. Yang lain sudah kemari. Karena kita tidak mudah menyatakan begitu-begitu. Betul kan? Alhamdulillah Tuhan dengan caranya menuntun kita bersama Bapak Prabowo. Dan kita berada dalam kemenangan. Artinya kita mungkin merasa kecewa dengan perolehan kursi kita di dalam Pileg. Tapi kita menang dalam upaya kembali ke pemerintahan nasional dan ikut berkontribusi untuk memperjuangkan harapan rakyat. We may lose the battle, but we win the war. Kita mungkin saja kalah dalam pertempuran Pileg, tapi kita menang besar dalam perang Pilpres. Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, PKS, DPR Jazuli Juwaini menganggap wajar jika Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, kini senang bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, KIM, yang mendukung Prabowo Subianto. Sebab, saat ini Prabowo menang pemilihan presiden, Pilpres, 2024 sebagaimana ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, KPU, RI. Hal itu dikatakan Jazuli merespons pertanyaan soal AHY yang mengatakan Demokrat hancur lebur jika masih di koalisi yang lama. Koalisi yang dimaksud adalah koalisi perubahan pengusung Anies Baswedan. Jazuli lantas mengatakan, pilihan koalisi di pemilu adalah hak masing-masing partai.
Dia menyebut bahwa semua partai berhak bergabung ke koalisi yang membuat mereka nyaman. Lebih lanjut, Jazuli mengatakan, PKS saat ini fokus mengawal gugatan sengketa Pilpres 2024 di MK. Sebelumnya, AHY mengaku bersyukur Partai Demokrat bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju yang mendukung calon presiden, Kapres, pemenang pemilihan presiden, Pilpres 2024, Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan AHY dalam acara silaturahmi dan buka bersama Partai Demokrat di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Sabtu, 23 Maret 2024. Dia pun menyinggung bahwa koalisi sebelumnya tidak solid karena sebelum hasil pemilu resmi dibacakan sudah melakukan manuver politik. Jalan terbaik yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Banyak sekali hikmahnya. Sekali lagi kita bayangkan, coba kita masih di tempat yang lama. Hancur lebur, betul? Kita tahu, belum selesai semua sudah kesana kemari. Kalau kita di sana kemarin, ya kita ditinggalkan sendiri. Yang lain sudah kemari. Karena kita tidak mudah menyatakan begitu-begitu. Betul kan? Alhamdulillah Tuhan dengan caranya menuntun kita bersama Bapak Prabowo. Dan kita berada dalam kemenangan. Artinya kita mungkin merasa kecewa dengan perolehan kursi kita di dalam pileg. Tapi kita menang dalam upaya kembali ke pemerintahan nasional dan ikut berkontribusi untuk memperjuangkan harapan rakyat. We may lose the battle, but we win the war. Kita mungkin saja kalah dalam pertempuran pileg, tapi kita menang besar dalam perang pileg. Sentilan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, langsung dibalas petinggi Nasdem, Ahmad Ali. AHY sempat menyinggung kondisi Demokrat bakal hancur lebur bila masih berada di koalisi perubahan pada Pilpres 2024. Tak hanya itu, Menteri ATR BPN itu juga mengungkapkan kondisi koalisi perubahan saat ini mulai tidak solid karena anggotanya mulai melakukan manuver. Sementara itu, Waketum Nasdem Ahmad Ali menyindir AHY dengan menyebut koalisi perubahan buka bertujuan untuk mencari kursi menteri. Awalnya, AHY mengaku bersyukur partai berlambang bintang Mercy itu akhirnya bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, KIM, pada Pilpres 2024. Ia mengungkapkan Demokrat bakal hancur lebur bila masih di koalisi terdahulu. Di mana, Demokrat awalnya masuk dalam koalisi perubahan yang mengusung Anies Baswedan. Sedangkan Koalisi Indonesia Maju mengusung Prabowo Gibran yang mendukung Anies Baswedan. Selain itu, AHY juga melihat kondisi koalisi perubahan saat ini mulai tidak solid. Putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, itu kemudian meminta para kadernya mengambil hikmah karena akhirnya Demokrat menjadi bagian dari KIM. Meskipun hasil pemilihan legislatif, Pileg, 2024 tak sesuai dengan keinginan para kader Demokrat. Namun, ia meminta para kader Demokrat tak jumawa. Baginya apapun hasil yang diterima mesti disyukuri, meskipun evaluasi bakal tetap dilakukan. Sementara itu, Waketum Nasdem Ahmad Ali menyebut koalisi perubahan bukan untuk mencari kursi menteri. Pernyataan itu disampaikan Ali untuk merespons pernyataan AHY yang menyebut partainya bakal hancur lebur jika saja tidak keluar dari koalisi perubahan. Adapun Demokrat sebelumnya tergabung dalam koalisi perubahan bersama Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera, PKS. Tetapi, mereka hengkang setelah Anies Baswedan memilih Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden, Cawapres. Kalau tujuannya cari kursi menteri ya bukan di perubahan, ujar Ali dikutip dari Kompas.com, Minggu, 24 Maret 2024. Ali mengatakan, orientasi koalisi perubahan berbeda dengan Partai Demokrat. Jalan terbaik yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Banyak sekali hikmahnya. Sekali lagi kita bayangkan, coba kita masih di tempat yang lama. Hancur lebur, betul? Kita tahu, belum selesai semua sudah kesana kemari. Kalau kita di sana kemarin, ya kita ditinggalkan sendiri. Yang lain sudah kemari. Karena kita tidak mudah menyatakan begitu-begitu. Betul kan? Alhamdulillah Tuhan dengan caranya menuntun kita bersama Bapak Prabowo. Dan kita berada dalam kemenangan. Artinya
Ya, kita mungkin merasa kecewa dengan perolehan kursi kita di dalam pileg. Tapi kita menang dalam upaya kembali ke pemerintahan nasional dan ikut berkontribusi untuk memperjuangkan harapan rakyat. We may lose the battle, but we win the war. Kita mungkin saja kalah dalam pertempuran pileg, tapi kita menang besar dalam perang pilpres. Partai Nasdem menyoroti sikap Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono usai bergabung dengan kubu Prabowo. Menurut Waketum Nasdem Ahmad Ali, AHY hanya ingin mengincar kursi menteri di dalam pemerintahan. Menurut Ali, koalisi perubahan yang mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar bukanlah tempat untuk mencari jabatan, melainkan untuk membawa perubahan lebih baik untuk Indonesia. Demokrat yang hengkang dari koalisi perubahan pada September lalu dikarenakan merasa dikhianati, lalu bergabung ke koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Gibran. Namun, keputusan Demokrat yang menyeberang ke koalisi perubahan tersebut dinilai inkonsisten. Menurut Ahmad Ali, jika AHY hanya ingin mencari kursi menteri, memang seharusnya tidak berada di koalisi perubahan. Berjarak lebih kurang 5 bulan setelah bergabung koalisi Indonesia Maju, AHY kemudian dilantik menjadi Menteri ATR, Kepala BPN pada 21 Februari lalu. Ahmad Ali menyebut pihaknya akan tetap konsisten mengusung perubahan apapun yang akan terjadi bersama partai-partai yang tergabung dalam koalisi perubahan, yakni PKB dan PKS. Ia menegaskan saat ini orientasi koalisi perubahan berbeda dengan Partai Demokrat. Mencermati pernyataan AHY yang menyebut partainya akan hancur lebur jika masih dalam koalisi lama, Ahmad Ali pun menilai bahwa kepentingan Partai Demokrat saat ini adalah bergabung ke pemerintahan. Menurut dia, koalisi perubahan memiliki tujuan mengajak masyarakat membangun gagasan dalam Indonesia. Meskipun Anies dan Muhaimin tidak memenangkan Pilpres 2024, koalisi perubahan merasa berhasil secara politik. Selain dari Nasdem, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS DPR Jazuli Juwaini menganggap wajar jika AHY kini senang bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju yang mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Sebab saat ini Prabowo diketahui menang di Pilpres 2024 sebagaimana ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Hal itu disampaikan oleh Jazuli saat dimintai konfirmasi pada Minggu 24 Maret 2024 lalu. Jazuli lantas mengatakan pilihan koalisi di pemilu adalah hak masing-masing partai. Dia juga menyebut bahwa semua partai berhak bergabung ke koalisi yang membuat mereka nyaman. Lebih lanjut, Jazuli juga mengatakan PKS saat ini fokus mengawal gugatan sengketa Pilpres 2024 di MK. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Viral News bersama saya Sandi Yuanita. Ketua Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyindir koalisi lama dan menyebut hancur lebur jika masih bersama. Pernyataan AHY ini langsung disentil balik oleh koalisi lama tersebut, di mana yang berada di koalisi perubahan bahkan petinggi Nasdem juga terang-terangan untuk memuji Anies. Diketahui saudara awalnya koalisi perubahan ini mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden atau capres di Pilpres 2024 yang terdiri dari Nasdem, PKS, dan juga Demokrat. Selanjutnya, Demokrat hengkang dari koalisi perubahan setelah Anies mengumumkan Muhaimin Iskandar alias Caimin resmi menjadi cawapresnya di Pilpres 2024. Setelah Demokrat keluar, koalisi perubahan masih terdiri dari 3 partai, yakni Nasdem, PKS, dan PKB. Sindiran AHY terhadap koalisi lama ini disampaikan dalam silaturahmi dan buka bersama Partai Demokrat di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Sabtu 23 Maret 2024 lalu. Dalam kesempatan tersebut, AHY mengaku bersyukur dan mendapatkan banyak hikmah setelah bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Subianto, pemenang Pilpres 2024. Menurutnya, koalisi perubahan tidak solid karena sejak hasil pemilu belum diumumkan secara resmi, sudah terdapat manuver politik dari partai. Itu sebuah hal yang juga tidak mudah. Setelah 9 tahun lebih kita berada di luar pemerintahan, kita sebagai oposisi, kemudian kita masuk,
ke sebuah situasi yang kembali tidak mudah di waktu-waktu yang sudah sangat kritis, injury time. Kalau mobil kecepatan tinggi tiba-tiba berhenti atau belok kanan atau kiri tanpa ada set, itu juga tidak mudah. Bisa banyak yang celaka. Celaka itu banyak korbannya. Tapi kita juga kembali tidak mengutuk akhir sejarah itu. Kita tidak menyalahkan Tuhan. Justru kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih ya Allah telah menyelamatkan kami semua dari sesuatu yang jauh lebih buruk. Bisa saja hari ini di tempat ini mungkin suasana kita kelabu betul, duka betul. Betul. Tapi tadi saya bisa cerita, ada kabar gembira, ada kabar kurang gembira. Tapi bisa dibayangkan, kita bisa sangat terpuruk. Bahkan mengatakan goodbye pada Senayan bisa terjadi. Saya akan jelaskan mengapa. Pengamat politik yang juga Direktur Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti menyoroti sikap Nasdem yang seakan mulai PDKT dengan kubu pemenang Pilpres 2024. Diketahui, hari ini Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh menjamu kedatangan Prabowo Subianto dan elit Partai Gerindra. Menurut Ray, seharusnya Nasdem menjadi parpol yang terdepan untuk menyatakan sikap sebagai oposisi di pemerintahan ke depan. Pasalnya, Nasdem di pemilu 2024 selalu membawa jargon perubahan sebagai antitesa dari pemerintahan saat ini. Dalam pertemuannya dengan Prabowo, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh merespons soal adanya pengakuan dari Capres pemenang Pilpres 2024 Prabowo Subianto yang menawari gabung ke pemerintahan. Kata Paloh, kondisi itu belum bisa dipastikan saat ini. Dirinya juga menyebut, kalau dipersentasekan posisinya ada di angka 50-50%. Saat ditanyakan ada atau tidaknya kemungkinan itu jika nantinya pelantikan dilakukan, Paloh menyebut masih akan melihat perkembangan ke depan. Kata Paloh pertemuan itu hanyalah bentuk silaturahmi persahabatan. Saya kira kita harus berpandangan bahwa pertandingan itu baik, persaingan itu bagus, kompetisi itu kita butuhkan, rakyat perlu pilihan, kompetisi, persaingan, pertandingan. Kemudian itu memunculkan kerelawanan sehingga secara kos politik saatnya kita kerjasama, saatnya kita bahu membahu untuk bangun bangsa kita. Itu saya kira yang paling penting. Intinya adalah saya sangat berterima kasih, saya sangat menghargai sikap Nasdem setelah pertandingan kita bersaing. Tapi kita tetap bersahabat, kita tetap satu keluarga, kita tetap cinta tanah air. Dan sesudah persaingan, sesudah pertandingan, kita bersatu untuk membangun bangsa Indonesia. Oke. Pak Prabowo nawarin ke Pak Surya nggak sih Pak untuk Pak Surya? Saya selalu menawar, saya selalu mengajak. Koordinator juru bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra menyatakan sudah tepat pihaknya beralih koalisi untuk mendukung calon presiden, Kapres, pemenang pemilihan presiden, Pilpres, 2024 Prabowo Subianto. Baginya, pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, yang menyebutkan berada di koalisi lama bakal hancur lebur sudah benar. Jadi sudah tepatlah kalau Mas AHY menyampaikan kalau kita masih di tempat yang lama, kita akan hancur lebur, kita akan gagal, kalah di Pilpres. Mohon maaf, kalau kita kalah di Pilpres apa yang mau diperjuangkan, ujar Herzaki pada Kompas.com, Senin, 25 Maret 2024. Ia menyebutkan, selama 19 tahun berdiri, Demokrat telah mengambil pelajaran bahwa berada di luar pemerintahan tak memiliki cukup langkah efektif untuk membantu aspirasi masyarakat. Menurut Herzaki, partai politik, parpol, bakal kesulitan mendorong harapan dari konstituennya jika tak memenangkan Pilpres. Tapi, situasi berbeda jika Demokrat berada di dalam pemerintahan. Herzaki mengklaim, pihaknya memiliki cukup kekuatan untuk mendorong aspirasi masyarakat segera dieksekusi dalam kebijakan. Sebelumnya,
dalam acara silaturahmi dan buka bersama kader Demokrat di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, Sabtu, 23 Maret 2024, AHY meminta para kadernya untuk bersyukur menerima hasil pemilu 2024. Meskipun, ia mengaku tak puas dengan hasil pemilihan legislatif, Pileg, tapi Demokrat bisa membantu pemenangan Prabowo. Sementara, jika berada di koalisi lama, AHY memandang Demokrat bisa hancur lebur pada pemilu 2024. Diketahui Demokrat sempat menjadi bagian dari koalisi perubahan bersama Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera, PKS. Tapi, pada awal September 2023, Demokrat angkat kaki setelah Anies Baswedan dan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh membangun kesepakatan dengan Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, untuk mencalonkan Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden, Cawapres. Jalan terbaik yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Banyak sekali hikmahnya. Sekali lagi kita bayangkan, coba kita masih di tempat yang lama. Hancur lebur, betul? Kita tahu, belum selesai semua sudah kesana kemari. Kalau kita di sana kemarin, ya kita ditinggalkan sendiri. Yang lain sudah kemari. Karena kita tidak mudah menyatakan begitu-begitu. Betul kan? Alhamdulillah Tuhan dengan caranya menuntun kita bersama Bapak Prabowo. Dan kita berada dalam kemenangan. Artinya kita mungkin merasa kecewa dengan perolehan kursi kita di dalam Pileg. Tapi kita menang dalam upaya kembali ke pemerintahan nasional dan ikut berkontribusi untuk memperjuangkan harapan rakyat. We may lose the battle, but we win the war. Kita mungkin saja kalah dalam pertempuran Pileg, tapi kita menang besar dalam perang Pilpres. Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, PKS, DPR Jazuli Juwaini menganggap wajar jika Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, kini senang bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, KIM, yang mendukung Prabowo Subianto. Sebab, saat ini Prabowo menang pemilihan presiden, Pilpres, 2024 sebagaimana ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, KPU, RI. Hal itu dikatakan Jazuli merespons pertanyaan soal AHY yang mengatakan Demokrat hancur lebur jika masih di koalisi yang lama. Koalisi yang dimaksud adalah koalisi perubahan pengusung Anies Baswedan. Jazuli lantas mengatakan, pilihan koalisi di pemilu adalah hak masing-masing partai. Dia menyebut bahwa semua partai berhak bergabung ke koalisi yang membuat mereka nyaman. Lebih lanjut, Jazuli mengatakan, PKS saat ini fokus mengawal gugatan sengketa Pilpres 2024 di MK. Sebelumnya, AHY mengaku bersyukur Partai Demokrat bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju yang mendukung calon presiden, Capres, pemenang pemilihan presiden, Pilpres 2024, Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan AHY dalam acara silaturahmi dan buka bersama Partai Demokrat di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Sabtu, 23 Maret 2024. Dia pun menyinggung bahwa koalisi sebelumnya tidak solid karena sebelum hasil pemilu resmi dibacakan sudah melakukan manuver politik. Jalan terbaik yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Banyak sekali hikmahnya. Sekali lagi kita bayangkan, coba kita masih di tempat yang lama. Hancur lebur, betul? Kita tahu, belum selesai semua sudah kesana kemari. Kalau kita di sana kemarin, ya kita ditinggalkan sendiri. Yang lain sudah kemari. Karena kita tidak mudah menyatakan begitu-begitu. Betul kan? Alhamdulillah Tuhan dengan caranya menuntun kita bersama Bapak Prabowo. Dan kita berada dalam kemenangan. Artinya kita mungkin merasa kecewa dengan perolehan kursi kita di dalam Pileg. Tapi kita menang dalam upaya kembali ke pemerintahan nasional dan ikut berkontribusi untuk memperjuangkan harapan rakyat. We may lose the battle, but we win the war. Kita mungkin saja kalah dalam pertempuran Pileg, tapi kita menang besar dalam perang Pileg. Sentilan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, langsung dibalas petinggi Nasdem, Ahmad Ali.
AHY sempat menyinggung kondisi Demokrat bakal hancur lebur bila masih berada di koalisi perubahan pada Pilpres 2024. Tak hanya itu, Menteri ATR BPN itu juga mengungkapkan kondisi koalisi perubahan saat ini mulai tidak solid karena anggotanya mulai melakukan manuver. Sementara itu, Waketum Nasdem Ahmad Ali menyindir AHY dengan menyebut koalisi perubahan buka bertujuan untuk mencari kursi menteri. Awalnya, AHY mengaku bersyukur partai berlambang bintang Mercy itu akhirnya bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, KIM, pada Pilpres 2024. Ia mengungkapkan Demokrat bakal hancur lebur bila masih di koalisi terdahulu, di mana Demokrat awalnya masuk dalam koalisi perubahan yang mengusung Anies Baswedan. Sedangkan Koalisi Indonesia Maju mengusung Prabowo Gibran yang mendukung Anies Baswedan. Selain itu, AHY juga melihat kondisi koalisi perubahan saat ini mulai tidak solid. Putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, itu kemudian meminta para kadernya mengambil hikmah karena akhirnya Demokrat menjadi bagian dari KIM. Meskipun hasil pemilihan legislatif, Pileg, 2024 tak sesuai dengan keinginan para kader Demokrat. Namun, ia meminta para kader Demokrat tak jumawa. Baginya apapun hasil yang diterima mesti disyukuri, meskipun evaluasi bakal tetap dilakukan. Sementara itu, Waketum Nasdem Ahmad Ali menyebut koalisi perubahan bukan untuk mencari kursi menteri. Pernyataan itu disampaikan Ali untuk merespons pernyataan AHY yang menyebut partainya bakal hancur lebur jika saja tidak keluar dari koalisi perubahan. Adapun Demokrat sebelumnya tergabung dalam koalisi perubahan bersama Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera, PKS. Tetapi, mereka hengkang setelah Anies Baswedan memilih Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden, Cawapres. Kalau tujuannya cari kursi menteri ya bukan di perubahan, ujar Ali dikutip dari Kompas.com, Minggu, 24 Maret 2024. Ali mengatakan, orientasi koalisi perubahan berbeda dengan Partai Demokrat. Jalan terbaik yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Banyak sekali hikmahnya. Sekali lagi kita bayangkan, coba kita masih di tempat yang lama. Hancur lebur, betul? Kita tahu, belum selesai semua sudah kesana kemari. Kalau kita di sana kemarin, ya kita ditinggalkan sendiri. Yang lain sudah kemari. Karena kita tidak mudah menyatakan begitu-begitu. Betul kan? Alhamdulillah Tuhan dengan caranya menuntun kita bersama Bapak Prabowo. Dan kita benar-benar kemenangan. Artinya kita mungkin merasa kecewa dengan perolehan kursi kita di dalam pileg. Tapi kita menang dalam upaya kembali ke pemerintahan nasional dan ikut berkontribusi untuk memperjuangkan harapan rakyat. We may lose the battle, but we win the war. Kita mungkin saja kalah dalam pertempuran pileg, tapi kita menang besar dalam perang pilpres. Partai Nasdem menyoroti sikap Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono usai bergabung dengan kubu Prabowo. Menurut Waketum Nasdem Ahmad Ali, AHY hanya ingin mengincar kursi menteri di dalam pemerintahan. Menurut Ali, koalisi perubahan yang mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar bukanlah tempat untuk mencari jabatan, melainkan untuk membawa perubahan lebih baik untuk Indonesia. Demokrat yang hengkang dari koalisi perubahan pada September lalu dikarenakan merasa dikhianati, lalu bergabung ke koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Gibran. Namun, keputusan Demokrat yang menyeberang ke koalisi perubahan tersebut dinilai inkonsisten. Menurut Ahmad Ali, jika AHY hanya ingin mencari kursi menteri, memang seharusnya tidak berada di koalisi perubahan. Berjarak lebih kurang 5 bulan setelah bergabung koalisi Indonesia Maju, AHY kemudian dilantik menjadi Menteri ATR, Kepala BPN pada 21 Februari lalu. Ahmad Ali menyebut pihaknya akan tetap konsisten mengusung perubahan apapun yang akan terjadi bersama partai-partai yang tergabung dalam koalisi perubahan, yakni PKB dan PKS. Ia menegaskan saat ini orientasi koalisi perubahan berbeda dengan Partai Demokrat.
Mencermati pernyataan AHY yang menyebut partainya akan hancur lebur jika masih dalam koalisi lama, Ahmad Ali pun menilai bahwa kepentingan Partai Demokrat saat ini adalah bergabung ke pemerintahan. Menurut dia, Koalisi Perubahan memiliki tujuan mengajak masyarakat membangun gagasan dalam Indonesia. Meskipun Anies dan Muhaimin tidak memenangkan Pilpres 2024, Koalisi Perubahan merasa berhasil secara politik. Selain dari Nasdem, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS DPR Jazuli Juwaini menganggap wajar jika AHY kini senang bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju yang mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Sebab saat ini Prabowo diketahui menang di Pilpres 2024 sebagaimana ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Hal itu disampaikan oleh Jazuli saat dimintai konfirmasi pada Minggu 24 Maret 2024 lalu. Jazuli lantas mengatakan pilihan koalisi di pemilu adalah hak masing-masing partai. Dia juga menyebut bahwa semua partai berhak bergabung ke koalisi yang membuat mereka nyaman. Lebih lanjut, Jazuli juga mengatakan PKS saat ini fokus mengawal gugatan sengketa Pilpres 2024 di MK. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Viral News bersama saya Sandi Yuanita. Ketua Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyindir koalisi lama dan menyebut hancur lebur jika masih bersama. Pernyataan AHY ini langsung disentil balik oleh koalisi lama tersebut, di mana yang berada di koalisi perubahan bahkan petinggi Nasdem juga terang-terangan untuk memuji Anies. Diketahui saudara awalnya koalisi perubahan ini mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden atau capres di Pilpres 2024 yang terdiri dari Nasdem, PKS, dan juga Demokrat. Selanjutnya, Demokrat hengkang dari koalisi perubahan setelah Anies mengumumkan Muhaimin Iskandar alias Caimin resmi menjadi cawapresnya di Pilpres 2024. Setelah Demokrat keluar, koalisi perubahan masih terdiri dari 3 partai, yakni Nasdem, PKS, dan PKB. Sindiran AHY terhadap koalisi lama ini disampaikan dalam silaturahmi dan buka bersama Partai Demokrat di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Sabtu 23 Maret 2024 lalu. Dalam kesempatan tersebut, AHY mengaku bersyukur dan mendapatkan banyak hikmah setelah bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Subianto, pemenang Pilpres 2024. Menurutnya, koalisi perubahan tidak solid karena sejak hasil pemilu belum diumumkan secara resmi, sudah terdapat manuver politik dari partai. Itu sebuah hal yang juga tidak mudah. Setelah 9 tahun lebih kita berada di luar pemerintahan, kita sebagai oposisi, kemudian kita masuk ke sebuah situasi yang kembali tidak mudah. Di waktu-waktu yang sudah sangat kritis, injury time. Kalau mobil kecepatan tinggi tiba-tiba berhenti atau belok kanan atau kiri tanpa ada sen, itu juga tidak mudah. Bisa banyak yang celaka. Celaka itu banyak korbannya. Tapi kita juga kembali tidak mengutuk akhir sejarah itu. Kita tidak menyalahkan Tuhan. Justru kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih ya Allah telah menyelamatkan kami semua dari sesuatu yang jauh lebih buruk. Bisa saja hari ini di tempat ini mungkin suasana kita kelabu betul, duka betul, betul. Tapi tadi saya bisa cerita ada kabar gembira, ada kabar kurang gembira. Tapi bisa dibayangkan kita bisa sangat terpuruk. Bahkan mengatakan goodbye pada Senayan bisa terjadi. Saya akan jelaskan mengapa. Pengamat politik yang juga Direktur Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti menyoroti sikap Nasdem yang seakan mulai PDKT dengan kubu pemenang Pilpres 2024. Diketahui, hari ini Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh menjamu kedatangan Prabowo Subianto dan elit Partai Gerindra. Menurut Ray, seharusnya Nasdem menjadi parpol yang terdepan untuk menyatakan sikap sebagai oposisi di pemerintahan ke depan. Pasalnya, Nasdem di pemilu 2024 selalu membawa jargon perubahan sebagai antitesa dari pemerintahan saat ini. Dalam pertemuannya dengan Prabowo,
Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh merespons soal adanya pengakuan dari Capres pemenang Pilpres 2024 Prabowo Subianto yang menawari gabung ke pemerintahan. Kata Paloh, kondisi itu belum bisa dipastikan saat ini, dirinya juga menyebut, kalau dipersentasekan posisinya ada di angka 50-50%. Saat ditanyakan ada atau tidaknya kemungkinan itu jika nantinya pelantikan dilakukan, Paloh menyebut masih akan melihat perkembangan ke depan. Kata Paloh pertemuan itu hanyalah bentuk silaturahmi persahabatan. Saya kira kita harus berpandangan bahwa pertandingan itu baik, persaingan itu bagus, kompetisi itu kita butuhkan, rakyat perlu pilihan, kompetisi, persaingan, pertandingan. Kemudian itu memunculkan kerelawanan sehingga secara kos politik saatnya kita kerjasama, saatnya kita bahu membahu untuk bangun bangsa kita. Itu saya kira yang paling penting. Intinya adalah saya sangat berterima kasih, saya sangat menghargai sikap Nasdem setelah pertandingan kita bersaing. Tapi kita tetap bersahabat, kita tetap satu keluarga, kita tetap cinta tanah air. Dan sesudah persaingan, sesudah pertandingan, kita bersatu untuk membangun bangsa Indonesia. Oke. Pak Prabowo nawarin ke Pak Surya nggak sih Pak untuk Pak Surya? Saya selalu menawar, saya selalu mengajak. Koordinator juru bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra menyatakan sudah tepat pihaknya beralih koalisi untuk mendukung calon presiden, Kapres, pemenang pemilihan presiden, Pilpres, 2024 Prabowo Subianto. Baginya, pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, yang menyebutkan berada di koalisi lama bakal hancur lebur sudah benar. Jadi sudah tepatlah kalau Mas AHY menyampaikan kalau kita masih di tempat yang lama, kita akan hancur lebur, kita akan gagal, kalah di Pilpres. Mohon maaf, kalau kita kalah di Pilpres apa yang mau diperjuangkan, ujar Herzaki pada Kompas.com, Senin, 25 Maret 2024. Ia menyebutkan, selama 19 tahun berdiri, Demokrat telah mengambil pelajaran bahwa berada di luar pemerintahan tak memiliki cukup langkah efektif untuk membantu aspirasi masyarakat. Menurut Herzaki, partai politik, parpol, bakal kesulitan mendorong harapan dari konstituennya jika tak memenangkan Pilpres. Tapi, situasi berbeda jika Demokrat berada di dalam pemerintahan. Herzaki mengklaim, pihaknya memiliki cukup kekuatan untuk mendorong aspirasi masyarakat segera dieksekusi dalam kebijakan. Sebelumnya, dalam acara silaturahmi dan buka bersama kader Demokrat di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, Sabtu, 23 Maret 2024, AHY meminta para kadernya untuk bersyukur menerima hasil pemilu 2024. Meskipun, ia mengaku tak puas dengan hasil pemilihan legislatif, Pileg, tapi Demokrat bisa membantu pemenangan Prabowo. Sementara, jika berada di koalisi lama, AHY memandang Demokrat bisa hancur lebur pada pemilu 2024. Diketahui Demokrat sempat menjadi bagian dari koalisi perubahan bersama Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera, PKS. Tapi, pada awal September 2023, Demokrat angkat kaki setelah Anies Baswedan dan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh membangun kesepakatan dengan Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, untuk mencalonkan Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden, Cawapres. Jalan terbaik yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Banyak sekali hikmahnya. Sekali lagi kita bayangkan, coba kita masih di tempat yang lama. Hancur lebur, betul? Kita tahu, belum selesai semua sudah kesana kemari. Kalau kita di sana kemarin, ya kita ditinggalkan sendiri. Yang lain sudah kemari. Karena kita tidak mudah menyatakan begitu-begitu. Betul kan? Alhamdulillah Tuhan dengan caranya menuntun kita bersama Bapak Prabowo. Dan kita benar-benar kemenangan. Artinya kita mungkin merasa kecewa dengan perolehan kursi kita di dalam Pileg. Tapi kita menang dalam upaya
kembali ke pemerintahan nasional dan ikut berkontribusi untuk memperjuangkan harapan rakyat. We may lose the battle, but we win the war. Kita mungkin saja kalah dalam pertempuran pileg, tapi kita menang besar dalam perang pilpres. Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, PKS, DPR Jazuli Juwaini menganggap wajar jika Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, kini senang bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, KIM, yang mendukung Prabowo Subianto. Sebab, saat ini Prabowo menang pemilihan presiden, Pilpres, 2024 sebagaimana ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, KPU, RI. Hal itu dikatakan Jazuli merespons pertanyaan soal AHY yang mengatakan Demokrat hancur lebur jika masih di koalisi yang lama. Koalisi yang dimaksud adalah Koalisi Perubahan pengusung Anies Baswedan. Jazuli lantas mengatakan, pilihan koalisi di pemilu adalah hak masing-masing partai. Dia menyebut bahwa semua partai berhak bergabung ke koalisi yang membuat mereka nyaman. Lebih lanjut, Jazuli mengatakan, PKS saat ini fokus mengawal gugatan sengketa Pilpres 2024 di MK. Sebelumnya, AHY mengaku bersyukur Partai Demokrat bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju yang mendukung calon presiden, Kapres, pemenang pemilihan presiden, Pilpres 2024, Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan AHY dalam acara silaturahmi dan buka bersama Partai Demokrat di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Sabtu, 23 Maret 2024. Dia pun menyinggung bahwa koalisi sebelumnya tidak solid karena sebelum hasil pemilu resmi dibacakan sudah melakukan manuver politik. Jalan terbaik yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Banyak sekali hikmahnya. Sekali lagi kita bayangkan, coba kita masih di tempat yang lama. Hancur lebur, betul? Kita tahu belum selesai semua sudah kesana kemari. Kalau kita di sana kemarin, ya kita ditinggalkan sendiri. Yang lain sudah kemari. Karena kita tidak mudah menyatakan begitu-begitu. Betul kan? Alhamdulillah Tuhan dengan caranya menuntun kita bersama Bapak Prabowo. Dan kita berada dalam kemenangan. Artinya kita mungkin merasa kecewa dengan perolehan kursi kita di dalam pileg. Tapi kita menang dalam upaya kembali ke pemerintahan nasional dan ikut berkontribusi untuk memperjuangkan harapan rakyat. We may lose the battle, but we win the war. Kita mungkin saja kalah dalam pertempuran pileg, tapi kita menang besar dalam perang pilpres. Sentilan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, langsung dibalas petinggi Nasdem, Ahmad Ali. AHY sempat menyinggung kondisi Demokrat bakal hancur lebur bila masih berada di Koalisi Perubahan pada Pilpres 2024. Tak hanya itu, Menteri ATR BPN itu juga mengungkapkan kondisi Koalisi Perubahan saat ini mulai tidak solid karena anggotanya mulai melakukan manuver. Sementara itu, Waketum Nasdem Ahmad Ali menyindir AHY dengan menyebut Koalisi Perubahan buka bertujuan untuk mencari kursi menteri. Awalnya, AHY mengaku bersyukur partai berlambang bintang Mercy itu akhirnya bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, KIM, pada Pilpres 2024. Ia mengungkapkan Demokrat bakal hancur lebur bila masih di koalisi terdahulu. Di mana, Demokrat awalnya masuk dalam Koalisi Perubahan yang mengusung Anies Baswedan. Sedangkan Koalisi Indonesia Maju mengusung Prabowo Gibran yang mendukung Anies Baswedan. Selain itu, AHY juga melihat kondisi Koalisi Perubahan saat ini mulai tidak solid. Putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, itu kemudian meminta para kadernya mengambil hikmah karena akhirnya Demokrat menjadi bagian dari KIM. Meskipun hasil pemilihan legislatif, Pileg, 2024 tak sesuai dengan keinginan para kader Demokrat. Namun, ia meminta para kader Demokrat tak jumawa. Baginya apapun hasil yang diterima mesti disyukuri, meskipun evaluasi bakal tetap dilakukan. Sementara itu, Waketum Nasdem Ahmad Ali menyebut Koalisi Perubahan bukan untuk mencari kursi menteri. Pernyataan itu disampaikan Ali untuk merespons pernyataan AHY yang menyebut partainya bakal hancur lebur jika saja tidak keluar dari Koalisi Perubahan. Adapun Demokrat sebelumnya tergabung dalam Koalisi Perubahan bersama Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera, PKS. Tetapi, mereka hengkang setelah Anies Baswedan memilih Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden, Cawapres.
Kalau tujuannya cari kursi menteri ya bukan di perubahan, ujar Ali dikutip dari Kompas.com, Minggu, 24 Maret 2024. Ali mengatakan, orientasi koalisi perubahan berbeda dengan Partai Demokrat. Jalan terbaik yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Banyak sekali hikmahnya. Sekali lagi kita bayangkan, coba kita masih di tempat yang lama. Hancur lebur, betul? Kita tahu belum selesai semua sudah kesana kemari. Kalau kita di sana kemarin, ya kita ditinggalkan sendiri. Yang lain sudah kemari. Karena kita tidak mudah menyatakan begitu-begitu. Betul kan? Alhamdulillah Tuhan dengan caranya menuntun kita bersama Bapak Prabowo. Dan kita berada dalam kemenangan. Artinya kita mungkin merasa kecewa dengan perolehan kursi kita di dalam pileg. Tapi kita menang dalam upaya kembali ke pemerintahan nasional dan ikut berkontribusi untuk memperjuangkan harapan rakyat. We may lose the battle, but we win the war. Kita mungkin saja kalah dalam pertempuran pileg, tapi kita menang besar dalam perang pilpres. Partai Nasdem menyoroti sikap Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono usai bergabung dengan kubu Prabowo. Menurut Waketum Nasdem Ahmad Ali, AHY hanya ingin mengincar kursi menteri di dalam pemerintahan. Menurut Ali, koalisi perubahan yang mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar bukanlah tempat untuk mencari jabatan, melainkan untuk membawa perubahan lebih baik untuk Indonesia. Demokrat yang hengkang dari koalisi perubahan pada September lalu dikarenakan merasa dikhianati, lalu bergabung ke koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Gibran. Namun, keputusan Demokrat yang menyeberang ke koalisi perubahan tersebut dinilai inkonsisten. Menurut Ahmad Ali, jika AHY hanya ingin mencari kursi menteri, memang seharusnya tidak berada di koalisi perubahan. Berjarak lebih kurang 5 bulan setelah bergabung koalisi Indonesia Maju, AHY kemudian dilantik menjadi Menteri ATR, Kepala BPN pada 21 Februari lalu. Ahmad Ali menyebut pihaknya akan tetap konsisten mengusung perubahan apapun yang akan terjadi bersama partai-partai yang tergabung dalam koalisi perubahan, yakni PKB dan PKS. Ia menegaskan saat ini orientasi koalisi perubahan berbeda dengan Partai Demokrat. Mencermati pernyataan AHY yang menyebut partainya akan hancur lebur jika masih dalam koalisi lama, Ahmad Ali pun menilai bahwa kepentingan Partai Demokrat saat ini adalah bergabung ke pemerintahan. Menurut dia, koalisi perubahan memiliki tujuan mengajak masyarakat membangun gagasan dalam Indonesia. Meskipun Anies dan Muhaimin tidak memenangkan Pilpres 2024, koalisi perubahan merasa berhasil secara politik. Selain dari Nasdem, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS DPR Jazuli Juwaini menganggap wajar jika AHY kini senang bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju yang mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Sebab saat ini Prabowo diketahui menang di Pilpres 2024 sebagaimana ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Hal itu disampaikan oleh Jazuli saat dimintai konfirmasi pada Minggu 24 Maret 2024 lalu. Jazuli lantas mengatakan pilihan koalisi di pemilu adalah hak masing-masing partai. Dia juga menyebut bahwa semua partai berhak bergabung ke koalisi yang membuat mereka nyaman. Lebih lanjut, Jazuli juga mengatakan PKS saat ini fokus mengawal gugatan sengketa Pilpres 2024 di MK. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Viral News bersama saya Sandi Yuanita. Ketua Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyindir koalisi lama dan menyebut hancur lebur jika masih bersama. Pernyataan AHY ini langsung disentil balik oleh koalisi lama tersebut, di mana yang berada di koalisi perubahan bahkan petinggi Nasdem juga terang-terangan untuk memuji Anies. Diketahui saudara awalnya koalisi perubahan ini mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden atau capres di Pilpres 2024 yang terdiri dari Nasdem, PKS, dan juga Demokrat. Selanjutnya, Demokrat hengkang dari koalisi perubahan setelah Anies mengumumkan Muhaimin Iskandar alias Caimin
resmi menjadi cawapresnya di Pilpres 2024. Setelah Demokrat keluar, Koalisi Perubahan masih terdiri dari 3 partai, yakni Nasdem, PKS, dan PKB. Sindiran AHY terhadap koalisi lama ini disampaikan dalam silaturahmi dan buka bersama Partai Demokrat di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Sabtu 23 Maret 2024 lalu. Dalam kesempatan tersebut, AHY mengaku bersyukur dan mendapatkan banyak hikmah setelah bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Subianto, pemenang Pilpres 2024. Menurutnya, Koalisi Perubahan tidak solid karena sejak hasil pemilu belum diumumkan secara resmi, sudah terdapat manuver politik dari partai. Itu sebuah hal yang juga tidak mudah. Setelah 9 tahun lebih kita berada di luar pemerintahan, kita sebagai oposisi, kemudian kita masuk ke sebuah situasi yang kembali tidak mudah. Di waktu-waktu yang sudah sangat kritis, injury time. Kalau mobil kecepatan tinggi tiba-tiba berhenti atau belok kanan atau kiri tanpa ada set, itu juga tidak mudah. Bisa banyak yang celaka. Celaka itu banyak korbannya. Tapi kita juga kembali tidak mengutuk akhir sejarah itu. Kita tidak menyalahkan Tuhan. Justru kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih ya Allah telah menyelamatkan kami semua dari sesuatu yang jauh lebih buruk. Bisa saja hari ini di tempat ini mungkin suasana kita kelabu betul, duka betul, betul. Tapi tadi saya bisa cerita ada kabar gembira, ada kabar kurang gembira. Tapi bisa dibayangkan kita bisa sangat terpuruk. Bahkan mengatakan goodbye pada Senayan bisa terjadi. Saya akan jelaskan mengapa. Pengamat politik yang juga Direktur Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti menyoroti sikap Nasdem yang seakan mulai PDKT dengan kubu pemenang Pilpres 2024. Diketahui, hari ini Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh menjamu kedatangan Prabowo Subianto dan elit Partai Gerindra. Menurut Ray, seharusnya Nasdem menjadi parpol yang terdepan untuk menyatakan sikap sebagai oposisi di pemerintahan ke depan. Pasalnya, Nasdem di pemilu 2024 selalu membawa jargon perubahan sebagai antitesa dari pemerintahan saat ini. Dalam pertemuannya dengan Prabowo, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh merespons soal adanya pengakuan dari Capres pemenang Pilpres 2024 Prabowo Subianto yang menawari gabung ke pemerintahan. Kata Paloh, kondisi itu belum bisa dipastikan saat ini. Dirinya juga menyebut, kalau dipersentasekan posisinya ada di angka 50-50%. Saat ditanyakan ada atau tidaknya kemungkinan itu jika nantinya pelantikan dilakukan, Paloh menyebut masih akan melihat perkembangan ke depan. Kata Paloh pertemuan itu hanyalah bentuk silaturahmi persahabatan. Saya kira kita harus berpandangan bahwa pertandingan itu baik, persaingan itu bagus. Kompetisi itu kita butuhkan. Rakyat perlu pilihan. Kompetisi, persaingan, pertandingan. Kemudian itu memunculkan kerelawanan sehingga secara kos politik saatnya kita kerjasama. Saatnya kita bahu membahu untuk bangun bangsa kita. Itu saya kira yang paling penting. Intinya adalah saya sangat berterima kasih, saya sangat menghargai sikap Nasdem setelah pertandingan kita bersaing, ya, tapi kita tetap bersahabat, kita tetap satu keluarga, kita tetap cinta tanah air, dan sesudah persaingan, sesudah pertandingan kita bersatu untuk membangun bangsa Indonesia. Oke. Pak Prabowo nawarin ke Pak Surya nggak sih Pak untuk Pak Surya? Saya selalu menawar, saya selalu mengajak. Ya. Koordinator juru bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra menyatakan sudah tepat pihaknya beralih koalisi untuk mendukung calon presiden, Kapres, pemenang pemilihan presiden, Pilpres, 2024 Prabowo Subianto.
Baginya, pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, yang menyebutkan berada di koalisi lama bakal hancur lebur sudah benar. Jadi sudah tepatlah kalau Mas AHY menyampaikan kalau kita masih di tempat yang lama, kita akan hancur lebur, kita akan gagal, kalah di Pilpres. Mohon maaf, kalau kita kalah di Pilpres apa yang mau diperjuangkan, ujar Herzaki pada Kompas.com, Senin, 25 Maret 2024. Ia menyebutkan, selama 19 tahun berdiri, Demokrat telah mengambil pelajaran bahwa berada di luar pemerintahan tak memiliki cukup langkah efektif untuk membantu aspirasi masyarakat. Menurut Herzaki, partai politik, parpol, bakal kesulitan mendorong harapan dari konstituennya jika tak memenangkan Pilpres. Tapi, situasi berbeda jika Demokrat berada di dalam pemerintahan. Herzaki mengklaim, pihaknya memiliki cukup kekuatan untuk mendorong aspirasi masyarakat segera dieksekusi dalam kebijakan. Sebelumnya, dalam acara silaturahmi dan buka bersama kader Demokrat di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, Sabtu, 23 Maret 2024, AHY meminta para kadernya untuk bersyukur menerima hasil pemilu 2024. Meskipun, ia mengaku tak puas dengan hasil pemilihan legislatif, Pileg, tapi Demokrat bisa membantu pemenangan Prabowo. Sementara, jika berada di koalisi lama, AHY memandang Demokrat bisa hancur lebur pada pemilu 2024. Diketahui Demokrat sempat menjadi bagian dari koalisi perubahan bersama Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera, PKS. Tapi, pada awal September 2023, Demokrat angkat kaki setelah Anies Baswedan dan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh membangun kesepakatan dengan Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, untuk mencalonkan Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden, Cawapres. Jalan terbaik yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Banyak sekali hikmahnya. Sekali lagi kita bayangkan, coba kita masih di tempat yang lama. Hancur lebur, betul? Kita tahu, belum selesai semua sudah kesana kemari. Kalau kita di sana kemarin, ya kita ditinggalkan sendiri. Yang lain sudah kemari. Karena kita tidak mudah menyatakan begitu-begitu. Betul kan? Alhamdulillah Tuhan dengan caranya menuntun kita bersama Bapak Prabowo. Dan kita berada dalam kemenangan. Artinya kita mungkin merasa kecewa dengan perolehan kursi kita di dalam Pileg. Tapi kita menang dalam upaya kembali ke pemerintahan nasional dan ikut berkontribusi untuk memperjuangkan harapan rakyat. We may lose the battle, but we win the war. Kita mungkin saja kalah dalam pertempuran Pileg, tapi kita menang besar dalam perang Pilpres. Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, PKS, DPR Jazuli Juwaini menganggap wajar jika Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, kini senang bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, KIM, yang mendukung Prabowo Subianto. Sebab, saat ini Prabowo menang pemilihan presiden, Pilpres, 2024 sebagaimana ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, KPU, RI. Hal itu dikatakan Jazuli merespons pertanyaan soal AHY yang mengatakan Demokrat hancur lebur jika masih di koalisi yang lama. Koalisi yang dimaksud adalah koalisi perubahan pengusung Anies Baswedan. Jazuli lantas mengatakan, pilihan koalisi di pemilu adalah hak masing-masing partai. Dia menyebut bahwa semua partai berhak bergabung ke koalisi yang membuat mereka nyaman. Lebih lanjut, Jazuli mengatakan, PKS saat ini fokus mengawal gugatan sengketa Pilpres 2024 di MK. Sebelumnya, AHY mengaku bersyukur Partai Demokrat bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju yang mendukung calon presiden, Capres, pemenang pemilihan presiden, Pilpres 2024, Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan AHY dalam acara silaturahmi dan buka bersama Partai Demokrat di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Sabtu, 23 Maret 2024. Dia pun menyinggung bahwa koalisi sebelumnya tidak solid karena sebelum hasil pemilu resmi dibacakan sudah melakukan manuver politik. Jalan terbaik yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Banyak sekali hikmahnya. Sekali lagi kita bayangkan, coba kita masih di tempat yang lama. Hancur lebur, betul? Kita tahu, belum selesai semua sudah kesana kemari. Kalau kita di sana kemarin, ya kita ditinggalkan sendiri. Yang lain sudah kemari. Karena kita tidak mudah menyatakan
begitu-begitu. Betul kan? Alhamdulillah Tuhan dengan caranya menuntun kita bersama Bapak Prabowo dan kita berada dalam kemenangan. Artinya kita mungkin merasa kecewa dengan perolehan kursi kita di dalam pileg, tapi kita menang dalam upaya kembali ke pemerintahan nasional dan ikut berkontribusi untuk memperjuangkan harapan rakyat. We may lose the battle, but we win the war. Kita mungkin saja kalah dalam pertempuran pileg, tapi kita menang besar dalam perang pileg. Sentilan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, langsung dibalas petinggi Nasdem, Ahmad Ali. AHY sempat menyinggung kondisi Demokrat bakal hancur lebur bila masih berada di koalisi perubahan pada Pilpres 2024. Tak hanya itu, Menteri ATR BPN itu juga mengungkapkan kondisi koalisi perubahan saat ini mulai tidak solid karena anggotanya mulai melakukan manuver. Sementara itu, Waketum Nasdem Ahmad Ali menyindir AHY dengan menyebut koalisi perubahan buka bertujuan untuk mencari kursi menteri. Awalnya, AHY mengaku bersyukur partai berlambang bintang Mercy itu akhirnya bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, KIM, pada Pilpres 2024. Ia mengungkapkan Demokrat bakal hancur lebur bila masih di koalisi terdahulu, di mana Demokrat awalnya masuk dalam koalisi perubahan yang mengusung Anies Baswedan. Sedangkan Koalisi Indonesia Maju mengusung Prabowo Gibran yang mendukung Anies Baswedan. Selain itu, AHY juga melihat kondisi koalisi perubahan saat ini mulai tidak solid. Putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, itu kemudian meminta para kadernya mengambil hikmah karena akhirnya Demokrat menjadi bagian dari KIM. Meskipun hasil pemilihan legislatif, Pileg, 2024 tak sesuai dengan keinginan para kader Demokrat. Namun, ia meminta para kader Demokrat tak jumawa. Baginya apapun hasil yang diterima mesti disyukuri, meskipun evaluasi bakal tetap dilakukan. Sementara itu, Waketum Nasdem Ahmad Ali menyebut koalisi perubahan bukan untuk mencari kursi menteri. Pernyataan itu disampaikan Ali untuk merespons pernyataan AHY yang menyebut partainya bakal hancur lebur jika saja tidak keluar dari koalisi perubahan. Adapun Demokrat sebelumnya tergabung dalam koalisi perubahan bersama Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera, PKS. Tetapi, mereka hengkang setelah Anies Baswedan memilih Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden, Cawapres. Kalau tujuannya cari kursi menteri ya bukan di perubahan, ujar Ali dikutip dari Kompas.com, Minggu, 24 Maret 2024. Ali mengatakan, orientasi koalisi perubahan berbeda dengan Partai Demokrat. Jalan terbaik yang diberikan Allah SWT kepada kita semua. Banyak sekali hikmahnya. Sekali lagi kita bayangkan, coba kita masih di tempat yang lama. Hancur lebur, betul? Kita tahu, belum selesai semua sudah ke sana kemari. Kalau kita di sana kemarin, ya kita ditinggalkan sendiri. Yang lain sudah kemari. Karena kita tidak mudah menyatakan begitu-begitu. Betul kan? Alhamdulillah Tuhan dengan caranya menuntun kita bersama Bapak Prabowo dan kita berada dalam kemenangan. Artinya kita mungkin merasa kecewa dengan perolehan kursi kita di dalam pileg, tapi kita menang dalam upaya kembali ke pemerintahan nasional dan ikut berkontribusi untuk memperjuangkan harapan rakyat. We may lose the battle, but we win the war. Kita mungkin saja kalah dalam pertempuran pileg, tapi kita menang besar dalam perang pilpres. Partai Nasdem menyoroti sikap Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono usai bergabung dengan kubu Prabowo. Menurut Waketum Nasdem Ahmad Ali, AHY hanya ingin mengincar kursi menteri di dalam pemerintahan. Menurut Ali, koalisi perubahan yang mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar bukanlah tempat untuk mencari jabatan, melainkan untuk membawa perubahan lebih baik untuk Indonesia. Demokrat yang hengkang dari koalisi perubahan pada September lalu dikarenakan merasa dikhianati, lalu bergabung ke koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Gibran. Namun, keputusan Demokrat yang menyeberang ke koalisi perubahan tersebut dinilai inkonsisten.
Menurut Ahmad Ali, jika AHY hanya ingin mencari kursi menteri, memang seharusnya tidak berada di koalisi perubahan. Berjarak lebih kurang 5 bulan setelah bergabung Koalisi Indonesia Maju, AHY kemudian dilantik menjadi Menteri ATR, Kepala BPN pada 21 Februari lalu. Ahmad Ali menyebut pihaknya akan tetap konsisten mengusung perubahan apapun yang akan terjadi bersama partai-partai yang tergabung dalam koalisi perubahan, yakni PKB dan PKS. Ia menegaskan saat ini orientasi koalisi perubahan berbeda dengan Partai Demokrat. Mencermati pernyataan AHY yang menyebut partainya akan hancur lebur jika masih dalam koalisi lama, Ahmad Ali pun menilai bahwa kepentingan Partai Demokrat saat ini adalah bergabung ke pemerintahan. Menurut dia, koalisi perubahan memiliki tujuan mengajak masyarakat membangun gagasan dalam Indonesia. Meskipun Anies dan Muhaimin tidak memenangkan Pilpres 2024, koalisi perubahan merasa berhasil secara politik. Selain dari Nasdem, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS DPR Jazuli Juwaini menganggap wajar jika AHY kini senang bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju yang mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Sebab saat ini Prabowo diketahui menang di Pilpres 2024 sebagaimana ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Hal itu disampaikan oleh Jazuli saat dimintai konfirmasi pada Minggu 24 Maret 2024 lalu. Jazuli lantas mengatakan pilihan koalisi di pemilu adalah hak masing-masing partai. Dia juga menyebut bahwa semua partai berhak bergabung ke koalisi yang membuat mereka nyaman. Lebih lanjut, Jazuli juga mengatakan PKS saat ini fokus mengawali gugatan sengketa Pilpres 2024 di MK. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Viral News bersama saya Sandi Yuwanita. Ketua Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyindir koalisi lama dan menyebut hancur lebur jika masih bersama. Pernyataan AHY ini langsung disentil balik oleh koalisi lama tersebut, di mana yang berada di koalisi perubahan bahkan petinggi Nasdem juga terang-terangan untuk memuji Anies. Diketahui saudara awalnya koalisi perubahan ini mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden atau capres di Pilpres 2024 yang terdiri dari Nasdem, PKS, dan juga Demokrat. Selanjutnya, Demokrat hengkang dari koalisi perubahan setelah Anies mengumumkan Muhaimin Iskandar alias Caimin resmi menjadi cawapresnya di Pilpres 2024. Setelah Demokrat keluar, koalisi perubahan masih terdiri dari 3 partai, yakni Nasdem, PKS, dan PKB. Sindiran AHY terhadap koalisi lama ini disampaikan dalam silaturahmi dan buka bersama Partai Demokrat di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Sabtu 23 Maret 2024 lalu. Dalam kesempatan tersebut, AHY mengaku bersyukur dan mendapatkan banyak hikmah setelah bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Subianto, pemenang Pilpres 2024. Menurutnya, koalisi perubahan tidak solid karena sejak hasil pemilu belum diumumkan secara resmi, sudah terdapat manuver politik dari partai. Itu sebuah hal yang juga tidak mudah. Setelah 9 tahun lebih kita berada di luar pemerintahan, kita sebagai oposisi, kemudian kita masuk ke sebuah situasi yang kembali tidak mudah. Di waktu-waktu yang sudah sangat kritis, injury time. Kalau mobil kecepatan tinggi tiba-tiba berhenti atau belok kanan atau kiri tanpa ada set, itu juga tidak mudah. Bisa banyak yang celaka. Celaka itu banyak korbannya. Tapi kita juga kembali tidak mengutuk akhir sejarah itu. Kita tidak menyalahkan Tuhan. Justru kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih ya Allah telah menyelamatkan kami semua dari sesuatu yang jauh lebih buruk. Bisa saja hari ini di tempat ini mungkin suasana kita kelabu betul, duka betul, betul. Tapi tadi saya bisa cerita ada kabar gembira, ada kabar kurang gembira. Tapi bisa dibayangkan kita bisa sangat terpuruk. Bahkan mengatakan goodbye pada Senayan bisa terjadi. Saya akan jelaskan kenapa.
Pengamat politik yang juga Direktur Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti menyoroti sikap Nasdem yang seakan mulai PDKT dengan kubu pemenang Pilpres 2024. Diketahui, hari ini Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh menjamu kedatangan Prabowo Subianto dan elit Partai Gerindra. Menurut Ray, seharusnya Nasdem menjadi parpol yang terdepan untuk menyatakan sikap sebagai oposisi di pemerintahan ke depan. Pasalnya, Nasdem di pemilu 2024 selalu membawa jargon perubahan sebagai antitesa dari pemerintahan saat ini. Dalam pertemuannya dengan Prabowo, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh merespons soal adanya pengakuan dari Capres pemenang Pilpres 2024 Prabowo Subianto yang menawari gabung ke pemerintahan. Kata Paloh, kondisi itu belum bisa dipastikan saat ini. Dirinya juga menyebut, kalau dipersentasekan posisinya ada di angka 50-50%. Saat ditanyakan ada atau tidaknya kemungkinan itu jika nantinya pelantikan dilakukan, Paloh menyebut masih akan melihat perkembangan ke depan. Kata Paloh pertemuan itu hanyalah bentuk silaturahmi persahabatan. Saya kira kita harus berpandangan bahwa pertandingan itu baik, persaingan itu bagus, kompetisi itu kita butuhkan, rakyat perlu pilihan, kompetisi, persaingan, pertandingan. Kemudian itu memunculkan kerelawanan sehingga secara kos politik saatnya kita kerjasama, saatnya kita bahu membahu untuk bangun bangsa kita. Itu saya kira yang paling penting. Intinya adalah saya sangat berterima kasih, saya sangat menghargai sikap Nasdem setelah pertandingan. Kita bersaing, ya, tapi kita tetap bersahabat, kita tetap satu keluarga, kita tetap cinta tanah air. Dan sesudah persaingan, sesudah pertandingan, kita bersatu untuk membangun bangsa Indonesia. Oke. Pak Prabowo nawarin ke Pak Surya nggak sih Pak untuk Pak Surya? Saya selalu menawari. Saya selalu mengajak. Ya. Koordinator juru bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra menyatakan sudah tepat pihaknya beralih koalisi untuk mendukung calon presiden, Kapres, pemenang pemilihan presiden, Pilpres, 2024 Prabowo Subianto. Baginya, pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, yang menyebutkan berada di koalisi lama bakal hancur lebur sudah benar. Jadi sudah tepatlah kalau Mas AHY menyampaikan kalau kita masih di tempat yang lama, kita akan hancur lebur, kita akan gagal, kalah di Pilpres. Mohon maaf, kalau kita kalah di Pilpres apa yang mau diperjuangkan, ujar Herzaki pada Kompas.com, Senin, 25 Maret 2024. Ia menyebutkan, selama 19 tahun berdiri, Demokrat telah mengambil pelajaran bahwa berada di luar pemerintahan tak memiliki cukup langkah efektif untuk membantu aspirasi masyarakat. Menurut Herzaki, partai politik, parpol, bakal kesulitan mendorong harapan dari konstituennya jika tak memenangkan Pilpres. Tapi, situasi berbeda jika Demokrat berada di dalam pemerintahan. Herzaki mengklaim, pihaknya memiliki cukup kekuatan untuk mendorong aspirasi masyarakat segera dieksekusi dalam kebijakan. Sebelumnya, dalam acara silaturahmi dan buka bersama kader Demokrat di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, Sabtu, 23 Maret 2024, AHY meminta para kadernya untuk bersyukur menerima hasil pemilu 2024. Meskipun, ia mengaku tak puas dengan hasil pemilihan legislatif, Pileg, tapi Demokrat bisa membantu pemenangan Prabowo. Sementara, jika berada di koalisi lama, AHY memandang Demokrat bisa hancur lebur pada pemilu 2024. Diketahui Demokrat sempat menjadi bagian dari koalisi perubahan bersama Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera, PKS. Tapi, pada awal September 2023, Demokrat angkat kaki setelah Anies Baswedan dan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh membangun kesepakatan dengan Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, untuk mencalonkan Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden, Cawapres. Jalan terbaik yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Banyak sekali hikmahnya. Sekali lagi kita bayangkan, coba kita masih di tempat yang lama, hancur lebur, betul? Kita tahu belum selesai semua sudah kesana kemari.
Kalau kita di sana kemarin, ya kita ditinggalkan sendiri. Yang lain sudah kemari. Karena kita tidak mudah menyatakan begitu-begitu. Betul kan? Alhamdulillah Tuhan dengan caranya menuntun kita bersama Bapak Prabowo. Dan kita berada dalam kemenangan. Artinya kita mungkin merasa kecewa dengan perolehan kursi kita di dalam pileg. Tapi kita menang dalam upaya kembali ke pemerintahan nasional dan ikut berkontribusi untuk memperjuangkan harapan rakyat. We may lose the battle, but we win the war. Kita mungkin saja kalah dalam pertempuran pileg, tapi kita menang besar dalam perang pilpres. Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, PKS, DPR Jazuli Juwaini menganggap wajar jika Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, kini senang bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, KIM, yang mendukung Prabowo Subianto. Sebab, saat ini Prabowo menang pemilihan presiden, Pilpres, 2024 sebagaimana ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, KPU, RI. Hal itu dikatakan Jazuli merespons pertanyaan soal AHY yang mengatakan Demokrat hancur lebur jika masih di koalisi yang lama. Koalisi yang dimaksud adalah Koalisi Perubahan pengusung Anies Baswedan. Jazuli lantas mengatakan, pilihan koalisi di pemilu adalah hak masing-masing partai. Dia menyebut bahwa semua partai berhak bergabung ke koalisi yang membuat mereka nyaman. Lebih lanjut, Jazuli mengatakan, PKS saat ini fokus mengawal gugatan sengketa Pilpres 2024 di MK. Sebelumnya, AHY mengaku bersyukur Partai Demokrat bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju yang mendukung calon presiden, Kapres, pemenang pemilihan presiden, Pilpres 2024, Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan AHY dalam acara silaturahmi dan buka bersama Partai Demokrat di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Sabtu, 23 Maret 2024. Dia pun menyinggung bahwa koalisi sebelumnya tidak solid karena sebelum hasil pemilu resmi dibacakan sudah melakukan manuver politik. Jalan terbaik yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Banyak sekali hikmahnya. Sekali lagi kita bayangkan, coba kita masih di tempat yang lama. Hancur lebur, betul? Kita tahu belum selesai semua sudah kesana kemari. Kalau kita di sana kemarin, ya kita ditinggalkan sendiri. Yang lain sudah kemari. Karena kita tidak mudah menyatakan begitu-begitu. Betul kan? Alhamdulillah Tuhan dengan caranya menuntun kita bersama Bapak Prabowo. Dan kita berada dalam kemenangan. Artinya kita mungkin merasa kecewa dengan perolehan kursi kita di dalam pileg. Tapi kita menang dalam upaya kembali ke pemerintahan nasional dan ikut berkontribusi untuk memperjuangkan harapan rakyat. We may lose the battle, but we win the war. Kita mungkin saja kalah dalam pertempuran pileg, tapi kita menang besar dalam perang pilpres. Sentilan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, langsung dibalas petinggi Nasdem, Ahmad Ali. AHY sempat menyinggung kondisi Demokrat bakal hancur lebur bila masih berada di Koalisi Perubahan pada Pilpres 2024. Tak hanya itu, Menteri ATR BPN itu juga mengungkapkan kondisi Koalisi Perubahan saat ini mulai tidak solid karena anggotanya mulai melakukan manuver. Sementara itu, Waketum Nasdem Ahmad Ali menyindir AHY dengan menyebut Koalisi Perubahan buka bertujuan untuk mencari kursi menteri. Awalnya, AHY mengaku bersyukur partai berlambang bintang Mercy itu akhirnya bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, KIM, pada Pilpres 2024. Ia mengungkapkan Demokrat bakal hancur lebur bila masih di koalisi terdahulu. Di mana, Demokrat awalnya masuk dalam Koalisi Perubahan yang mengusung Anies Baswedan. Sedangkan Koalisi Indonesia Maju mengusung Prabowo Gibran yang mendukung Anies Baswedan. Selain itu, AHY juga melihat kondisi Koalisi Perubahan saat ini mulai tidak solid. Putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, itu kemudian meminta para kadernya mengambil hikmah karena akhirnya Demokrat menjadi bagian dari KIM. Meskipun hasil pemilihan legislatif, Pileg, 2024 tak sesuai dengan keinginan para kader Demokrat. Namun, ia meminta para kader Demokrat tak jumawa. Baginya apapun hasil yang diterima mesti disyukuri,
meskipun evaluasi bakal tetap dilakukan. Sementara itu, Waketum Nasdem Ahmad Ali menyebut koalisi perubahan bukan untuk mencari kursi menteri. Pernyataan itu disampaikan Ali untuk merespons pernyataan AHY yang menyebut partainya bakal hancur lebur jika saja tidak keluar dari koalisi perubahan. Adapun Demokrat sebelumnya tergabung dalam koalisi perubahan bersama Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera, PKS. Tetapi, mereka hengkang setelah Anies Baswedan memilih Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden, Cawapres. Kalau tujuannya cari kursi menteri ya bukan di perubahan, ujar Ali dikutip dari Kompas.com, Minggu, 24 Maret 2024. Ali mengatakan, orientasi koalisi perubahan berbeda dengan Partai Demokrat. Jalan terbaik yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Banyak sekali hikmahnya. Sekali lagi kita bayangkan, coba kita masih di tempat yang lama. Hancur lebur, betul? Kita tahu, belum selesai semua sudah ke sana kemari. Kalau kita di sana kemarin, ya kita ditinggalkan sendiri. Yang lain sudah kemari. Karena kita tidak mudah menyatakan begitu-begitu. Betul kan? Alhamdulillah Tuhan dengan caranya menuntun kita bersama Bapak Prabowo. Dan kita berada dalam kemenangan. Artinya kita mungkin merasa kecewa dengan perolehan kursi kita di dalam pileg. Tapi kita menang dalam upaya kembali ke pemerintahan nasional dan ikut berkontribusi untuk memperjuangkan harapan rakyat. We may lose the battle, but we win the war. Kita mungkin saja kalah dalam pertempuran pileg, tapi kita menang besar dalam perang pilpres. Partai Nasdem menyoroti sikap Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono usai bergabung dengan kubu Prabowo. Menurut Waketum Nasdem Ahmad Ali, AHY hanya ingin mengincar kursi menteri di dalam pemerintahan. Menurut Ali, koalisi perubahan yang mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar bukanlah tempat untuk mencari jabatan, melainkan untuk membawa perubahan lebih baik untuk Indonesia. Demokrat yang hengkang dari koalisi perubahan pada September lalu dikarenakan merasa dikhianati, lalu bergabung ke koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Gibran. Namun, keputusan Demokrat yang menyeberang ke koalisi perubahan tersebut dinilai inkonsisten. Menurut Ahmad Ali, jika AHY hanya ingin mencari kursi menteri, memang seharusnya tidak berada di koalisi perubahan. Berjarak lebih kurang 5 bulan setelah bergabung koalisi Indonesia Maju, AHY kemudian dilantik menjadi Menteri ATR, Kepala BPN pada 21 Februari lalu. Ahmad Ali menyebut pihaknya akan tetap konsisten mengusung perubahan apapun yang akan terjadi bersama partai-partai yang tergabung dalam koalisi perubahan, yakni PKB dan PKS. Ia menegaskan saat ini orientasi koalisi perubahan berbeda dengan Partai Demokrat. Mencermati pernyataan AHY yang menyebut partainya akan hancur lebur jika masih dalam koalisi lama, Ahmad Ali pun menilai bahwa kepentingan Partai Demokrat saat ini adalah bergabung ke pemerintahan. Menurut dia, koalisi perubahan memiliki tujuan mengajak masyarakat membangun gagasan dalam Indonesia. Meskipun Anies dan Muhaimin tidak memenangkan Pilpres 2024, koalisi perubahan merasa berhasil secara politik. Selain dari Nasdem, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS DPR Jazuli Juwaini menganggap wajar jika AHY kini senang bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju yang mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Sebab saat ini Prabowo diketahui menang di Pilpres 2024 sebagaimana ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Hal itu disampaikan oleh Jazuli saat dimintai konfirmasi pada Minggu 24 Maret 2024 lalu. Jazuli lantas mengatakan pilihan koalisi di pemilu adalah hak masing-masing partai. Dia juga menyebut bahwa semua partai berhak bergabung ke koalisi yang membuat mereka nyaman. Lebih lanjut, Jazuli juga mengatakan PKS saat ini fokus mengawali gugatan sengketa Pilpres 2024 di MK. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live viral news bersama saya Sandi Yuwanita. Ketua Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyindir koalisi lama dan menyebut hancur lebur jika masih bersama.
Pernyataan AHY ini langsung disentil balik oleh koalisi lama tersebut, di mana yang berada di koalisi perubahan bahkan petinggi Nasdem juga terang-terangan untuk memuji Anies. Diketahui saudara, awalnya koalisi perubahan ini mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden atau capres di Pilpres 2024 yang terdiri dari Nasdem, PKS, dan juga Demokrat. Selanjutnya, Demokrat hengkang dari koalisi perubahan setelah Anies mengumumkan Muhaimin Iskandar alias Caimin resmi menjadi cawapresnya di Pilpres 2024. Setelah Demokrat keluar, koalisi perubahan masih terdiri dari 3 partai, yakni Nasdem, PKS, dan PKB. Sindiran AHY terhadap koalisi lama ini disampaikan dalam silaturahmi dan buka bersama Partai Demokrat di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Sabtu 23 Maret 2024 lalu. Dalam kesempatan tersebut, AHY mengaku bersyukur dan mendapatkan banyak hikmah setelah bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Subianto, pemenang Pilpres 2024. Menurutnya, koalisi perubahan tidak solid karena sejak hasil pemilu belum diumumkan secara resmi, sudah terdapat manuver politik dari partai. Itu sebuah hal yang juga tidak mudah. Setelah 9 tahun lebih kita berada di luar pemerintahan, kita sebagai oposisi, kemudian kita masuk ke sebuah situasi yang kembali tidak mudah. Di waktu-waktu yang sudah sangat kritis, injury time. Kalau mobil kecepatan tinggi tiba-tiba berhenti atau belok kanan atau kiri tanpa ada set, itu juga tidak mudah. Bisa banyak yang celaka. Celaka itu banyak korbannya. Tapi kita juga kembali tidak mengutuk akhir sejarah itu. Kita tidak menyalahkan Tuhan. Justru kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih ya Allah telah menyelamatkan kami semua dari sesuatu yang jauh lebih buruk. Bisa saja hari ini di tempat ini mungkin suasana kita kelabu betul, duka betul. Betul. Tapi tadi saya bisa cerita, ada kabar gembira, ada kabar kurang gembira. Tapi bisa dibayangkan kita bisa sangat terpuruk. Bahkan mengatakan goodbye pada Senayan bisa terjadi. Saya akan jelaskan mengapa. Pengamat politik yang juga Direktur Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti menyoroti sikap Nasdem yang seakan mulai PDKT dengan kubu pemenang Pilpres 2024. Diketahui, hari ini Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh menjamu kedatangan Prabowo Subianto dan elit Partai Gerindra. Menurut Ray, seharusnya Nasdem menjadi parpol yang terdepan untuk menyatakan sikap sebagai oposisi di pemerintahan ke depan. Pasalnya, Nasdem di pemilu 2024 selalu membawa jargon perubahan sebagai antitesa dari pemerintahan saat ini. Dalam pertemuannya dengan Prabowo, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh merespons soal adanya pengakuan dari capres pemenang Pilpres 2024 Prabowo Subianto yang menawari gabung ke pemerintahan. Kata Paloh, kondisi itu belum bisa dipastikan saat ini. Dirinya juga menyebut, kalau dipersentasekan posisinya ada di angka 50-50%. Saat ditanyakan ada atau tidaknya kemungkinan itu jika nantinya pelantikan dilakukan, Paloh menyebut masih akan melihat perkembangan ke depan. Kata Paloh pertemuan itu hanyalah bentuk silaturahmi persahabatan. Saya kira kita harus berpandangan bahwa pertandingan itu baik, persaingan itu bagus, kompetisi itu kita butuhkan, rakyat perlu pilihan, kompetisi, persaingan, pertandingan. Kemudian itu memunculkan kerelawanan sehingga secara kos politik saatnya kita kerjasama, saatnya kita bahu membahu untuk bangun bangsa kita. Itu saya kira yang paling penting. Intinya adalah saya sangat berterima kasih, saya sangat menghargai sikap Nasdem setelah pertandingan kita bersaing. Tapi kita tetap bersahabat, kita tetap satu keluarga, kita tetap cinta tanah air. Dan sesudah persaingan, sesudah pertandingan,
kita bersatu untuk membangun bangsa Indonesia. Oke. Pak Prabowo nawarin ke Pak Surya nggak sih Pak untuk Pak Surya? Saya selalu menawari. Saya selalu mengajak. Ya. Koordinator juru bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra menyatakan sudah tepat pihaknya beralih koalisi untuk mendukung calon presiden, Kapres, pemenang pemilihan presiden, Pilpres, 2024 Prabowo Subianto. Baginya, pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, yang menyebutkan berada di koalisi lama bakal hancur lebur sudah benar. Jadi sudah tepatlah kalau Mas AHY menyampaikan kalau kita masih di tempat yang lama, kita akan hancur lebur, kita akan gagal, kalah di Pilpres. Mohon maaf, kalau kita kalah di Pilpres apa yang mau diperjuangkan, ujar Herzaki pada Kompas.com, Senin, 25 Maret 2024. Ia menyebutkan, selama 19 tahun berdiri, Demokrat telah mengambil pelajaran bahwa berada di luar pemerintahan tak memiliki cukup langkah efektif untuk membantu aspirasi masyarakat. Menurut Herzaki, partai politik, parpol, bakal kesulitan mendorong harapan dari konstituennya jika tak memenangkan Pilpres. Tapi, situasi berbeda jika Demokrat berada di dalam pemerintahan. Herzaki mengklaim, pihaknya memiliki cukup kekuatan untuk mendorong aspirasi masyarakat segera dieksekusi dalam kebijakan. Sebelumnya, dalam acara silaturahmi dan buka bersama kader Demokrat di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, Sabtu, 23 Maret 2024, AHY meminta para kadernya untuk bersyukur menerima hasil pemilu 2024. Meskipun, ia mengaku tak puas dengan hasil pemilihan legislatif, Pileg, tapi Demokrat bisa membantu pemenangan Prabowo. Sementara, jika berada di koalisi lama, AHY memandang Demokrat bisa hancur lebur pada pemilu 2024. Diketahui Demokrat sempat menjadi bagian dari koalisi perubahan bersama Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera, PKS. Tapi, pada awal September 2023, Demokrat angkat kaki setelah Anies Baswedan dan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh membangun kesepakatan dengan Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, untuk mencalonkan Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden, Cawapres. Jalan terbaik yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Banyak sekali hikmahnya. Sekali lagi kita bayangkan, coba kita masih di tempat yang lama. Hancur lebur, betul? Kita tahu, belum selesai semua sudah kesana kemari. Kalau kita di sana kemarin, ya kita ditinggalkan sendiri. Yang lain sudah kemari. Karena kita tidak mudah menyatakan begitu-begitu. Betul kan? Alhamdulillah Tuhan dengan caranya menuntun kita bersama Bapak Prabowo. Dan kita berada dalam kemenangan. Artinya kita mungkin merasa kecewa dengan perolehan kursi kita di dalam Pileg. Tapi kita menang dalam upaya kembali ke pemerintahan nasional dan ikut berkontribusi untuk memperjuangkan harapan rakyat. We may lose the battle, but we win the war. Kita mungkin saja kalah dalam pertempuran Pileg, tapi kita menang besar dalam perang Pilpres. Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, PKS, DPR Jazuli Juwaini menganggap wajar jika Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, kini senang bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, KIM, yang mendukung Prabowo Subianto. Sebab, saat ini Prabowo menang pemilihan presiden, Pilpres, 2024 sebagaimana ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, KPU, RI. Hal itu dikatakan Jazuli merespons pertanyaan soal AHY yang mengatakan Demokrat hancur lebur jika masih di koalisi yang lama. Koalisi yang dimaksud adalah koalisi perubahan pengusung Anies Baswedan. Jazuli lantas mengatakan, pilihan koalisi di pemilu adalah hak masing-masing partai. Dia menyebut bahwa semua partai berhak bergabung ke koalisi yang membuat mereka nyaman. Lebih lanjut, Jazuli mengatakan, PKS saat ini fokus mengawal gugatan sengketa Pilpres 2024 di MK. Sebelumnya, AHY mengaku bersyukur Partai Demokrat bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju yang mendukung calon presiden, Kapres, pemenang pemilihan presiden, Pilpres, 2024, Prabowo Subianto.
Hal itu disampaikan AHY dalam acara silaturahmi dan buka bersama Partai Demokrat di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Sabtu, 23 Maret 2024. Dia pun menyinggung bahwa koalisi sebelumnya tidak solid karena sebelum hasil pemilu resmi dibacakan sudah melakukan manuver politik. Jalan terbaik yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Banyak sekali hikmahnya. Sekali lagi kita bayangkan, coba kita masih di tempat yang lama. Hancur lebur, betul? Kita tahu belum selesai, semua sudah ke sana kemari. Kalau kita di sana kemarin, ya kita ditinggalkan sendiri. Yang lain sudah kemari. Karena kita tidak mudah menyatakan begitu-begitu. Betul kan? Alhamdulillah Tuhan dengan caranya menuntun kita bersama Bapak Prabowo. Dan kita berada dalam kemenangan. Artinya kita mungkin merasa kecewa dengan perolehan kursi kita di dalam pileg. Tapi kita menang dalam upaya kembali ke pemerintahan nasional dan ikut berkontribusi untuk memperjuangkan harapan rakyat. We may lose the battle, but we win the war. Kita mungkin saja kalah dalam pertempuran pileg, tapi kita menang besar dalam perang pileg. Sentilan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, langsung dibalas petinggi Nasdem, Ahmad Ali. AHY sempat menyinggung kondisi Demokrat bakal hancur lebur bila masih berada di koalisi perubahan pada Pilpres 2024. Tak hanya itu, Menteri ATR BPN itu juga mengungkapkan kondisi koalisi perubahan saat ini mulai tidak solid karena anggotanya mulai melakukan manuver. Sementara itu, Waketum Nasdem Ahmad Ali menyindir AHY dengan menyebut koalisi perubahan buka bertujuan untuk mencari kursi menteri. Awalnya, AHY mengaku bersyukur partai berlambang bintang Mercy itu akhirnya bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, KIM, pada Pilpres 2024. Ia mengungkapkan Demokrat bakal hancur lebur bila masih di koalisi terdahulu. Di mana, Demokrat awalnya masuk dalam koalisi perubahan yang mengusung Anies Baswedan. Sedangkan Koalisi Indonesia Maju mengusung Prabowo Gibran yang mendukung Anies Baswedan. Selain itu, AHY juga melihat kondisi koalisi perubahan saat ini mulai tidak solid. Putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, itu kemudian meminta para kadernya mengambil hikmah karena akhirnya Demokrat menjadi bagian dari KIM. Meskipun hasil pemilihan legislatif, Pileg, 2024 tak sesuai dengan keinginan para kader Demokrat. Namun, ia meminta para kader Demokrat tak jumawa. Baginya apapun hasil yang diterima mesti disyukuri, meskipun evaluasi bakal tetap dilakukan. Sementara itu, Waketum Nasdem Ahmad Ali menyebut koalisi perubahan bukan untuk mencari kursi menteri. Pernyataan itu disampaikan Ali untuk merespons pernyataan AHY yang menyebut partainya bakal hancur lebur jika saja tidak keluar dari koalisi perubahan. Adapun Demokrat sebelumnya tergabung dalam koalisi perubahan bersama Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera, PKS. Tetapi, mereka hengkang setelah Anies Baswedan memilih Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden, Cawapres. Kalau tujuannya cari kursi menteri ya bukan di perubahan, ujar Ali dikutip dari Kompas.com, Minggu, 24 Maret 2024. Ali mengatakan, orientasi koalisi perubahan berbeda dengan Partai Demokrat. Jalan terbaik yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Banyak sekali hikmahnya. Sekali lagi kita bayangkan, coba kita masih di tempat yang lama. Hancur lebur, betul? Kita tahu belum selesai, semua sudah ke sana kemari. Kalau kita di sana kemarin, ya kita ditinggalkan sendiri. Yang lain sudah kemari. Karena kita tidak mudah menyatakan begitu-begitu. Betul kan? Alhamdulillah Tuhan dengan caranya menuntun kita bersama Bapak Prabowo. Dan kita berada dalam kemenangan. Artinya kita mungkin merasa kecewa dengan perolehan kursi kita di dalam pileg. Tapi kita menang dalam upaya kembali ke pemerintahan nasional dan ikut berkontribusi untuk memperjuangkan harapan rakyat. We may lose the battle, but we win the war. Kita mungkin saja kalah dalam pertempuran pileg, tapi kita menang besar dalam perang pilpres.
Partai Nasdem menyoroti sikap Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono usai bergabung dengan kubu Prabowo. Menurut Waketum Nasdem Ahmad Ali, AHY hanya ingin mengincar kursi menteri di dalam pemerintahan. Menurut Ali, koalisi perubahan yang mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar bukanlah tempat untuk mencari jabatan, melainkan untuk membawa perubahan lebih baik untuk Indonesia. Demokrat yang hengkang dari koalisi perubahan pada September lalu dikarenakan merasa dikhianati, lalu bergabung ke koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Gibran. Namun, keputusan Demokrat yang menyeberang ke koalisi perubahan tersebut dinilai inkonsisten. Menurut Ahmad Ali, jika AHY hanya ingin mencari kursi menteri, memang seharusnya tidak berada di koalisi perubahan. Berjarak lebih kurang 5 bulan setelah bergabung koalisi Indonesia Maju, AHY kemudian dilantik menjadi Menteri ATR, Kepala BPN pada 21 Februari lalu. Ahmad Ali menyebut pihaknya akan tetap konsisten mengusung perubahan apapun yang akan terjadi bersama partai-partai yang tergabung dalam koalisi perubahan, yakni PKB dan PKS. Ia menegaskan saat ini orientasi koalisi perubahan berbeda dengan Partai Demokrat. Mencermati pernyataan AHY yang menyebut partainya akan hancur lebur jika masih dalam koalisi lama, Ahmad Ali pun menilai bahwa kepentingan Partai Demokrat saat ini adalah bergabung ke pemerintahan. Menurut dia, koalisi perubahan memiliki tujuan mengajak masyarakat membangun gagasan dalam Indonesia. Meskipun Anies dan Muhaimin tidak memenangkan Pilpres 2024, koalisi perubahan merasa berhasil secara politik. Selain dari Nasdem, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS DPR Jazuli Juwaini menganggap wajar jika AHY kini senang bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju yang mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Sebab saat ini Prabowo diketahui menang di Pilpres 2024 sebagaimana ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Hal itu disampaikan oleh Jazuli saat dimintai konfirmasi pada Minggu 24 Maret 2024 lalu. Jazuli lantas mengatakan pilihan koalisi di pemilu adalah hak masing-masing partai. Dia juga menyebut bahwa semua partai berhak bergabung ke koalisi yang membuat mereka nyaman. Lebih lanjut, Jazuli juga mengatakan PKS saat ini fokus mengawali gugatan sengketa Pilpres 2024 di MK. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Viral News bersama saya Sandi Yuanita. Ketua Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyindir koalisi lama dan menyebut hancur lebur jika masih bersama. Pernyataan AHY ini langsung disentil balik oleh koalisi lama tersebut, di mana yang berada di koalisi perubahan bahkan petinggi Nasdem juga terang-terangan untuk memuji Anies. Diketahui saudara, awalnya koalisi perubahan ini mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden atau capres di Pilpres 2024 yang terdiri dari Nasdem, PKS, dan juga Demokrat. Selanjutnya, Demokrat hengkang dari koalisi perubahan setelah Anies mengumumkan Muhaimin Iskandar alias Caimin resmi menjadi cawapresnya di Pilpres 2024. Setelah Demokrat keluar, koalisi perubahan masih terdiri dari 3 partai, yakni Nasdem, PKS, dan PKB. Sindiran AHY terhadap koalisi lama ini disampaikan dalam silaturahmi dan buka bersama Partai Demokrat di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Sabtu 23 Maret 2024 lalu. Dalam kesempatan tersebut, AHY mengaku bersyukur dan mendapatkan banyak hikmah setelah bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Subianto, pemenang Pilpres 2024. Menurutnya, koalisi perubahan tidak solid karena sejak hasil pemilu belum diumumkan secara resmi, sudah terdapat manuver politik dari partai. Itu sebuah hal yang juga tidak mudah. Setelah 9 tahun lebih kita berada di luar pemerintahan, kita sebagai oposisi, kemudian kita masuk ke sebuah situasi yang kembali tidak mudah. Di waktu-waktu yang sudah sangat kritis, injury time. Kalau mobil kecepatan tinggi tiba-tiba berhenti atau belok kanan atau kiri tanpa ada set, itu juga tidak mudah. Bisa banyak yang celaka. Celaka itu banyak korbannya. Tapi kita juga kembali tidak mengutuk akhir sejarah itu.
kita tidak menyalahkan Tuhan. Justru kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih ya Allah telah menyelamatkan kami semua dari sesuatu yang jauh lebih buruk. Bisa saja hari ini di tempat ini mungkin suasana kita kelabu betul, duka betul. Betul. Tapi tadi saya bisa cerita, ada kabar gembira, ada kabar kurang gembira. Tapi bisa dibayangkan kita bisa sangat terpuruk. Bahkan mengatakan goodbye pada senayan bisa terjadi. Saya akan jelaskan mengapa. Pengamat politik yang juga Direktur Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti menyoroti sikap Nasdem yang seakan mulai PDKT dengan kubu pemenang Pilpres 2024. Diketahui, hari ini Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh menjamu kedatangan Prabowo Subianto dan elit Partai Gerindra. Menurut Ray, seharusnya Nasdem menjadi parpol yang terdepan untuk menyatakan sikap sebagai oposisi di pemerintahan ke depan. Pasalnya, Nasdem di pemilu 2024 selalu membawa jargon perubahan sebagai antitesa dari pemerintahan saat ini. Dalam pertemuannya dengan Prabowo, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh merespons soal adanya pengakuan dari Capres pemenang Pilpres 2024 Prabowo Subianto yang menawari gabung ke pemerintahan. Kata Paloh, kondisi itu belum bisa dipastikan saat ini. Dirinya juga menyebut, kalau dipersentasekan posisinya ada di angka 50-50%. Saat ditanyakan ada atau tidaknya kemungkinan itu jika nantinya pelantikan dilakukan, Paloh menyebut masih akan melihat perkembangan ke depan. Kata Paloh pertemuan itu hanyalah bentuk silaturahmi persahabatan. Saya kira kita harus berpandangan bahwa pertandingan itu baik, persaingan itu bagus. Kompetisi itu kita butuhkan. Rakyat perlu pilihan. Kompetisi, persaingan, pertandingan. Kemudian itu memunculkan kerelawanan sehingga secara kos politik saatnya kita kerjasama. Saatnya kita bahu membahu untuk bangun bangsa kita. Itu saya kira yang paling penting. Intinya adalah saya sangat berterima kasih, saya sangat menghargai sikap Nasdem setelah pertandingan kita bersaing, ya, tapi kita tetap bersahabat, kita tetap satu keluarga, kita tetap cinta tanah air, dan sesudah persaingan, sesudah pertandingan kita bersatu untuk membangun bangsa Indonesia. Oke. Pak Prabowo nawarin ke Pak Surya nggak sih Pak untuk Pak Surya? Saya selalu menawar, saya selalu mengajak. Ya. Koordinator juru bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra menyatakan sudah tepat pihaknya beralih koalisi untuk mendukung calon presiden, Kapres, pemenang pemilihan presiden, Pilpres, 2024 Prabowo Subianto. Baginya, pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, yang menyebutkan berada di koalisi lama bakal hancur lebur sudah benar. Jadi sudah tepatlah kalau Mas AHY menyampaikan kalau kita masih di tempat yang lama, kita akan hancur lebur, kita akan gagal, kalah di Pilpres. Mohon maaf, kalau kita kalah di Pilpres apa yang mau diperjuangkan, ujar Herzaki pada Kompas.com, Senin, 25 Maret 2024. Ia menyebutkan, selama 19 tahun berdiri, Demokrat telah mengambil pelajaran bahwa berada di luar pemerintahan tak memiliki cukup langkah efektif untuk membantu aspirasi masyarakat. Menurut Herzaki, partai politik, parpol, bakal kesulitan mendorong harapan dari konstituennya jika tak memenangkan Pilpres. Tapi, situasi berbeda jika Demokrat berada di dalam pemerintahan. Herzaki mengklaim, pihaknya memiliki cukup kekuatan untuk mendorong aspirasi masyarakat segera dieksekusi dalam kebijakan. Sebelumnya, dalam acara silaturahmi dan buka bersama kader Demokrat di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, Sabtu, 23 Maret 2024, AHY meminta para kadernya untuk bersyukur menerima hasil pemilu 2024. Meskipun, ia mengaku tak puas dengan hasil pemilihan legislatif, Pileg, tapi Demokrat bisa membantu pemenangan Prabowo. Sementara, jika berada di koalisi lama, AHY memandang Demokrat bisa hancur lebur pada pemilu 2024.
Diketahui Demokrat sempat menjadi bagian dari koalisi perubahan bersama Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera, PKS. Tapi, pada awal September 2023, Demokrat angkat kaki setelah Anies Baswedan dan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh membangun kesepakatan dengan Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, untuk mencalonkan Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden, Cawapres. Jalan terbaik yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Banyak sekali hikmahnya. Sekali lagi kita bayangkan, coba kita masih di tempat yang lama. Hancur lebur, betul? Kita tahu, belum selesai semua sudah kesana kemari. Kalau kita di sana kemarin, ya kita ditinggalkan sendiri. Yang lain sudah kemari. Karena kita tidak mudah menyatakan begitu-begitu. Betul kan? Alhamdulillah Tuhan dengan caranya menuntun kita bersama Bapak Prabowo. Dan kita berada dalam kemenangan. Artinya kita mungkin merasa kecewa dengan perolehan kursi kita di dalam pileg. Tapi kita menang dalam upaya kembali ke pemerintahan nasional dan ikut berkontribusi untuk memperjuangkan harapan rakyat. We may lose the battle, but we win the war. Kita mungkin saja kalah dalam pertempuran pileg, tapi kita menang besar dalam perang pilpres. Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, PKS, DPR Jazuli Juwaini menganggap wajar jika Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, kini senang bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, KIM, yang mendukung Prabowo Subianto. Sebab, saat ini Prabowo menang pemilihan presiden, Pilpres, 2024 sebagaimana ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, KPU, RI. Hal itu dikatakan Jazuli merespons pertanyaan soal AHY yang mengatakan Demokrat hancur lebur jika masih di koalisi yang lama. Koalisi yang dimaksud adalah koalisi perubahan pengusung Anies Baswedan. Jazuli lantas mengatakan, pilihan koalisi di pemilu adalah hak masing-masing partai. Dia menyebut bahwa semua partai berhak bergabung ke koalisi yang membuat mereka nyaman. Lebih lanjut, Jazuli mengatakan, PKS saat ini fokus mengawal gugatan sengketa Pilpres 2024 di MK. Sebelumnya, AHY mengaku bersyukur Partai Demokrat bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju yang mendukung calon presiden, Capres, pemenang pemilihan presiden, Pilpres 2024, Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan AHY dalam acara silaturahmi dan buka bersama Partai Demokrat di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Sabtu, 23 Maret 2024. Dia pun menyinggung bahwa koalisi sebelumnya tidak solid karena sebelum hasil pemilu resmi dibacakan sudah melakukan manuver politik. Jalan terbaik yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Banyak sekali hikmahnya. Sekali lagi kita bayangkan, coba kita masih di tempat yang lama. Hancur lebur, betul? Kita tahu, belum selesai semua sudah kesana kemari. Kalau kita di sana kemarin, ya kita ditinggalkan sendiri. Yang lain sudah kemari. Karena kita tidak mudah menyatakan begitu-begitu. Betul kan? Alhamdulillah Tuhan dengan caranya menuntun kita bersama Bapak Prabowo. Dan kita berada dalam kemenangan. Artinya kita mungkin merasa kecewa dengan perolehan kursi kita di dalam pileg. Tapi kita menang dalam upaya kembali ke pemerintahan nasional dan ikut berkontribusi untuk memperjuangkan harapan rakyat. We may lose the battle, but we win the war. Kita mungkin saja kalah dalam pertempuran pileg, tapi kita menang besar dalam perang pilpres. Sentilan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, langsung dibalas petinggi Nasdem, Ahmad Ali. AHY sempat menyinggung kondisi Demokrat bakal hancur lebur bila masih berada di koalisi perubahan pada Pilpres 2024. Tak hanya itu, Menteri ATR BPN itu juga mengungkapkan kondisi koalisi perubahan saat ini mulai tidak solid karena anggotanya mulai melakukan manuver. Sementara itu, Waketum Nasdem Ahmad Ali menyindir AHY dengan menyebut koalisi perubahan buka bertujuan untuk mencari kursi menteri. Awalnya, AHY mengaku bersyukur partai berlambang bintang Mercy itu akhirnya bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, KIM, pada Pilpres 2024.
Ia mengungkapkan Demokrat bakal hancur lebur bila masih di koalisi terdahulu, di mana Demokrat awalnya masuk dalam koalisi perubahan yang mengusung Anies Baswedan. Sedangkan Koalisi Indonesia Maju mengusung Prabowo Gibran yang mendukung Anies Baswedan. Selain itu, AHY juga melihat kondisi koalisi perubahan saat ini mulai tidak solid. Putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, itu kemudian meminta para kadernya mengambil hikmah karena akhirnya Demokrat menjadi bagian dari Kim. Meskipun hasil pemilihan legislatif, Pileg, 2024 tak sesuai dengan keinginan para kader Demokrat. Namun, ia meminta para kader Demokrat tak jumawa. Baginya apapun hasil yang diterima mesti disyukuri, meskipun evaluasi bakal tetap dilakukan. Sementara itu, Waketum Nasdem Ahmad Ali menyebut koalisi perubahan bukan untuk mencari kursi menteri. Pernyataan itu disampaikan Ali untuk merespons pernyataan AHY yang menyebut partainya bakal hancur lebur jika saja tidak keluar dari koalisi perubahan. Adapun Demokrat sebelumnya tergabung dalam koalisi perubahan bersama Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera, PKS. Tetapi, mereka hengkang setelah Anies Baswedan memilih Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden, Cawapres. Kalau tujuannya cari kursi menteri ya bukan di perubahan, ujar Ali dikutip dari Kompas.com, Minggu, 24 Maret 2024. Ali mengatakan, orientasi koalisi perubahan berbeda dengan Partai Demokrat. Jalan terbaik yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Banyak sekali hikmahnya. Sekali lagi kita bayangkan, coba kita masih di tempat yang lama. Hancur lebur, betul? Kita tahu belum selesai semua sudah ke sana kemari. Kalau kita di sana kemarin, ya kita ditinggalkan sendiri. Yang lain sudah kemari. Karena kita tidak mudah menyatakan begitu-begitu. Betul kan? Alhamdulillah Tuhan dengan caranya menuntun kita bersama Bapak Prabowo. Dan kita berada dalam kemenangan. Artinya kita mungkin merasa kecewa dengan perolehan kursi kita di dalam Pileg. Tapi kita menang dalam upaya kembali ke pemerintahan nasional dan ikut berkontribusi untuk memperjuangkan harapan rakyat. We may lose the battle, but we win the war. Kita mungkin saja kalah dalam pertempuran Pileg, tapi kita menang besar dalam perang Pilpres. Partai Nasdem menyoroti sikap Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono usai bergabung dengan kubu Prabowo. Menurut Waketum Nasdem Ahmad Ali, AHY hanya ingin mengincar kursi menteri di dalam pemerintahan. Menurut Ali, koalisi perubahan yang mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar bukanlah tempat untuk mencari jabatan, melainkan untuk membawa perubahan lebih baik untuk Indonesia. Demokrat yang hengkang dari koalisi perubahan pada September lalu dikarenakan merasa dikhianati, lalu bergabung ke koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Gibran. Namun, keputusan Demokrat yang menyeberang ke koalisi perubahan tersebut dinilai inkonsisten. Menurut Ahmad Ali, jika AHY hanya ingin mencari kursi menteri, memang seharusnya tidak berada di koalisi perubahan. Berjarak lebih kurang 5 bulan setelah bergabung koalisi Indonesia Maju, AHY kemudian dilantik menjadi Menteri ATR, Kepala BPN pada 21 Februari lalu. Ahmad Ali menyebut pihaknya akan tetap konsisten mengusung perubahan apapun yang akan terjadi bersama partai-partai yang tergabung dalam koalisi perubahan, yakni PKB dan PKS. Ia menegaskan saat ini orientasi koalisi perubahan berbeda dengan Partai Demokrat. Mencermati pernyataan AHY yang menyebut partainya akan hancur lebur jika masih dalam koalisi lama, Ahmad Ali pun menilai bahwa kepentingan Partai Demokrat saat ini adalah bergabung ke pemerintahan. Menurut dia, koalisi perubahan memiliki tujuan mengajak masyarakat membangun gagasan dalam Indonesia. Meskipun Anies dan Muhaimin tidak memenangkan Pilpres 2024, koalisi perubahan merasa berhasil secara politik. Selain dari Nasdem, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS DPR Jazuli Juwaini menganggap wajar jika AHY kini senang bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju yang mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Sebab saat ini Prabowo diketahui menang di Pilpres 2024 sebagaimana ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI.
Hal itu disampaikan oleh Jazuli saat dimintai konfirmasi pada Minggu 24 Maret 2024 lalu. Jazuli lantas mengatakan pilihan koalisi di pemilu adalah hak masing-masing partai. Dia juga menyebut bahwa semua partai berhak bergabung ke koalisi yang membuat mereka nyaman. Lebih lanjut, Jazuli juga mengatakan PKS saat ini fokus mengawali gugatan sengketa Pilpres 2024 di MK. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Viral News bersama saya Sandi Yuanita. Ketua Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyindir koalisi lama dan menyebut hancur lebur jika masih bersama. Pernyataan AHY ini langsung disentil balik oleh koalisi lama tersebut, di mana yang berada di koalisi perubahan bahkan petinggi Nasdem juga terang-terangan untuk memuji Anies. Diketahui saudara, awalnya koalisi perubahan ini mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden atau capres di Pilpres 2024 yang terdiri dari Nasdem, PKS, dan juga Demokrat. Selanjutnya, Demokrat hengkang dari koalisi perubahan setelah Anies mengumumkan Muhaimin Iskandar alias Caimin resmi menjadi cawapresnya di Pilpres 2024. Setelah Demokrat keluar, koalisi perubahan masih terdiri dari 3 partai, yakni Nasdem, PKS, dan PKB. Sindiran AHY terhadap koalisi lama ini disampaikan dalam silaturahmi dan buka bersama Partai Demokrat di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Sabtu 23 Maret 2024 lalu. Dalam kesempatan tersebut, AHY mengaku bersyukur dan mendapatkan banyak hikmah setelah bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Subianto, pemenang Pilpres 2024. Menurutnya, koalisi perubahan tidak solid karena sejak hasil pemilu belum diumumkan secara resmi, sudah terdapat manuver politik dari partai. Itu sebuah hal yang juga tidak mudah. Setelah 9 tahun lebih kita berada di luar pemerintahan, kita sebagai oposisi, kemudian kita masuk ke sebuah situasi yang kembali tidak mudah. Di waktu-waktu yang sudah sangat kritis, injury time. Kalau mobil kecepatan tinggi tiba-tiba berhenti atau belok kanan atau kiri tanpa ada set, itu juga tidak mudah. Bisa banyak yang celaka. Celaka itu banyak korbannya. Tapi kita juga kembali tidak mengutuk akhir sejarah itu. Kita tidak menyalahkan Tuhan. Justru kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih ya Allah telah menyelamatkan kami semua dari sesuatu yang jauh lebih buruk. Bisa saja hari ini di tempat ini mungkin suasana kita kelabu betul, duka betul. Betul. Tapi tadi saya bisa cerita ada kabar gembira, ada kabar kurang gembira. Tapi bisa dibayangkan kita bisa sangat terpuruk. Bahkan mengatakan goodbye pada Senayan bisa terjadi. Saya akan jelaskan mengapa. Pengamat politik yang juga Direktur Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti menyoroti sikap Nasdem yang seakan mulai PDKT dengan kubu pemenang Pilpres 2024. Diketahui, hari ini Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh menjamu kedatangan Prabowo Subianto dan elit Partai Gerindra. Menurut Ray, seharusnya Nasdem menjadi parpol yang terdepan untuk menyatakan sikap sebagai oposisi di pemerintahan ke depan. Pasalnya, Nasdem di pemilu 2024 selalu membawa jargon perubahan sebagai antitesa dari pemerintahan saat ini. Dalam pertemuannya dengan Prabowo, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh merespons soal adanya pengakuan dari Capres pemenang Pilpres 2024 Prabowo Subianto yang menawari gabung ke pemerintahan. Kata Paloh, kondisi itu belum bisa dipastikan saat ini. Dirinya juga menyebut, kalau dipersentasekan posisinya ada di angka 50-50%. Saat ditanyakan ada atau tidaknya kemungkinan itu jika nantinya pelantikan dilakukan, Paloh menyebut masih akan melihat perkembangan ke depan. Kata Paloh pertemuan itu hanyalah bentuk silaturahmi persahabatan. Saya kira kita harus berpandangan bahwa pertandingan itu baik, persaingan itu bagus, kompetisi itu kita butuhkan, rakyat perlu pilihan. Kompetisi, persaingan,
pertandingan. Kemudian itu memunculkan kerelawanan sehingga secara kos politik saatnya kita kerjasama, saatnya kita bahu membahu untuk bangun bangsa kita. Itu saya kira yang paling penting. Intinya adalah saya sangat berterima kasih, saya sangat menghargai sikap Nasdem setelah pertandingan kita bersaing, ya, tapi kita tetap bersahabat, kita tetap satu keluarga, kita tetap cinta tanah air, dan sesudah persaingan, sesudah pertandingan kita bersatu untuk membangun bangsa Indonesia. Oke. Pak Prabowo nawarin ke Pak Surya nggak sih Pak untuk Pak Surya? Saya selalu menawar, saya selalu mengajak. Ya. Koordinator juru bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra menyatakan sudah tepat pihaknya beralih koalisi untuk mendukung calon presiden, Kapres, pemenang pemilihan presiden, Pilpres, 2024 Prabowo Subianto. Baginya, pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, yang menyebutkan berada di koalisi lama bakal hancur lebur sudah benar. Jadi sudah tepatlah kalau Mas AHY menyampaikan kalau kita masih di tempat yang lama, kita akan hancur lebur, kita akan gagal, kalah di Pilpres. Mohon maaf, kalau kita kalah di Pilpres apa yang mau diperjuangkan, ujar Herzaki pada Kompas.com, Senin, 25 Maret 2024. Ia menyebutkan, selama 19 tahun berdiri, Demokrat telah mengambil pelajaran bahwa berada di luar pemerintahan tak memiliki cukup langkah efektif untuk membantu aspirasi masyarakat. Menurut Herzaki, partai politik, parpol, bakal kesulitan mendorong harapan dari konstituennya jika tak memenangkan Pilpres. Tapi, situasi berbeda jika Demokrat berada di dalam pemerintahan. Herzaki mengklaim, pihaknya memiliki cukup kekuatan untuk mendorong aspirasi masyarakat segera dieksekusi dalam kebijakan. Sebelumnya, dalam acara silaturahmi dan buka bersama kader Demokrat di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, Sabtu, 23 Maret 2024, AHY meminta para kadernya untuk bersyukur menerima hasil pemilu 2024. Meskipun, ia mengaku tak puas dengan hasil pemilihan legislatif, Pileg, tapi Demokrat bisa membantu pemenangan Prabowo. Sementara, jika berada di koalisi lama, AHY memandang Demokrat bisa hancur lebur pada pemilu 2024. Diketahui Demokrat sempat menjadi bagian dari koalisi perubahan bersama Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera, PKS. Tapi, pada awal September 2023, Demokrat angkat kaki setelah Anies Baswedan dan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh membangun kesepakatan dengan Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, untuk mencalonkan Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden, Cawapres. Jalan terbaik yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Banyak sekali hikmahnya. Sekali lagi kita bayangkan, coba kita masih di tempat yang lama. Hancur lebur, betul? Kita tahu, belum selesai semua sudah kesana kemari. Kalau kita di sana kemarin, ya kita ditinggalkan sendiri. Yang lain sudah kemari. Karena kita tidak mudah menyatakan begitu-begitu. Betul kan? Alhamdulillah Tuhan dengan caranya menuntun kita bersama Bapak Prabowo. Dan kita berada dalam kemenangan. Artinya kita mungkin merasa kecewa dengan perolehan kursi kita di dalam pileg. Tapi kita menang dalam upaya kembali ke pemerintahan nasional dan ikut berkontribusi untuk memperjuangkan harapan rakyat. We may lose the battle, but we win the war. Kita mungkin saja kalah dalam pertempuran pileg, tapi kita menang besar dalam perang Pilpres. Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, PKS, DPR Jazuli Juwaini menganggap wajar jika Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, kini senang bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, KIM, yang mendukung Prabowo Subianto. Sebab, saat ini Prabowo menang pemilihan presiden, Pilpres, 2024 sebagaimana ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, KPU, RI. Hal itu dikatakan Jazuli merespons pertanyaan soal AHY yang mengatakan Demokrat hancur lebur jika masih di koalisi yang lama.
Koalisi yang dimaksud adalah Koalisi Perubahan pengusung Anies Baswedan. Jazuli lantas mengatakan, pilihan koalisi di pemilu adalah hak masing-masing partai. Dia menyebut bahwa semua partai berhak bergabung ke koalisi yang membuat mereka nyaman. Lebih lanjut, Jazuli mengatakan, PKS saat ini fokus mengawal gugatan sengketa Pilpres 2024 di MK. Sebelumnya, AHY mengaku bersyukur Partai Demokrat bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju yang mendukung calon presiden, Kapres, pemenang pemilihan presiden, Pilpres 2024, Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan AHY dalam acara silaturahmi dan buka bersama Partai Demokrat di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Sabtu, 23 Maret 2024. Dia pun menyinggung bahwa koalisi sebelumnya tidak solid karena sebelum hasil pemilu resmi dibacakan sudah melakukan manuver politik. Jalan terbaik yang diberikan Allah SWT kepada kita semua. Banyak sekali hikmahnya. Sekali lagi kita bayangkan, coba kita masih di tempat yang lama. Hancur lebur, betul? Kita tahu, belum selesai semua sudah kesana kemari. Kalau kita di sana kemarin, ya kita ditinggalkan sendiri. Yang lain sudah kemari. Karena kita tidak mudah menyatakan begitu-begitu. Betul kan? Alhamdulillah Tuhan dengan caranya menuntun kita bersama Bapak Prabowo. Dan kita berada dalam kemenangan. Artinya kita mungkin merasa kecewa dengan perolehan kursi kita di dalam pileg. Tapi kita menang dalam upaya kembali ke pemerintahan nasional dan ikut berkontribusi untuk memperjuangkan harapan rakyat. We may lose the battle, but we win the war. Kita mungkin saja kalah dalam pertempuran pileg, tapi kita menang besar dalam perang pileg. Sentilan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, langsung dibalas petinggi Nasdem, Ahmad Ali. AHY sempat menyinggung kondisi Demokrat bakal hancur lebur bila masih berada di koalisi perubahan pada Pilpres 2024. Tak hanya itu, Menteri ATR BPN itu juga mengungkapkan kondisi koalisi perubahan saat ini mulai tidak solid karena anggotanya mulai melakukan manuver. Sementara itu, Waketum Nasdem Ahmad Ali menyindir AHY dengan menyebut koalisi perubahan buka bertujuan untuk mencari kursi menteri. Awalnya, AHY mengaku bersyukur partai berlambang bintang Mercy itu akhirnya bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, KIM, pada Pilpres 2024. Ia mengungkapkan Demokrat bakal hancur lebur bila masih di koalisi terdahulu. Di mana, Demokrat awalnya masuk dalam koalisi perubahan yang mengusung Anies Baswedan. Sedangkan Koalisi Indonesia Maju mengusung Prabowo Gibran yang mendukung Anies Baswedan. Selain itu, AHY juga melihat kondisi koalisi perubahan saat ini mulai tidak solid. Putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, itu kemudian meminta para kadernya mengambil hikmah karena akhirnya Demokrat menjadi bagian dari KIM. Meskipun hasil pemilihan legislatif, Pileg, 2024 tak sesuai dengan keinginan para kader Demokrat. Namun, ia meminta para kader Demokrat tak jumawa. Baginya apapun hasil yang diterima mesti disyukuri, meskipun evaluasi bakal tetap dilakukan. Sementara itu, Waketum Nasdem Ahmad Ali menyebut koalisi perubahan bukan untuk mencari kursi menteri. Pernyataan itu disampaikan Ali untuk merespons pernyataan AHY yang menyebut partainya bakal hancur lebur jika saja tidak keluar dari koalisi perubahan. Adapun Demokrat sebelumnya tergabung dalam koalisi perubahan bersama Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera, PKS. Tetapi, mereka hengkang setelah Anies Baswedan memilih Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden, Cawapres. Kalau tujuannya cari kursi menteri ya bukan di perubahan, ujar Ali dikutip dari Kompas.com, Minggu, 24 Maret 2024. Ali mengatakan, orientasi koalisi perubahan berbeda dengan Partai Demokrat. Jalan terbaik yang diberikan Allah SWT kepada kita semua. Banyak sekali hikmahnya. Sekali lagi kita bayangkan, coba kita masih di tempat yang lama. Hancur lebur, betul? Kita tahu, belum selesai semua sudah kesana kemari. Kalau kita di sana kemarin, ya kita ditinggalkan sendiri. Yang lain sudah kemari. Karena kita tidak mudah menyatakan begitu-begitu. Betul kan? Alhamdulillah.
Alhamdulillah Tuhan dengan caranya menuntun kita bersama Bapak Prabowo. Dan kita berada dalam kemenangan. Artinya kita mungkin merasa kecewa dengan perolehan kursi kita di dalam pileg. Tapi kita menang dalam upaya kembali ke pemerintahan nasional dan ikut berkontribusi untuk memperjuangkan harapan rakyat. We may lose the battle, but we win the war. Kita mungkin saja kalah dalam pertempuran pileg, tapi kita menang besar dalam perang pilpres. Partai Nasdem menyoroti sikap Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono usai bergabung dengan kubu Prabowo. Menurut Waketum Nasdem Ahmad Ali, AHY hanya ingin mengincar kursi menteri di dalam pemerintahan. Menurut Ali, koalisi perubahan yang mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar bukanlah tempat untuk mencari jabatan, melainkan untuk membawa perubahan lebih baik untuk Indonesia. Demokrat yang hengkang dari koalisi perubahan pada September lalu dikarenakan merasa dikhianati, lalu bergabung ke koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Gibran. Namun, keputusan Demokrat yang menyeberang ke koalisi perubahan tersebut dinilai inkonsisten. Menurut Ahmad Ali, jika AHY hanya ingin mencari kursi menteri, memang seharusnya tidak berada di koalisi perubahan. Berjarak lebih kurang 5 bulan setelah bergabung koalisi Indonesia Maju, AHY kemudian dilantik menjadi Menteri ATR, Kepala BPN pada 21 Februari lalu. Ahmad Ali menyebut pihaknya akan tetap konsisten mengusung perubahan apapun yang akan terjadi bersama partai-partai yang tergabung dalam koalisi perubahan, yakni PKB dan PKS. Ia menegaskan saat ini orientasi koalisi perubahan berbeda dengan Partai Demokrat. Mencermati pernyataan AHY yang menyebut partainya akan hancur lebur jika masih dalam koalisi lama, Ahmad Ali pun menilai bahwa kepentingan Partai Demokrat saat ini adalah bergabung ke pemerintahan. Menurut dia, koalisi perubahan memiliki tujuan mengajak masyarakat membangun gagasan dalam Indonesia. Meskipun Anies dan Muhaimin tidak memenangkan Pilpres 2024, koalisi perubahan merasa berhasil secara politik. Selain dari Nasdem, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS DPR Jazuli Juwaini menganggap wajar jika AHY kini senang bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju yang mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Sebab saat ini Prabowo diketahui menang di Pilpres 2024 sebagaimana ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Hal itu disampaikan oleh Jazuli saat dimintai konfirmasi pada Minggu 24 Maret 2024 lalu. Jazuli lantas mengatakan pilihan koalisi di pemilu adalah hak masing-masing partai. Dia juga menyebut bahwa semua partai berhak bergabung ke koalisi yang membuat mereka nyaman. Lebih lanjut, Jazuli juga mengatakan PKS saat ini fokus mengawali gugatan sengketa Pilpres 2024 di MK. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Viral News bersama saya Sandi Yuanita. Ketua Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyindir koalisi lama dan menyebut hancur lebur jika masih bersama. Pernyataan AHY ini langsung disentil balik oleh koalisi lama tersebut, di mana yang berada di koalisi perubahan bahkan petinggi Nasdem juga terang-terangan untuk memuji Anies. Diketahui saudara, awalnya koalisi perubahan ini mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden atau capres di Pilpres 2024 yang terdiri dari Nasdem, PKS, dan juga Demokrat. Selanjutnya, Demokrat hengkang dari koalisi perubahan setelah Anies mengumumkan Muhaimin Iskandar alias Caimin resmi menjadi cawapresnya di Pilpres 2024. Setelah Demokrat keluar, koalisi perubahan masih terdiri dari 3 partai, yakni Nasdem, PKS, dan PKB. Sindiran AHY terhadap koalisi lama ini disampaikan dalam silaturahmi dan buka bersama Partai Demokrat di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Sabtu 23 Maret 2024 lalu. Dalam kesempatan tersebut, AHY mengaku bersyukur dan mendapatkan banyak hikmah setelah bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Subianto, pemenang Pilpres 2024. Menurutnya, koalisi perubahan tidak solid karena sejak hasil pemilu belum diumumkan secara resmi, sudah terdapat manuver politik dari partai.
itu sebuah hal yang juga tidak mudah. Setelah 9 tahun lebih kita berada di luar pemerintahan, kita sebagai oposisi, kemudian kita masuk ke sebuah situasi yang kembali tidak mudah. Di waktu-waktu yang sudah sangat kritis, injury time. Kalau mobil kecepatan tinggi tiba-tiba berhenti atau belok ke kanan atau kiri tanpa ada set, itu juga tidak mudah. Bisa banyak yang celaka. Celaka itu banyak korbannya. Tapi kita juga kembali tidak mengutuk akhir sejarah itu. Kita tidak menyalahkan Tuhan. Justru kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih ya Allah telah menyelamatkan kami semua dari sesuatu yang jauh lebih buruk. Bisa saja hari ini di tempat ini mungkin suasana kita kelabu betul, duka betul. Betul. Tapi tadi saya bisa cerita, ada kabar gembira, ada kabar kurang gembira. Tapi bisa dibayangkan, kita bisa sangat terpuruk. Bahkan mengatakan goodbye pada Senayan bisa terjadi. Saya akan jelaskan mengapa. Pengamat politik yang juga Direktur Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti menyoroti sikap Nasdem yang seakan mulai PDKT dengan kubu pemenang Pilpres 2024. Diketahui, hari ini Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh menjamu kedatangan Prabowo Subianto dan elit Partai Gerindra. Menurut Ray, seharusnya Nasdem menjadi parpol yang terdepan untuk menyatakan sikap sebagai oposisi di pemerintahan ke depan. Pasalnya, Nasdem di pemilu 2024 selalu membawa jargon perubahan sebagai antitesa dari pemerintahan saat ini. Dalam pertemuannya dengan Prabowo, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh merespons soal adanya pengakuan dari Capres pemenang Pilpres 2024 Prabowo Subianto yang menawari gabung ke pemerintahan. Kata Paloh, kondisi itu belum bisa dipastikan saat ini. Dirinya juga menyebut, kalau dipersentasekan posisinya ada di angka 50-50%. Saat ditanyakan ada atau tidaknya kemungkinan itu jika nantinya pelantikan dilakukan, Paloh menyebut masih akan melihat perkembangan ke depan. Kata Paloh pertemuan itu hanyalah bentuk silaturahmi persahabatan. Saya kira kita harus berpandangan bahwa pertandingan itu baik, persaingan itu bagus, kompetisi itu kita butuhkan, rakyat perlu pilihan, kompetisi, persaingan, pertandingan. Kemudian itu memunculkan kerelawanan sehingga secara kos politik saatnya kita kerjasama, saatnya kita bahu membahu untuk bangun bangsa kita. Itu saya kira yang paling penting. Intinya adalah saya sangat berterima kasih, saya sangat menghargai sikap Nasdem setelah pertandingan kita bersaing. Tapi kita tetap bersahabat, kita tetap satu keluarga, kita tetap cinta tanah air. Dan sesudah persaingan, sesudah pertandingan, kita bersatu untuk membangun bangsa Indonesia. Oke. Pak Prabowo nawarin ke Pak Surya nggak sih Pak untuk Pak Surya? Saya selalu menawari, saya selalu mengajak. Ya. Koordinator juru bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra menyatakan sudah tepat pihaknya beralih koalisi untuk mendukung calon presiden, Kapres, pemenang pemilihan presiden, Pilpres, 2024 Prabowo Subianto. Baginya, pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, yang menyebutkan berada di koalisi lama bakal hancur lebur sudah benar. Jadi sudah tepatlah kalau Mas AHY menyampaikan kalau kita masih di tempat yang lama, kita akan hancur lebur, kita akan gagal, kalah di Pilpres. Mohon maaf, kalau kita kalah di Pilpres apa yang mau diperjuangkan, ujar Herzaki pada Kompas.com, Senin, 25 Maret 2024. Ia menyebutkan, selama 19 tahun berdiri, Demokrat telah mengambil pelajaran bahwa berada di luar pemerintahan tak memiliki cukup langkah efektif untuk membantu aspirasi masyarakat. Menurut Herzaki, partai politik, parpol, bakal kesulitan mendorong harapan dari konstituennya jika tak memenangkan Pilpres. Tapi, situasi berbeda jika Demokrat berada di dalam pemerintahan. Herzaki mengklaim,
Pihaknya memiliki cukup kekuatan untuk mendorong aspirasi masyarakat segera dieksekusi dalam kebijakan. Sebelumnya, dalam acara silaturahmi dan buka bersama kader Demokrat di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, Sabtu, 23 Maret 2024, AHY meminta para kadernya untuk bersyukur menerima hasil pemilu 2024. Meskipun, ia mengaku tak puas dengan hasil pemilihan legislatif, Pileg, tapi Demokrat bisa membantu pemenangan Prabowo. Sementara, jika berada di koalisi lama, AHY memandang Demokrat bisa hancur lebur pada pemilu 2024. Diketahui Demokrat sempat menjadi bagian dari koalisi perubahan bersama Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera, PKS. Tapi, pada awal September 2023, Demokrat angkat kaki setelah Anies Baswedan dan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh membangun kesepakatan dengan Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, untuk mencalonkan Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden, Cawapres. Jalan terbaik yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Banyak sekali hikmahnya. Sekali lagi kita bayangkan, coba kita masih di tempat yang lama. Hancur lebur, betul? Kita tahu, belum selesai semua sudah kesana kemari. Kalau kita di sana kemarin, ya kita ditinggalkan sendiri. Yang lain sudah kemari. Karena kita tidak mudah menyatakan begitu-begitu. Betul kan? Alhamdulillah Tuhan dengan caranya menuntun kita bersama Bapak Prabowo. Dan kita berada dalam kemenangan. Artinya kita mungkin merasa kecewa dengan perolehan kursi kita di dalam pileg. Tapi kita menang dalam upaya kembali ke pemerintahan nasional dan ikut berkontribusi untuk memperjuangkan harapan rakyat. We may lose the battle, but we win the war. Kita mungkin saja kalah dalam pertempuran pileg, tapi kita menang besar dalam perang pilpres. Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, PKS, DPR Jazuli Juwaini menganggap wajar jika Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, kini senang bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, KIM, yang mendukung Prabowo Subianto. Sebab, saat ini Prabowo menang pemilihan presiden, Pilpres, 2024 sebagaimana ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, KPU, RI. Hal itu dikatakan Jazuli merespons pertanyaan soal AHY yang mengatakan Demokrat hancur lebur jika masih di koalisi yang lama. Koalisi yang dimaksud adalah Koalisi Perubahan pengusung Anies Baswedan. Jazuli lantas mengatakan, pilihan koalisi di pemilu adalah hak masing-masing partai. Dia menyebut bahwa semua partai berhak bergabung ke koalisi yang membuat mereka nyaman. Lebih lanjut, Jazuli mengatakan, PKS saat ini fokus mengawal gugatan sengketa Pilpres 2024 di MK. Sebelumnya, AHY mengaku bersyukur Partai Demokrat bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju yang mendukung calon presiden, Capres, pemenang pemilihan presiden, Pilpres 2024, Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan AHY dalam acara silaturahmi dan buka bersama Partai Demokrat di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Sabtu, 23 Maret 2024. Dia pun menyinggung bahwa koalisi sebelumnya tidak solid karena sebelum hasil pemilu resmi dibacakan sudah melakukan manuver politik. Jalan terbaik yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Banyak sekali hikmahnya. Sekali lagi kita bayangkan, coba kita masih di tempat yang lama. Hancur lebur, betul? Kita tahu, belum selesai semua sudah kesana kemari. Kalau kita di sana kemarin, ya kita ditinggalkan sendiri. Yang lain sudah kemari. Karena kita tidak mudah menyatakan begitu-begitu. Betul kan? Alhamdulillah Tuhan dengan caranya menuntun kita bersama Bapak Prabowo. Dan kita berada dalam kemenangan. Artinya kita mungkin merasa kecewa dengan perolehan kursi kita di dalam pileg. Tapi kita menang dalam upaya kembali ke pemerintahan nasional dan ikut berkontribusi untuk memperjuangkan harapan rakyat. We may lose the battle, but we win the war. Kita mungkin saja kalah dalam pertempuran pileg, tapi kita menang besar dalam perang pilpres. Sentilan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, langsung dibalas petinggi Nasdem,
Ahmad Ali. AHY sempat menyinggung kondisi Demokrat bakal hancur lebur bila masih berada di koalisi perubahan pada Pilpres 2024. Tak hanya itu, Menteri ATR BPN itu juga mengungkapkan kondisi koalisi perubahan saat ini mulai tidak solid karena anggotanya mulai melakukan manuver. Sementara itu, Waketum Nasdem Ahmad Ali menyindir AHY dengan menyebut koalisi perubahan buka bertujuan untuk mencari kursi menteri. Awalnya, AHY mengaku bersyukur partai berlambang bintang Mercy itu akhirnya bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, KIM, pada Pilpres 2024. Ia mengungkapkan Demokrat bakal hancur lebur bila masih di koalisi terdahulu, di mana Demokrat awalnya masuk dalam koalisi perubahan yang mengusung Anies Baswedan. Sedangkan Koalisi Indonesia Maju mengusung Prabowo Gibran yang mendukung Anies Baswedan. Selain itu, AHY juga melihat kondisi koalisi perubahan saat ini mulai tidak solid. Putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, itu kemudian meminta para kadernya mengambil hikmah karena akhirnya Demokrat menjadi bagian dari KIM. Meskipun hasil pemilihan legislatif, Pileg, 2024 tak sesuai dengan keinginan para kader Demokrat. Namun, ia meminta para kader Demokrat tak jumawa. Baginya apapun hasil yang diterima mesti disyukuri, meskipun evaluasi bakal tetap dilakukan. Sementara itu, Waketum Nasdem Ahmad Ali menyebut koalisi perubahan bukan untuk mencari kursi menteri. Pernyataan itu disampaikan Ali untuk merespons pernyataan AHY yang menyebut partainya bakal hancur lebur jika saja tidak keluar dari koalisi perubahan. Adapun Demokrat sebelumnya tergabung dalam koalisi perubahan bersama Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera, PKS. Tetapi, mereka hengkang setelah Anies Baswedan memilih Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden, Cawapres. Kalau tujuannya cari kursi menteri ya bukan di perubahan, ujar Ali dikutip dari Kompas.com, Minggu, 24 Maret 2024. Ali mengatakan, orientasi koalisi perubahan berbeda dengan Partai Demokrat. Jalan terbaik yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Banyak sekali hikmahnya. Sekali lagi, kita bayangkan, coba kita masih di tempat yang lama. Hancur lebur, betul? Kita tahu, belum selesai semua sudah ke sana kemari. Kalau kita di sana kemarin, ya kita ditinggalkan sendiri. Yang lain sudah kemari. Karena kita tidak mudah menyatakan begitu-begitu. Betul kan? Alhamdulillah Tuhan dengan caranya menuntun kita bersama Bapak Prabowo. Dan kita berada dalam kemenangan. Artinya kita mungkin merasa kecewa dengan perolehan kursi kita di dalam Pileg. Tapi kita menang dalam upaya kembali ke pemerintahan nasional dan ikut berkontribusi untuk memperjuangkan harapan rakyat. We may lose the battle, but we win the war. Kita mungkin saja kalah dalam pertempuran Pileg, tapi kita menang besar dalam perang Pilpres. Partai Nasdem menyoroti sikap Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono usai bergabung dengan kubu Prabowo. Menurut Waketum Nasdem Ahmad Ali, AHY hanya ingin mengincar kursi menteri di dalam pemerintahan. Menurut Ali, koalisi perubahan yang mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar bukanlah tempat untuk mencari jabatan, melainkan untuk membawa perubahan lebih baik untuk Indonesia. Demokrat yang hengkang dari koalisi perubahan pada September lalu dikarenakan merasa dikhianati, lalu bergabung ke koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Gibran. Namun, keputusan Demokrat yang menyeberang ke koalisi perubahan tersebut dinilai inkonsisten. Menurut Ahmad Ali, jika AHY hanya ingin mencari kursi menteri, memang seharusnya tidak berada di koalisi perubahan. Berjarak lebih kurang 5 bulan setelah bergabung koalisi Indonesia Maju, AHY kemudian dilantik menjadi Menteri ATR, Kepala BPN pada 21 Februari lalu. Ahmad Ali menyebut pihaknya akan tetap konsisten mengusung perubahan apapun yang akan terjadi bersama partai-partai yang tergabung dalam koalisi perubahan, yakni PKB dan PKS. Ia menegaskan saat ini orientasi koalisi perubahan berbeda dengan Partai Demokrat.
Mencermati pernyataan AHY yang menyebut partainya akan hancur lebur jika masih dalam koalisi lama, Ahmad Ali pun menilai bahwa kepentingan Partai Demokrat saat ini adalah bergabung ke pemerintahan. Menurut dia, Koalisi Perubahan memiliki tujuan mengajak masyarakat membangun gagasan dalam Indonesia. Meskipun Anies dan Muhaimin tidak memenangkan Pilpres 2024, Koalisi Perubahan merasa berhasil secara politik. Selain dari Nasdem, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS DPR Jazuli Juwaini menganggap wajar jika AHY kini senang bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju yang mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Sebab saat ini Prabowo diketahui menang di Pilpres 2024 sebagaimana ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Hal itu disampaikan oleh Jazuli saat dimintai konfirmasi pada Minggu 24 Maret 2024 lalu. Jazuli lantas mengatakan pilihan koalisi di pemilu adalah hak masing-masing partai. Dia juga menyebut bahwa semua partai berhak bergabung ke koalisi yang membuat mereka nyaman. Lebih lanjut, Jazuli juga mengatakan PKS saat ini fokus mengawali gugatan sengketa Pilpres 2024 di MK. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Viral News bersama saya Sandi Yuanita. Ketua Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyindir koalisi lama dan menyebut hancur lebur jika masih bersama. Pernyataan AHY ini langsung disentil balik oleh koalisi lama tersebut, di mana yang berada di koalisi perubahan bahkan petinggi Nasdem juga terang-terangan untuk memuji Anies. Diketahui saudara awalnya koalisi perubahan ini mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden atau capres di Pilpres 2024 yang terdiri dari Nasdem, PKS, dan juga Demokrat. Selanjutnya, Demokrat hengkang dari koalisi perubahan setelah Anies mengumumkan Muhaimin Iskandar alias Caimin resmi menjadi cawapresnya di Pilpres 2024. Setelah Demokrat keluar, koalisi perubahan masih terdiri dari 3 partai, yakni Nasdem, PKS, dan PKB. Sindiran AHY terhadap koalisi lama ini disampaikan dalam silaturahmi dan buka bersama Partai Demokrat di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Sabtu 23 Maret 2024 lalu. Dalam kesempatan tersebut, AHY mengaku bersyukur dan mendapatkan banyak hikmah setelah bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Subianto, pemenang Pilpres 2024. Menurutnya, koalisi perubahan tidak solid karena sejak hasil pemilu belum diumumkan secara resmi, sudah terdapat manuver politik dari partai. Itu sebuah hal yang juga tidak mudah. Setelah 9 tahun lebih kita berada di luar pemerintahan, kita sebagai oposisi, kemudian kita masuk ke sebuah situasi yang kembali tidak mudah. Di waktu-waktu yang sudah sangat kritis, injury time. Kalau mobil kecepatan tinggi tiba-tiba berhenti atau belok kanan atau kiri tanpa ada set, itu juga tidak mudah. Bisa banyak yang celaka. Celaka itu banyak korbannya. Tapi kita juga kembali tidak mengutuk akhir sejarah itu. Kita tidak menyalahkan Tuhan. Justru kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih ya Allah telah menyelamatkan kami semua dari sesuatu yang jauh lebih buruk. Bisa saja hari ini di tempat ini mungkin suasana kita kelabu betul, duka betul. Betul. Tapi tadi saya bisa cerita ada kabar gembira, ada kabar kurang gembira. Tapi bisa dibayangkan kita bisa sangat terpuruk. Bahkan mengatakan goodbye pada Senayan bisa terjadi. Saya akan jelaskan kenapa. Pengamat politik yang juga Direktur Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti menyoroti sikap Nasdem yang seakan mulai PDKT dengan kubu pemenang Pilpres 2024. Diketahui, hari ini Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh menjamu kedatangan Prabowo Subianto dan elit Partai Gerindra. Menurut Ray, seharusnya Nasdem menjadi parpol yang terdepan untuk menyatakan sikap sebagai oposisi di pemerintahan ke depan. Pasalnya, Nasdem di pemilu 2024 selalu membawa jargon perubahan sebagai antitesa dari pemerintahan saat ini. Dalam pertemuannya dengan Prabowo,
Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh merespons soal adanya pengakuan dari Capres pemenang Pilpres 2024 Prabowo Subianto yang menawari gabung ke pemerintahan. Kata Paloh, kondisi itu belum bisa dipastikan saat ini, dirinya juga menyebut, kalau dipersentasekan posisinya ada di angka 50-50%. Saat ditanyakan ada atau tidaknya kemungkinan itu jika nantinya pelantikan dilakukan, Paloh menyebut masih akan melihat perkembangan ke depan. Kata Paloh pertemuan itu hanyalah bentuk silaturahmi persahabatan. Saya kira kita harus berpandangan bahwa pertandingan itu baik, persaingan itu bagus, kompetisi itu kita butuhkan, rakyat perlu pilihan, kompetisi, persaingan, pertandingan. Kemudian itu memunculkan kerelawanan sehingga secara kos politik saatnya kita kerjasama, saatnya kita bahu membahu untuk bangun bangsa kita. Itu saya kira yang paling penting. Intinya adalah saya sangat berterima kasih, saya sangat menghargai sikap Nasdem setelah pertandingan kita bersaing. Tapi kita tetap bersahabat, kita tetap satu keluarga, kita tetap cinta tanah air. Dan sesudah persaingan, sesudah pertandingan, kita bersatu untuk membangun bangsa Indonesia. Oke. Pak Prabowo nawarin ke Pak Surya nggak sih Pak untuk Pak Surya? Saya selalu menawari, saya selalu mengajak. Ya. Koordinator juru bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra menyatakan sudah tepat pihaknya beralih koalisi untuk mendukung calon presiden, Kapres, pemenang pemilihan presiden, Pilpres, 2024 Prabowo Subianto. Baginya, pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, yang menyebutkan berada di koalisi lama bakal hancur lebur sudah benar. Jadi sudah tepatlah kalau Mas AHY menyampaikan kalau kita masih di tempat yang lama, kita akan hancur lebur, kita akan gagal, kalah di Pilpres. Mohon maaf, kalau kita kalah di Pilpres apa yang mau diperjuangkan, ujar Herzaki pada Kompas.com, Senin, 25 Maret 2024. Ia menyebutkan, selama 19 tahun berdiri, Demokrat telah mengambil pelajaran bahwa berada di luar pemerintahan tak memiliki cukup langkah efektif untuk membantu aspirasi masyarakat. Menurut Herzaki, partai politik, parpol, bakal kesulitan mendorong harapan dari konstituennya jika tak memenangkan Pilpres. Tapi, situasi berbeda jika Demokrat berada di dalam pemerintahan. Herzaki mengklaim, pihaknya memiliki cukup kekuatan untuk mendorong aspirasi masyarakat segera dieksekusi dalam kebijakan. Sebelumnya, dalam acara silaturahmi dan buka bersama kader Demokrat di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, Sabtu, 23 Maret 2024, AHY meminta para kadernya untuk bersyukur menerima hasil pemilu 2024. Meskipun, ia mengaku tak puas dengan hasil pemilihan legislatif, Pileg, tapi Demokrat bisa membantu pemenangan Prabowo. Sementara, jika berada di koalisi lama, AHY memandang Demokrat bisa hancur lebur pada pemilu 2024. Diketahui Demokrat sempat menjadi bagian dari koalisi perubahan bersama Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera, PKS. Tapi, pada awal September 2023, Demokrat angkat kaki setelah Anies Baswedan dan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh membangun kesepakatan dengan Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, untuk mencalonkan Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden, Cawapres. Jalan terbaik yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Banyak sekali hikmahnya. Sekali lagi kita bayangkan, coba kita masih di tempat yang lama. Hancur lebur, betul? Kita tahu, belum selesai semua sudah kesana kemari. Kalau kita di sana kemarin, ya kita ditinggalkan sendiri. Yang lain sudah kemari. Karena kita tidak mudah menyatakan begitu-begitu. Betul kan? Alhamdulillah Tuhan dengan caranya menuntun kita bersama Bapak Prabowo. Dan kita berada dalam kemenangan. Artinya kita mungkin merasa kecewa dengan perolehan kursi kita di dalam pileg. Tapi kita menang
dalam upaya kembali ke pemerintahan nasional dan ikut berkontribusi untuk memperjuangkan harapan rakyat. We may lose the battle, but we win the war. Kita mungkin saja kalah dalam pertempuran pileg, tapi kita menang besar dalam perang pilpres. Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, PKS, DPR Jazuli Juwaini menganggap wajar jika Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, kini senang bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, KIM, yang mendukung Prabowo Subianto. Sebab, saat ini Prabowo menang pemilihan presiden, Pilpres, 2024 sebagaimana ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, KPU, RI. Hal itu dikatakan Jazuli merespons pertanyaan soal AHY yang mengatakan Demokrat hancur lebur jika masih di koalisi yang lama. Koalisi yang dimaksud adalah Koalisi Perubahan pengusung Anies Baswedan. Jazuli lantas mengatakan, pilihan koalisi di pemilu adalah hak masing-masing partai. Dia menyebut bahwa semua partai berhak bergabung ke koalisi yang membuat mereka nyaman. Lebih lanjut, Jazuli mengatakan, PKS saat ini fokus mengawal gugatan sengketa Pilpres 2024 di MK. Sebelumnya, AHY mengaku bersyukur Partai Demokrat bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju yang mendukung calon presiden, Kapres, pemenang pemilihan presiden, Pilpres 2024, Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan AHY dalam acara silaturahmi dan buka bersama Partai Demokrat di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Sabtu, 23 Maret 2024. Dia pun menyinggung bahwa koalisi sebelumnya tidak solid karena sebelum hasil pemilu resmi dibacakan sudah melakukan manuver politik. Jalan terbaik yang diberikan Allah SWT kepada kita semua. Banyak sekali hikmahnya. Sekali lagi kita bayangkan, coba kita masih di tempat yang lama. Hancur lebur, betul? Kita tahu, belum selesai semua sudah kesana kemari. Kalau kita di sana kemarin, ya kita ditinggalkan sendiri. Yang lain sudah kemari. Karena kita tidak mudah menyatakan begitu-begitu. Betul kan? Alhamdulillah Tuhan dengan caranya menuntun kita bersama Bapak Prabowo. Dan kita berada dalam kemenangan. Artinya kita mungkin merasa kecewa dengan perolehan kursi kita di dalam pileg. Tapi kita menang dalam upaya kembali ke pemerintahan nasional dan ikut berkontribusi untuk memperjuangkan harapan rakyat. We may lose the battle, but we win the war. Kita mungkin saja kalah dalam pertempuran pileg, tapi kita menang besar dalam perang pileg. Sentilan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, langsung dibalas petinggi Nasdem, Ahmad Ali. AHY sempat menyinggung kondisi Demokrat bakal hancur lebur bila masih berada di Koalisi Perubahan pada Pilpres 2024. Tak hanya itu, Menteri ATR BPN itu juga mengungkapkan kondisi Koalisi Perubahan saat ini mulai tidak solid karena anggotanya mulai melakukan manuver. Sementara itu, Waketum Nasdem Ahmad Ali menyindir AHY dengan menyebut Koalisi Perubahan buka bertujuan untuk mencari kursi menteri. Awalnya, AHY mengaku bersyukur partai berlambang bintang Mercy itu akhirnya bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, KIM, pada Pilpres 2024. Ia mengungkapkan Demokrat bakal hancur lebur bila masih di koalisi terdahulu. Di mana, Demokrat awalnya masuk dalam Koalisi Perubahan yang mengusung Anies Baswedan. Sedangkan Koalisi Indonesia Maju mengusung Prabowo Gibran yang mendukung Anies Baswedan. Selain itu, AHY juga melihat kondisi Koalisi Perubahan saat ini mulai tidak solid. Putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, itu kemudian meminta para kadernya mengambil hikmah karena akhirnya Demokrat menjadi bagian dari KIM. Meskipun hasil pemilihan legislatif, Pileg, 2024 tak sesuai dengan keinginan para kader Demokrat. Namun, ia meminta para kader Demokrat tak jumawa. Baginya apapun hasil yang diterima mesti disyukuri, meskipun evaluasi bakal tetap dilakukan. Sementara itu, Waketum Nasdem Ahmad Ali menyebut Koalisi Perubahan bukan untuk mencari kursi menteri. Pernyataan itu disampaikan Ali untuk merespons pernyataan AHY yang menyebut partainya bakal hancur lebur jika saja tidak keluar dari Koalisi Perubahan. Adapun Demokrat sebelumnya tergabung dalam Koalisi Perubahan bersama Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera, PKS. Tetapi, mereka hengkang setelah Anies Baswedan memilih Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden,
Cawapres. Kalau tujuannya cari kursi menteri ya bukan di perubahan, ujar Ali dikutip dari Kompas.com, Minggu, 24 Maret 2024. Ali mengatakan, orientasi koalisi perubahan berbeda dengan Partai Demokrat. Jalan terbaik yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Banyak sekali hikmahnya. Sekali lagi kita bayangkan, coba kita masih di tempat yang lama. Hancur lebur, betul? Kita tahu belum selesai semua sudah kesana kemari. Kalau kita di sana kemarin, ya kita ditinggalkan sendiri. Yang lain sudah kemari. Karena kita tidak mudah menyatakan begitu-begitu. Betul kan? Alhamdulillah Tuhan dengan caranya menuntun kita bersama Bapak Prabowo. Dan kita berada dalam kemenangan. Artinya kita mungkin merasa kecewa dengan perolehan kursi kita di dalam pileg. Tapi kita menang dalam upaya kembali ke pemerintahan nasional dan ikut berkontribusi untuk memperjuangkan harapan rakyat. We may lose the battle, but we win the war. Kita mungkin saja kalah dalam pertempuran pileg, tapi kita menang besar dalam perang pilpres. Partai Nasdem menyoroti sikap Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono usai bergabung dengan kubu Prabowo. Menurut Waketum Nasdem Ahmad Ali, AHY hanya ingin mengincar kursi menteri di dalam pemerintahan. Menurut Ali, koalisi perubahan yang mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar bukanlah tempat untuk mencari jabatan, melainkan untuk membawa perubahan lebih baik untuk Indonesia. Demokrat yang hengkang dari koalisi perubahan pada September lalu dikarenakan merasa dikhianati, lalu bergabung ke koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Gibran. Namun, keputusan Demokrat yang menyeberang ke koalisi perubahan tersebut dinilai inkonsisten. Menurut Ahmad Ali, jika AHY hanya ingin mencari kursi menteri, memang seharusnya tidak berada di koalisi perubahan. Berjarak lebih kurang 5 bulan setelah bergabung koalisi Indonesia Maju, AHY kemudian dilantik menjadi Menteri ATR, Kepala BPN pada 21 Februari lalu. Ahmad Ali menyebut pihaknya akan tetap konsisten mengusung perubahan apapun yang akan terjadi bersama partai-partai yang tergabung dalam koalisi perubahan, yakni PKB dan PKS. Ia menegaskan saat ini orientasi koalisi perubahan berbeda dengan Partai Demokrat. Mencermati pernyataan AHY yang menyebut partainya akan hancur lebur jika masih dalam koalisi lama, Ahmad Ali pun menilai bahwa kepentingan Partai Demokrat saat ini adalah bergabung ke pemerintahan. Menurut dia, koalisi perubahan memiliki tujuan mengajak masyarakat membangun gagasan dalam Indonesia. Meskipun Anies dan Muhaimin tidak memenangkan Pilpres 2024, koalisi perubahan merasa berhasil secara politik. Selain dari Nasdem, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS DPR Jazuli Juwaini menganggap wajar jika AHY kini senang bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju yang mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Sebab saat ini Prabowo diketahui menang di Pilpres 2024 sebagaimana ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Hal itu disampaikan oleh Jazuli saat dimintai konfirmasi pada Minggu 24 Maret 2024 lalu. Jazuli lantas mengatakan pilihan koalisi di pemilu adalah hak masing-masing partai. Dia juga menyebut bahwa semua partai berhak bergabung ke koalisi yang membuat mereka nyaman. Lebih lanjut, Jazuli juga mengatakan PKS saat ini fokus mengawali gugatan sengketa Pilpres 2024 di MK. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Viral News bersama saya Sandi Yuanita. Ketua Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyindir koalisi lama dan menyebut hancur lebur jika masih bersama. Pernyataan AHY ini langsung disentil balik oleh koalisi lama tersebut, di mana yang berada di koalisi perubahan bahkan petinggi Nasdem juga terang-terangan untuk memuji Anies. Diketahui saudara awalnya koalisi perubahan ini mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden atau capres di Pilpres 2024 yang terdiri dari Nasdem, PKS, dan juga Demokrat. Selanjutnya, Demokrat hengkang dari koalisi perubahan setelah Anies mengumumkan Muhaimin Iskandar alias Caimin
resmi menjadi cawapresnya di Pilpres 2024. Setelah Demokrat keluar, Koalisi Perubahan masih terdiri dari 3 partai, yakni Nasdem, PKS, dan PKB. Sindiran AHY terhadap koalisi lama ini disampaikan dalam silaturahmi dan buka bersama Partai Demokrat di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Sabtu 23 Maret 2024 lalu. Dalam kesempatan tersebut, AHY mengaku bersyukur dan mendapatkan banyak hikmah setelah bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Subianto, pemenang Pilpres 2024. Menurutnya, Koalisi Perubahan tidak solid karena sejak hasil pemilu belum diumumkan secara resmi, sudah terdapat manuver politik dari partai. Itu sebuah hal yang juga tidak mudah. Setelah 9 tahun lebih kita berada di luar pemerintahan, kita sebagai oposisi, kemudian kita masuk ke sebuah situasi yang kembali tidak mudah. Di waktu-waktu yang sudah sangat kritis, injury time. Kalau mobil kecepatan tinggi tiba-tiba berhenti atau belok kanan atau kiri tanpa ada set, itu juga tidak mudah. Bisa banyak yang celaka. Celaka itu banyak korbannya. Tapi kita juga kembali tidak mengutuk akhir sejarah itu. Kita tidak menyalahkan Tuhan. Justru kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih ya Allah telah menyelamatkan kami semua dari sesuatu yang jauh lebih buruk. Bisa saja hari ini di tempat ini mungkin suasana kita kelabu betul, duka betul, betul. Tapi tadi saya bisa cerita ada kabar gembira, ada kabar kurang gembira. Tapi bisa dibayangkan kita bisa sangat terpuruk. Bahkan mengatakan goodbye pada Senayan bisa terjadi. Saya akan jelaskan mengapa. Pengamat politik yang juga Direktur Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti menyoroti sikap Nasdem yang seakan mulai PDKT dengan kubu pemenang Pilpres 2024. Diketahui, hari ini Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh menjamu kedatangan Prabowo Subianto dan elit Partai Gerindra. Menurut Ray, seharusnya Nasdem menjadi parpol yang terdepan untuk menyatakan sikap sebagai oposisi di pemerintahan ke depan. Pasalnya, Nasdem di pemilu 2024 selalu membawa jargon perubahan sebagai antitesa dari pemerintahan saat ini. Dalam pertemuannya dengan Prabowo, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh merespons soal adanya pengakuan dari Capres pemenang Pilpres 2024 Prabowo Subianto yang menawari gabung ke pemerintahan. Kata Paloh, kondisi itu belum bisa dipastikan saat ini. Dirinya juga menyebut, kalau dipersentasekan posisinya ada di angka 50-50%. Saat ditanyakan ada atau tidaknya kemungkinan itu jika nantinya pelantikan dilakukan, Paloh menyebut masih akan melihat perkembangan ke depan. Kata Paloh pertemuan itu hanyalah bentuk silaturahmi persahabatan. Saya kira kita harus berpandangan bahwa pertandingan itu baik, persaingan itu bagus. Kompetisi itu kita butuhkan. Rakyat perlu pilihan. Kompetisi, persaingan, pertandingan. Kemudian itu memunculkan kerelawanan sehingga secara kos politik saatnya kita kerjasama. Saatnya kita bahu membahu untuk bangun bangsa kita. Itu saya kira yang paling penting. Intinya adalah saya sangat berterima kasih, saya sangat menghargai sikap Nasdem setelah pertandingan kita bersaing, ya, tapi kita tetap bersahabat, kita tetap satu keluarga, kita tetap cinta tanah air, dan sesudah persaingan, sesudah pertandingan kita bersatu untuk membangun bangsa Indonesia. Oke. Pak Prabowo nawarin ke Pak Surya nggak sih Pak untuk Pak Surya? Saya selalu menawar, saya selalu mengajak. Ya. Koordinator juru bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra menyatakan sudah tepat pihaknya beralih koalisi untuk mendukung calon presiden, Kapres, pemenang pemilihan presiden, Pilpres, 2024 Prabowo Subianto.
Baginya, pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, yang menyebutkan berada di koalisi lama bakal hancur lebur sudah benar. Jadi sudah tepatlah kalau Mas AHY menyampaikan kalau kita masih di tempat yang lama, kita akan hancur lebur, kita akan gagal, kalah di Pilpres. Mohon maaf, kalau kita kalah di Pilpres apa yang mau diperjuangkan, ujar Herzaki pada Kompas.com, Senin, 25 Maret 2024. Ia menyebutkan, selama 19 tahun berdiri, Demokrat telah mengambil pelajaran bahwa berada di luar pemerintahan tak memiliki cukup langkah efektif untuk membantu aspirasi masyarakat. Menurut Herzaki, partai politik, parpol, bakal kesulitan mendorong harapan dari konstituennya jika tak memenangkan Pilpres. Tapi, situasi berbeda jika Demokrat berada di dalam pemerintahan. Herzaki mengklaim, pihaknya memiliki cukup kekuatan untuk mendorong aspirasi masyarakat segera dieksekusi dalam kebijakan. Sebelumnya, dalam acara silaturahmi dan buka bersama kader Demokrat di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, Sabtu, 23 Maret 2024, AHY meminta para kadernya untuk bersyukur menerima hasil pemilu 2024. Meskipun, ia mengaku tak puas dengan hasil pemilihan legislatif, Pileg, tapi Demokrat bisa membantu pemenangan Prabowo. Sementara, jika berada di koalisi lama, AHY memandang Demokrat bisa hancur lebur pada pemilu 2024. Diketahui Demokrat sempat menjadi bagian dari koalisi perubahan bersama Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera, PKS. Tapi, pada awal September 2023, Demokrat angkat kaki setelah Anies Baswedan dan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh membangun kesepakatan dengan Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, untuk mencalonkan Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden, Cawapres. Jalan terbaik yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Banyak sekali hikmahnya. Sekali lagi kita bayangkan, coba kita masih di tempat yang lama. Hancur lebur, betul? Kita tahu, belum selesai semua sudah kesana kemari. Kalau kita di sana kemarin, ya kita ditinggalkan sendiri. Yang lain sudah kemari. Karena kita tidak mudah menyatakan begitu-begitu. Betul kan? Alhamdulillah Tuhan dengan caranya menuntun kita bersama Bapak Prabowo. Dan kita benar-benar kemenangan. Artinya kita mungkin merasa kecewa dengan perolehan kursi kita di dalam Pileg. Tapi kita menang dalam upaya kembali ke pemerintahan nasional dan ikut berkontribusi untuk memperjuangkan harapan rakyat. We may lose the battle, but we win the war. Kita mungkin saja kalah dalam pertempuran Pileg, tapi kita menang besar dalam perang Pilpres. Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, PKS, DPR Jazuli Juwaini menganggap wajar jika Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, kini senang bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, KIM, yang mendukung Prabowo Subianto. Sebab, saat ini Prabowo menang pemilihan presiden, Pilpres, 2024 sebagaimana ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, KPU, RI. Hal itu dikatakan Jazuli merespons pertanyaan soal AHY yang mengatakan Demokrat hancur lebur jika masih di koalisi yang lama. Koalisi yang dimaksud adalah koalisi perubahan pengusung Anies Baswedan. Jazuli lantas mengatakan, pilihan koalisi di pemilu adalah hak masing-masing partai. Dia menyebut bahwa semua partai berhak bergabung ke koalisi yang membuat mereka nyaman. Lebih lanjut, Jazuli mengatakan, PKS saat ini fokus mengawal gugatan sengketa Pilpres 2024 di MK. Sebelumnya, AHY mengaku bersyukur Partai Demokrat bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju yang mendukung calon presiden, Capres, pemenang pemilihan presiden, Pilpres 2024, Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan AHY dalam acara silaturahmi dan buka bersama Partai Demokrat di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Sabtu, 23 Maret 2024. Dia pun menyinggung bahwa koalisi sebelumnya tidak solid karena sebelum hasil pemilu resmi dibacakan sudah melakukan manuver politik. Jalan terbaik yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Banyak sekali hikmahnya. Sekali lagi kita bayangkan, coba kita masih di tempat yang lama. Hancur lebur, betul? Kita tahu, belum selesai semua sudah kesana kemari. Kalau kita di sana kemarin, ya kita ditinggalkan sendiri. Yang lain sudah kemari. Karena kita tidak mudah menyatakan
begitu-begitu. Betul kan? Alhamdulillah Tuhan dengan caranya menuntun kita bersama Bapak Prabowo dan kita berada dalam kemenangan. Artinya kita mungkin merasa kecewa dengan perolehan kursi kita di dalam pileg, tapi kita menang dalam upaya kembali ke pemerintahan nasional dan ikut berkontribusi untuk memperjuangkan harapan rakyat. We may lose the battle, but we win the war. Kita mungkin saja kalah dalam pertempuran pileg, tapi kita menang besar dalam perang pileg. Sentilan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, langsung dibalas petinggi Nasdem, Ahmad Ali. AHY sempat menyinggung kondisi Demokrat bakal hancur lebur bila masih berada di koalisi perubahan pada Pilpres 2024. Tak hanya itu, Menteri ATR BPN itu juga mengungkapkan kondisi koalisi perubahan saat ini mulai tidak solid karena anggotanya mulai melakukan manuver. Sementara itu, Waketum Nasdem Ahmad Ali menyindir AHY dengan menyebut koalisi perubahan buka bertujuan untuk mencari kursi menteri. Awalnya, AHY mengaku bersyukur partai berlambang bintang Mercy itu akhirnya bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, KIM, pada Pilpres 2024. Ia mengungkapkan Demokrat bakal hancur lebur bila masih di koalisi terdahulu, di mana Demokrat awalnya masuk dalam koalisi perubahan yang mengusung Anies Baswedan. Sedangkan Koalisi Indonesia Maju mengusung Prabowo Gibran yang mendukung Anies Baswedan. Selain itu, AHY juga melihat kondisi koalisi perubahan saat ini mulai tidak solid. Putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, itu kemudian meminta para kadernya mengambil hikmah karena akhirnya Demokrat menjadi bagian dari KIM. Meskipun hasil pemilihan legislatif, Pileg, 2024 tak sesuai dengan keinginan para kader Demokrat. Namun, ia meminta para kader Demokrat tak jumawa. Baginya apapun hasil yang diterima mesti disyukuri, meskipun evaluasi bakal tetap dilakukan. Sementara itu, Waketum Nasdem Ahmad Ali menyebut koalisi perubahan bukan untuk mencari kursi menteri. Pernyataan itu disampaikan Ali untuk merespons pernyataan AHY yang menyebut partainya bakal hancur lebur jika saja tidak keluar dari koalisi perubahan. Adapun Demokrat sebelumnya tergabung dalam koalisi perubahan bersama Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera, PKS. Tetapi, mereka hengkang setelah Anies Baswedan memilih Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden, Cawapres. Kalau tujuannya cari kursi menteri ya bukan di perubahan, ujar Ali dikutip dari Kompas.com, Minggu, 24 Maret 2024. Ali mengatakan, orientasi koalisi perubahan berbeda dengan Partai Demokrat. Jalan terbaik yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Banyak sekali hikmahnya. Sekali lagi kita bayangkan, coba kita masih di tempat yang lama. Hancur lebur, betul? Kita tahu, belum selesai semua sudah ke sana kemari. Kalau kita di sana kemarin, ya kita ditinggalkan sendiri. Yang lain sudah kemari. Karena kita tidak mudah menyatakan begitu-begitu. Betul kan? Alhamdulillah Tuhan dengan caranya menuntun kita bersama Bapak Prabowo dan kita berada dalam kemenangan. Artinya kita mungkin merasa kecewa dengan perolehan kursi kita di dalam pileg, tapi kita menang dalam upaya kembali ke pemerintahan nasional dan ikut berkontribusi untuk memperjuangkan harapan rakyat. We may lose the battle, but we win the war. Kita mungkin saja kalah dalam pertempuran pileg, tapi kita menang besar dalam perang pilpres. Partai Nasdem menyoroti sikap Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono usai bergabung dengan kubu Prabowo. Menurut Waketum Nasdem Ahmad Ali, AHY hanya ingin mengincar kursi menteri di dalam pemerintahan. Menurut Ali, koalisi perubahan yang mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar bukanlah tempat untuk mencari jabatan, melainkan untuk membawa perubahan lebih baik untuk Indonesia. Demokrat yang hengkang dari koalisi perubahan pada September lalu dikarenakan merasa dikhianati, lalu bergabung ke koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Gibran. Namun, keputusan Demokrat yang menyeberang ke koalisi perubahan tersebut dinilai inkonsisten.
Menurut Ahmad Ali, jika AHY hanya ingin mencari kursi menteri, memang seharusnya tidak berada di koalisi perubahan. Berjarak lebih kurang 5 bulan setelah bergabung Koalisi Indonesia Maju, AHY kemudian dilantik menjadi Menteri ATR, Kepala BPN pada 21 Februari lalu. Ahmad Ali menyebut pihaknya akan tetap konsisten mengusung perubahan apapun yang akan terjadi bersama partai-partai yang tergabung dalam koalisi perubahan, yakni PKB dan PKS. Ia menegaskan saat ini orientasi koalisi perubahan berbeda dengan Partai Demokrat. Mencermati pernyataan AHY yang menyebut partainya akan hancur lebur jika masih dalam koalisi lama, Ahmad Ali pun menilai bahwa kepentingan Partai Demokrat saat ini adalah bergabung ke pemerintahan. Menurut dia, koalisi perubahan memiliki tujuan mengajak masyarakat membangun gagasan dalam Indonesia. Meskipun Anies dan Muhaimin tidak memenangkan Pilpres 2024, koalisi perubahan merasa berhasil secara politik. Selain dari Nasdem, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS DPR Jazuli Juwaini menganggap wajar jika AHY kini senang bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju yang mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Sebab saat ini Prabowo diketahui menang di Pilpres 2024 sebagaimana ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Hal itu disampaikan oleh Jazuli saat dimintai konfirmasi pada Minggu 24 Maret 2024 lalu. Jazuli lantas mengatakan pilihan koalisi di pemilu adalah hak masing-masing partai. Dia juga menyebut bahwa semua partai berhak bergabung ke koalisi yang membuat mereka nyaman. Lebih lanjut, Jazuli juga mengatakan PKS saat ini fokus mengawali gugatan sengketa Pilpres 2024 di MK. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Viral News bersama saya Sandi Yuanita. Ketua Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyindir koalisi lama dan menyebut hancur lebur jika masih bersama. Pernyataan AHY ini langsung disentil balik oleh koalisi lama tersebut, di mana yang berada di koalisi perubahan bahkan petinggi Nasdem juga terang-terangan untuk memuji Anies. Diketahui saudara awalnya koalisi perubahan ini mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden atau capres di Pilpres 2024 yang terdiri dari Nasdem, PKS, dan juga Demokrat. Selanjutnya, Demokrat hengkang dari koalisi perubahan setelah Anies mengumumkan Muhaimin Iskandar alias Caimin resmi menjadi cawapresnya di Pilpres 2024. Setelah Demokrat keluar, koalisi perubahan masih terdiri dari 3 partai, yakni Nasdem, PKS, dan PKB. Sindiran AHY terhadap koalisi lama ini disampaikan dalam silaturahmi dan buka bersama Partai Demokrat di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Sabtu 23 Maret 2024 lalu. Dalam kesempatan tersebut, AHY mengaku bersyukur dan mendapatkan banyak hikmah setelah bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Subianto, pemenang Pilpres 2024. Menurutnya, koalisi perubahan tidak solid karena sejak hasil pemilu belum diumumkan secara resmi, sudah terdapat manuver politik dari partai. Itu sebuah hal yang juga tidak mudah. Setelah 9 tahun lebih kita berada di luar pemerintahan, kita sebagai oposisi, kemudian kita masuk ke sebuah situasi yang kembali tidak mudah. Di waktu-waktu yang sudah sangat kritis, injury time. Kalau mobil kecepatan tinggi tiba-tiba berhenti atau belok kanan atau kiri tanpa ada set, itu juga tidak mudah. Bisa banyak yang celaka. Celaka itu banyak korbannya. Tapi kita juga kembali tidak mengutuk akhir sejarah itu. Kita tidak menyalahkan Tuhan. Justru kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih ya Allah telah menyelamatkan kami semua dari sesuatu yang jauh lebih buruk. Bisa saja hari ini di tempat ini mungkin suasana kita kelabu betul, duka betul. Betul. Tapi tadi saya bisa cerita ada kabar gembira, ada kabar kurang gembira. Tapi bisa dibayangkan kita bisa sangat terpuruk. Bahkan mengatakan goodbye pada Senayan bisa terjadi. Saya akan jelaskan mengapa.
Pengamat politik yang juga Direktur Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti menyoroti sikap Nasdem yang seakan mulai PDKT dengan kubu pemenang Pilpres 2024. Diketahui, hari ini Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh menjamu kedatangan Prabowo Subianto dan elit Partai Gerindra. Menurut Ray, seharusnya Nasdem menjadi parpol yang terdepan untuk menyatakan sikap sebagai oposisi di pemerintahan ke depan. Pasalnya, Nasdem di pemilu 2024 selalu membawa jargon perubahan sebagai antitesa dari pemerintahan saat ini. Dalam pertemuannya dengan Prabowo, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh merespons soal adanya pengakuan dari Capres pemenang Pilpres 2024 Prabowo Subianto yang menawari gabung ke pemerintahan. Kata Paloh, kondisi itu belum bisa dipastikan saat ini. Dirinya juga menyebut, kalau dipersentasekan posisinya ada di angka 50-50%. Saat ditanyakan ada atau tidaknya kemungkinan itu jika nantinya pelantikan dilakukan, Paloh menyebut masih akan melihat perkembangan ke depan. Kata Paloh pertemuan itu hanyalah bentuk silaturahmi persahabatan. Saya kira kita harus berpandangan bahwa pertandingan itu baik, persaingan itu bagus, kompetisi itu kita butuhkan, rakyat perlu pilihan, kompetisi, persaingan, pertandingan. Kemudian itu memunculkan kerelawanan sehingga secara kos politik saatnya kita kerjasama, saatnya kita bahu membahu untuk bangun bangsa kita. Itu saya kira yang paling penting. Intinya adalah saya sangat berterima kasih, saya sangat menghargai sikap Nasdem setelah pertandingan. Kita bersaing, ya, tapi kita tetap bersahabat, kita tetap satu keluarga, kita tetap cinta tanah air. Dan sesudah persaingan, sesudah pertandingan, kita bersatu untuk membangun bangsa Indonesia. Oke. Pak Prabowo nawarin ke Pak Surya nggak sih Pak untuk Pak Surya? Saya selalu menawari. Saya selalu mengajak. Ya. Koordinator juru bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra menyatakan sudah tepat pihaknya beralih koalisi untuk mendukung calon presiden, Kapres, pemenang pemilihan presiden, Pilpres, 2024 Prabowo Subianto. Baginya, pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, yang menyebutkan berada di koalisi lama bakal hancur lebur sudah benar. Jadi sudah tepatlah kalau Mas AHY menyampaikan kalau kita masih di tempat yang lama, kita akan hancur lebur, kita akan gagal, kalah di Pilpres. Mohon maaf, kalau kita kalah di Pilpres apa yang mau diperjuangkan, ujar Herzaki pada Kompas.com, Senin, 25 Maret 2024. Ia menyebutkan, selama 19 tahun berdiri, Demokrat telah mengambil pelajaran bahwa berada di luar pemerintahan tak memiliki cukup langkah efektif untuk membantu aspirasi masyarakat. Menurut Herzaki, partai politik, parpol, bakal kesulitan mendorong harapan dari konstituennya jika tak memenangkan Pilpres. Tapi, situasi berbeda jika Demokrat berada di dalam pemerintahan. Herzaki mengklaim, pihaknya memiliki cukup kekuatan untuk mendorong aspirasi masyarakat segera dieksekusi dalam kebijakan. Sebelumnya, dalam acara silaturahmi dan buka bersama kader Demokrat di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, Sabtu, 23 Maret 2024, AHY meminta para kadernya untuk bersyukur menerima hasil pemilu 2024. Meskipun, ia mengaku tak puas dengan hasil pemilihan legislatif, Pileg, tapi Demokrat bisa membantu pemenangan Prabowo. Sementara, jika berada di koalisi lama, AHY memandang Demokrat bisa hancur lebur pada pemilu 2024. Diketahui Demokrat sempat menjadi bagian dari koalisi perubahan bersama Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera, PKS. Tapi, pada awal September 2023, Demokrat angkat kaki setelah Anies Baswedan dan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh membangun kesepakatan dengan Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, untuk mencalonkan Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden, Cawapres. Jalan terbaik yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Banyak sekali hikmahnya. Sekali lagi kita bayangkan, coba kita masih di tempat yang lama. Hancur lebur, betul? Kita tahu, belum selesai semua sudah kesana kemari.
Kalau kita di sana kemarin, ya kita ditinggalkan sendiri. Yang lain sudah kemari. Karena kita tidak mudah menyatakan begitu-begitu. Betul kan? Alhamdulillah Tuhan dengan caranya menuntun kita bersama Bapak Prabowo. Dan kita berada dalam kemenangan. Artinya kita mungkin merasa kecewa dengan perolehan kursi kita di dalam pileg. Tapi kita menang dalam upaya kembali ke pemerintahan nasional dan ikut berkontribusi untuk memperjuangkan harapan rakyat. We may lose the battle, but we win the war. Kita mungkin saja kalah dalam pertempuran pileg, tapi kita menang besar dalam perang pilpres. Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, PKS, DPR Jazuli Juwaini menganggap wajar jika Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, kini senang bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, KIM, yang mendukung Prabowo Subianto. Sebab, saat ini Prabowo menang pemilihan presiden, Pilpres, 2024 sebagaimana ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, KPU, RI. Hal itu dikatakan Jazuli merespons pertanyaan soal AHY yang mengatakan Demokrat hancur lebur jika masih di koalisi yang lama. Koalisi yang dimaksud adalah Koalisi Perubahan pengusung Anies Baswedan. Jazuli lantas mengatakan, pilihan koalisi di pemilu adalah hak masing-masing partai. Dia menyebut bahwa semua partai berhak bergabung ke koalisi yang membuat mereka nyaman. Lebih lanjut, Jazuli mengatakan, PKS saat ini fokus mengawal gugatan sengketa Pilpres 2024 di MK. Sebelumnya, AHY mengaku bersyukur Partai Demokrat bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju yang mendukung calon presiden, Kapres, pemenang pemilihan presiden, Pilpres 2024, Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan AHY dalam acara silaturahmi dan buka bersama Partai Demokrat di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Sabtu, 23 Maret 2024. Dia pun menyinggung bahwa koalisi sebelumnya tidak solid karena sebelum hasil pemilu resmi dibacakan sudah melakukan manuver politik. Jalan terbaik yang diberikan Allah SWT kepada kita semua. Banyak sekali hikmahnya. Sekali lagi kita bayangkan, coba kita masih di tempat yang lama. Hancur lebur, betul? Kita tahu, belum selesai semua sudah kesana kemari. Kalau kita di sana kemarin, ya kita ditinggalkan sendiri. Yang lain sudah kemari. Karena kita tidak mudah menyatakan begitu-begitu. Betul kan? Alhamdulillah Tuhan dengan caranya menuntun kita bersama Bapak Prabowo. Dan kita berada dalam kemenangan. Artinya kita mungkin merasa kecewa dengan perolehan kursi kita di dalam pileg. Tapi kita menang dalam upaya kembali ke pemerintahan nasional dan ikut berkontribusi untuk memperjuangkan harapan rakyat. We may lose the battle, but we win the war. Kita mungkin saja kalah dalam pertempuran pileg, tapi kita menang besar dalam perang pilpres. Sentilan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, langsung dibalas petinggi Nasdem, Ahmad Ali. AHY sempat menyinggung kondisi Demokrat bakal hancur lebur bila masih berada di Koalisi Perubahan pada Pilpres 2024. Tak hanya itu, Menteri ATR BPN itu juga mengungkapkan kondisi Koalisi Perubahan saat ini mulai tidak solid karena anggotanya mulai melakukan manuver. Sementara itu, Waketum Nasdem Ahmad Ali menyindir AHY dengan menyebut Koalisi Perubahan buka bertujuan untuk mencari kursi menteri. Awalnya, AHY mengaku bersyukur partai berlambang bintang Mercy itu akhirnya bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, KIM, pada Pilpres 2024. Ia mengungkapkan Demokrat bakal hancur lebur bila masih di koalisi terdahulu. Di mana, Demokrat awalnya masuk dalam Koalisi Perubahan yang mengusung Anies Baswedan. Sedangkan Koalisi Indonesia Maju mengusung Prabowo Gibran yang mendukung Anies Baswedan. Selain itu, AHY juga melihat kondisi Koalisi Perubahan saat ini mulai tidak solid. Putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, itu kemudian meminta para kadernya mengambil hikmah karena akhirnya Demokrat menjadi bagian dari KIM. Meskipun hasil pemilihan legislatif, Pileg, 2024 tak sesuai dengan keinginan para kader Demokrat. Namun, ia meminta para kader Demokrat tak jumawa. Baginya apapun hasil yang diterima mesti disyukuri,
meskipun evaluasi bakal tetap dilakukan. Sementara itu, Waketum Nasdem Ahmad Ali menyebut koalisi perubahan bukan untuk mencari kursi menteri. Pernyataan itu disampaikan Ali untuk merespons pernyataan AHY yang menyebut partainya bakal hancur lebur jika saja tidak keluar dari koalisi perubahan. Adapun Demokrat sebelumnya tergabung dalam koalisi perubahan bersama Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera, PKS. Tetapi, mereka hengkang setelah Anies Baswedan memilih Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden, Cawapres. Kalau tujuannya cari kursi menteri ya bukan di perubahan, ujar Ali dikutip dari Kompas.com, Minggu, 24 Maret 2024. Ali mengatakan, orientasi koalisi perubahan berbeda dengan Partai Demokrat. Jalan terbaik yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Banyak sekali hikmahnya. Sekali lagi kita bayangkan, coba kita masih di tempat yang lama. Hancur lebur, betul? Kita tahu, belum selesai semua sudah ke sana kemari. Kalau kita di sana kemarin, ya kita ditinggalkan sendiri. Yang lain sudah kemari. Karena kita tidak mudah menyatakan begitu-begitu. Betul kan? Alhamdulillah Tuhan dengan caranya menuntun kita bersama Bapak Prabowo. Dan kita berada dalam kemenangan. Artinya kita mungkin merasa kecewa dengan perolehan kursi kita di dalam pileg. Tapi kita menang dalam upaya kembali ke pemerintahan nasional dan ikut berkontribusi untuk memperjuangkan harapan rakyat. We may lose the battle, but we win the war. Kita mungkin saja kalah dalam pertempuran pileg, tapi kita menang besar dalam perang pilpres. Partai Nasdem menyoroti sikap Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono usai bergabung dengan kubu Prabowo. Menurut Waketum Nasdem Ahmad Ali, AHY hanya ingin mengincar kursi menteri di dalam pemerintahan. Menurut Ali, koalisi perubahan yang mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar bukanlah tempat untuk mencari jabatan, melainkan untuk membawa perubahan lebih baik untuk Indonesia. Demokrat yang hengkang dari koalisi perubahan pada September lalu dikarenakan merasa dikhianati, lalu bergabung ke koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Gibran. Namun, keputusan Demokrat yang menyeberang ke koalisi perubahan tersebut dinilai inkonsisten. Menurut Ahmad Ali, jika AHY hanya ingin mencari kursi menteri, memang seharusnya tidak berada di koalisi perubahan. Berjarak lebih kurang 5 bulan setelah bergabung koalisi Indonesia Maju, AHY kemudian dilantik menjadi Menteri ATR, Kepala BPN pada 21 Februari lalu. Ahmad Ali menyebut pihaknya akan tetap konsisten mengusung perubahan apapun yang akan terjadi bersama partai-partai yang tergabung dalam koalisi perubahan, yakni PKB dan PKS. Ia menegaskan saat ini orientasi koalisi perubahan berbeda dengan Partai Demokrat. Mencermati pernyataan AHY yang menyebut partainya akan hancur lebur jika masih dalam koalisi lama, Ahmad Ali pun menilai bahwa kepentingan Partai Demokrat saat ini adalah bergabung ke pemerintahan. Menurut dia, koalisi perubahan memiliki tujuan mengajak masyarakat membangun gagasan dalam Indonesia. Meskipun Anies dan Muhaimin tidak memenangkan Pilpres 2024, koalisi perubahan merasa berhasil secara politik. Selain dari Nasdem, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS DPR Jazuli Juwaini menganggap wajar jika AHY kini senang bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju yang mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Sebab saat ini Prabowo diketahui menang di Pilpres 2024 sebagaimana ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Hal itu disampaikan oleh Jazuli saat dimintai konfirmasi pada Minggu 24 Maret 2024 lalu. Jazuli lantas mengatakan pilihan koalisi di pemilu adalah hak masing-masing partai. Dia juga menyebut bahwa semua partai berhak bergabung ke koalisi yang membuat mereka nyaman. Lebih lanjut, Jazuli juga mengatakan PKS saat ini fokus mengawali gugatan sengketa Pilpres 2024 di MK. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Viral News bersama saya Sandi Yuanita. Ketua Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyindir koalisi lama dan menyebut hancur lebur jika masih bersama.
Pernyataan AHY ini langsung disentil balik oleh koalisi lama tersebut, di mana yang berada di koalisi perubahan bahkan petinggi Nasdem juga terang-terangan untuk memuji Anies. Diketahui saudara, awalnya koalisi perubahan ini mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden atau capres di Pilpres 2024 yang terdiri dari Nasdem, PKS, dan juga Demokrat. Selanjutnya, Demokrat hengkang dari koalisi perubahan setelah Anies mengumumkan Muhaimin Iskandar alias Caimin resmi menjadi cawapresnya di Pilpres 2024. Setelah Demokrat keluar, koalisi perubahan masih terdiri dari 3 partai, yakni Nasdem, PKS, dan PKB. Sindiran AHY terhadap koalisi lama ini disampaikan dalam silaturahmi dan buka bersama Partai Demokrat di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Sabtu 23 Maret 2024 lalu. Dalam kesempatan tersebut, AHY mengaku bersyukur dan mendapatkan banyak hikmah setelah bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Subianto, pemenang Pilpres 2024. Menurutnya, koalisi perubahan tidak solid karena sejak hasil pemilu belum diumumkan secara resmi, sudah terdapat manuver politik dari partai. Itu sebuah hal yang juga tidak mudah. Setelah 9 tahun lebih kita berada di luar pemerintahan, kita sebagai oposisi, kemudian kita masuk ke sebuah situasi yang kembali tidak mudah. Di waktu-waktu yang sudah sangat kritis, injury time. Kalau mobil kecepatan tinggi tiba-tiba berhenti atau belok kanan atau kiri tanpa ada set, itu juga tidak mudah. Bisa banyak yang celaka. Celaka itu banyak korbannya. Tapi kita juga kembali tidak mengutuk akhir sejarah itu. Kita tidak menyalahkan Tuhan. Justru kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih ya Allah telah menyelamatkan kami semua dari sesuatu yang jauh lebih buruk. Bisa saja hari ini di tempat ini mungkin suasana kita kelabu betul, duka betul. Betul. Tapi tadi saya bisa cerita, ada kabar gembira, ada kabar kurang gembira. Tapi bisa dibayangkan kita bisa sangat terpuruk. Bahkan mengatakan goodbye pada Senayan bisa terjadi. Saya akan jelaskan mengapa. Pengamat politik yang juga Direktur Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti menyoroti sikap Nasdem yang seakan mulai PDKT dengan kubu pemenang Pilpres 2024. Diketahui, hari ini Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh menjamu kedatangan Prabowo Subianto dan elit Partai Gerindra. Menurut Ray, seharusnya Nasdem menjadi parpol yang terdepan untuk menyatakan sikap sebagai oposisi di pemerintahan ke depan. Pasalnya, Nasdem di pemilu 2024 selalu membawa jargon perubahan sebagai antitesa dari pemerintahan saat ini. Dalam pertemuannya dengan Prabowo, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh merespons soal adanya pengakuan dari capres pemenang Pilpres 2024 Prabowo Subianto yang menawari gabung ke pemerintahan. Kata Paloh, kondisi itu belum bisa dipastikan saat ini. Dirinya juga menyebut, kalau dipersentasekan posisinya ada di angka 50-50%. Saat ditanyakan ada atau tidaknya kemungkinan itu jika nantinya pelantikan dilakukan, Paloh menyebut masih akan melihat perkembangan ke depan. Kata Paloh pertemuan itu hanyalah bentuk silaturahmi persahabatan. Saya kira kita harus berpandangan bahwa pertandingan itu baik, persaingan itu bagus, kompetisi itu kita butuhkan, rakyat perlu pilihan, kompetisi, persaingan, pertandingan. Kemudian itu memunculkan kerelawanan sehingga secara kos politik saatnya kita kerjasama, saatnya kita bahu membahu untuk bangun bangsa kita. Itu saya kira yang paling penting. Intinya adalah saya sangat berterima kasih, saya sangat menghargai sikap Nasdem setelah pertandingan kita bersaing, ya kan? Tapi kita tetap bersahabat, kita tetap satu keluarga, kita tetap cinta tanah air, dan sesudah persaingan, sesudah pertandingan kita bersatu untuk membangun bangsa Indonesia.
Oke. Pak Prabowo nawarin ke Pak Surya nggak sih Pak untuk Pak Surya? Saya selalu menawari. Saya selalu mengajak. Ya. Koordinator juru bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra menyatakan sudah tepat pihaknya beralih koalisi untuk mendukung calon presiden, Kapres, pemenang pemilihan presiden, Pilpres, 2024 Prabowo Subianto. Baginya, pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, yang menyebutkan berada di koalisi lama bakal hancur lebur sudah benar. Jadi sudah tepatlah kalau Mas AHY menyampaikan kalau kita masih di tempat yang lama, kita akan hancur lebur, kita akan gagal, kalah di Pilpres. Mohon maaf, kalau kita kalah di Pilpres apa yang mau diperjuangkan, ujar Herzaki pada Kompas.com, Senin, 25 Maret 2024. Ia menyebutkan, selama 19 tahun berdiri, Demokrat telah mengambil pelajaran bahwa berada di luar pemerintahan tak memiliki cukup langkah efektif untuk membantu aspirasi masyarakat. Menurut Herzaki, partai politik, parpol, bakal kesulitan mendorong harapan dari konstituennya jika tak memenangkan Pilpres. Tapi, situasi berbeda jika Demokrat berada di dalam pemerintahan. Herzaki mengklaim, pihaknya memiliki cukup kekuatan untuk mendorong aspirasi masyarakat segera dieksekusi dalam kebijakan. Sebelumnya, dalam acara silaturahmi dan buka bersama kader Demokrat di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, Sabtu, 23 Maret 2024, AHY meminta para kadernya untuk bersyukur menerima hasil pemilu 2024. Meskipun, ia mengaku tak puas dengan hasil pemilihan legislatif, Pileg, tapi Demokrat bisa membantu pemenangan Prabowo. Sementara, jika berada di koalisi lama, AHY memandang Demokrat bisa hancur lebur pada pemilu 2024. Diketahui Demokrat sempat menjadi bagian dari koalisi perubahan bersama Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera, PKS. Tapi, pada awal September 2023, Demokrat angkat kaki setelah Anies Baswedan dan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh membangun kesepakatan dengan Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, untuk mencalonkan Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden, Cawapres. Jalan terbaik yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Banyak sekali hikmahnya. Sekali lagi, kita bayangkan, coba kita masih di tempat yang lama. Hancur lebur, betul? Kita tahu, belum selesai semua sudah kesana kemari. Kalau kita di sana kemarin, ya kita ditinggalkan sendiri. Yang lain sudah kemari. Karena kita tidak mudah menyatakan begitu-begitu. Betul kan? Alhamdulillah Tuhan dengan caranya menuntun kita bersama Bapak Prabowo. Dan kita berada dalam kemenangan. Artinya kita mungkin merasa kecewa dengan perolehan kursi kita di dalam Pileg. Tapi kita menang dalam upaya kembali ke pemerintahan nasional dan ikut berkontribusi untuk memperjuangkan harapan rakyat. We may lose the battle, but we win the war. Kita mungkin saja kalah dalam pertempuran Pileg, tapi kita menang besar dalam perang Pilpres. Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, PKS, DPR Jazuli Juwaini menganggap wajar jika Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, kini senang bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, KIM, yang mendukung Prabowo Subianto. Sebab, saat ini Prabowo menang pemilihan presiden, Pilpres, 2024 sebagaimana ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, KPU, RI. Hal itu dikatakan Jazuli merespons pertanyaan soal AHY yang mengatakan Demokrat hancur lebur jika masih di koalisi yang lama. Koalisi yang dimaksud adalah koalisi perubahan pengusung Anies Baswedan. Jazuli lantas mengatakan, pilihan koalisi di pemilu adalah hak masing-masing partai. Dia menyebut bahwa semua partai berhak bergabung ke koalisi yang membuat mereka nyaman. Lebih lanjut, Jazuli mengatakan, PKS saat ini fokus mengawal gugatan sengketa Pilpres 2024 di MK. Sebelumnya, AHY mengaku bersyukur Partai Demokrat bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju yang mendukung calon presiden, Kapres, pemenang pemilihan presiden, Pilpres, 2024, Prabowo Subianto.
Hal itu disampaikan AHY dalam acara silaturahmi dan buka bersama Partai Demokrat di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Sabtu, 23 Maret 2024. Dia pun menyinggung bahwa koalisi sebelumnya tidak solid karena sebelum hasil pemilu resmi dibacakan sudah melakukan manuver politik. Jalan terbaik yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Banyak sekali hikmahnya. Sekali lagi kita bayangkan, coba kita masih di tempat yang lama. Hancur lebur, betul? Kita tahu belum selesai, semua sudah kesana kemari. Kalau kita di sana kemarin, ya kita ditinggalkan sendiri. Yang lain sudah kemari. Karena kita tidak mudah menyatakan begitu-begitu. Betul kan? Alhamdulillah Tuhan dengan caranya menuntun kita bersama Bapak Prabowo. Dan kita berada dalam kemenangan. Artinya kita mungkin merasa kecewa dengan perolehan kursi kita di dalam pileg. Tapi kita menang dalam upaya kembali ke pemerintahan nasional dan ikut berkontribusi untuk memperjuangkan harapan rakyat. We may lose the battle, but we win the war. Kita mungkin saja kalah dalam pertempuran pileg, tapi kita menang besar dalam perang pileg. Sentilan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, langsung dibalas petinggi Nasdem, Ahmad Ali. AHY sempat menyinggung kondisi Demokrat bakal hancur lebur bila masih berada di koalisi perubahan pada Pilpres 2024. Tak hanya itu, Menteri ATR BPN itu juga mengungkapkan kondisi koalisi perubahan saat ini mulai tidak solid karena anggotanya mulai melakukan manuver. Sementara itu, Waketum Nasdem Ahmad Ali menyindir AHY dengan menyebut koalisi perubahan buka bertujuan untuk mencari kursi menteri. Awalnya, AHY mengaku bersyukur partai berlambang bintang Mercy itu akhirnya bergabung dengan koalisi Indonesia Maju, KIM, pada Pilpres 2024. Ia mengungkapkan Demokrat bakal hancur lebur bila masih di koalisi terdahulu. Di mana, Demokrat awalnya masuk dalam koalisi perubahan yang mengusung Anies Baswedan. Sedangkan koalisi Indonesia Maju mengusung Prabowo Gibran yang mendukung Anies Baswedan. Selain itu, AHY juga melihat kondisi koalisi perubahan saat ini mulai tidak solid. Putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, itu kemudian meminta para kadernya mengambil hikmah karena akhirnya Demokrat menjadi bagian dari KIM. Meskipun hasil pemilihan legislatif, Pileg, 2024 tak sesuai dengan keinginan para kader Demokrat. Namun, ia meminta para kader Demokrat tak jumawa. Baginya apapun hasil yang diterima mesti disyukuri, meskipun evaluasi bakal tetap dilakukan. Sementara itu, Waketum Nasdem Ahmad Ali menyebut koalisi perubahan bukan untuk mencari kursi menteri. Pernyataan itu disampaikan Ali untuk merespons pernyataan AHY yang menyebut partainya bakal hancur lebur jika saja tidak keluar dari koalisi perubahan. Adapun Demokrat sebelumnya tergabung dalam koalisi perubahan bersama Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera, PKS. Tetapi, mereka hengkang setelah Anies Baswedan memilih Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden, Cawapres. Kalau tujuannya cari kursi menteri ya bukan di perubahan, ujar Ali dikutip dari Kompas.com, Minggu, 24 Maret 2024. Ali mengatakan, orientasi koalisi perubahan berbeda dengan Partai Demokrat. Jalan terbaik yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Banyak sekali hikmahnya. Sekali lagi kita bayangkan, coba kita masih di tempat yang lama. Hancur lebur, betul? Kita tahu belum selesai, semua sudah kesana kemari. Kalau kita di sana kemarin, ya kita ditinggalkan sendiri. Yang lain sudah kemari. Karena kita tidak mudah menyatakan begitu-begitu. Betul kan? Alhamdulillah Tuhan dengan caranya menuntun kita bersama Bapak Prabowo. Dan kita berada dalam kemenangan. Artinya kita mungkin merasa kecewa dengan perolehan kursi kita di dalam pileg. Tapi kita menang dalam upaya kembali ke pemerintahan nasional dan ikut berkontribusi untuk memperjuangkan harapan rakyat. We may lose the battle, but we win the war. Kita mungkin saja kalah dalam pertempuran pileg, tapi kita menang besar dalam perang pilpres.
Partai Nasdem menyoroti sikap Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono usai bergabung dengan kubu Prabowo. Menurut Waketum Nasdem Ahmad Ali, AHY hanya ingin mengincar kursi menteri di dalam pemerintahan. Menurut Ali, koalisi perubahan yang mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar bukanlah tempat untuk mencari jabatan, melainkan untuk membawa perubahan lebih baik untuk Indonesia. Demokrat yang hengkang dari koalisi perubahan pada September lalu dikarenakan merasa dikhianati, lalu bergabung ke koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Gibran. Namun, keputusan Demokrat yang menyeberang ke koalisi perubahan tersebut dinilai inkonsisten. Menurut Ahmad Ali, jika AHY hanya ingin mencari kursi menteri, memang seharusnya tidak berada di koalisi perubahan. Berjarak lebih kurang 5 bulan setelah bergabung koalisi Indonesia Maju, AHY kemudian dilantik menjadi Menteri ATR, Kepala BPN pada 21 Februari lalu. Ahmad Ali menyebut pihaknya akan tetap konsisten mengusung perubahan apapun yang akan terjadi bersama partai-partai yang tergabung dalam koalisi perubahan, yakni PKB dan PKS. Ia menegaskan saat ini orientasi koalisi perubahan berbeda dengan Partai Demokrat. Mencermati pernyataan AHY yang menyebut partainya akan hancur lebur jika masih dalam koalisi lama, Ahmad Ali pun menilai bahwa kepentingan Partai Demokrat saat ini adalah bergabung ke pemerintahan. Menurut dia, koalisi perubahan memiliki tujuan mengajak masyarakat membangun gagasan dalam Indonesia. Meskipun Anies dan Muhaimin tidak memenangkan Pilpres 2024, koalisi perubahan merasa berhasil secara politik. Selain dari Nasdem, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS DPR Jazuli Juwaini menganggap wajar jika AHY kini senang bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju yang mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Sebab saat ini Prabowo diketahui menang di Pilpres 2024 sebagaimana ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Hal itu disampaikan oleh Jazuli saat dimintai konfirmasi pada Minggu 24 Maret 2024 lalu. Jazuli lantas mengatakan pilihan koalisi di pemilu adalah hak masing-masing partai. Dia juga menyebut bahwa semua partai berhak bergabung ke koalisi yang membuat mereka nyaman. Lebih lanjut, Jazuli juga mengatakan PKS saat ini fokus mengawali gugatan sengketa Pilpres 2024 di MK. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Viral News bersama saya Sandi Yuanita. Ketua Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyindir koalisi lama dan menyebut hancur lebur jika masih bersama. Pernyataan AHY ini langsung disentil balik oleh koalisi lama tersebut, di mana yang berada di koalisi perubahan bahkan petinggi Nasdem juga terang-terangan untuk memuji Anies. Diketahui saudara awalnya koalisi perubahan ini mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden atau capres di Pilpres 2024 yang terdiri dari Nasdem, PKS, dan juga Demokrat. Selanjutnya, Demokrat hengkang dari koalisi perubahan setelah Anies mengumumkan Muhaimin Iskandar alias Caimin resmi menjadi cawapresnya di Pilpres 2024. Setelah Demokrat keluar, koalisi perubahan masih terdiri dari 3 partai, yakni Nasdem, PKS, dan PKB. Sindiran AHY terhadap koalisi lama ini disampaikan dalam silaturahmi dan buka bersama Partai Demokrat di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Sabtu 23 Maret 2024 lalu. Dalam kesempatan tersebut, AHY mengaku bersyukur dan mendapatkan banyak hikmah setelah bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Subianto, pemenang Pilpres 2024. Menurutnya, koalisi perubahan tidak solid karena sejak hasil pemilu belum diumumkan secara resmi, sudah terdapat manuver politik dari partai. Itu sebuah hal yang juga tidak mudah. Setelah 9 tahun lebih kita berada di luar pemerintahan, kita sebagai oposisi, kemudian kita masuk ke sebuah situasi yang kembali tidak mudah. Di waktu-waktu yang sudah sangat kritis, injury time. Kalau mobil kecepatan tinggi tiba-tiba berhenti atau belok kanan atau kiri tanpa ada set, itu juga tidak mudah. Bisa banyak yang celaka. Celaka itu banyak korbannya. Tapi kita juga kembali tidak mengutuk akhir sejarah itu.
kita tidak menyalahkan Tuhan. Justru kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih ya Allah telah menyelamatkan kami semua dari sesuatu yang jauh lebih buruk. Bisa saja hari ini di tempat ini mungkin suasana kita kelabu betul, duka betul. Betul. Tapi tadi saya bisa cerita, ada kabar gembira, ada kabar kurang gembira. Tapi bisa dibayangkan kita bisa sangat terpuruk. Bahkan mengatakan goodbye pada Senayan bisa terjadi. Saya akan jelaskan mengapa. Pengamat politik yang juga Direktur Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti menyoroti sikap Nasdem yang seakan mulai PDKT dengan kubu pemenang Pilpres 2024. Diketahui, hari ini Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh menjamu kedatangan Prabowo Subianto dan elit Partai Gerindra. Menurut Ray, seharusnya Nasdem menjadi parpol yang terdepan untuk menyatakan sikap sebagai oposisi di pemerintahan ke depan. Pasalnya, Nasdem di pemilu 2024 selalu membawa jargon perubahan sebagai antitesa dari pemerintahan saat ini. Dalam pertemuannya dengan Prabowo, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh merespons soal adanya pengakuan dari capres pemenang Pilpres 2024 Prabowo Subianto yang menawari gabung ke pemerintahan. Kata Paloh, kondisi itu belum bisa dipastikan saat ini. Dirinya juga menyebut, kalau dipersentasekan posisinya ada di angka 50-50%. Saat ditanyakan ada atau tidaknya kemungkinan itu jika nantinya pelantikan dilakukan, Paloh menyebut masih akan melihat perkembangan ke depan. Kata Paloh pertemuan itu hanyalah bentuk silaturahmi persahabatan. Saya kira kita harus berpandangan bahwa pertandingan itu baik, persaingan itu bagus. Kompetisi itu kita butuhkan. Rakyat perlu pilihan. Kompetisi, persaingan, pertandingan. Kemudian itu memunculkan kerelawanan sehingga secara kos politik saatnya kita kerjasama. Saatnya kita bahu-membahu untuk bangun bangsa kita. Itu saya kira yang paling penting. Intinya adalah saya sangat berterima kasih, saya sangat menghargai sikap Nasdem setelah pertandingan kita bersaing, ya, tapi kita tetap bersama, kita tetap satu keluarga, kita tetap cinta tanah air, dan sesudah persaingan, sesudah pertandingan kita bersatu untuk membangun bangsa Indonesia. Oke. Pak Prabowo nawarin ke Pak Surya nggak sih Pak untuk Pak Surya? Saya selalu menawar, saya selalu mengajak. Ya. Koordinator juru bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra menyatakan sudah tepat pihaknya beralih koalisi untuk mendukung calon presiden, Kapres, pemenang pemilihan presiden, Pilpres, 2024 Prabowo Subianto. Baginya, pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, yang menyebutkan berada di koalisi lama bakal hancur lebur sudah benar. Jadi sudah tepatlah kalau Mas AHY menyampaikan kalau kita masih di tempat yang lama, kita akan hancur lebur, kita akan gagal, kalah di Pilpres. Mohon maaf, kalau kita kalah di Pilpres apa yang mau diperjuangkan, ujar Herzaki pada Kompas.com, Senin, 25 Maret 2024. Ia menyebutkan, selama 19 tahun berdiri, Demokrat telah mengambil pelajaran bahwa berada di luar pemerintahan tak memiliki cukup langkah efektif untuk membantu aspirasi masyarakat. Menurut Herzaki, partai politik, parpol, bakal kesulitan mendorong harapan dari konstituennya jika tak memenangkan Pilpres. Tapi, situasi berbeda jika Demokrat berada di dalam pemerintahan. Herzaki mengklaim, pihaknya memiliki cukup kekuatan untuk mendorong aspirasi masyarakat segera dieksekusi dalam kebijakan. Sebelumnya, dalam acara silaturahmi dan buka bersama kader Demokrat di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, Sabtu, 23 Maret 2024, AHY meminta para kadernya untuk bersyukur menerima hasil pemilu 2024. Meskipun, ia mengaku tak puas dengan hasil pemilihan legislatif, Pileg, tapi Demokrat bisa membantu pemenangan Prabowo. Sementara, jika berada di koalisi lama, AHY memandang Demokrat bisa hancur lebur pada pemilu 2024.
Diketahui Demokrat sempat menjadi bagian dari koalisi perubahan bersama Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera, PKS. Tapi, pada awal September 2023, Demokrat angkat kaki setelah Anies Baswedan dan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh membangun kesepakatan dengan Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, untuk mencalonkan Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden, Cawapres. Jalan terbaik yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Banyak sekali hikmahnya. Sekali lagi kita bayangkan, coba kita masih di tempat yang lama. Hancur lebur, betul? Kita tahu, belum selesai semua sudah kesana kemari. Kalau kita di sana kemarin, ya kita ditinggalkan sendiri. Yang lain sudah kemari. Karena kita tidak mudah menyatakan begitu-begitu. Betul kan? Alhamdulillah Tuhan dengan caranya menuntun kita bersama Bapak Prabowo. Dan kita berada dalam kemenangan. Artinya kita mungkin merasa kecewa dengan perolehan kursi kita di dalam pileg. Tapi kita menang dalam upaya kembali ke pemerintahan nasional dan ikut berkontribusi untuk memperjuangkan harapan rakyat. We may lose the battle, but we win the war. Kita mungkin saja kalah dalam pertempuran pileg, tapi kita menang besar dalam perang pilpres. Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, PKS, DPR Jazuli Juwaini menganggap wajar jika Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, kini senang bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, KIM, yang mendukung Prabowo Subianto. Sebab, saat ini Prabowo menang pemilihan presiden, Pilpres, 2024 sebagaimana ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, KPU, RI. Hal itu dikatakan Jazuli merespons pertanyaan soal AHY yang mengatakan Demokrat hancur lebur jika masih di koalisi yang lama. Koalisi yang dimaksud adalah Koalisi Perubahan pengusung Anies Baswedan. Jazuli lantas mengatakan, pilihan koalisi di pemilu adalah hak masing-masing partai. Dia menyebut bahwa semua partai berhak bergabung ke koalisi yang membuat mereka nyaman. Lebih lanjut, Jazuli mengatakan, PKS saat ini fokus mengawal gugatan sengketa Pilpres 2024 di MK. Sebelumnya, AHY mengaku bersyukur Partai Demokrat bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju yang mendukung calon presiden, Capres, pemenang pemilihan presiden, Pilpres 2024, Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan AHY dalam acara silaturahmi dan buka bersama Partai Demokrat di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Sabtu, 23 Maret 2024. Dia pun menyinggung bahwa koalisi sebelumnya tidak solid karena sebelum hasil pemilu resmi dibacakan sudah melakukan manuver politik. Jalan terbaik yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Banyak sekali hikmahnya. Sekali lagi kita bayangkan, coba kita masih di tempat yang lama. Hancur lebur, betul? Kita tahu, belum selesai semua sudah kesana kemari. Kalau kita di sana kemarin, ya kita ditinggalkan sendiri. Yang lain sudah kemari. Karena kita tidak mudah menyatakan begitu-begitu. Betul kan? Alhamdulillah Tuhan dengan caranya menuntun kita bersama Bapak Prabowo. Dan kita berada dalam kemenangan. Artinya kita mungkin merasa kecewa dengan perolehan kursi kita di dalam pileg. Tapi kita menang dalam upaya kembali ke pemerintahan nasional dan ikut berkontribusi untuk memperjuangkan harapan rakyat. We may lose the battle, but we win the war. Kita mungkin saja kalah dalam pertempuran pileg, tapi kita menang besar dalam perang pilpres. Sentilan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, langsung dibalas petinggi Nasdem, Ahmad Ali. AHY sempat menyinggung kondisi Demokrat bakal hancur lebur bila masih berada di koalisi perubahan pada Pilpres 2024. Tak hanya itu, Menteri ATR BPN itu juga mengungkapkan kondisi koalisi perubahan saat ini mulai tidak solid karena anggotanya mulai melakukan manuver. Sementara itu, Waketum Nasdem Ahmad Ali menyindir AHY dengan menyebut koalisi perubahan buka bertujuan untuk mencari kursi menteri. Awalnya, AHY mengaku bersyukur partai berlambang bintang Mercy itu akhirnya bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, KIM, pada Pilpres 2024.
Ia mengungkapkan Demokrat bakal hancur lebur bila masih di koalisi terdahulu, di mana Demokrat awalnya masuk dalam koalisi perubahan yang mengusung Anies Baswedan. Sedangkan Koalisi Indonesia Maju mengusung Prabowo Gibran yang mendukung Anies Baswedan. Selain itu, AHY juga melihat kondisi koalisi perubahan saat ini mulai tidak solid. Putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, itu kemudian meminta para kadernya mengambil hikmah karena akhirnya Demokrat menjadi bagian dari Kim. Meskipun hasil pemilihan legislatif, Pileg, 2024 tak sesuai dengan keinginan para kader Demokrat. Namun, ia meminta para kader Demokrat tak jumawa. Baginya apapun hasil yang diterima mesti disyukuri, meskipun evaluasi bakal tetap dilakukan. Sementara itu, Waketum Nasdem Ahmad Ali menyebut koalisi perubahan bukan untuk mencari kursi menteri. Pernyataan itu disampaikan Ali untuk merespons pernyataan AHY yang menyebut partainya bakal hancur lebur jika saja tidak keluar dari koalisi perubahan. Adapun Demokrat sebelumnya tergabung dalam koalisi perubahan bersama Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera, PKS. Tetapi, mereka hengkang setelah Anies Baswedan memilih Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden, Cawapres. Kalau tujuannya cari kursi menteri ya bukan di perubahan, ujar Ali dikutip dari Kompas.com, Minggu, 24 Maret 2024. Ali mengatakan, orientasi koalisi perubahan berbeda dengan Partai Demokrat. Jalan terbaik yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Banyak sekali hikmahnya. Sekali lagi kita bayangkan, coba kita masih di tempat yang lama. Hancur lebur, betul? Kita tahu, belum selesai semua sudah kesana kemari. Kalau kita di sana kemarin, ya kita ditinggalkan sendiri. Yang lain sudah kemari. Karena kita tidak mudah menyatakan begitu-begitu. Betul kan? Alhamdulillah Tuhan dengan caranya menuntun kita bersama Bapak Prabowo. Dan kita berada dalam kemenangan. Artinya kita mungkin merasa kecewa dengan perolehan kursi kita di dalam pileg. Tapi kita menang dalam upaya kembali ke pemerintahan nasional dan ikut berkontribusi untuk memperjuangkan harapan rakyat. We may lose the battle, but we win the war. Kita mungkin saja kalah dalam pertempuran pileg, tapi kita menang besar dalam perang pilpres. Partai Nasdem menyoroti sikap Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono usai bergabung dengan kubu Prabowo. Menurut Waketum Nasdem Ahmad Ali, AHY hanya ingin mengincar kursi menteri di dalam pemerintahan. Menurut Ali, koalisi perubahan yang mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar bukanlah tempat untuk mencari jabatan, melainkan untuk membawa perubahan lebih baik untuk Indonesia. Demokrat yang hengkang dari koalisi perubahan pada September lalu dikarenakan merasa dikhianati, lalu bergabung ke koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Gibran. Namun, keputusan Demokrat yang menyeberang ke koalisi perubahan tersebut dinilai inkonsisten. Menurut Ahmad Ali, jika AHY hanya ingin mencari kursi menteri, memang seharusnya tidak berada di koalisi perubahan. Berjarak lebih kurang 5 bulan setelah bergabung koalisi Indonesia Maju, AHY kemudian dilantik menjadi Menteri ATR, Kepala BPN pada 21 Februari lalu. Ahmad Ali menyebut pihaknya akan tetap konsisten mengusung perubahan apapun yang akan terjadi bersama partai-partai yang tergabung dalam koalisi perubahan, yakni PKB dan PKS. Ia menegaskan saat ini orientasi koalisi perubahan berbeda dengan Partai Demokrat. Mencermati pernyataan AHY yang menyebut partainya akan hancur lebur jika masih dalam koalisi lama, Ahmad Ali pun menilai bahwa kepentingan Partai Demokrat saat ini adalah bergabung ke pemerintahan. Menurut dia, koalisi perubahan memiliki tujuan mengajak masyarakat membangun gagasan dalam Indonesia. Meskipun Anies dan Muhaimin tidak memenangkan Pilpres 2024, koalisi perubahan merasa berhasil secara politik. Selain dari Nasdem, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS DPR Jazuli Juwaini menganggap wajar jika AHY kini senang bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju yang mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Sebab saat ini Prabowo diketahui menang di Pilpres 2024 sebagaimana ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI.
Hal itu disampaikan oleh Jazuli saat dimintai konfirmasi pada Minggu 24 Maret 2024 lalu. Jazuli lantas mengatakan pilihan koalisi di pemilu adalah hak masing-masing partai. Dia juga menyebut bahwa semua partai berhak bergabung ke koalisi yang membuat mereka nyaman. Lebih lanjut, Jazuli juga mengatakan PKS saat ini fokus mengawali gugatan sengketa Pilpres 2024 di MK. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Viral News bersama saya Sandi Yuanita. Ketua Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyindir koalisi lama dan menyebut hancur lebur jika masih bersama. Pernyataan AHY ini langsung disentil balik oleh koalisi lama tersebut, di mana yang berada di koalisi perubahan bahkan petinggi Nasdem juga terang-terangan untuk memuji Anies. Diketahui saudara, awalnya koalisi perubahan ini mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden atau capres di Pilpres 2024 yang terdiri dari Nasdem, PKS, dan juga Demokrat. Selanjutnya, Demokrat hengkang dari koalisi perubahan setelah Anies mengumumkan Muhaimin Iskandar alias Caimin resmi menjadi cawapresnya di Pilpres 2024. Setelah Demokrat keluar, koalisi perubahan masih terdiri dari 3 partai, yakni Nasdem, PKS, dan PKB. Sindiran AHY terhadap koalisi lama ini disampaikan dalam silaturahmi dan buka bersama Partai Demokrat di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Sabtu 23 Maret 2024 lalu. Dalam kesempatan tersebut, AHY mengaku bersyukur dan mendapatkan banyak hikmah setelah bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Subianto, pemenang Pilpres 2024. Menurutnya, koalisi perubahan tidak solid karena sejak hasil pemilu belum diumumkan secara resmi, sudah terdapat manuver politik dari partai. Itu sebuah hal yang juga tidak mudah. Setelah 9 tahun lebih kita berada di luar pemerintahan, kita sebagai oposisi, kemudian kita masuk ke sebuah situasi yang kembali tidak mudah. Di waktu-waktu yang sudah sangat kritis, injury time. Kalau mobil kecepatan tinggi tiba-tiba berhenti atau belok kanan atau kiri tanpa ada set, itu juga tidak mudah. Bisa banyak yang celaka. Celaka itu banyak korbannya. Tapi kita juga kembali tidak mengutuk akhir sejarah itu. Kita tidak menyalahkan Tuhan. Justru kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih ya Allah telah menyelamatkan kami semua dari sesuatu yang jauh lebih buruk. Bisa saja hari ini di tempat ini mungkin suasana kita kelabu betul, duka betul. Betul. Tapi tadi saya bisa cerita, ada kabar gembira, ada kabar kurang gembira. Tapi bisa dibayangkan kita bisa sangat terpuruk. Bahkan mengatakan goodbye pada Senayan bisa terjadi. Saya akan jelaskan mengapa. Pengamat politik yang juga Direktur Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti menyoroti sikap Nasdem yang seakan mulai PDKT dengan kubu pemenang Pilpres 2024. Diketahui, hari ini Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh menjamu kedatangan Prabowo Subianto dan elit Partai Gerindra. Menurut Ray, seharusnya Nasdem menjadi parpol yang terdepan untuk menyatakan sikap sebagai oposisi di pemerintahan ke depan. Pasalnya, Nasdem di pemilu 2024 selalu membawa jargon perubahan sebagai antitesa dari pemerintahan saat ini. Dalam pertemuannya dengan Prabowo, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh merespons soal adanya pengakuan dari Capres pemenang Pilpres 2024 Prabowo Subianto yang menawari gabung ke pemerintahan. Kata Paloh, kondisi itu belum bisa dipastikan saat ini. Dirinya juga menyebut, kalau dipersentasekan posisinya ada di angka 50-50%. Saat ditanyakan ada atau tidaknya kemungkinan itu jika nantinya pelantikan dilakukan, Paloh menyebut masih akan melihat perkembangan ke depan. Kata Paloh pertemuan itu hanyalah bentuk silaturahmi persahabatan. Saya kira kita harus berpandangan bahwa pertandingan itu baik. Persaingan itu bagus. Kompetisi itu kita butuhkan. Rakyat perlu pilihan. Kompetisi
pertandingan. Kemudian itu memunculkan kerelawanan sehingga secara kos politik Saatnya kita kerjasama, saatnya kita bahu-membahu untuk bangun bangsa kita. Itu saya kira yang paling penting. Intinya adalah saya sangat berterima kasih, saya sangat menghargai sikap Nasdem setelah pertandingan kita bersaing, ya, tapi kita tetap bersahabat, kita tetap satu keluarga, kita tetap cinta tanah air, dan sesudah persaingan, sesudah pertandingan kita bersatu untuk membangun bangsa Indonesia. Oke. Pak Prabowo nawarin ke Pak Surya nggak sih Pak untuk Pak Surya? Saya selalu menawar, saya selalu mengajak. Ya. Koordinator juru bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra menyatakan sudah tepat pihaknya beralih koalisi untuk mendukung calon presiden, Kapres, pemenang pemilihan presiden, Pilpres, 2024 Prabowo Subianto. Baginya, pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, yang menyebutkan berada di koalisi lama bakal hancur lebur sudah benar. Jadi sudah tepatlah kalau Mas AHY menyampaikan kalau kita masih di tempat yang lama, kita akan hancur lebur, kita akan gagal, kalah di Pilpres. Mohon maaf, kalau kita kalah di Pilpres apa yang mau diperjuangkan, ujar Herzaki pada Kompas.com, Senin, 25 Maret 2024. Ia menyebutkan, selama 19 tahun berdiri, Demokrat telah mengambil pelajaran bahwa berada di luar pemerintahan tak memiliki cukup langkah efektif untuk membantu aspirasi masyarakat. Menurut Herzaki, partai politik, parpol, bakal kesulitan mendorong harapan dari konstituennya jika tak memenangkan Pilpres. Tapi, situasi berbeda jika Demokrat berada di dalam pemerintahan. Herzaki mengklaim, pihaknya memiliki cukup kekuatan untuk mendorong aspirasi masyarakat segera dieksekusi dalam kebijakan. Sebelumnya, dalam acara silaturahmi dan buka bersama kader Demokrat di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, Sabtu, 23 Maret 2024, AHY meminta para kadernya untuk bersyukur menerima hasil pemilu 2024. Meskipun, ia mengaku tak puas dengan hasil pemilihan legislatif, Pileg, tapi Demokrat bisa membantu pemenangan Prabowo. Sementara, jika berada di koalisi lama, AHY memandang Demokrat bisa hancur lebur pada pemilu 2024. Diketahui Demokrat sempat menjadi bagian dari koalisi perubahan bersama Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera, PKS. Tapi, pada awal September 2023, Demokrat angkat kaki setelah Anies Baswedan dan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh membangun kesepakatan dengan Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, untuk mencalonkan Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden, Cawapres. Jalan terbaik yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Banyak sekali hikmahnya. Sekali lagi kita bayangkan, coba kita masih di tempat yang lama. Hancur lebur, betul? Kita tahu belum selesai semua sudah kesana kemari. Kalau kita di sana kemarin, ya kita ditinggalkan sendiri. Yang lain sudah kemari. Karena kita tidak mudah menyatakan begitu-begitu. Betul kan? Alhamdulillah Tuhan dengan caranya menuntun kita bersama Bapak Prabowo. Dan kita berada dalam kemenangan. Artinya kita mungkin merasa kecewa dengan perolehan kursi kita di dalam Pileg. Tapi kita menang dalam upaya kembali ke pemerintahan nasional dan ikut berkontribusi untuk memperjuangkan harapan rakyat. We may lose the battle, but we win the war. Kita mungkin saja kalah dalam pertempuran Pileg, tapi kita menang besar dalam perang Pilpres. Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, PKS, DPR Jazuli Juwaini menganggap wajar jika Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, kini senang bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, KIM, yang mendukung Prabowo Subianto. Sebab, saat ini Prabowo menang pemilihan presiden, Pilpres, 2024 sebagaimana ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, KPU, RI. Hal itu dikatakan Jazuli merespons pertanyaan soal AHY yang mengatakan Demokrat hancur lebur jika masih di koalisi yang lama.
Koalisi yang dimaksud adalah koalisi perubahan pengusung Anies Baswedan. Jazuli lantas mengatakan, pilihan koalisi di pemilu adalah hak masing-masing partai. Dia menyebut bahwa semua partai berhak bergabung ke koalisi yang membuat mereka nyaman. Lebih lanjut, Jazuli mengatakan, PKS saat ini fokus mengawal gugatan sengketa Pilpres 2024 di MK. Sebelumnya, AHY mengaku bersyukur Partai Demokrat bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju yang mendukung calon presiden, Kapres, pemenang pemilihan presiden, Pilpres 2024, Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan AHY dalam acara silaturahmi dan buka bersama Partai Demokrat di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Sabtu, 23 Maret 2024. Dia pun menyinggung bahwa koalisi sebelumnya tidak solid karena sebelum hasil pemilu resmi dibacakan sudah melakukan manuver politik. Jalan terbaik yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Banyak sekali hikmahnya. Sekali lagi kita bayangkan, coba kita masih di tempat yang lama. Hancur lebur, betul? Kita tahu belum selesai semua sudah kesana kemari. Kalau kita di sana kemarin, ya kita ditinggalkan sendiri. Yang lain sudah kemari. Karena kita tidak mudah menyatakan begitu-begitu. Betul kan? Alhamdulillah Tuhan dengan caranya menuntun kita bersama Bapak Prabowo. Dan kita berada dalam kemenangan. Artinya kita mungkin merasa kecewa dengan perolehan kursi kita di dalam pileg. Tapi kita menang dalam upaya kembali ke pemerintahan nasional dan ikut berkontribusi untuk memperjuangkan harapan rakyat. We may lose the battle, but we win the war. Kita mungkin saja kalah dalam pertempuran pileg, tapi kita menang besar dalam perang pileg. Sentilan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, langsung dibalas petinggi Nasdem, Ahmad Ali. AHY sempat menyinggung kondisi Demokrat bakal hancur lebur bila masih berada di koalisi perubahan pada Pilpres 2024. Tak hanya itu, Menteri ATR BPN itu juga mengungkapkan kondisi koalisi perubahan saat ini mulai tidak solid karena anggotanya mulai melakukan manuver. Sementara itu, Waketum Nasdem Ahmad Ali menyindir AHY dengan menyebut koalisi perubahan buka bertujuan untuk mencari kursi menteri. Awalnya, AHY mengaku bersyukur partai berlambang bintang Mercy itu akhirnya bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, KIM, pada Pilpres 2024. Ia mengungkapkan Demokrat bakal hancur lebur bila masih di koalisi terdahulu. Di mana, Demokrat awalnya masuk dalam koalisi perubahan yang mengusung Anies Baswedan. Sedangkan Koalisi Indonesia Maju mengusung Prabowo Gibran yang mendukung Anies Baswedan. Selain itu, AHY juga melihat kondisi koalisi perubahan saat ini mulai tidak solid. Putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, itu kemudian meminta para kadernya mengambil hikmah karena akhirnya Demokrat menjadi bagian dari KIM. Meskipun hasil pemilihan legislatif, Pileg, 2024 tak sesuai dengan keinginan para kader Demokrat. Namun, ia meminta para kader Demokrat tak jumawa. Baginya apapun hasil yang diterima mesti disyukuri, meskipun evaluasi bakal tetap dilakukan. Sementara itu, Waketum Nasdem Ahmad Ali menyebut koalisi perubahan bukan untuk mencari kursi menteri. Pernyataan itu disampaikan Ali untuk merespons pernyataan AHY yang menyebut partainya bakal hancur lebur jika saja tidak keluar dari koalisi perubahan. Adapun Demokrat sebelumnya tergabung dalam koalisi perubahan bersama Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera, PKS. Tetapi, mereka hengkang setelah Anies Baswedan memilih Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden, Cawapres. Kalau tujuannya cari kursi menteri ya bukan di perubahan, ujar Ali dikutip dari Kompas.com, Minggu, 24 Maret 2024. Ali mengatakan, orientasi koalisi perubahan berbeda dengan Partai Demokrat. Jalan terbaik yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Banyak sekali hikmahnya. Sekali lagi kita bayangkan, coba kita masih di tempat yang lama. Hancur lebur, betul? Kita tahu belum selesai semua sudah kesana kemari. Kalau kita di sana kemarin, ya kita ditinggalkan sendiri. Yang lain sudah kemari. Karena kita tidak mudah menyatakan begitu-begitu. Betul kan?
Alhamdulillah Tuhan dengan caranya menuntun kita bersama Bapak Prabowo. Dan kita berada dalam kemenangan. Artinya kita mungkin merasa kecewa dengan perolehan kursi kita di dalam pileg. Tapi kita menang dalam upaya kembali ke pemerintahan nasional dan ikut berkontribusi untuk memperjuangkan harapan rakyat. We may lose the battle, but we win the war. Kita mungkin saja kalah dalam pertempuran pileg, tapi kita menang besar dalam perang pilpres. Partai Nasdem menyoroti sikap Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono usai bergabung dengan kubu Prabowo. Menurut Waketum Nasdem Ahmad Ali, AHY hanya ingin mengincar kursi menteri di dalam pemerintahan. Menurut Ali, koalisi perubahan yang mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar bukanlah tempat untuk mencari jabatan, melainkan untuk membawa perubahan lebih baik untuk Indonesia. Demokrat yang hengkang dari koalisi perubahan pada September lalu dikarenakan merasa dikhianati, lalu bergabung ke koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Gibran. Namun, keputusan Demokrat yang menyeberang ke koalisi perubahan tersebut dinilai inkonsisten. Menurut Ahmad Ali, jika AHY hanya ingin mencari kursi menteri, memang seharusnya tidak berada di koalisi perubahan. Berjarak lebih kurang 5 bulan setelah bergabung koalisi Indonesia Maju, AHY kemudian dilantik menjadi Menteri ATR, Kepala BPN pada 21 Februari lalu. Ahmad Ali menyebut pihaknya akan tetap konsisten mengusung perubahan apapun yang akan terjadi bersama partai-partai yang tergabung dalam koalisi perubahan, yakni PKB dan PKS. Ia menegaskan saat ini orientasi koalisi perubahan berbeda dengan Partai Demokrat. Mencermati pernyataan AHY yang menyebut partainya akan hancur lebur jika masih dalam koalisi lama, Ahmad Ali pun menilai bahwa kepentingan Partai Demokrat saat ini adalah bergabung ke pemerintahan. Menurut dia, koalisi perubahan memiliki tujuan mengajak masyarakat membangun gagasan dalam Indonesia. Meskipun Anies dan Muhaimin tidak memenangkan Pilpres 2024, koalisi perubahan merasa berhasil secara politik. Selain dari Nasdem, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS DPR Jazuli Juwaini menganggap wajar jika AHY kini senang bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju yang mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Sebab saat ini Prabowo diketahui menang di Pilpres 2024 sebagaimana ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Hal itu disampaikan oleh Jazuli saat dimintai konfirmasi pada Minggu 24 Maret 2024 lalu. Jazuli lantas mengatakan pilihan koalisi di pemilu adalah hak masing-masing partai. Dia juga menyebut bahwa semua partai berhak bergabung ke koalisi yang membuat mereka nyaman. Lebih lanjut, Jazuli juga mengatakan PKS saat ini fokus mengawali gugatan sengketa Pilpres 2024 di MK. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Viral News bersama saya Sandi Yuwanita. Ketua Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyindir koalisi lama dan menyebut hancur lebur jika masih bersama. Pernyataan AHY ini langsung disentil balik oleh koalisi lama tersebut, di mana yang berada di koalisi perubahan bahkan petinggi Nasdem juga terang-terangan untuk memuji Anies. Diketahui saudara awalnya koalisi perubahan ini mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden atau capres di Pilpres 2024 yang terdiri dari Nasdem, PKS, dan juga Demokrat. Selanjutnya, Demokrat hengkang dari koalisi perubahan setelah Anies mengumumkan Muhaimin Iskandar alias Caimin resmi menjadi cawapresnya di Pilpres 2024. Setelah Demokrat keluar, koalisi perubahan masih terdiri dari 3 partai, yakni Nasdem, PKS, dan PKB. Sindiran AHY terhadap koalisi lama ini disampaikan dalam silaturahmi dan buka bersama Partai Demokrat di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Sabtu 23 Maret 2024 lalu. Dalam kesempatan tersebut, AHY mengaku bersyukur dan mendapatkan banyak hikmah setelah bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Subianto, pemenang Pilpres 2024. Menurutnya, koalisi perubahan tidak solid karena sejak hasil pemilu belum diumumkan secara resmi, sudah terdapat manuver politik dari partai.
Itu sebuah hal yang juga tidak mudah. Setelah 9 tahun lebih kita berada di luar pemerintahan, kita sebagai oposisi, kemudian kita masuk ke sebuah situasi yang kembali tidak mudah. Di waktu-waktu yang sudah sangat kritis, injury time. Kalau mobil kecepatan tinggi tiba-tiba berhenti atau belok kanan atau kiri tanpa ada set, itu juga tidak mudah. Bisa banyak yang celaka. Celaka itu banyak korbannya. Tapi kita juga kembali tidak mengutuk akhir sejarah itu. Kita tidak menyalahkan Tuhan. Justru kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih ya Allah telah menyelamatkan kami semua dari sesuatu yang jauh lebih buruk. Bisa saja hari ini di tempat ini mungkin suasana kita kelabu betul, duka betul. Betul. Tapi tadi saya bisa cerita, ada kabar gembira, ada kabar kurang gembira. Tapi bisa dibayangkan kita bisa sangat terpuruk. Bahkan mengatakan goodbye pada Senayan bisa terjadi. Saya akan jelaskan mengapa. Pengamat politik yang juga Direktur Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti menyoroti sikap Nasdem yang seakan mulai PDKT dengan kubu pemenang Pilpres 2024. Diketahui, hari ini Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh menjamu kedatangan Prabowo Subianto dan elit Partai Gerindra. Menurut Ray, seharusnya Nasdem menjadi parpol yang terdepan untuk menyatakan sikap sebagai oposisi di pemerintahan ke depan. Pasalnya, Nasdem di pemilu 2024 selalu membawa jargon perubahan sebagai antitesa dari pemerintahan saat ini. Dalam pertemuannya dengan Prabowo, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh merespons soal adanya pengakuan dari Capres pemenang Pilpres 2024 Prabowo Subianto yang menawari gabung ke pemerintahan. Kata Paloh, kondisi itu belum bisa dipastikan saat ini. Dirinya juga menyebut, kalau dipersentasekan posisinya ada di angka 50-50%. Saat ditanyakan ada atau tidaknya kemungkinan itu jika nantinya pelantikan dilakukan, Paloh menyebut masih akan melihat perkembangan ke depan. Kata Paloh pertemuan itu hanyalah bentuk silaturahmi persahabatan. Saya kira kita harus berpandangan bahwa pertandingan itu baik. Persaingan itu bagus. Kompetisi itu kita butuhkan. Rakyat perlu pilihan. Kompetisi, persaingan, pertandingan. Kemudian itu memunculkan kerelawanan sehingga secara kos politik saatnya kita kerjasama, saatnya kita bahu membahu untuk bangun bangsa kita. Itu saya kira yang paling penting. Intinya adalah saya sangat berterima kasih, saya sangat menghargai sikap Nasdem setelah pertandingan kita bersaing, ya, tapi kita tetap bersahabat, kita tetap satu keluarga, kita tetap cinta tanah air, dan sesudah persaingan, sesudah pertandingan kita bersatu untuk membangun bangsa Indonesia. Oke. Pak Prabowo nawarin ke Pak Surya nggak sih Pak untuk Pak Surya? Saya selalu menawari, saya selalu mengajak. Ya. Koordinator juru bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra menyatakan sudah tepat pihaknya beralih koalisi untuk mendukung calon presiden, Kapres, pemenang pemilihan presiden, Pilpres, 2024 Prabowo Subianto. Baginya, pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, yang menyebutkan berada di koalisi lama bakal hancur lebur sudah benar. Jadi sudah tepatlah kalau Mas AHY menyampaikan kalau kita masih di tempat yang lama, kita akan hancur lebur, kita akan gagal, kalah di Pilpres. Mohon maaf, kalau kita kalah di Pilpres apa yang mau diperjuangkan, ujar Herzaki pada Kompas.com, Senin, 25 Maret 2024. Ia menyebutkan, selama 19 tahun berdiri, Demokrat telah mengambil pelajaran bahwa berada di luar pemerintahan tak memiliki cukup langkah efektif untuk membantu aspirasi masyarakat. Menurut Herzaki, partai politik, parpol, bakal kesulitan mendorong harapan dari konstituennya jika tak memenangkan Pilpres. Tapi, situasi berbeda jika Demokrat berada di dalam pemerintahan. Herzaki mengklaim,
pihaknya memiliki cukup kekuatan untuk mendorong aspirasi masyarakat segera dieksekusi dalam kebijakan. Sebelumnya, dalam acara silaturahmi dan buka bersama kader Demokrat di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, Sabtu, 23 Maret 2024, AHY meminta para kadernya untuk bersyukur menerima hasil pemilu 2024. Meskipun, ia mengaku tak puas dengan hasil pemilihan legislatif, Pileg, tapi Demokrat bisa membantu pemenangan Prabowo. Sementara, jika berada di koalisi lama, AHY memandang Demokrat bisa hancur lebur pada pemilu 2024. Diketahui Demokrat sempat menjadi bagian dari koalisi perubahan bersama Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera, PKS. Tapi, pada awal September 2023, Demokrat angkat kaki setelah Anies Baswedan dan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh membangun kesepakatan dengan Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, untuk mencalonkan Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden, Cawapres. Jalan terbaik yang diberikan Allah SWT kepada kita semua. Banyak sekali hikmahnya. Sekali lagi, kita bayangkan, coba kita masih di tempat yang lama. Hancur lebur, betul? Kita tahu, belum selesai semua sudah kesana kemari. Kalau kita di sana kemarin, ya kita ditinggalkan sendiri. Yang lain sudah kemari. Karena kita tidak mudah menyatakan begitu-begitu. Betul kan? Alhamdulillah Tuhan dengan caranya menuntun kita bersama Bapak Prabowo. Dan kita berada dalam kemenangan. Artinya kita mungkin merasa kecewa dengan perolehan kursi kita di dalam Pileg. Tapi kita menang dalam upaya kembali ke pemerintahan nasional dan ikut berkontribusi untuk memperjuangkan harapan rakyat. We may lose the battle, but we win the war. Kita mungkin saja kalah dalam pertempuran Pileg, tapi kita menang besar dalam perang Pilpres. Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, PKS, DPR Jazuli Juwaini menganggap wajar jika Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, kini senang bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, KIM, yang mendukung Prabowo Subianto. Sebab, saat ini Prabowo menang pemilihan presiden, Pilpres, 2024 sebagaimana ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, KPU, RI. Hal itu dikatakan Jazuli merespons pertanyaan soal AHY yang mengatakan Demokrat hancur lebur jika masih di koalisi yang lama. Koalisi yang dimaksud adalah koalisi perubahan pengusung Anies Baswedan. Jazuli lantas mengatakan, pilihan koalisi di pemilu adalah hak masing-masing partai. Dia menyebut bahwa semua partai berhak bergabung ke koalisi yang membuat mereka nyaman. Lebih lanjut, Jazuli mengatakan, PKS saat ini fokus mengawal gugatan sengketa Pilpres 2024 di MK. Sebelumnya, AHY mengaku bersyukur Partai Demokrat bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju yang mendukung calon presiden, Capres, pemenang pemilihan presiden, Pilpres, 2024, Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan AHY dalam acara silaturahmi dan buka bersama Partai Demokrat di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Sabtu, 23 Maret 2024. Dia pun menyinggung bahwa koalisi sebelumnya tidak solid karena sebelum hasil pemilu resmi dibacakan sudah melakukan manuver politik. Jalan terbaik yang diberikan Allah SWT kepada kita semua. Banyak sekali hikmahnya. Sekali lagi, kita bayangkan, coba kita masih di tempat yang lama. Hancur lebur, betul? Kita tahu, belum selesai semua sudah kesana kemari. Kalau kita di sana kemarin, ya kita ditinggalkan sendiri. Yang lain sudah kemari. Karena kita tidak mudah menyatakan begitu-begitu. Betul kan? Alhamdulillah Tuhan dengan caranya menuntun kita bersama Bapak Prabowo. Dan kita berada dalam kemenangan. Artinya kita mungkin merasa kecewa dengan perolehan kursi kita di dalam Pileg. Tapi kita menang dalam upaya kembali ke pemerintahan nasional dan ikut berkontribusi untuk memperjuangkan harapan rakyat. We may lose the battle, but we win the war. Kita mungkin saja kalah dalam pertempuran Pileg, tapi kita menang besar dalam perang Pileg. Sentilan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, langsung dibalas petinggi Nasdem,
Ahmad Ali. AHY sempat menyinggung kondisi Demokrat bakal hancur lebur bila masih berada di koalisi perubahan pada Pilpres 2024. Tak hanya itu, Menteri ATR BPN itu juga mengungkapkan kondisi koalisi perubahan saat ini mulai tidak solid karena anggotanya mulai melakukan manuver. Sementara itu, Waketum Nasdem Ahmad Ali menyindir AHY dengan menyebut koalisi perubahan buka bertujuan untuk mencari kursi menteri. Awalnya, AHY mengaku bersyukur partai berlambang bintang Mercy itu akhirnya bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, KIM, pada Pilpres 2024. Ia mengungkapkan Demokrat bakal hancur lebur bila masih di koalisi terdahulu, di mana Demokrat awalnya masuk dalam koalisi perubahan yang mengusung Anies Baswedan. Sedangkan Koalisi Indonesia Maju mengusung Prabowo Gibran yang mendukung Anies Baswedan. Selain itu, AHY juga melihat kondisi koalisi perubahan saat ini mulai tidak solid. Putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, itu kemudian meminta para kadernya mengambil hikmah karena akhirnya Demokrat menjadi bagian dari KIM. Meskipun hasil pemilihan legislatif, Pileg, 2024 tak sesuai dengan keinginan para kader Demokrat. Namun, ia meminta para kader Demokrat tak jumawa. Baginya apapun hasil yang diterima mesti disyukuri, meskipun evaluasi bakal tetap dilakukan. Sementara itu, Waketum Nasdem Ahmad Ali menyebut koalisi perubahan bukan untuk mencari kursi menteri. Pernyataan itu disampaikan Ali untuk merespons pernyataan AHY yang menyebut partainya bakal hancur lebur jika saja tidak keluar dari koalisi perubahan. Adapun Demokrat sebelumnya tergabung dalam koalisi perubahan bersama Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera, PKS. Tetapi, mereka hengkang setelah Anies Baswedan memilih Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden, Cawapres. Kalau tujuannya cari kursi menteri ya bukan di perubahan, ujar Ali dikutip dari Kompas.com, Minggu, 24 Maret 2024. Ali mengatakan, orientasi koalisi perubahan berbeda dengan Partai Demokrat. Jalan terbaik yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Banyak sekali hikmahnya. Sekali lagi kita bayangkan, coba kita masih di tempat yang lama. Hancur lebur, betul? Kita tahu, belum selesai semua sudah kesana kemari. Kalau kita di sana kemarin, ya kita ditinggalkan sendiri. Yang lain sudah kemari. Karena kita tidak mudah menyatakan begitu-begitu. Betul kan? Alhamdulillah Tuhan dengan caranya menuntun kita bersama Bapak Prabowo. Dan kita benar-benar kemenangan. Artinya kita mungkin merasa kecewa dengan perolehan kursi kita di dalam pileg. Tapi kita menang dalam upaya kembali ke pemerintahan nasional dan ikut berkontribusi untuk memperjuangkan harapan rakyat. We may lose the battle, but we win the war. Kita mungkin saja kalah dalam pertempuran pileg, tapi kita menang besar dalam perang pilpres. Partai Nasdem menyoroti sikap Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono usai bergabung dengan kubu Prabowo. Menurut Waketum Nasdem Ahmad Ali, AHY hanya ingin mengincar kursi menteri di dalam pemerintahan. Menurut Ali, koalisi perubahan yang mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar bukanlah tempat untuk mencari jabatan, melainkan untuk membawa perubahan lebih baik untuk Indonesia. Demokrat yang hengkang dari koalisi perubahan pada September lalu dikarenakan merasa dikhianati, lalu bergabung ke koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Gibran. Namun, keputusan Demokrat yang menyeberang ke koalisi perubahan tersebut dinilai inkonsisten. Menurut Ahmad Ali, jika AHY hanya ingin mencari kursi menteri, memang seharusnya tidak berada di koalisi perubahan. Berjarak lebih kurang 5 bulan setelah bergabung koalisi Indonesia Maju, AHY kemudian dilantik menjadi Menteri ATR, Kepala BPN pada 21 Februari lalu. Ahmad Ali menyebut pihaknya akan tetap konsisten mengusung perubahan apapun yang akan terjadi bersama partai-partai yang tergabung dalam koalisi perubahan, yakni PKB dan PKS. Ia menegaskan saat ini orientasi koalisi perubahan berbeda dengan Partai Demokrat.
Mencermati pernyataan AHY yang menyebut partainya akan hancur lebur jika masih dalam koalisi lama, Ahmad Ali pun menilai bahwa kepentingan Partai Demokrat saat ini adalah bergabung ke pemerintahan. Menurut dia, Koalisi Perubahan memiliki tujuan mengajak masyarakat membangun gagasan dalam Indonesia. Meskipun Anies dan Muhaimin tidak memenangkan Pilpres 2024, Koalisi Perubahan merasa berhasil secara politik. Selain dari Nasdem, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS DPR Jazuli Juwaini menganggap wajar jika AHY kini senang bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju yang mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Sebab saat ini Prabowo diketahui menang di Pilpres 2024 sebagaimana ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Hal itu disampaikan oleh Jazuli saat dimintai konfirmasi pada Minggu 24 Maret 2024 lalu. Jazuli lantas mengatakan pilihan koalisi di pemilu adalah hak masing-masing partai. Dia juga menyebut bahwa semua partai berhak bergabung ke koalisi yang membuat mereka nyaman. Lebih lanjut, Jazuli juga mengatakan PKS saat ini fokus mengawali gugatan sengketa Pilpres 2024 di MK. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Viral News bersama saya Sandi Yuanita. Ketua Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyindir koalisi lama dan menyebut hancur lebur jika masih bersama. Pernyataan AHY ini langsung disentil balik oleh koalisi lama tersebut, di mana yang berada di koalisi perubahan bahkan petinggi Nasdem juga terang-terangan untuk memuji Anies. Diketahui saudara awalnya koalisi perubahan ini mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden atau capres di Pilpres 2024 yang terdiri dari Nasdem, PKS, dan juga Demokrat. Selanjutnya, Demokrat hengkang dari koalisi perubahan setelah Anies mengumumkan Muhaimin Iskandar alias Caimin resmi menjadi cawapresnya di Pilpres 2024. Setelah Demokrat keluar, koalisi perubahan masih terdiri dari 3 partai, yakni Nasdem, PKS, dan PKB. Sindiran AHY terhadap koalisi lama ini disampaikan dalam silaturahmi dan buka bersama Partai Demokrat di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Sabtu 23 Maret 2024 lalu. Dalam kesempatan tersebut, AHY mengaku bersyukur dan mendapatkan banyak hikmah setelah bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Subianto, pemenang Pilpres 2024. Menurutnya, koalisi perubahan tidak solid karena sejak hasil pemilu belum diumumkan secara resmi, sudah terdapat manuver politik dari partai. Itu sebuah hal yang juga tidak mudah. Setelah 9 tahun lebih kita berada di luar pemerintahan, kita sebagai oposisi, kemudian kita masuk ke sebuah situasi yang kembali tidak mudah. Di waktu-waktu yang sudah sangat kritis, injury time. Kalau mobil kecepatan tinggi tiba-tiba berhenti atau belok kanan atau kiri tanpa ada set, itu juga tidak mudah. Bisa banyak yang celaka. Celaka itu banyak korbannya. Tapi kita juga kembali tidak mengutuk akhir sejarah itu. Kita tidak menyalahkan Tuhan. Justru kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih ya Allah telah menyelamatkan kami semua dari sesuatu yang jauh lebih buruk. Bisa saja hari ini di tempat ini mungkin suasana kita kelabu betul, duka betul. Betul. Tapi tadi saya bisa cerita, ada kabar gembira, ada kabar kurang gembira. Tapi bisa dibayangkan kita bisa sangat terpuruk. Bahkan mengatakan goodbye pada Senayan bisa terjadi. Saya akan jelaskan mengapa. Pengamat politik yang juga Direktur Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti menyoroti sikap Nasdem yang seakan mulai PDKT dengan kubu pemenang Pilpres 2024. Diketahui, hari ini Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh menjamu kedatangan Prabowo Subianto dan elit Partai Gerindra. Menurut Ray, seharusnya Nasdem menjadi parpol yang terdepan untuk menyatakan sikap sebagai oposisi di pemerintahan ke depan. Pasalnya, Nasdem di pemilu 2024 selalu membawa jargon perubahan sebagai antitesa dari pemerintahan saat ini. Dalam pertemuannya dengan Prabowo,
Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh merespons soal adanya pengakuan dari Capres pemenang Pilpres 2024 Prabowo Subianto yang menawari gabung ke pemerintahan. Kata Paloh, kondisi itu belum bisa dipastikan saat ini. Dirinya juga menyebut, kalau dipersentasekan posisinya ada di angka 50-50%. Saat ditanyakan ada atau tidaknya kemungkinan itu jika nantinya pelantikan dilakukan, Paloh menyebut masih akan melihat perkembangan ke depan. Kata Paloh pertemuan itu hanyalah bentuk silaturahmi persahabatan. Saya kira kita harus berpandangan bahwa pertandingan itu baik, persaingan itu bagus, kompetisi itu kita butuhkan, rakyat perlu pilihan, kompetisi, persaingan, pertandingan. Kemudian itu memunculkan kerelawanan sehingga secara kos politik saatnya kita kerjasama, saatnya kita bahu-membahu untuk bangun bangsa kita. Itu saya kira yang paling penting. Intinya adalah saya sangat berterima kasih, saya sangat menghargai sikap Nasdem setelah pertandingan kita bersaing. Tapi kita tetap bersahabat, kita tetap satu keluarga, kita tetap cinta tanah air. Dan sesudah persaingan, sesudah pertandingan, kita bersatu untuk membangun bangsa Indonesia. Oke. Pak Prabowo nawarin ke Pak Surya nggak sih Pak untuk Pak Surya? Saya selalu menawari, saya selalu mengajak. Ya. Koordinator juru bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra menyatakan sudah tepat pihaknya beralih koalisi untuk mendukung calon presiden, Kapres, pemenang pemilihan presiden, Pilpres, 2024 Prabowo Subianto. Baginya, pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, yang menyebutkan berada di koalisi lama bakal hancur lebur sudah benar. Jadi sudah tepatlah kalau Mas AHY menyampaikan kalau kita masih di tempat yang lama, kita akan hancur lebur, kita akan gagal, kalah di Pilpres. Mohon maaf, kalau kita kalah di Pilpres apa yang mau diperjuangkan, ujar Herzaki pada Kompas.com, Senin, 25 Maret 2024. Ia menyebutkan, selama 19 tahun berdiri, Demokrat telah mengambil pelajaran bahwa berada di luar pemerintahan tak memiliki cukup langkah efektif untuk membantu aspirasi masyarakat. Menurut Herzaki, partai politik, parpol, bakal kesulitan mendorong harapan dari konstituennya jika tak memenangkan Pilpres. Tapi, situasi berbeda jika Demokrat berada di dalam pemerintahan. Herzaki mengklaim, pihaknya memiliki cukup kekuatan untuk mendorong aspirasi masyarakat segera dieksekusi dalam kebijakan. Sebelumnya, dalam acara silaturahmi dan buka bersama kader Demokrat di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, Sabtu, 23 Maret 2024, AHY meminta para kadernya untuk bersyukur menerima hasil pemilu 2024. Meskipun, ia mengaku tak puas dengan hasil pemilihan legislatif, Pileg, tapi Demokrat bisa membantu pemenangan Prabowo. Sementara, jika berada di koalisi lama, AHY memandang Demokrat bisa hancur lebur pada pemilu 2024. Diketahui Demokrat sempat menjadi bagian dari koalisi perubahan bersama Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera, PKS. Tapi, pada awal September 2023, Demokrat angkat kaki setelah Anies Baswedan dan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh membangun kesepakatan dengan Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, untuk mencalonkan Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden, Cawapres. Jalan terbaik yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Banyak sekali hikmahnya. Sekali lagi kita bayangkan, coba kita masih di tempat yang lama. Hancur lebur, betul? Kita tahu, belum selesai semua sudah ke sana kemari. Kalau kita di sana kemarin, ya kita ditinggalkan sendiri. Yang lain sudah kemari. Karena kita tidak mudah menyatakan begitu-begitu. Betul kan? Alhamdulillah Tuhan dengan caranya menuntun kita bersama Bapak Prabowo. Dan kita berada dalam kemenangan. Artinya kita mungkin merasa kecewa dengan perolehan kursi kita di dalam Pileg. Tapi kita menang
dalam upaya kembali ke pemerintahan nasional dan ikut berkontribusi untuk memperjuangkan harapan rakyat. We may lose the battle, but we win the war. Kita mungkin saja kalah dalam pertempuran pileg, tapi kita menang besar dalam perang pilpres. Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, PKS, DPR Jazuli Juwaini menganggap wajar jika Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, kini senang bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, KIM, yang mendukung Prabowo Subianto. Sebab, saat ini Prabowo menang pemilihan presiden, Pilpres, 2024 sebagaimana ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, KPU, RI. Hal itu dikatakan Jazuli merespons pertanyaan soal AHY yang mengatakan Demokrat hancur lebur jika masih di koalisi yang lama. Koalisi yang dimaksud adalah Koalisi Perubahan pengusung Anies Baswedan. Jazuli lantas mengatakan, pilihan koalisi di pemilu adalah hak masing-masing partai. Dia menyebut bahwa semua partai berhak bergabung ke koalisi yang membuat mereka nyaman. Lebih lanjut, Jazuli mengatakan, PKS saat ini fokus mengawal gugatan sengketa Pilpres 2024 di MK. Sebelumnya, AHY mengaku bersyukur Partai Demokrat bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju yang mendukung calon presiden, Kapres, pemenang pemilihan presiden, Pilpres 2024, Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan AHY dalam acara silaturahmi dan buka bersama Partai Demokrat di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Sabtu, 23 Maret 2024. Dia pun menyinggung bahwa koalisi sebelumnya tidak solid karena sebelum hasil pemilu resmi dibacakan sudah melakukan manuver politik. Jalan terbaik yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Banyak sekali hikmahnya. Sekali lagi kita bayangkan, coba kita masih di tempat yang lama. Hancur lebur, betul? Kita tahu belum selesai semua sudah kesana kemari. Kalau kita di sana kemarin, ya kita ditinggalkan sendiri. Yang lain sudah kemari. Karena kita tidak mudah menyatakan begitu-begitu. Betul kan? Alhamdulillah Tuhan dengan caranya menuntun kita bersama Bapak Prabowo. Dan kita berada dalam kemenangan. Artinya kita mungkin merasa kecewa dengan perolehan kursi kita di dalam pileg. Tapi kita menang dalam upaya kembali ke pemerintahan nasional dan ikut berkontribusi untuk memperjuangkan harapan rakyat. We may lose the battle, but we win the war. Kita mungkin saja kalah dalam pertempuran pileg, tapi kita menang besar dalam perang pilpres. Sentilan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, langsung dibalas petinggi Nasdem, Ahmad Ali. AHY sempat menyinggung kondisi Demokrat bakal hancur lebur bila masih berada di Koalisi Perubahan pada Pilpres 2024. Tak hanya itu, Menteri ATR BPN itu juga mengungkapkan kondisi Koalisi Perubahan saat ini mulai tidak solid karena anggotanya mulai melakukan manuver. Sementara itu, Waketum Nasdem Ahmad Ali menyindir AHY dengan menyebut Koalisi Perubahan buka bertujuan untuk mencari kursi menteri. Awalnya, AHY mengaku bersyukur partai berlambang bintang Mercy itu akhirnya bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, KIM, pada Pilpres 2024. Ia mengungkapkan Demokrat bakal hancur lebur bila masih di koalisi terdahulu. Di mana, Demokrat awalnya masuk dalam Koalisi Perubahan yang mengusung Anies Baswedan. Sedangkan Koalisi Indonesia Maju mengusung Prabowo Gibran yang mendukung Anies Baswedan. Selain itu, AHY juga melihat kondisi Koalisi Perubahan saat ini mulai tidak solid. Putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, itu kemudian meminta para kadernya mengambil hikmah karena akhirnya Demokrat menjadi bagian dari KIM. Meskipun hasil pemilihan legislatif, Pileg, 2024 tak sesuai dengan keinginan para kader Demokrat. Namun, ia meminta para kader Demokrat tak jumawa. Baginya apapun hasil yang diterima mesti disyukuri, meskipun evaluasi bakal tetap dilakukan. Sementara itu, Waketum Nasdem Ahmad Ali menyebut Koalisi Perubahan bukan untuk mencari kursi menteri. Pernyataan itu disampaikan Ali untuk merespons pernyataan AHY yang menyebut partainya bakal hancur lebur jika saja tidak keluar dari Koalisi Perubahan. Adapun Demokrat sebelumnya tergabung dalam Koalisi Perubahan bersama Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera, PKS. Tetapi, mereka hengkang setelah Anies Baswedan memilih Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden,
Cawapres. Kalau tujuannya cari kursi menteri ya bukan di perubahan, ujar Ali dikutip dari Kompas.com, Minggu, 24 Maret 2024. Ali mengatakan, orientasi koalisi perubahan berbeda dengan Partai Demokrat. Jalan terbaik yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Banyak sekali hikmahnya. Sekali lagi kita bayangkan, coba kita masih di tempat yang lama. Hancur lebur, betul? Kita tahu belum selesai semua sudah kesana kemari. Kalau kita di sana kemarin, ya kita ditinggalkan sendiri. Yang lain sudah kemari. Karena kita tidak mudah menyatakan begitu-begitu. Betul kan? Alhamdulillah Tuhan dengan caranya menuntun kita bersama Bapak Prabowo. Dan kita berada dalam kemenangan. Artinya kita mungkin merasa kecewa dengan perolehan kursi kita di dalam pileg. Tapi kita menang dalam upaya kembali ke pemerintahan nasional dan ikut berkontribusi untuk memperjuangkan harapan rakyat. We may lose the battle, but we win the war. Kita mungkin saja kalah dalam pertempuran pileg, tapi kita menang besar dalam perang pilpres. Partai Nasdem menyoroti sikap Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono usai bergabung dengan kubu Prabowo. Menurut Waketum Nasdem Ahmad Ali, AHY hanya ingin mengincar kursi menteri di dalam pemerintahan. Menurut Ali, koalisi perubahan yang mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar bukanlah tempat untuk mencari jabatan, melainkan untuk membawa perubahan lebih baik untuk Indonesia. Demokrat yang hengkang dari koalisi perubahan pada September lalu dikarenakan merasa dikhianati, lalu bergabung ke koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Gibran. Namun, keputusan Demokrat yang menyeberang ke koalisi perubahan tersebut dinilai inkonsisten. Menurut Ahmad Ali, jika AHY hanya ingin mencari kursi menteri, memang seharusnya tidak berada di koalisi perubahan. Berjarak lebih kurang 5 bulan setelah bergabung koalisi Indonesia Maju, AHY kemudian dilantik menjadi Menteri ATR, Kepala BPN pada 21 Februari lalu. Ahmad Ali menyebut pihaknya akan tetap konsisten mengusung perubahan apapun yang akan terjadi bersama partai-partai yang tergabung dalam koalisi perubahan, yakni PKB dan PKS. Ia menegaskan saat ini orientasi koalisi perubahan berbeda dengan Partai Demokrat. Mencermati pernyataan AHY yang menyebut partainya akan hancur lebur jika masih dalam koalisi lama, Ahmad Ali pun menilai bahwa kepentingan Partai Demokrat saat ini adalah bergabung ke pemerintahan. Menurut dia, koalisi perubahan memiliki tujuan mengajak masyarakat membangun gagasan dalam Indonesia. Meskipun Anies dan Muhaimin tidak memenangkan Pilpres 2024, koalisi perubahan merasa berhasil secara politik. Selain dari Nasdem, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS DPR Jazuli Juwaini menganggap wajar jika AHY kini senang bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju yang mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Sebab saat ini Prabowo diketahui menang di Pilpres 2024 sebagaimana ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Hal itu disampaikan oleh Jazuli saat dimintai konfirmasi pada Minggu 24 Maret 2024 lalu. Jazuli lantas mengatakan pilihan koalisi di pemilu adalah hak masing-masing partai. Dia juga menyebut bahwa semua partai berhak bergabung ke koalisi yang membuat mereka nyaman. Lebih lanjut, Jazuli juga mengatakan PKS saat ini fokus mengawali gugatan sengketa Pilpres 2024 di MK. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Viral News bersama saya Sandi Yuanita. Ketua Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyindir koalisi lama dan menyebut hancur lebur jika masih bersama. Pernyataan AHY ini langsung disentil balik oleh koalisi lama tersebut, di mana yang berada di koalisi perubahan bahkan petinggi Nasdem juga terang-terangan untuk memuji Anies. Diketahui saudara awalnya koalisi perubahan ini mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden atau capres di Pilpres 2024 yang terdiri dari Nasdem, PKS, dan juga Demokrat. Selanjutnya, Demokrat hengkang dari koalisi perubahan setelah Anies mengumumkan Muhaimin Iskandar alias Caimin
resmi menjadi cawapresnya di Pilpres 2024. Setelah Demokrat keluar, Koalisi Perubahan masih terdiri dari 3 partai, yakni Nasdem, PKS, dan PKB. Sindiran AHY terhadap koalisi lama ini disampaikan dalam silaturahmi dan buka bersama Partai Demokrat di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Sabtu 23 Maret 2024 lalu. Dalam kesempatan tersebut, AHY mengaku bersyukur dan mendapatkan banyak hikmah setelah bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Subianto, pemenang Pilpres 2024. Menurutnya, Koalisi Perubahan tidak solid karena sejak hasil pemilu belum diumumkan secara resmi, sudah terdapat manuver politik dari partai. Itu sebuah hal yang juga tidak mudah. Setelah 9 tahun lebih kita berada di luar pemerintahan, kita sebagai oposisi, kemudian kita masuk ke sebuah situasi yang kembali tidak mudah. Di waktu-waktu yang sudah sangat kritis, injury time. Kalau mobil kecepatan tinggi tiba-tiba berhenti atau belok kanan atau kiri tanpa ada set, itu juga tidak mudah. Bisa banyak yang celaka. Celaka itu banyak korbannya. Tapi kita juga kembali tidak mengutuk akhir sejarah itu. Kita tidak menyalahkan Tuhan. Justru kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih ya Allah telah menyelamatkan kami semua dari sesuatu yang jauh lebih buruk. Bisa saja hari ini di tempat ini mungkin suasana kita kelabu betul, duka betul. Betul. Tapi tadi saya bisa cerita, ada kabar gembira, ada kabar kurang gembira. Tapi bisa dibayangkan kita bisa sangat terpuruk. Bahkan mengatakan goodbye pada Senayan bisa terjadi. Saya akan jelaskan mengapa. Pengamat politik yang juga Direktur Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti menyoroti sikap Nasdem yang seakan mulai PDKT dengan kubu pemenang Pilpres 2024. Diketahui, hari ini Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh menjamu kedatangan Prabowo Subianto dan elit Partai Gerindra. Menurut Ray, seharusnya Nasdem menjadi parpol yang terdepan untuk menyatakan sikap sebagai oposisi di pemerintahan ke depan. Pasalnya, Nasdem di pemilu 2024 selalu membawa jargon perubahan sebagai antitesa dari pemerintahan saat ini. Dalam pertemuannya dengan Prabowo, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh merespons soal adanya pengakuan dari Capres pemenang Pilpres 2024 Prabowo Subianto yang menawari gabung ke pemerintahan. Kata Paloh, kondisi itu belum bisa dipastikan saat ini. Dirinya juga menyebut, kalau dipersentasekan posisinya ada di angka 50-50%. Saat ditanyakan ada atau tidaknya kemungkinan itu jika nantinya pelantikan dilakukan, Paloh menyebut masih akan melihat perkembangan ke depan. Kata Paloh pertemuan itu hanyalah bentuk silaturahmi persahabatan. Saya kira kita harus berpandangan bahwa pertandingan itu baik. Persaingan itu bagus. Kompetisi itu kita butuhkan. Rakyat perlu pilihan. Kompetisi, persaingan, pertandingan. Kemudian itu memunculkan kerelawanan sehingga secara kos politik saatnya kita kerjasama, saatnya kita bahu membahu untuk bangun bangsa kita. Itu saya kira yang paling penting. Intinya adalah saya sangat berterima kasih, saya sangat menghargai sikap Nasdem setelah pertandingan kita bersaing, ya, tapi kita tetap bersahabat, kita tetap satu keluarga, kita tetap cinta tanah air, dan sesudah persaingan, sesudah pertandingan kita bersatu untuk membangun bangsa Indonesia. Oke. Pak Prabowo nawarin ke Pak Surya nggak sih Pak untuk Pak Surya? Saya selalu menawari, saya selalu mengajak. Ya. Koordinator juru bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra menyatakan sudah tepat pihaknya beralih koalisi untuk mendukung calon presiden, Kapres, pemenang pemilihan presiden, Pilpres, 2024 Prabowo Subianto.
Baginya, pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, yang menyebutkan berada di koalisi lama bakal hancur lebur sudah benar. Jadi sudah tepatlah kalau Mas AHY menyampaikan kalau kita masih di tempat yang lama, kita akan hancur lebur, kita akan gagal, kalah di Pilpres. Mohon maaf, kalau kita kalah di Pilpres apa yang mau diperjuangkan, ujar Herzaki pada Kompas.com, Senin, 25 Maret 2024. Ia menyebutkan, selama 19 tahun berdiri, Demokrat telah mengambil pelajaran bahwa berada di luar pemerintahan tak memiliki cukup langkah efektif untuk membantu aspirasi masyarakat. Menurut Herzaki, partai politik, parpol, bakal kesulitan mendorong harapan dari konstituennya jika tak memenangkan Pilpres. Tapi, situasi berbeda jika Demokrat berada di dalam pemerintahan. Herzaki mengklaim, pihaknya memiliki cukup kekuatan untuk mendorong aspirasi masyarakat segera dieksekusi dalam kebijakan. Sebelumnya, dalam acara silaturahmi dan buka bersama kader Demokrat di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, Sabtu, 23 Maret 2024, AHY meminta para kadernya untuk bersyukur menerima hasil pemilu 2024. Meskipun, ia mengaku tak puas dengan hasil pemilihan legislatif, Pileg, tapi Demokrat bisa membantu pemenangan Prabowo. Sementara, jika berada di koalisi lama, AHY memandang Demokrat bisa hancur lebur pada pemilu 2024. Diketahui Demokrat sempat menjadi bagian dari koalisi perubahan bersama Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera, PKS. Tapi, pada awal September 2023, Demokrat angkat kaki setelah Anies Baswedan dan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh membangun kesepakatan dengan Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, untuk mencalonkan Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden, Cawapres. Jalan terbaik yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Banyak sekali hikmahnya. Sekali lagi kita bayangkan, coba kita masih di tempat yang lama. Hancur lebur, betul? Kita tahu, belum selesai semua sudah kesana kemari. Kalau kita di sana kemarin, ya kita ditinggalkan sendiri. Yang lain sudah kemari. Karena kita tidak mudah menyatakan begitu-begitu. Betul kan? Alhamdulillah Tuhan dengan caranya menuntun kita bersama Bapak Prabowo. Dan kita berada dalam kemenangan. Artinya kita mungkin merasa kecewa dengan perolehan kursi kita di dalam Pileg. Tapi kita menang dalam upaya kembali ke pemerintahan nasional dan ikut berkontribusi untuk memperjuangkan harapan rakyat. We may lose the battle, but we win the war. Kita mungkin saja kalah dalam pertempuran Pileg, tapi kita menang besar dalam perang Pilpres. Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, PKS, DPR Jazuli Juwaini menganggap wajar jika Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, kini senang bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, KIM, yang mendukung Prabowo Subianto. Sebab, saat ini Prabowo menang pemilihan presiden, Pilpres, 2024 sebagaimana ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, KPU, RI. Hal itu dikatakan Jazuli merespons pertanyaan soal AHY yang mengatakan Demokrat hancur lebur jika masih di koalisi yang lama. Koalisi yang dimaksud adalah koalisi perubahan pengusung Anies Baswedan. Jazuli lantas mengatakan, pilihan koalisi di pemilu adalah hak masing-masing partai. Dia menyebut bahwa semua partai berhak bergabung ke koalisi yang membuat mereka nyaman. Lebih lanjut, Jazuli mengatakan, PKS saat ini fokus mengawal gugatan sengketa Pilpres 2024 di MK. Sebelumnya, AHY mengaku bersyukur Partai Demokrat bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju yang mendukung calon presiden, Capres, pemenang pemilihan presiden, Pilpres 2024, Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan AHY dalam acara silaturahmi dan buka bersama Partai Demokrat di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Sabtu, 23 Maret 2024. Dia pun menyinggung bahwa koalisi sebelumnya tidak solid karena sebelum hasil pemilu resmi dibacakan sudah melakukan manuver politik. Jalan terbaik yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Banyak sekali hikmahnya. Sekali lagi kita bayangkan, coba kita masih di tempat yang lama. Hancur lebur, betul? Kita tahu, belum selesai semua sudah kesana kemari. Kalau kita di sana kemarin, ya kita ditinggalkan sendiri. Yang lain sudah kemari. Karena kita tidak mudah menyatakan
begitu. Betul kan? Alhamdulillah Tuhan dengan caranya menuntun kita bersama Bapak Prabowo dan kita berada dalam kemenangan. Artinya kita mungkin merasa kecewa dengan perolehan kursi kita di dalam pileg, tapi kita menang dalam upaya kembali ke pemerintahan nasional dan ikut berkontribusi untuk memperjuangkan harapan rakyat. We may lose the battle, but we win the war. Kita mungkin saja kalah dalam pertempuran pileg, tapi kita menang besar dalam perang pileg. Sentilan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, langsung dibalas petinggi Nasdem, Ahmad Ali. AHY sempat menyinggung kondisi Demokrat bakal hancur lebur bila masih berada di koalisi perubahan pada Pilpres 2024. Tak hanya itu, Menteri ATR BPN itu juga mengungkapkan kondisi koalisi perubahan saat ini mulai tidak solid karena anggotanya mulai melakukan manuver. Sementara itu, Waketum Nasdem Ahmad Ali menyindir AHY dengan menyebut koalisi perubahan buka bertujuan untuk mencari kursi menteri. Awalnya, AHY mengaku bersyukur partai berlambang bintang Mercy itu akhirnya bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, KIM, pada Pilpres 2024. Ia mengungkapkan Demokrat bakal hancur lebur bila masih di koalisi terdahulu, di mana Demokrat awalnya masuk dalam koalisi perubahan yang mengusung Anies Baswedan. Sedangkan Koalisi Indonesia Maju mengusung Prabowo Gibran yang mendukung Anies Baswedan. Selain itu, AHY juga melihat kondisi koalisi perubahan saat ini mulai tidak solid. Putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, itu kemudian meminta para kadernya mengambil hikmah karena akhirnya Demokrat menjadi bagian dari KIM. Meskipun hasil pemilihan legislatif, Pileg, 2024 tak sesuai dengan keinginan para kader Demokrat. Namun, ia meminta para kader Demokrat tak jumawa. Baginya apapun hasil yang diterima mesti disyukuri, meskipun evaluasi bakal tetap dilakukan. Sementara itu, Waketum Nasdem Ahmad Ali menyebut koalisi perubahan bukan untuk mencari kursi menteri. Pernyataan itu disampaikan Ali untuk merespons pernyataan AHY yang menyebut partainya bakal hancur lebur jika saja tidak keluar dari koalisi perubahan. Adapun Demokrat sebelumnya tergabung dalam koalisi perubahan bersama Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera, PKS. Tetapi, mereka hengkang setelah Anies Baswedan memilih Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden, Cawapres. Kalau tujuannya cari kursi menteri ya bukan di perubahan, ujar Ali dikutip dari Kompas.com, Minggu, 24 Maret 2024. Ali mengatakan, orientasi koalisi perubahan berbeda dengan Partai Demokrat. Jalan terbaik yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Banyak sekali hikmahnya. Sekali lagi kita bayangkan, coba kita masih di tempat yang lama. Hancur lebur, betul? Kita tahu, belum selesai semua sudah kesana kemari. Kalau kita di sana kemarin, ya kita ditinggalkan sendiri. Yang lain sudah kemari. Karena kita tidak mudah menyatakan begitu-begitu. Betul kan? Alhamdulillah Tuhan dengan caranya menuntun kita bersama Bapak Prabowo dan kita berada dalam kemenangan. Artinya kita mungkin merasa kecewa dengan perolehan kursi kita di dalam pileg, tapi kita menang dalam upaya kembali ke pemerintahan nasional dan ikut berkontribusi untuk memperjuangkan harapan rakyat. We may lose the battle, but we win the war. Kita mungkin saja kalah dalam pertempuran pileg, tapi kita menang besar dalam perang pilpres. Partai Nasdem menyoroti sikap Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono usai bergabung dengan kubu Prabowo. Menurut Waketum Nasdem Ahmad Ali, AHY hanya ingin mengincar kursi menteri di dalam pemerintahan. Menurut Ali, koalisi perubahan yang mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar bukanlah tempat untuk mencari jabatan, melainkan untuk membawa perubahan lebih baik untuk Indonesia. Demokrat yang hengkang dari koalisi perubahan pada September lalu dikarenakan merasa dikhianati, lalu bergabung ke koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Gibran. Namun, keputusan Demokrat yang menyeberang ke koalisi perubahan tersebut dinilai inkonsisten.
Menurut Ahmad Ali, jika AHY hanya ingin mencari kursi menteri, memang seharusnya tidak berada di koalisi perubahan. Berjarak lebih kurang 5 bulan setelah bergabung Koalisi Indonesia Maju, AHY kemudian dilantik menjadi Menteri ATR, Kepala BPN pada 21 Februari lalu. Ahmad Ali menyebut pihaknya akan tetap konsisten mengusung perubahan apapun yang akan terjadi bersama partai-partai yang tergabung dalam koalisi perubahan, yakni PKB dan PKS. Ia menegaskan saat ini orientasi koalisi perubahan berbeda dengan Partai Demokrat. Mencermati pernyataan AHY yang menyebut partainya akan hancur lebur jika masih dalam koalisi lama, Ahmad Ali pun menilai bahwa kepentingan Partai Demokrat saat ini adalah bergabung ke pemerintahan. Menurut dia, koalisi perubahan memiliki tujuan mengajak masyarakat membangun gagasan dalam Indonesia. Meskipun Anies dan Muhaimin tidak memenangkan Pilpres 2024, koalisi perubahan merasa berhasil secara politik. Selain dari Nasdem, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS DPR Jazuli Juwaini menganggap wajar jika AHY kini senang bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju yang mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Sebab saat ini Prabowo diketahui menang di Pilpres 2024 sebagaimana ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Hal itu disampaikan oleh Jazuli saat dimintai konfirmasi pada Minggu 24 Maret 2024 lalu. Jazuli lantas mengatakan pilihan koalisi di pemilu adalah hak masing-masing partai. Dia juga menyebut bahwa semua partai berhak bergabung ke koalisi yang membuat mereka nyaman. Lebih lanjut, Jazuli juga mengatakan PKS saat ini fokus mengawali gugatan sengketa Pilpres 2024 di MK. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live viral news bersama saya Sandi Yuwanita. Ketua Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyindir koalisi lama dan menyebut hancur lebur jika masih bersama. Pernyataan AHY ini langsung disentil balik oleh koalisi lama tersebut, di mana yang berada di koalisi perubahan bahkan petinggi Nasdem juga terang-terangan untuk memuji Anies. Diketahui saudara awalnya koalisi perubahan ini mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden atau capres di Pilpres 2024 yang terdiri dari Nasdem, PKS, dan juga Demokrat. Selanjutnya, Demokrat hengkang dari koalisi perubahan setelah Anies mengumumkan Muhaimin Iskandar alias Caimin resmi menjadi cawapresnya di Pilpres 2024. Setelah Demokrat keluar, koalisi perubahan masih terdiri dari 3 partai, yakni Nasdem, PKS, dan PKB. Sindiran AHY terhadap koalisi lama ini disampaikan dalam silaturahmi dan buka bersama Partai Demokrat di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Sabtu 23 Maret 2024 lalu. Dalam kesempatan tersebut, AHY mengaku bersyukur dan mendapatkan banyak hikmah setelah bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Subianto, pemenang Pilpres 2024. Menurutnya, koalisi perubahan tidak solid karena sejak hasil pemilu belum diumumkan secara resmi, sudah terdapat manuver politik dari partai. Itu sebuah hal yang juga tidak mudah. Setelah 9 tahun lebih kita berada di luar pemerintahan, kita sebagai oposisi, kemudian kita masuk ke sebuah situasi yang kembali tidak mudah. Di waktu-waktu yang sudah sangat kritis, injury time. Kalau mobil kecepatan tinggi tiba-tiba berhenti atau belok kanan atau kiri tanpa ada set, itu juga tidak mudah. Bisa banyak yang celaka. Celaka itu banyak korbannya. Tapi kita juga kembali tidak mengutuk akhir sejarah itu. Kita tidak menyalahkan Tuhan. Justru kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih ya Allah telah menyelamatkan kami semua dari sesuatu yang jauh lebih buruk. Bisa saja hari ini di tempat ini mungkin suasana kita kelabu betul, duka betul. Betul. Tapi tadi saya bisa cerita, ada kabar gembira, ada kabar kurang gembira. Tapi bisa dibayangkan kita bisa sangat terpuruk. Bahkan mengatakan goodbye pada Senayan bisa terjadi. Saya akan jelaskan mengapa.
Pengamat politik yang juga Direktur Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti menyoroti sikap Nasdem yang seakan mulai PDKT dengan kubu pemenang Pilpres 2024. Diketahui, hari ini Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh menjamu kedatangan Prabowo Subianto dan elit Partai Gerindra. Menurut Ray, seharusnya Nasdem menjadi parpol yang terdepan untuk menyatakan sikap sebagai oposisi di pemerintahan ke depan. Pasalnya, Nasdem di pemilu 2024 selalu membawa jargon perubahan sebagai antitesa dari pemerintahan saat ini. Dalam pertemuannya dengan Prabowo, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh merespons soal adanya pengakuan dari capres pemenang Pilpres 2024 Prabowo Subianto yang menawari gabung ke pemerintahan. Kata Paloh, kondisi itu belum bisa dipastikan saat ini. Dirinya juga menyebut, kalau dipersentasekan posisinya ada di angka 50-50%. Saat ditanyakan ada atau tidaknya kemungkinan itu jika nantinya pelantikan dilakukan, Paloh menyebut masih akan melihat perkembangan ke depan. Kata Paloh pertemuan itu hanyalah bentuk silaturahmi persahabatan. Saya kira kita harus berpandangan bahwa pertandingan itu baik, persaingan itu bagus, kompetisi itu kita butuhkan, rakyat perlu pilihan, kompetisi, persaingan, pertandingan. Kemudian itu memunculkan kerelawanan sehingga secara kos politik saatnya kita kerjasama, saatnya kita bahu-membahu untuk bangun bangsa kita. Itu saya kira yang paling penting. Intinya adalah saya sangat berterima kasih, saya sangat menghargai sikap Nasdem setelah pertandingan kita bersaing, ya, tapi kita tetap bersahabat, kita tetap satu keluarga, kita tetap cinta tanah air, dan sesudah persaingan, sesudah pertandingan kita bersatu untuk membangun bangsa Indonesia. Oke. Pak Prabowo nawarin ke Pak Surya nggak sih Pak untuk Pak Surya? Saya selalu menawari, saya selalu mengajak. Ya. Koordinator juru bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra menyatakan sudah tepat pihaknya beralih koalisi untuk mendukung calon presiden, Kapres, pemenang pemilihan presiden, Pilpres, 2024 Prabowo Subianto. Baginya, pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, yang menyebutkan berada di koalisi lama bakal hancur lebur sudah benar. Jadi sudah tepatlah kalau Mas AHY menyampaikan kalau kita masih di tempat yang lama, kita akan hancur lebur, kita akan gagal, kalah di Pilpres. Mohon maaf, kalau kita kalah di Pilpres apa yang mau diperjuangkan, ujar Herzaki pada Kompas.com, Senin, 25 Maret 2024. Ia menyebutkan, selama 19 tahun berdiri, Demokrat telah mengambil pelajaran bahwa berada di luar pemerintahan tak memiliki cukup langkah efektif untuk membantu aspirasi masyarakat. Menurut Herzaki, partai politik, parpol, bakal kesulitan mendorong harapan dari konstituennya jika tak memenangkan Pilpres. Tapi, situasi berbeda jika Demokrat berada di dalam pemerintahan. Herzaki mengklaim, pihaknya memiliki cukup kekuatan untuk mendorong aspirasi masyarakat segera dieksekusi dalam kebijakan. Sebelumnya, dalam acara silaturahmi dan buka bersama kader Demokrat di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, Sabtu, 23 Maret 2024, AHY meminta para kadernya untuk bersyukur menerima hasil pemilu 2024. Meskipun, ia mengaku tak puas dengan hasil pemilihan legislatif, Pileg, tapi Demokrat bisa membantu pemenangan Prabowo. Sementara, jika berada di koalisi lama, AHY memandang Demokrat bisa hancur lebur pada pemilu 2024. Diketahui Demokrat sempat menjadi bagian dari koalisi perubahan bersama Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera, PKS. Tapi, pada awal September 2023, Demokrat angkat kaki setelah Anies Baswedan dan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh membangun kesepakatan dengan Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, untuk mencalonkan Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden, Cawapres. Jalan terbaik yang diberikan Allah SWT kepada kita semua. Banyak sekali hikmahnya. Sekali lagi kita bayangkan, coba kita masih di tempat yang lama. Hancur lebur, betul? Kita tahu, belum selesai semua sudah kesana kemari.
Kalau kita di sana kemarin, ya kita ditinggalkan sendiri. Yang lain sudah kemari. Karena kita tidak mudah menyatakan begitu-begitu. Betul kan? Alhamdulillah Tuhan dengan caranya menuntun kita bersama Bapak Prabowo. Dan kita berada dalam kemenangan. Artinya kita mungkin merasa kecewa dengan perolehan kursi kita di dalam pileg. Tapi kita menang dalam upaya kembali ke pemerintahan nasional dan ikut berkontribusi untuk memperjuangkan harapan rakyat. We may lose the battle, but we win the war. Kita mungkin saja kalah dalam pertempuran pileg, tapi kita menang besar dalam perang pilpres. Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, PKS, DPR Jazuli Juwaini menganggap wajar jika Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, kini senang bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, KIM, yang mendukung Prabowo Subianto. Sebab, saat ini Prabowo menang pemilihan presiden, Pilpres, 2024 sebagaimana ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, KPU, RI. Hal itu dikatakan Jazuli merespons pertanyaan soal AHY yang mengatakan Demokrat hancur lebur jika masih di koalisi yang lama. Koalisi yang dimaksud adalah Koalisi Perubahan pengusung Anies Baswedan. Jazuli lantas mengatakan, pilihan koalisi di pemilu adalah hak masing-masing partai. Dia menyebut bahwa semua partai berhak bergabung ke koalisi yang membuat mereka nyaman. Lebih lanjut, Jazuli mengatakan, PKS saat ini fokus mengawal gugatan sengketa Pilpres 2024 di MK. Sebelumnya, AHY mengaku bersyukur Partai Demokrat bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju yang mendukung calon presiden, Kapres, pemenang pemilihan presiden, Pilpres 2024, Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan AHY dalam acara silaturahmi dan buka bersama Partai Demokrat di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Sabtu, 23 Maret 2024. Dia pun menyinggung bahwa koalisi sebelumnya tidak solid karena sebelum hasil pemilu resmi dibacakan sudah melakukan manuver politik. Jalan terbaik yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Banyak sekali hikmahnya. Sekali lagi kita bayangkan, coba kita masih di tempat yang lama. Hancur lebur, betul? Kita tahu belum selesai semua sudah kesana kemari. Kalau kita di sana kemarin, ya kita ditinggalkan sendiri. Yang lain sudah kemari. Karena kita tidak mudah menyatakan begitu-begitu. Betul kan? Alhamdulillah Tuhan dengan caranya menuntun kita bersama Bapak Prabowo. Dan kita berada dalam kemenangan. Artinya kita mungkin merasa kecewa dengan perolehan kursi kita di dalam pileg. Tapi kita menang dalam upaya kembali ke pemerintahan nasional dan ikut berkontribusi untuk memperjuangkan harapan rakyat. We may lose the battle, but we win the war. Kita mungkin saja kalah dalam pertempuran pileg, tapi kita menang besar dalam perang pilpres. Sentilan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, langsung dibalas petinggi Nasdem, Ahmad Ali. AHY sempat menyinggung kondisi Demokrat bakal hancur lebur bila masih berada di Koalisi Perubahan pada Pilpres 2024. Tak hanya itu, Menteri ATR BPN itu juga mengungkapkan kondisi Koalisi Perubahan saat ini mulai tidak solid karena anggotanya mulai melakukan manuver. Sementara itu, Waketum Nasdem Ahmad Ali menyindir AHY dengan menyebut Koalisi Perubahan buka bertujuan untuk mencari kursi menteri. Awalnya, AHY mengaku bersyukur partai berlambang bintang Mercy itu akhirnya bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, KIM, pada Pilpres 2024. Ia mengungkapkan Demokrat bakal hancur lebur bila masih di koalisi terdahulu. Di mana, Demokrat awalnya masuk dalam Koalisi Perubahan yang mengusung Anies Baswedan. Sedangkan Koalisi Indonesia Maju mengusung Prabowo Gibran yang mendukung Anies Baswedan. Selain itu, AHY juga melihat kondisi Koalisi Perubahan saat ini mulai tidak solid. Putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, itu kemudian meminta para kadernya mengambil hikmah karena akhirnya Demokrat menjadi bagian dari KIM. Meskipun hasil pemilihan legislatif, Pileg, 2024 tak sesuai dengan keinginan para kader Demokrat. Namun, ia meminta para kader Demokrat tak jumawa. Baginya apapun hasil yang diterima mesti disyukuri,
meskipun evaluasi bakal tetap dilakukan. Sementara itu, Waketum Nasdem Ahmad Ali menyebut koalisi perubahan bukan untuk mencari kursi menteri. Pernyataan itu disampaikan Ali untuk merespons pernyataan AHY yang menyebut partainya bakal hancur lebur jika saja tidak keluar dari koalisi perubahan. Adapun Demokrat sebelumnya tergabung dalam koalisi perubahan bersama Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera, PKS. Tetapi, mereka hengkang setelah Anies Baswedan memilih Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden, Cawapres. Kalau tujuannya cari kursi menteri ya bukan di perubahan, ujar Ali dikutip dari Kompas.com, Minggu, 24 Maret 2024. Ali mengatakan, orientasi koalisi perubahan berbeda dengan Partai Demokrat. Jalan terbaik yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Banyak sekali hikmahnya. Sekali lagi kita bayangkan, coba kita masih di tempat yang lama. Hancur lebur, betul? Kita tahu belum selesai semua sudah kesana kemari. Kalau kita di sana kemarin, ya kita ditinggalkan sendiri. Yang lain sudah kemari. Karena kita tidak mudah menyatakan begitu-begitu. Betul kan? Alhamdulillah Tuhan dengan caranya menuntun kita bersama Bapak Prabowo. Dan kita benar-benar kemenangan. Artinya kita mungkin merasa kecewa dengan perolehan kursi kita di dalam pileg. Tapi kita menang dalam upaya kembali ke pemerintahan nasional dan ikut berkontribusi untuk memperjuangkan harapan rakyat. We may lose the battle, but we win the war. Kita mungkin saja kalah dalam pertempuran pileg, tapi kita menang besar dalam perang pilpres. Partai Nasdem menyoroti sikap Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono usai bergabung dengan kubu Prabowo. Menurut Waketum Nasdem Ahmad Ali, AHY hanya ingin mengincar kursi menteri di dalam pemerintahan. Menurut Ali, koalisi perubahan yang mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar bukanlah tempat untuk mencari jabatan, melainkan untuk membawa perubahan lebih baik untuk Indonesia. Demokrat yang hengkang dari koalisi perubahan pada September lalu dikarenakan merasa dikhianati, lalu bergabung ke koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Gibran. Namun, keputusan Demokrat yang menyeberang ke koalisi perubahan tersebut dinilai inkonsisten. Menurut Ahmad Ali, jika AHY hanya ingin mencari kursi menteri, memang seharusnya tidak berada di koalisi perubahan. Berjarak lebih kurang 5 bulan setelah bergabung koalisi Indonesia Maju, AHY kemudian dilantik menjadi Menteri ATR, Kepala BPN pada 21 Februari lalu. Ahmad Ali menyebut pihaknya akan tetap konsisten mengusung perubahan apapun yang akan terjadi bersama partai-partai yang tergabung dalam koalisi perubahan, yakni PKB dan PKS. Ia menegaskan saat ini orientasi koalisi perubahan berbeda dengan Partai Demokrat. Mencermati pernyataan AHY yang menyebut partainya akan hancur lebur jika masih dalam koalisi lama, Ahmad Ali pun menilai bahwa kepentingan Partai Demokrat saat ini adalah bergabung ke pemerintahan. Menurut dia, koalisi perubahan memiliki tujuan mengajak masyarakat membangun gagasan dalam Indonesia. Meskipun Anies dan Muhaimin tidak memenangkan Pilpres 2024, koalisi perubahan merasa berhasil secara politik. Selain dari Nasdem, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS DPR Jazuli Juwaini menganggap wajar jika AHY kini senang bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju yang mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Sebab saat ini Prabowo diketahui menang di Pilpres 2024 sebagaimana ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Hal itu disampaikan oleh Jazuli saat dimintai konfirmasi pada Minggu 24 Maret 2024 lalu. Jazuli lantas mengatakan pilihan koalisi di pemilu adalah hak masing-masing partai. Dia juga menyebut bahwa semua partai berhak bergabung ke koalisi yang membuat mereka nyaman. Lebih lanjut, Jazuli juga mengatakan PKS saat ini fokus mengawali gugatan sengketa Pilpres 2024 di MK. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Viral News bersama saya Sandi Yuanita. Ketua Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyindir koalisi lama dan menyebut hancur lebur jika masih bersama.
Pernyataan AHY ini langsung disentil balik oleh koalisi lama tersebut, di mana yang berada di koalisi perubahan bahkan petinggi Nasdem juga terang-terangan untuk memuji Anies. Diketahui saudara, awalnya koalisi perubahan ini mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden atau capres di Pilpres 2024 yang terdiri dari Nasdem, PKS, dan juga Demokrat. Selanjutnya, Demokrat hengkang dari koalisi perubahan setelah Anies mengumumkan Muhaimin Iskandar alias Caimin resmi menjadi cawapresnya di Pilpres 2024. Setelah Demokrat keluar, koalisi perubahan masih terdiri dari 3 partai, yakni Nasdem, PKS, dan PKB. Sindiran AHY terhadap koalisi lama ini disampaikan dalam silaturahmi dan buka bersama Partai Demokrat di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Sabtu 23 Maret 2024 lalu. Dalam kesempatan tersebut, AHY mengaku bersyukur dan mendapatkan banyak hikmah setelah bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Subianto, pemenang Pilpres 2024. Menurutnya, koalisi perubahan tidak solid karena sejak hasil pemilu belum diumumkan secara resmi, sudah terdapat manuver politik dari partai. Itu sebuah hal yang juga tidak mudah. Setelah 9 tahun lebih kita berada di luar pemerintahan, kita sebagai oposisi, kemudian kita masuk ke sebuah situasi yang kembali tidak mudah. Di waktu-waktu yang sudah sangat kritis, injury time. Kalau mobil kecepatan tinggi tiba-tiba berhenti atau belok kanan atau kiri tanpa ada set, itu juga tidak mudah. Bisa banyak yang celaka. Celaka itu banyak korbannya. Tapi kita juga kembali tidak mengutuk akhir sejarah itu. Kita tidak menyalahkan Tuhan. Justru kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih ya Allah telah menyelamatkan kami semua dari sesuatu yang jauh lebih buruk. Bisa saja hari ini di tempat ini mungkin suasana kita kelabu betul, duka betul. Betul. Tapi tadi saya bisa cerita, ada kabar gembira, ada kabar kurang gembira. Tapi bisa dibayangkan kita bisa sangat terpuruk. Bahkan mengatakan goodbye pada Senayan bisa terjadi. Saya akan jelaskan mengapa. Pengamat politik yang juga Direktur Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti menyoroti sikap Nasdem yang seakan mulai PDKT dengan kubu pemenang Pilpres 2024. Diketahui, hari ini Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh menjamu kedatangan Prabowo Subianto dan elit Partai Gerindra. Menurut Ray, seharusnya Nasdem menjadi parpol yang terdepan untuk menyatakan sikap sebagai oposisi di pemerintahan ke depan. Pasalnya, Nasdem di pemilu 2024 selalu membawa jargon perubahan sebagai antitesa dari pemerintahan saat ini. Dalam pertemuannya dengan Prabowo, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh merespons soal adanya pengakuan dari Capres pemenang Pilpres 2024 Prabowo Subianto yang menawari gabung ke pemerintahan. Kata Paloh, kondisi itu belum bisa dipastikan saat ini. Dirinya juga menyebut, kalau dipersentasekan posisinya ada di angka 50-50%. Saat ditanyakan ada atau tidaknya kemungkinan itu jika nantinya pelantikan dilakukan, Paloh menyebut masih akan melihat perkembangan ke depan. Kata Paloh pertemuan itu hanyalah bentuk silaturahmi persahabatan. Saya kira kita harus berpandangan bahwa pertandingan itu baik. Persaingan itu bagus. Kompetisi itu kita butuhkan. Rakyat perlu pilihan. Kompetisi, persaingan, pertandingan. Kemudian itu memunculkan kerelawanan sehingga secara kos politik saatnya kita kerjasama. Saatnya kita bahu-membahu untuk bangun bangsa kita. Itu saya kira yang paling penting. Intinya adalah saya sangat berterima kasih, saya sangat menghargai sikap Nasdem setelah pertandingan kita bersaing, ya, tapi kita tetap bersahabat, kita tetap satu keluarga, kita tetap cinta tanah air, dan sesudah persaingan, sesudah pertandingan
kita bersatu untuk membangun bangsa Indonesia. Oke. Pak Prabowo nawarin ke Pak Surya nggak sih Pak untuk Pak Surya? Saya selalu menawar, saya selalu mengajak. Ya. Koordinator juru bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra menyatakan sudah tepat pihaknya beralih koalisi untuk mendukung calon presiden, Kapres, pemenang pemilihan presiden, Pilpres, 2024 Prabowo Subianto. Baginya, pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, yang menyebutkan berada di koalisi lama bakal hancur lebur sudah benar. Jadi sudah tepatlah kalau Mas AHY menyampaikan kalau kita masih di tempat yang lama, kita akan hancur lebur, kita akan gagal, kalah di Pilpres. Mohon maaf, kalau kita kalah di Pilpres apa yang mau diperjuangkan, ujar Herzaki pada Kompas.com, Senin, 25 Maret 2024. Ia menyebutkan, selama 19 tahun berdiri, Demokrat telah mengambil pelajaran bahwa berada di luar pemerintahan tak memiliki cukup langkah efektif untuk membantu aspirasi masyarakat. Menurut Herzaki, partai politik, parpol, bakal kesulitan mendorong harapan dari konstituennya jika tak memenangkan Pilpres. Tapi, situasi berbeda jika Demokrat berada di dalam pemerintahan. Herzaki mengklaim, pihaknya memiliki cukup kekuatan untuk mendorong aspirasi masyarakat segera dieksekusi dalam kebijakan. Sebelumnya, dalam acara silaturahmi dan buka bersama kader Demokrat di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, Sabtu, 23 Maret 2024, AHY meminta para kadernya untuk bersyukur menerima hasil pemilu 2024. Meskipun, ia mengaku tak puas dengan hasil pemilihan legislatif, Pileg, tapi Demokrat bisa membantu pemenangan Prabowo. Sementara, jika berada di koalisi lama, AHY memandang Demokrat bisa hancur lebur pada pemilu 2024. Diketahui Demokrat sempat menjadi bagian dari koalisi perubahan bersama Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera, PKS. Tapi, pada awal September 2023, Demokrat angkat kaki setelah Anies Baswedan dan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh membangun kesepakatan dengan Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, untuk mencalonkan Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden, Cawapres. Jalan terbaik yang diberikan Allah SWT kepada kita semua. Banyak sekali hikmahnya. Sekali lagi kita bayangkan, coba kita masih di tempat yang lama. Hancur lebur, betul? Kita tahu, belum selesai semua sudah kesana kemari. Kalau kita di sana kemarin, ya kita ditinggalkan sendiri. Yang lain sudah kemari. Karena kita tidak mudah menyatakan begitu-begitu. Betul kan? Alhamdulillah Tuhan dengan caranya menuntun kita bersama Bapak Prabowo. Dan kita berada dalam kemenangan. Artinya kita mungkin merasa kecewa dengan perolehan kursi kita di dalam Pileg. Tapi kita menang dalam upaya kembali ke pemerintahan nasional dan ikut berkontribusi untuk memperjuangkan harapan rakyat. We may lose the battle, but we win the war. Kita mungkin saja kalah dalam pertempuran Pileg, tapi kita menang besar dalam perang Pilpres. Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, PKS, DPR Jazuli Juwaini menganggap wajar jika Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, kini senang bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, KIM, yang mendukung Prabowo Subianto. Sebab, saat ini Prabowo menang pemilihan presiden, Pilpres, 2024 sebagaimana ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, KPU, RI. Hal itu dikatakan Jazuli merespons pertanyaan soal AHY yang mengatakan Demokrat hancur lebur jika masih di koalisi yang lama. Koalisi yang dimaksud adalah koalisi perubahan pengusung Anies Baswedan. Jazuli lantas mengatakan, pilihan koalisi di pemilu adalah hak masing-masing partai. Dia menyebut bahwa semua partai berhak bergabung ke koalisi yang membuat mereka nyaman. Lebih lanjut, Jazuli mengatakan, PKS saat ini fokus mengawal gugatan sengketa Pilpres 2024 di MK. Sebelumnya, AHY mengaku bersyukur Partai Demokrat bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju yang mendukung calon presiden, Kapres, pemenang pemilihan presiden, Pilpres 2024, Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan AHY dalam acara silaturahmi dan buka bersama Partai Demokrat di kawasan Mampang Perapatan,
Jakarta Selatan pada Sabtu, 23 Maret 2024. Dia pun menyinggung bahwa koalisi sebelumnya tidak solid karena sebelum hasil pemilu resmi dibacakan sudah melakukan manuver politik. Jalan terbaik yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Banyak sekali hikmahnya. Sekali lagi kita bayangkan, coba kita masih di tempat yang lama. Hancur lebur, betul? Kita tahu belum selesai semua sudah kesana kemari. Kalau kita di sana kemarin, ya kita ditinggalkan sendiri. Yang lain sudah kemari. Karena kita tidak mudah menyatakan begitu-begitu. Betul kan? Alhamdulillah Tuhan dengan caranya menuntun kita bersama Bapak Prabowo. Dan kita berada dalam kemenangan. Artinya kita mungkin merasa kecewa dengan perolehan kursi kita di dalam pileg. Tapi kita menang dalam upaya kembali ke pemerintahan nasional dan ikut berkontribusi untuk memperjuangkan harapan rakyat. We may lose the battle, but we win the war. Kita mungkin saja kalah dalam pertempuran pileg, tapi kita menang besar dalam perang pileg. Sentilan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, langsung dibalas petinggi Nasdem, Ahmad Ali. AHY sempat menyinggung kondisi Demokrat bakal hancur lebur bila masih berada di koalisi perubahan pada Pilpres 2024. Tak hanya itu, Menteri ATR BPN itu juga mengungkapkan kondisi koalisi perubahan saat ini mulai tidak solid karena anggotanya mulai melakukan manuver. Sementara itu, Waketum Nasdem Ahmad Ali menyindir AHY dengan menyebut koalisi perubahan buka bertujuan untuk mencari kursi menteri. Awalnya, AHY mengaku bersyukur partai berlambang bintang Mercy itu akhirnya bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, KIM, pada Pilpres 2024. Ia mengungkapkan Demokrat bakal hancur lebur bila masih di koalisi terdahulu. Di mana, Demokrat awalnya masuk dalam koalisi perubahan yang mengusung Anies Baswedan. Sedangkan Koalisi Indonesia Maju mengusung Prabowo Gibran yang mendukung Anies Baswedan. Selain itu, AHY juga melihat kondisi koalisi perubahan saat ini mulai tidak solid. Putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, itu kemudian meminta para kadernya mengambil hikmah karena akhirnya Demokrat menjadi bagian dari KIM. Meskipun hasil pemilihan legislatif, Pileg, 2024 tak sesuai dengan keinginan para kader Demokrat. Namun, ia meminta para kader Demokrat tak jumawa. Baginya apapun hasil yang diterima mesti disyukuri, meskipun evaluasi bakal tetap dilakukan. Sementara itu, Waketum Nasdem Ahmad Ali menyebut koalisi perubahan bukan untuk mencari kursi menteri. Pernyataan itu disampaikan Ali untuk merespons pernyataan AHY yang menyebut partainya bakal hancur lebur jika saja tidak keluar dari koalisi perubahan. Adapun Demokrat sebelumnya tergabung dalam koalisi perubahan bersama Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera, PKS. Tetapi, mereka hengkang setelah Anies Baswedan memilih Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden, Cawapres. Kalau tujuannya cari kursi menteri ya bukan di perubahan, ujar Ali dikutip dari Kompas.com, Minggu, 24 Maret 2024. Ali mengatakan, orientasi koalisi perubahan berbeda dengan Partai Demokrat. Jalan terbaik yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Banyak sekali hikmahnya. Sekali lagi kita bayangkan, coba kita masih di tempat yang lama. Hancur lebur, betul? Kita tahu belum selesai semua sudah kesana kemari. Kalau kita di sana kemarin, ya kita ditinggalkan sendiri. Yang lain sudah kemari. Karena kita tidak mudah menyatakan begitu-begitu. Betul kan? Alhamdulillah Tuhan dengan caranya menuntun kita bersama Bapak Prabowo. Dan kita berada dalam kemenangan. Artinya kita mungkin merasa kecewa dengan perolehan kursi kita di dalam pileg. Tapi kita menang dalam upaya kembali ke pemerintahan nasional dan ikut berkontribusi untuk memperjuangkan harapan rakyat. We may lose the battle, but we win the war. Kita mungkin saja kalah dalam pertempuran pileg, tapi kita menang besar dalam perang pilpres.
Partai Nasdem menyoroti sikap Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono usai bergabung dengan kubu Prabowo. Menurut Waketum Nasdem Ahmad Ali, AHY hanya ingin mengincar kursi menteri di dalam pemerintahan. Menurut Ali, koalisi perubahan yang mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar bukanlah tempat untuk mencari jabatan, melainkan untuk membawa perubahan lebih baik untuk Indonesia. Demokrat yang hengkang dari koalisi perubahan pada September lalu dikarenakan merasa dikhianati, lalu bergabung ke koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Gibran. Namun, keputusan Demokrat yang menyeberang ke koalisi perubahan tersebut dinilai inkonsisten. Menurut Ahmad Ali, jika AHY hanya ingin mencari kursi menteri, memang seharusnya tidak berada di koalisi perubahan. Berjarak lebih kurang 5 bulan setelah bergabung koalisi Indonesia Maju, AHY kemudian dilantik menjadi Menteri ATR, Kepala BPN pada 21 Februari lalu. Ahmad Ali menyebut pihaknya akan tetap konsisten mengusung perubahan apapun yang akan terjadi bersama partai-partai yang tergabung dalam koalisi perubahan, yakni PKB dan PKS. Ia menegaskan saat ini orientasi koalisi perubahan berbeda dengan Partai Demokrat. Mencermati pernyataan AHY yang menyebut partainya akan hancur lebur jika masih dalam koalisi lama, Ahmad Ali pun menilai bahwa kepentingan Partai Demokrat saat ini adalah bergabung ke pemerintahan. Menurut dia, koalisi perubahan memiliki tujuan mengajak masyarakat membangun gagasan dalam Indonesia. Meskipun Anies dan Muhaimin tidak memenangkan Pilpres 2024, koalisi perubahan merasa berhasil secara politik. Selain dari Nasdem, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS DPR Jazuli Juwaini menganggap wajar jika AHY kini senang bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju yang mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Sebab saat ini Prabowo diketahui menang di Pilpres 2024 sebagaimana ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Hal itu disampaikan oleh Jazuli saat dimintai konfirmasi pada Minggu 24 Maret 2024 lalu. Jazuli lantas mengatakan pilihan koalisi di pemilu adalah hak masing-masing partai. Dia juga menyebut bahwa semua partai berhak bergabung ke koalisi yang membuat mereka nyaman. Lebih lanjut, Jazuli juga mengatakan PKS saat ini fokus mengawali gugatan sengketa Pilpres 2024 di MK. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live viral news bersama saya Sandi Yuwanita. Ketua Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyindir koalisi lama dan menyebut hancur lebur jika masih bersama. Pernyataan AHY ini langsung disentil balik oleh koalisi lama tersebut, di mana yang berada di koalisi perubahan bahkan petinggi Nasdem juga terang-terangan untuk memuji Anies. Diketahui saudara awalnya koalisi perubahan ini mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden atau capres di Pilpres 2024 yang terdiri dari Nasdem, PKS, dan juga Demokrat. Selanjutnya, Demokrat hengkang dari koalisi perubahan setelah Anies mengumumkan Muhaimin Iskandar alias Caimin resmi menjadi cawapresnya di Pilpres 2024. Setelah Demokrat keluar, koalisi perubahan masih terdiri dari 3 partai, yakni Nasdem, PKS, dan PKB. Sindiran AHY terhadap koalisi lama ini disampaikan dalam silaturahmi dan buka bersama Partai Demokrat di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Sabtu 23 Maret 2024 lalu. Dalam kesempatan tersebut, AHY mengaku bersyukur dan mendapatkan banyak hikmah setelah bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Subianto, pemenang Pilpres 2024. Menurutnya, koalisi perubahan tidak solid karena sejak hasil pemilu belum diumumkan secara resmi, sudah terdapat manuver politik dari partai. Itu sebuah hal yang juga tidak mudah. Setelah 9 tahun lebih kita berada di luar pemerintahan, kita sebagai oposisi, kemudian kita masuk ke sebuah situasi yang kembali tidak mudah. Di waktu-waktu yang sudah sangat kritis, injury time. Kalau mobil kecepatan tinggi tiba-tiba berhenti atau belok kanan atau kiri tanpa ada set, itu juga tidak mudah. Bisa banyak yang celaka. Celaka itu banyak korbannya. Tapi kita juga kembali tidak mengutuk akhir sejarah itu.
Kita tidak menyalahkan Tuhan. Justru kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih ya Allah telah menyelamatkan kami semua dari sesuatu yang jauh lebih buruk. Bisa saja hari ini di tempat ini mungkin suasana kita kelabu betul, duka betul. Betul. Tapi tadi saya bisa cerita, ada kabar gembira, ada kabar kurang gembira. Tapi bisa dibayangkan kita bisa sangat terpuruk. Bahkan mengatakan goodbye pada Senayan bisa terjadi. Saya akan jelaskan mengapa. Pengamat politik yang juga Direktur Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti menyoroti sikap Nasdem yang seakan mulai PDKT dengan kubu pemenang Pilpres 2024. Diketahui, hari ini Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh menjamu kedatangan Prabowo Subianto dan elit Partai Gerindra. Menurut Ray, seharusnya Nasdem menjadi parpol yang terdepan untuk menyatakan sikap sebagai oposisi di pemerintahan ke depan. Pasalnya, Nasdem di pemilu 2024 selalu membawa jargon perubahan sebagai antitesa dari pemerintahan saat ini. Dalam pertemuannya dengan Prabowo, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh merespons soal adanya pengakuan dari Capres pemenang Pilpres 2024 Prabowo Subianto yang menawari gabung ke pemerintahan. Kata Paloh, kondisi itu belum bisa dipastikan saat ini, dirinya juga menyebut, kalau dipersentasekan posisinya ada di angka 50-50%. Saat ditanyakan ada atau tidaknya kemungkinan itu jika nantinya pelantikan dilakukan, Paloh menyebut masih akan melihat perkembangan ke depan. Kata Paloh pertemuan itu hanyalah bentuk silaturahmi persahabatan. Saya kira kita harus berpandangan bahwa pertandingan itu baik, persaingan itu bagus, kompetisi itu kita butuhkan, rakyat perlu pilihan, kompetisi, persaingan, pertandingan. Kemudian itu memunculkan kerelawanan sehingga secara kos politik saatnya kita kerjasama, saatnya kita bahu membahu untuk bangun bangsa kita. Itu saya kira yang paling penting. Intinya adalah saya sangat berterima kasih, saya sangat menghargai sikap Nasdem setelah pertandingan kita bersaing. Tapi kita tetap bersahabat, kita tetap satu keluarga, kita tetap cinta tanah air. Dan sesudah persaingan, sesudah pertandingan, kita bersatu untuk membangun bangsa Indonesia. Oke. Pak Prabowo nawarin ke Pak Surya nggak sih Pak untuk Pak Surya? Saya selalu menawari, saya selalu mengajak. Ya. Koordinator juru bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra menyatakan sudah tepat pihaknya beralih koalisi untuk mendukung calon presiden, Kapres, pemenang pemilihan presiden, Pilpres, 2024 Prabowo Subianto. Baginya, pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, yang menyebutkan berada di koalisi lama bakal hancur lebur sudah benar. Jadi sudah tepatlah kalau Mas AHY menyampaikan kalau kita masih di tempat yang lama, kita akan hancur lebur, kita akan gagal, kalah di Pilpres. Mohon maaf, kalau kita kalah di Pilpres apa yang mau diperjuangkan, ujar Herzaki pada Kompas.com, Senin, 25 Maret 2024. Ia menyebutkan, selama 19 tahun berdiri, Demokrat telah mengambil pelajaran bahwa berada di luar pemerintahan tak memiliki cukup langkah efektif untuk membantu aspirasi masyarakat. Menurut Herzaki, partai politik, parpol, bakal kesulitan mendorong harapan dari konstituennya jika tak memenangkan Pilpres. Tapi, situasi berbeda jika Demokrat berada di dalam pemerintahan. Herzaki mengklaim, pihaknya memiliki cukup kekuatan untuk mendorong aspirasi masyarakat segera dieksekusi dalam kebijakan. Sebelumnya, dalam acara silaturahmi dan buka bersama kader Demokrat di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, Sabtu, 23 Maret 2024, AHY meminta para kadernya untuk bersyukur menerima hasil pemilu 2024. Meskipun, ia mengaku tak puas dengan hasil pemilihan legislatif, Pileg, tapi Demokrat bisa membantu pemenangan Prabowo. Sementara, jika berada di koalisi lama, AHY memandang Demokrat bisa hancur lebur pada pemilu 2024.
Diketahui Demokrat sempat menjadi bagian dari koalisi perubahan bersama Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera, PKS. Tapi, pada awal September 2023, Demokrat angkat kaki setelah Anies Baswedan dan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh membangun kesepakatan dengan Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, untuk mencalonkan Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden, Cawapres. Jalan terbaik yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Banyak sekali hikmahnya. Sekali lagi kita bayangkan, coba kita masih di tempat yang lama. Hancur lebur, betul? Kita tahu, belum selesai semua sudah ke sana kemari. Kalau kita di sana kemarin, ya kita ditinggalkan sendiri. Yang lain sudah kemari. Karena kita tidak mudah menyatakan begitu-begitu. Betul kan? Alhamdulillah Tuhan dengan caranya menuntun kita bersama Bapak Prabowo. Dan kita berada dalam kemenangan. Artinya kita mungkin merasa kecewa dengan perolehan kursi kita di dalam pileg. Tapi kita menang dalam upaya kembali ke pemerintahan nasional dan ikut berkontribusi untuk memperjuangkan harapan rakyat. We may lose the battle, but we win the war. Kita mungkin saja kalah dalam pertempuran pileg, tapi kita menang besar dalam perang pilpres. Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, PKS, DPR Jazuli Juwaini menganggap wajar jika Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, kini senang bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, KIM, yang mendukung Prabowo Subianto. Sebab, saat ini Prabowo menang pemilihan presiden, Pilpres, 2024 sebagaimana ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, KPU, RI. Hal itu dikatakan Jazuli merespons pertanyaan soal AHY yang mengatakan Demokrat hancur lebur jika masih di koalisi yang lama. Koalisi yang dimaksud adalah Koalisi Perubahan pengusung Anies Baswedan. Jazuli lantas mengatakan, pilihan koalisi di pemilu adalah hak masing-masing partai. Dia menyebut bahwa semua partai berhak bergabung ke koalisi yang membuat mereka nyaman. Lebih lanjut, Jazuli mengatakan, PKS saat ini fokus mengawal gugatan sengketa Pilpres 2024 di MK. Sebelumnya, AHY mengaku bersyukur Partai Demokrat bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju yang mendukung calon presiden, Capres, pemenang pemilihan presiden, Pilpres 2024, Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan AHY dalam acara silaturahmi dan buka bersama Partai Demokrat di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Sabtu, 23 Maret 2024. Dia pun menyinggung bahwa koalisi sebelumnya tidak solid karena sebelum hasil pemilu resmi dibacakan sudah melakukan manuver politik. Jalan terbaik yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Banyak sekali hikmahnya. Sekali lagi kita bayangkan, coba kita masih di tempat yang lama. Hancur lebur, betul? Kita tahu, belum selesai semua sudah ke sana kemari. Kalau kita di sana kemarin, ya kita ditinggalkan sendiri. Yang lain sudah kemari. Karena kita tidak mudah menyatakan begitu-begitu. Betul kan? Alhamdulillah Tuhan dengan caranya menuntun kita bersama Bapak Prabowo. Dan kita berada dalam kemenangan. Artinya kita mungkin merasa kecewa dengan perolehan kursi kita di dalam pileg. Tapi kita menang dalam upaya kembali ke pemerintahan nasional dan ikut berkontribusi untuk memperjuangkan harapan rakyat. We may lose the battle, but we win the war. Kita mungkin saja kalah dalam pertempuran pileg, tapi kita menang besar dalam perang pilpres. Sentilan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, langsung dibalas petinggi Nasdem, Ahmad Ali. AHY sempat menyinggung kondisi Demokrat bakal hancur lebur bila masih berada di koalisi perubahan pada Pilpres 2024. Tak hanya itu, Menteri ATR BPN itu juga mengungkapkan kondisi koalisi perubahan saat ini mulai tidak solid karena anggotanya mulai melakukan manuver. Sementara itu, Waketum Nasdem Ahmad Ali menyindir AHY dengan menyebut koalisi perubahan buka bertujuan untuk mencari kursi menteri. Awalnya, AHY mengaku bersyukur partai berlambang bintang Mercy itu akhirnya bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, KIM, pada Pilpres 2024.
Ia mengungkapkan Demokrat bakal hancur lebur bila masih di koalisi terdahulu, di mana Demokrat awalnya masuk dalam koalisi perubahan yang mengusung Anies Baswedan. Sedangkan koalisi Indonesia Maju mengusung Prabowo Gibran yang mendukung Anies Baswedan. Selain itu, AHY juga melihat kondisi koalisi perubahan saat ini mulai tidak solid. Putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, itu kemudian meminta para kadernya mengambil hikmah karena akhirnya Demokrat menjadi bagian dari Kim. Meskipun hasil pemilihan legislatif, Pileg, 2024 tak sesuai dengan keinginan para kader Demokrat. Namun, ia meminta para kader Demokrat tak jumawa. Baginya apapun hasil yang diterima mesti disyukuri, meskipun evaluasi bakal tetap dilakukan. Sementara itu, Waketum Nasdem Ahmad Ali menyebut koalisi perubahan bukan untuk mencari kursi menteri. Pernyataan itu disampaikan Ali untuk merespons pernyataan AHY yang menyebut partainya bakal hancur lebur jika saja tidak keluar dari koalisi perubahan. Adapun Demokrat sebelumnya tergabung dalam koalisi perubahan bersama Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera, PKS. Tetapi, mereka hengkang setelah Anies Baswedan memilih Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden, Cawapres. Kalau tujuannya cari kursi menteri ya bukan di perubahan, ujar Ali dikutip dari Kompas.com, Minggu, 24 Maret 2024. Ali mengatakan, orientasi koalisi perubahan berbeda dengan Partai Demokrat. Jalan terbaik yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Banyak sekali hikmahnya. Sekali lagi kita bayangkan, coba kita masih di tempat yang lama. Hancur lebur, betul? Kita tahu belum selesai semua sudah kesana kemari. Kalau kita di sana kemarin, ya kita ditinggalkan sendiri. Yang lain sudah kemari. Karena kita tidak mudah menyatakan begitu-begitu. Betul kan? Alhamdulillah Tuhan dengan caranya menuntun kita bersama Bapak Prabowo. Dan kita berada dalam kemenangan. Artinya kita mungkin merasa kecewa dengan perolehan kursi kita di dalam pileg. Tapi kita menang dalam upaya kembali ke pemerintahan nasional dan ikut berkontribusi untuk memperjuangkan harapan rakyat. We may lose the battle, but we win the war. Kita mungkin saja kalah dalam pertempuran pileg, tapi kita menang besar dalam perang pilpres. Partai Nasdem menyoroti sikap Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono usai bergabung dengan kubu Prabowo. Menurut Waketum Nasdem Ahmad Ali, AHY hanya ingin mengincar kursi menteri di dalam pemerintahan. Menurut Ali, koalisi perubahan yang mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar bukanlah tempat untuk mencari jabatan, melainkan untuk membawa perubahan lebih baik untuk Indonesia. Demokrat yang hengkang dari koalisi perubahan pada September lalu dikarenakan merasa dikhianati, lalu bergabung ke koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Gibran. Namun, keputusan Demokrat yang menyeberang ke koalisi perubahan tersebut dinilai inkonsisten. Menurut Ahmad Ali, jika AHY hanya ingin mencari kursi menteri, memang seharusnya tidak berada di koalisi perubahan. Berjarak lebih kurang 5 bulan setelah bergabung koalisi Indonesia Maju, AHY kemudian dilantik menjadi Menteri ATR, Kepala BPN pada 21 Februari lalu. Ahmad Ali menyebut pihaknya akan tetap konsisten mengusung perubahan apapun yang akan terjadi bersama partai-partai yang tergabung dalam koalisi perubahan, yakni PKB dan PKS. Ia menegaskan saat ini orientasi koalisi perubahan berbeda dengan Partai Demokrat. Mencermati pernyataan AHY yang menyebut partainya akan hancur lebur jika masih dalam koalisi lama, Ahmad Ali pun menilai bahwa kepentingan Partai Demokrat saat ini adalah bergabung ke pemerintahan. Menurut dia, koalisi perubahan memiliki tujuan mengajak masyarakat membangun gagasan dalam Indonesia. Meskipun Anies dan Muhaimin tidak memenangkan Pilpres 2024, koalisi perubahan merasa berhasil secara politik. Selain dari Nasdem, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS DPR Jazuli Juwaini menganggap wajar jika AHY kini senang bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju yang mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Sebab saat ini Prabowo diketahui menang di Pilpres 2024 sebagaimana ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI.
Hal itu disampaikan oleh Jazuli saat dimintai konfirmasi pada Minggu 24 Maret 2024 lalu. Jazuli lantas mengatakan pilihan koalisi di pemilu adalah hak masing-masing partai. Dia juga menyebut bahwa semua partai berhak bergabung ke koalisi yang membuat mereka nyaman. Lebih lanjut, Jazuli juga mengatakan PKS saat ini fokus mengawali gugatan sengketa Pilpres 2024 di MK. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Viral News bersama saya Sandi Yuanita. Ketua Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyindir koalisi lama dan menyebut hancur lebur jika masih bersama. Pernyataan AHY ini langsung disentil balik oleh koalisi lama tersebut, di mana yang berada di koalisi perubahan bahkan petinggi Nasdem juga terang-terangan untuk memuji Anies. Diketahui saudara, awalnya koalisi perubahan ini mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden atau capres di Pilpres 2024 yang terdiri dari Nasdem, PKS, dan juga Demokrat. Selanjutnya, Demokrat hengkang dari koalisi perubahan setelah Anies mengumumkan Muhaimin Iskandar alias Caimin resmi menjadi cawapresnya di Pilpres 2024. Setelah Demokrat keluar, koalisi perubahan masih terdiri dari 3 partai, yakni Nasdem, PKS, dan PKB. Sindiran AHY terhadap koalisi lama ini disampaikan dalam silaturahmi dan buka bersama Partai Demokrat di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Sabtu 23 Maret 2024 lalu. Dalam kesempatan tersebut, AHY mengaku bersyukur dan mendapatkan banyak hikmah setelah bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Subianto, pemenang Pilpres 2024. Menurutnya, koalisi perubahan tidak solid karena sejak hasil pemilu belum diumumkan secara resmi, sudah terdapat manuver politik dari partai. Itu sebuah hal yang juga tidak mudah. Setelah 9 tahun lebih kita berada di luar pemerintahan, kita sebagai oposisi, kemudian kita masuk ke sebuah situasi yang kembali tidak mudah. Di waktu-waktu yang sudah sangat kritis, injury time. Kalau mobil kecepatan tinggi tiba-tiba berhenti atau belok kanan atau kiri tanpa ada set, itu juga tidak mudah. Bisa banyak yang celaka. Celaka itu banyak korbannya. Tapi kita juga kembali tidak mengutuk akhir sejarah itu. Kita tidak menyalahkan Tuhan. Justru kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih ya Allah telah menyelamatkan kami semua dari sesuatu yang jauh lebih buruk. Bisa saja hari ini di tempat ini mungkin suasana kita kelabu betul, duka betul. Betul. Tapi tadi saya bisa cerita, ada kabar gembira, ada kabar kurang gembira. Tapi bisa dibayangkan kita bisa sangat terpuruk. Bahkan mengatakan goodbye pada Senayan bisa terjadi. Saya akan jelaskan mengapa. Pengamat politik yang juga Direktur Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti menyoroti sikap Nasdem yang seakan mulai PDKT dengan kubu pemenang Pilpres 2024. Diketahui, hari ini Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh menjamu kedatangan Prabowo Subianto dan elit Partai Gerindra. Menurut Ray, seharusnya Nasdem menjadi parpol yang terdepan untuk menyatakan sikap sebagai oposisi di pemerintahan ke depan. Pasalnya, Nasdem di pemilu 2024 selalu membawa jargon perubahan sebagai antitesa dari pemerintahan saat ini. Dalam pertemuannya dengan Prabowo, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh merespons soal adanya pengakuan dari Capres pemenang Pilpres 2024 Prabowo Subianto yang menawari gabung ke pemerintahan. Kata Paloh, kondisi itu belum bisa dipastikan saat ini. Dirinya juga menyebut, kalau dipersentasekan posisinya ada di angka 50-50%. Saat ditanyakan ada atau tidaknya kemungkinan itu jika nantinya pelantikan dilakukan, Paloh menyebut masih akan melihat perkembangan ke depan. Kata Paloh pertemuan itu hanyalah bentuk silaturahmi persahabatan. Saya kira kita harus berpandangan bahwa pertandingan itu baik. Persaingan itu bagus. Kompetisi itu kita butuhkan. Rakyat perlu pilihan. Kompetisi
pertandingan. Kemudian itu memunculkan kerelawanan sehingga secara kos politik Saatnya kita kerjasama, saatnya kita membangun untuk bangun bangsa kita. Itu saya kira yang paling penting. Intinya adalah saya sangat berterima kasih, saya sangat menghargai sikap Nasdem setelah pertandingan kita bersaing, ya kan? Tapi kita tetap bersahabat, kita tetap satu keluarga, kita tetap cinta tanah air, dan sesudah persaingan, sesudah pertandingan kita bersatu untuk membangun bangsa Indonesia. Oke. Pak Prabowo nawarin ke Pak Surya nggak sih Pak untuk Pak Surya? Saya selalu menawar, saya selalu mengajak. Ya. Koordinator juru bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra menyatakan sudah tepat pihaknya beralih koalisi untuk mendukung calon presiden, Kapres, pemenang pemilihan presiden, Pilpres, 2024 Prabowo Subianto. Baginya, pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, yang menyebutkan berada di koalisi lama bakal hancur lebur sudah benar. Jadi sudah tepatlah kalau Mas AHY menyampaikan kalau kita masih di tempat yang lama, kita akan hancur lebur, kita akan gagal, kalah di Pilpres. Mohon maaf, kalau kita kalah di Pilpres apa yang mau diperjuangkan, ujar Herzaki pada Kompas.com, Senin, 25 Maret 2024. Ia menyebutkan, selama 19 tahun berdiri, Demokrat telah mengambil pelajaran bahwa berada di luar pemerintahan tak memiliki cukup langkah efektif untuk membantu aspirasi masyarakat. Menurut Herzaki, partai politik, parpol, bakal kesulitan mendorong harapan dari konstituennya jika tak memenangkan Pilpres. Tapi, situasi berbeda jika Demokrat berada di dalam pemerintahan. Herzaki mengklaim, pihaknya memiliki cukup kekuatan untuk mendorong aspirasi masyarakat segera dieksekusi dalam kebijakan. Sebelumnya, dalam acara silaturahmi dan buka bersama kader Demokrat di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, Sabtu, 23 Maret 2024, AHY meminta para kadernya untuk bersyukur menerima hasil pemilu 2024. Meskipun, ia mengaku tak puas dengan hasil pemilihan legislatif, Pileg, tapi Demokrat bisa membantu pemenangan Prabowo. Sementara, jika berada di koalisi lama, AHY memandang Demokrat bisa hancur lebur pada pemilu 2024. Diketahui Demokrat sempat menjadi bagian dari koalisi perubahan bersama Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera, PKS. Tapi, pada awal September 2023, Demokrat angkat kaki setelah Anies Baswedan dan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh membangun kesepakatan dengan Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, untuk mencalonkan Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden, Cawapres. Jalan terbaik yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Banyak sekali hikmahnya. Sekali lagi kita bayangkan, coba kita masih di tempat yang lama. Hancur lebur, betul? Kita tahu, belum selesai semua sudah kesana kemari. Kalau kita di sana kemarin, ya kita ditinggalkan sendiri. Yang lain sudah kemari. Karena kita tidak mudah menyatakan begitu-begitu. Betul kan? Alhamdulillah Tuhan dengan caranya menuntun kita bersama Bapak Prabowo. Dan kita berada dalam kemenangan. Artinya kita mungkin merasa kecewa dengan perolehan kursi kita di dalam Pileg. Tapi kita menang dalam upaya kembali ke pemerintahan nasional dan ikut berkontribusi untuk memperjuangkan harapan rakyat. We may lose the battle, but we win the war. Kita mungkin saja kalah dalam pertempuran Pileg, tapi kita menang besar dalam perang Pilpres. Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, PKS, DPR Jazuli Juwaini menganggap wajar jika Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, kini senang bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, KIM, yang mendukung Prabowo Subianto. Sebab, saat ini Prabowo menang pemilihan presiden, Pilpres, 2024 sebagaimana ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, KPU, RI. Hal itu dikatakan Jazuli merespons pertanyaan soal AHY yang mengatakan Demokrat hancur lebur jika masih di koalisi yang lama.
Koalisi yang dimaksud adalah koalisi perubahan pengusung Anies Baswedan. Jazuli lantas mengatakan, pilihan koalisi di pemilu adalah hak masing-masing partai. Dia menyebut bahwa semua partai berhak bergabung ke koalisi yang membuat mereka nyaman. Lebih lanjut, Jazuli mengatakan, PKS saat ini fokus mengawal gugatan sengketa Pilpres 2024 di MK. Sebelumnya, AHY mengaku bersyukur Partai Demokrat bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju yang mendukung calon presiden, Kapres, pemenang pemilihan presiden, Pilpres 2024, Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan AHY dalam acara silaturahmi dan buka bersama Partai Demokrat di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Sabtu, 23 Maret 2024. Dia pun menyinggung bahwa koalisi sebelumnya tidak solid karena sebelum hasil pemilu resmi dibacakan sudah melakukan manuver politik. Jalan terbaik yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Banyak sekali hikmahnya. Sekali lagi kita bayangkan, coba kita masih di tempat yang lama. Hancur lebur, betul? Kita tahu belum selesai semua sudah kesana kemari. Kalau kita di sana kemarin, ya kita ditinggalkan sendiri. Yang lain sudah kemari. Karena kita tidak mudah menyatakan begitu-begitu. Betul kan? Alhamdulillah Tuhan dengan caranya menuntun kita bersama Bapak Prabowo. Dan kita berada dalam kemenangan. Artinya kita mungkin merasa kecewa dengan perolehan kursi kita di dalam pileg. Tapi kita menang dalam upaya kembali ke pemerintahan nasional dan ikut berkontribusi untuk memperjuangkan harapan rakyat. We may lose the battle, but we win the war. Kita mungkin saja kalah dalam pertempuran pileg, tapi kita menang besar dalam perang pileg. Sentilan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, langsung dibalas petinggi Nasdem, Ahmad Ali. AHY sempat menyinggung kondisi Demokrat bakal hancur lebur bila masih berada di koalisi perubahan pada Pilpres 2024. Tak hanya itu, Menteri ATR BPN itu juga mengungkapkan kondisi koalisi perubahan saat ini mulai tidak solid karena anggotanya mulai melakukan manuver. Sementara itu, Waketum Nasdem Ahmad Ali menyindir AHY dengan menyebut koalisi perubahan buka bertujuan untuk mencari kursi menteri. Awalnya, AHY mengaku bersyukur partai berlambang bintang Mercy itu akhirnya bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, KIM, pada Pilpres 2024. Ia mengungkapkan Demokrat bakal hancur lebur bila masih di koalisi terdahulu. Di mana, Demokrat awalnya masuk dalam koalisi perubahan yang mengusung Anies Baswedan. Sedangkan Koalisi Indonesia Maju mengusung Prabowo Gibran yang mendukung Anies Baswedan. Selain itu, AHY juga melihat kondisi koalisi perubahan saat ini mulai tidak solid. Putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, itu kemudian meminta para kadernya mengambil hikmah karena akhirnya Demokrat menjadi bagian dari KIM. Meskipun hasil pemilihan legislatif, Pileg, 2024 tak sesuai dengan keinginan para kader Demokrat. Namun, ia meminta para kader Demokrat tak jumawa. Baginya apapun hasil yang diterima mesti disyukuri, meskipun evaluasi bakal tetap dilakukan. Sementara itu, Waketum Nasdem Ahmad Ali menyebut koalisi perubahan bukan untuk mencari kursi menteri. Pernyataan itu disampaikan Ali untuk merespons pernyataan AHY yang menyebut partainya bakal hancur lebur jika saja tidak keluar dari koalisi perubahan. Adapun Demokrat sebelumnya tergabung dalam koalisi perubahan bersama Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera, PKS. Tetapi, mereka hengkang setelah Anies Baswedan memilih Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden, Cawapres. Kalau tujuannya cari kursi menteri ya bukan di perubahan, ujar Ali dikutip dari Kompas.com, Minggu, 24 Maret 2024. Ali mengatakan, orientasi koalisi perubahan berbeda dengan Partai Demokrat. Jalan terbaik yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Banyak sekali hikmahnya. Sekali lagi kita bayangkan, coba kita masih di tempat yang lama. Hancur lebur, betul? Kita tahu belum selesai semua sudah kesana kemari. Kalau kita di sana kemarin, ya kita ditinggalkan sendiri. Yang lain sudah kemari. Karena kita tidak mudah menyatakan begitu-begitu. Betul kan? Alhamdulillah.
Alhamdulillah Tuhan dengan caranya menuntun kita bersama Bapak Prabowo. Dan kita berada dalam kemenangan. Artinya kita mungkin merasa kecewa dengan perolehan kursi kita di dalam pileg. Tapi kita menang dalam upaya kembali ke pemerintahan nasional dan ikut berkontribusi untuk memperjuangkan harapan rakyat. We may lose the battle, but we win the war. Kita mungkin saja kalah dalam pertempuran pileg, tapi kita menang besar dalam perang pilpres. Partai Nasdem menyoroti sikap Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono usai bergabung dengan kubu Prabowo. Menurut Waketum Nasdem Ahmad Ali, AHY hanya ingin mengincar kursi menteri di dalam pemerintahan. Menurut Ali, koalisi perubahan yang mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar bukanlah tempat untuk mencari jabatan, melainkan untuk membawa perubahan lebih baik untuk Indonesia. Demokrat yang hengkang dari koalisi perubahan pada September lalu dikarenakan merasa dikhianati, lalu bergabung ke koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Gibran. Namun, keputusan Demokrat yang menyeberang ke koalisi perubahan tersebut dinilai inkonsisten. Menurut Ahmad Ali, jika AHY hanya ingin mencari kursi menteri, memang seharusnya tidak berada di koalisi perubahan. Berjarak lebih kurang 5 bulan setelah bergabung koalisi Indonesia Maju, AHY kemudian dilantik menjadi Menteri ATR, Kepala BPN pada 21 Februari lalu. Ahmad Ali menyebut pihaknya akan tetap konsisten mengusung perubahan apapun yang akan terjadi bersama partai-partai yang tergabung dalam koalisi perubahan, yakni PKB dan PKS. Ia menegaskan saat ini orientasi koalisi perubahan berbeda dengan Partai Demokrat. Mencermati pernyataan AHY yang menyebut partainya akan hancur lebur jika masih dalam koalisi lama, Ahmad Ali pun menilai bahwa kepentingan Partai Demokrat saat ini adalah bergabung ke pemerintahan. Menurut dia, koalisi perubahan memiliki tujuan mengajak masyarakat membangun gagasan dalam Indonesia. Meskipun Anies dan Muhaimin tidak memenangkan Pilpres 2024, koalisi perubahan merasa berhasil secara politik. Selain dari Nasdem, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS DPR Jazuli Juwaini menganggap wajar jika AHY kini senang bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju yang mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Sebab saat ini Prabowo diketahui menang di Pilpres 2024 sebagaimana ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Hal itu disampaikan oleh Jazuli saat dimintai konfirmasi pada Minggu 24 Maret 2024 lalu. Jazuli lantas mengatakan pilihan koalisi di pemilu adalah hak masing-masing partai. Dia juga menyebut bahwa semua partai berhak bergabung ke koalisi yang membuat mereka nyaman. Lebih lanjut, Jazuli juga mengatakan PKS saat ini fokus mengawali gugatan sengketa Pilpres 2024 di MK. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Viral News bersama saya Sandi Yuanita. Ketua Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyindir koalisi lama dan menyebut hancur lebur jika masih bersama. Pernyataan AHY ini langsung disentil balik oleh koalisi lama tersebut, di mana yang berada di koalisi perubahan bahkan petinggi Nasdem juga terang-terangan untuk memuji Anies. Diketahui saudara awalnya koalisi perubahan ini mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden atau capres di Pilpres 2024 yang terdiri dari Nasdem, PKS, dan juga Demokrat. Selanjutnya, Demokrat hengkang dari koalisi perubahan setelah Anies mengumumkan Muhaimin Iskandar alias Caimin resmi menjadi cawapresnya di Pilpres 2024. Setelah Demokrat keluar, koalisi perubahan masih terdiri dari 3 partai, yakni Nasdem, PKS, dan PKB. Sindiran AHY terhadap koalisi lama ini disampaikan dalam silaturahmi dan buka bersama Partai Demokrat di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Sabtu 23 Maret 2024 lalu. Dalam kesempatan tersebut, AHY mengaku bersyukur dan mendapatkan banyak hikmah setelah bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Subianto, pemenang Pilpres 2024. Menurutnya, koalisi perubahan tidak solid karena sejak hasil pemilu belum diumumkan secara resmi, sudah terdapat manuver politik dari partai.
Itu sebuah hal yang juga tidak mudah. Setelah 9 tahun lebih kita berada di luar pemerintahan, kita sebagai oposisi, kemudian kita masuk ke sebuah situasi yang kembali tidak mudah. Di waktu-waktu yang sudah sangat kritis, injury time. Kalau mobil kecepatan tinggi tiba-tiba berhenti atau belok kanan atau kiri tanpa ada sen, itu juga tidak mudah. Bisa banyak yang celaka. Celaka itu banyak korbannya. Tapi kita juga kembali tidak mengutuk akhir sejarah itu. Kita tidak menyalahkan Tuhan. Justru kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih ya Allah telah menyelamatkan kami semua dari sesuatu yang jauh lebih buruk. Bisa saja hari ini di tempat ini mungkin suasana kita kelabu betul, duka betul. Betul. Tapi tadi saya bisa cerita, ada kabar gembira, ada kabar kurang gembira. Tapi bisa dibayangkan kita bisa sangat terpuruk. Bahkan mengatakan goodbye pada Senayan bisa terjadi. Saya akan jelaskan mengapa. Pengamat politik yang juga Direktur Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti menyoroti sikap Nasdem yang seakan mulai PDKT dengan kubu pemenang Pilpres 2024. Diketahui, hari ini Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh menjamu kedatangan Prabowo Subianto dan elit Partai Gerindra. Menurut Ray, seharusnya Nasdem menjadi parpol yang terdepan untuk menyatakan sikap sebagai oposisi di pemerintahan ke depan. Pasalnya, Nasdem di pemilu 2024 selalu membawa jargon perubahan sebagai antitesa dari pemerintahan saat ini. Dalam pertemuannya dengan Prabowo, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh merespons soal adanya pengakuan dari Capres pemenang Pilpres 2024 Prabowo Subianto yang menawari gabung ke pemerintahan. Kata Paloh, kondisi itu belum bisa dipastikan saat ini. Dirinya juga menyebut, kalau dipersentasekan posisinya ada di angka 50-50%. Saat ditanyakan ada atau tidaknya kemungkinan itu jika nantinya pelantikan dilakukan, Paloh menyebut masih akan melihat perkembangan ke depan. Kata Paloh pertemuan itu hanyalah bentuk silaturahmi persahabatan. Saya kira kita harus berpandangan bahwa pertandingan itu baik. Persaingan itu bagus. Kompetisi itu kita butuhkan. Rakyat perlu pilihan. Kompetisi, persaingan, pertandingan. Kemudian itu memunculkan kerelawanan sehingga secara kos politik saatnya kita kerjasama, saatnya kita bahu membahu untuk bangun bangsa kita. Itu saya kira yang paling penting. Intinya adalah saya sangat berterima kasih, saya sangat menghargai sikap Nasdem setelah pertandingan kita bersaing, ya, tapi kita tetap bersahabat, kita tetap satu keluarga, kita tetap cinta tanah air, dan sesudah persaingan, sesudah pertandingan kita bersatu untuk membangun bangsa Indonesia. Oke. Pak Prabowo nawarin ke Pak Surya nggak sih Pak untuk Pak Surya? Saya selalu menawari, saya selalu mengajak. Ya. Koordinator juru bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra menyatakan sudah tepat pihaknya beralih koalisi untuk mendukung calon presiden, Kapres, pemenang pemilihan presiden, Pilpres, 2024 Prabowo Subianto. Baginya, pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, yang menyebutkan berada di koalisi lama bakal hancur lebur sudah benar. Jadi sudah tepatlah kalau Mas AHY menyampaikan kalau kita masih di tempat yang lama, kita akan hancur lebur, kita akan gagal, kalah di Pilpres. Mohon maaf, kalau kita kalah di Pilpres apa yang mau diperjuangkan, ujar Herzaki pada Kompas.com, Senin, 25 Maret 2024. Ia menyebutkan, selama 19 tahun berdiri, Demokrat telah mengambil pelajaran bahwa berada di luar pemerintahan tak memiliki cukup langkah efektif untuk membantu aspirasi masyarakat. Menurut Herzaki, partai politik, parpol, bakal kesulitan mendorong harapan dari konstituennya jika tak memenangkan Pilpres. Tapi, situasi berbeda jika Demokrat berada di dalam pemerintahan. Herzaki mengklaim,
Pihaknya memiliki cukup kekuatan untuk mendorong aspirasi masyarakat segera dieksekusi dalam kebijakan. Sebelumnya, dalam acara silaturahmi dan buka bersama kader Demokrat di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, Sabtu, 23 Maret 2024, AHY meminta para kadernya untuk bersyukur menerima hasil pemilu 2024. Meskipun, ia mengaku tak puas dengan hasil pemilihan legislatif, Pileg, tapi Demokrat bisa membantu pemenangan Prabowo. Sementara, jika berada di koalisi lama, AHY memandang Demokrat bisa hancur lebur pada pemilu 2024. Diketahui Demokrat sempat menjadi bagian dari koalisi perubahan bersama Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera, PKS. Tapi, pada awal September 2023, Demokrat angkat kaki setelah Anies Baswedan dan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh membangun kesepakatan dengan Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, untuk mencalonkan Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden, Cawapres. Jalan terbaik yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Banyak sekali hikmahnya. Sekali lagi kita bayangkan, coba kita masih di tempat yang lama. Hancur lebur, betul? Kita tahu, belum selesai semua sudah kesana kemari. Kalau kita di sana kemarin, ya kita ditinggalkan sendiri. Yang lain sudah kemari. Karena kita tidak mudah menyatakan begitu-begitu. Betul kan? Alhamdulillah Tuhan dengan caranya menuntun kita bersama Bapak Prabowo. Dan kita berada dalam kemenangan. Artinya kita mungkin merasa kecewa dengan perolehan kursi kita di dalam Pileg. Tapi kita menang dalam upaya kembali ke pemerintahan nasional dan ikut berkontribusi untuk memperjuangkan harapan rakyat. We may lose the battle, but we win the war. Kita mungkin saja kalah dalam pertempuran Pileg, tapi kita menang besar dalam perang Pilpres. Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, PKS, DPR Jazuli Juwaini menganggap wajar jika Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, kini senang bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, KIM, yang mendukung Prabowo Subianto. Sebab, saat ini Prabowo menang pemilihan presiden, Pilpres, 2024 sebagaimana ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, KPU, RI. Hal itu dikatakan Jazuli merespons pertanyaan soal AHY yang mengatakan Demokrat hancur lebur jika masih di koalisi yang lama. Koalisi yang dimaksud adalah koalisi perubahan pengusung Anies Baswedan. Jazuli lantas mengatakan, pilihan koalisi di pemilu adalah hak masing-masing partai. Dia menyebut bahwa semua partai berhak bergabung ke koalisi yang membuat mereka nyaman. Lebih lanjut, Jazuli mengatakan, PKS saat ini fokus mengawal gugatan sengketa Pilpres 2024 di MK. Sebelumnya, AHY mengaku bersyukur Partai Demokrat bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju yang mendukung calon presiden, Capres, pemenang pemilihan presiden, Pilpres 2024, Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan AHY dalam acara silaturahmi dan buka bersama Partai Demokrat di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Sabtu, 23 Maret 2024. Dia pun menyinggung bahwa koalisi sebelumnya tidak solid karena sebelum hasil pemilu resmi dibacakan sudah melakukan manuver politik. Jalan terbaik yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Banyak sekali hikmahnya. Sekali lagi kita bayangkan, coba kita masih di tempat yang lama. Hancur lebur, betul? Kita tahu, belum selesai semua sudah kesana kemari. Kalau kita di sana kemarin, ya kita ditinggalkan sendiri. Yang lain sudah kemari. Karena kita tidak mudah menyatakan begitu-begitu. Betul kan? Alhamdulillah Tuhan dengan caranya menuntun kita bersama Bapak Prabowo. Dan kita berada dalam kemenangan. Artinya kita mungkin merasa kecewa dengan perolehan kursi kita di dalam Pileg. Tapi kita menang dalam upaya kembali ke pemerintahan nasional dan ikut berkontribusi untuk memperjuangkan harapan rakyat. We may lose the battle, but we win the war. Kita mungkin saja kalah dalam pertempuran Pileg, tapi kita menang besar dalam perang Pileg. Sentilan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, langsung dibalas petinggi Nasdem,
Ahmad Ali. AHY sempat menyinggung kondisi Demokrat bakal hancur lebur bila masih berada di koalisi perubahan pada Pilpres 2024. Tak hanya itu, Menteri ATR BPN itu juga mengungkapkan kondisi koalisi perubahan saat ini mulai tidak solid karena anggotanya mulai melakukan manuver. Sementara itu, Waketum Nasdem Ahmad Ali menyindir AHY dengan menyebut koalisi perubahan buka bertujuan untuk mencari kursi menteri. Awalnya, AHY mengaku bersyukur partai berlambang bintang Mercy itu akhirnya bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, KIM, pada Pilpres 2024. Ia mengungkapkan Demokrat bakal hancur lebur bila masih di koalisi terdahulu, di mana Demokrat awalnya masuk dalam koalisi perubahan yang mengusung Anies Baswedan. Sedangkan Koalisi Indonesia Maju mengusung Prabowo Gibran yang mendukung Anies Baswedan. Selain itu, AHY juga melihat kondisi koalisi perubahan saat ini mulai tidak solid. Putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, itu kemudian meminta para kadernya mengambil hikmah karena akhirnya Demokrat menjadi bagian dari KIM. Meskipun hasil pemilihan legislatif, Pileg, 2024 tak sesuai dengan keinginan para kader Demokrat. Namun, ia meminta para kader Demokrat tak jumawa. Baginya apapun hasil yang diterima mesti disyukuri, meskipun evaluasi bakal tetap dilakukan. Sementara itu, Waketum Nasdem Ahmad Ali menyebut koalisi perubahan bukan untuk mencari kursi menteri. Pernyataan itu disampaikan Ali untuk merespons pernyataan AHY yang menyebut partainya bakal hancur lebur jika saja tidak keluar dari koalisi perubahan. Adapun Demokrat sebelumnya tergabung dalam koalisi perubahan bersama Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera, PKS. Tetapi, mereka hengkang setelah Anies Baswedan memilih Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden, Cawapres. Kalau tujuannya cari kursi menteri ya bukan di perubahan, ujar Ali dikutip dari Kompas.com, Minggu, 24 Maret 2024. Ali mengatakan, orientasi koalisi perubahan berbeda dengan Partai Demokrat. Jalan terbaik yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Banyak sekali hikmahnya. Sekali lagi, kita bayangkan, coba kita masih di tempat yang lama. Hancur lebur, betul? Kita tahu, belum selesai semua sudah kesana kemari. Kalau kita di sana kemarin, ya kita ditinggalkan sendiri. Yang lain sudah kemari. Karena kita tidak mudah menyatakan begitu-begitu. Betul kan? Alhamdulillah Tuhan dengan caranya menuntun kita bersama Bapak Prabowo. Dan kita berada dalam kemenangan. Artinya kita mungkin merasa kecewa dengan perolehan kursi kita di dalam pileg. Tapi kita menang dalam upaya kembali ke pemerintahan nasional dan ikut berkontribusi untuk memperjuangkan harapan rakyat. We may lose the battle, but we win the war. Kita mungkin saja kalah dalam pertempuran pileg, tapi kita menang besar dalam perang pilpres. Partai Nasdem menyoroti sikap Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono usai bergabung dengan kubu Prabowo. Menurut Waketum Nasdem Ahmad Ali, AHY hanya ingin mengincar kursi menteri di dalam pemerintahan. Menurut Ali, koalisi perubahan yang mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar bukanlah tempat untuk mencari jabatan, melainkan untuk membawa perubahan lebih baik untuk Indonesia. Demokrat yang hengkang dari koalisi perubahan pada September lalu dikarenakan merasa dikhianati, lalu bergabung ke koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Gibran. Namun, keputusan Demokrat yang menyeberang ke koalisi perubahan tersebut dinilai inkonsisten. Menurut Ahmad Ali, jika AHY hanya ingin mencari kursi menteri, memang seharusnya tidak berada di koalisi perubahan. Berjarak lebih kurang 5 bulan setelah bergabung koalisi Indonesia Maju, AHY kemudian dilantik menjadi Menteri ATR, Kepala BPN pada 21 Februari lalu. Ahmad Ali menyebut pihaknya akan tetap konsisten mengusung perubahan apapun yang akan terjadi bersama partai-partai yang tergabung dalam koalisi perubahan, yakni PKB dan PKS. Ia menegaskan saat ini orientasi koalisi perubahan berbeda dengan Partai Demokrat.
Mencermati pernyataan AHY yang menyebut partainya akan hancur lebur jika masih dalam koalisi lama, Ahmad Ali pun menilai bahwa kepentingan Partai Demokrat saat ini adalah bergabung ke pemerintahan. Menurut dia, Koalisi Perubahan memiliki tujuan mengajak masyarakat membangun gagasan dalam Indonesia. Meskipun Anies dan Muhaimin tidak memenangkan Pilpres 2024, Koalisi Perubahan merasa berhasil secara politik. Selain dari Nasdem, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS DPR Jazuli Juwaini menganggap wajar jika AHY kini senang bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju yang mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Sebab saat ini Prabowo diketahui menang di Pilpres 2024 sebagaimana ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Hal itu disampaikan oleh Jazuli saat dimintai konfirmasi pada Minggu 24 Maret 2024 lalu. Jazuli lantas mengatakan pilihan koalisi di pemilu adalah hak masing-masing partai. Dia juga menyebut bahwa semua partai berhak bergabung ke koalisi yang membuat mereka nyaman. Lebih lanjut, Jazuli juga mengatakan PKS saat ini fokus mengawali gugatan sengketa Pilpres 2024 di MK. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Viral News bersama saya Sandi Yuanita. Ketua Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyindir koalisi lama dan menyebut hancur lebur jika masih bersama. Pernyataan AHY ini langsung disentil balik oleh koalisi lama tersebut, di mana yang berada di koalisi perubahan bahkan petinggi Nasdem juga terang-terangan untuk memuji Anies. Diketahui saudara awalnya koalisi perubahan ini mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden atau capres di Pilpres 2024 yang terdiri dari Nasdem, PKS, dan juga Demokrat. Selanjutnya, Demokrat hengkang dari koalisi perubahan setelah Anies mengumumkan Muhaimin Iskandar alias Caimin resmi menjadi cawapresnya di Pilpres 2024. Setelah Demokrat keluar, koalisi perubahan masih terdiri dari 3 partai, yakni Nasdem, PKS, dan PKB. Sindiran AHY terhadap koalisi lama ini disampaikan dalam silaturahmi dan buka bersama Partai Demokrat di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Sabtu 23 Maret 2024 lalu. Dalam kesempatan tersebut, AHY mengaku bersyukur dan mendapatkan banyak hikmah setelah bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Subianto, pemenang Pilpres 2024. Menurutnya, koalisi perubahan tidak solid karena sejak hasil pemilu belum diumumkan secara resmi, sudah terdapat manuver politik dari partai. Itu sebuah hal yang juga tidak mudah. Setelah 9 tahun lebih kita berada di luar pemerintahan, kita sebagai oposisi, kemudian kita masuk ke sebuah situasi yang kembali tidak mudah. Di waktu-waktu yang sudah sangat kritis, injury time. Kalau mobil kecepatan tinggi tiba-tiba berhenti atau belok kanan atau kiri tanpa ada set, itu juga tidak mudah. Bisa banyak yang celaka. Celaka itu banyak korbannya. Tapi kita juga kembali tidak mengutuk akhir sejarah itu. Kita tidak menyalahkan Tuhan. Justru kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih ya Allah telah menyelamatkan kami semua dari sesuatu yang jauh lebih buruk. Bisa saja hari ini di tempat ini mungkin suasana kita kelabu betul, duka betul, betul. Tapi tadi saya bisa cerita ada kabar gembira, ada kabar kurang gembira. Tapi bisa dibayangkan kita bisa sangat terpuruk. Bahkan mengatakan goodbye pada Senayan bisa terjadi. Saya akan jelaskan mengapa. Pengamat politik yang juga Direktur Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti menyoroti sikap Nasdem yang seakan mulai PDKT dengan kubu pemenang Pilpres 2024. Diketahui, hari ini Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh menjamu kedatangan Prabowo Subianto dan elit Partai Gerindra. Menurut Ray, seharusnya Nasdem menjadi parpol yang terdepan untuk menyatakan sikap sebagai oposisi di pemerintahan ke depan. Pasalnya, Nasdem di pemilu 2024 selalu membawa jargon perubahan sebagai antitesa dari pemerintahan saat ini. Dalam pertemuannya dengan Prabowo,
Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh merespons soal adanya pengakuan dari Capres pemenang Pilpres 2024 Prabowo Subianto yang menawari gabung ke pemerintahan. Kata Paloh, kondisi itu belum bisa dipastikan saat ini, dirinya juga menyebut, kalau dipersentasekan posisinya ada di angka 50-50%. Saat ditanyakan ada atau tidaknya kemungkinan itu jika nantinya pelantikan dilakukan, Paloh menyebut masih akan melihat perkembangan ke depan. Kata Paloh pertemuan itu hanyalah bentuk silaturahmi persahabatan. Saya kira kita harus berpandangan bahwa pertandingan itu baik, persaingan itu bagus, kompetisi itu kita butuhkan, rakyat perlu pilihan, kompetisi, persaingan, pertandingan. Kemudian itu memunculkan kerelawanan sehingga secara kos politik saatnya kita kerjasama, saatnya kita bahu membahu untuk bangun bangsa kita. Itu saya kira yang paling penting. Intinya adalah saya sangat berterima kasih, saya sangat menghargai sikap Nasdem setelah pertandingan kita bersaing. Tapi kita tetap bersahabat, kita tetap satu keluarga, kita tetap cinta tanah air. Dan sesudah persaingan, sesudah pertandingan, kita bersatu untuk membangun bangsa Indonesia. Oke. Pak Prabowo nawarin ke Pak Surya nggak sih Pak untuk Pak Surya? Saya selalu menawari, saya selalu mengajak. Ya. Koordinator juru bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra menyatakan sudah tepat pihaknya beralih koalisi untuk mendukung calon presiden, Kapres, pemenang pemilihan presiden, Pilpres, 2024 Prabowo Subianto. Baginya, pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, yang menyebutkan berada di koalisi lama bakal hancur lebur sudah benar. Jadi sudah tepatlah kalau Mas AHY menyampaikan kalau kita masih di tempat yang lama, kita akan hancur lebur, kita akan gagal, kalah di Pilpres. Mohon maaf, kalau kita kalah di Pilpres apa yang mau diperjuangkan, ujar Herzaki pada Kompas.com, Senin, 25 Maret 2024. Ia menyebutkan, selama 19 tahun berdiri, Demokrat telah mengambil pelajaran bahwa berada di luar pemerintahan tak memiliki cukup langkah efektif untuk membantu aspirasi masyarakat. Menurut Herzaki, partai politik, parpol, bakal kesulitan mendorong harapan dari konstituennya jika tak memenangkan Pilpres. Tapi, situasi berbeda jika Demokrat berada di dalam pemerintahan. Herzaki mengklaim, pihaknya memiliki cukup kekuatan untuk mendorong aspirasi masyarakat segera dieksekusi dalam kebijakan. Sebelumnya, dalam acara silaturahmi dan buka bersama kader Demokrat di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, Sabtu, 23 Maret 2024, AHY meminta para kadernya untuk bersyukur menerima hasil pemilu 2024. Meskipun, ia mengaku tak puas dengan hasil pemilihan legislatif, Pileg, tapi Demokrat bisa membantu pemenangan Prabowo. Sementara, jika berada di koalisi lama, AHY memandang Demokrat bisa hancur lebur pada pemilu 2024. Diketahui Demokrat sempat menjadi bagian dari koalisi perubahan bersama Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera, PKS. Tapi, pada awal September 2023, Demokrat angkat kaki setelah Anies Baswedan dan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh membangun kesepakatan dengan Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, untuk mencalonkan Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden, Cawapres. Jalan terbaik yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Banyak sekali hikmahnya. Sekali lagi kita bayangkan, coba kita masih di tempat yang lama. Hancur lebur, betul? Kita tahu belum selesai semua sudah kesana kemari. Kalau kita di sana kemarin, ya kita ditinggalkan sendiri. Yang lain sudah kemari. Karena kita tidak mudah menyatakan begitu-begitu. Betul kan? Alhamdulillah Tuhan dengan caranya menuntun kita bersama Bapak Prabowo. Dan kita benar-benar kemenangan. Artinya kita mungkin merasa kecewa dengan perolehan kursi kita di dalam Pileg. Tapi kita menang
dalam upaya kembali ke pemerintahan nasional dan ikut berkontribusi untuk memperjuangkan harapan rakyat. We may lose the battle, but we win the war. Kita mungkin saja kalah dalam pertempuran pileg, tapi kita menang besar dalam perang pilpres. Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, PKS, DPR Jazuli Juwaini menganggap wajar jika Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, kini senang bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, KIM, yang mendukung Prabowo Subianto. Sebab, saat ini Prabowo menang pemilihan presiden, Pilpres, 2024 sebagaimana ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, KPU, RI. Hal itu dikatakan Jazuli merespons pertanyaan soal AHY yang mengatakan Demokrat hancur lebur jika masih di koalisi yang lama. Koalisi yang dimaksud adalah Koalisi Perubahan pengusung Anies Baswedan. Jazuli lantas mengatakan, pilihan koalisi di pemilu adalah hak masing-masing partai. Dia menyebut bahwa semua partai berhak bergabung ke koalisi yang membuat mereka nyaman. Lebih lanjut, Jazuli mengatakan, PKS saat ini fokus mengawal gugatan sengketa Pilpres 2024 di MK. Sebelumnya, AHY mengaku bersyukur Partai Demokrat bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju yang mendukung calon presiden, Kapres, pemenang pemilihan presiden, Pilpres 2024, Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan AHY dalam acara silaturahmi dan buka bersama Partai Demokrat di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Sabtu, 23 Maret 2024. Dia pun menyinggung bahwa koalisi sebelumnya tidak solid karena sebelum hasil pemilu resmi dibacakan sudah melakukan manuver politik. Jalan terbaik yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Banyak sekali hikmahnya. Sekali lagi kita bayangkan, coba kita masih di tempat yang lama. Hancur lebur, betul? Kita tahu belum selesai semua sudah kesana kemari. Kalau kita di sana kemarin, ya kita ditinggalkan sendiri. Yang lain sudah kemari. Karena kita tidak mudah menyatakan begitu-begitu. Betul kan? Alhamdulillah Tuhan dengan caranya menuntun kita bersama Bapak Prabowo. Dan kita berada dalam kemenangan. Artinya kita mungkin merasa kecewa dengan perolehan kursi kita di dalam pileg. Tapi kita menang dalam upaya kembali ke pemerintahan nasional dan ikut berkontribusi untuk memperjuangkan harapan rakyat. We may lose the battle, but we win the war. Kita mungkin saja kalah dalam pertempuran pileg, tapi kita menang besar dalam perang pilpres. Sentilan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, langsung dibalas petinggi Nasdem, Ahmad Ali. AHY sempat menyinggung kondisi Demokrat bakal hancur lebur bila masih berada di koalisi perubahan pada Pilpres 2024. Tak hanya itu, Menteri ATR BPN itu juga mengungkapkan kondisi koalisi perubahan saat ini mulai tidak solid karena anggotanya mulai melakukan manuver. Sementara itu, Waketum Nasdem Ahmad Ali menyindir AHY dengan menyebut koalisi perubahan buka bertujuan untuk mencari kursi menteri. Awalnya, AHY mengaku bersyukur partai berlambang bintang Mercy itu akhirnya bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, KIM, pada Pilpres 2024. Ia mengungkapkan Demokrat bakal hancur lebur bila masih di koalisi terdahulu. Di mana, Demokrat awalnya masuk dalam koalisi perubahan yang mengusung Anies Baswedan. Sedangkan Koalisi Indonesia Maju mengusung Prabowo Gibran yang mendukung Anies Baswedan. Selain itu, AHY juga melihat kondisi koalisi perubahan saat ini mulai tidak solid. Putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, itu kemudian meminta para kadernya mengambil hikmah karena akhirnya Demokrat menjadi bagian dari KIM. Meskipun hasil pemilihan legislatif, Pileg, 2024 tak sesuai dengan keinginan para kader Demokrat. Namun, ia meminta para kader Demokrat tak jumawa. Baginya apapun hasil yang diterima mesti disyukuri, meskipun evaluasi bakal tetap dilakukan. Sementara itu, Waketum Nasdem Ahmad Ali menyebut koalisi perubahan bukan untuk mencari kursi menteri. Pernyataan itu disampaikan Ali untuk merespons pernyataan AHY yang menyebut partainya bakal hancur lebur jika saja tidak keluar dari koalisi perubahan. Adapun Demokrat sebelumnya tergabung dalam koalisi perubahan bersama Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera, PKS. Tetapi, mereka hengkang setelah Anies Baswedan memilih Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden,
Cawapres. Kalau tujuannya cari kursi menteri ya bukan di perubahan, ujar Ali dikutip dari Kompas.com, Minggu, 24 Maret 2024. Ali mengatakan, orientasi koalisi perubahan berbeda dengan Partai Demokrat. Jalan terbaik yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Banyak sekali hikmahnya. Sekali lagi kita bayangkan, coba kita masih di tempat yang lama. Hancur lebur, betul? Kita tahu belum selesai semua sudah kesana kemari. Kalau kita di sana kemarin, ya kita ditinggalkan sendiri. Yang lain sudah kemari. Karena kita tidak mudah menyatakan begitu-begitu. Betul kan? Alhamdulillah Tuhan dengan caranya menuntun kita bersama Bapak Prabowo. Dan kita berada dalam kemenangan. Artinya kita mungkin merasa kecewa dengan perolehan kursi kita di dalam pileg. Tapi kita menang dalam upaya kembali ke pemerintahan nasional dan ikut berkontribusi untuk memperjuangkan harapan rakyat. We may lose the battle, but we win the war. Kita mungkin saja kalah dalam pertempuran pileg, tapi kita menang besar dalam perang pilpres. Partai Nasdem menyoroti sikap Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono usai bergabung dengan kubu Prabowo. Menurut Waketum Nasdem Ahmad Ali, AHY hanya ingin mengincar kursi menteri di dalam pemerintahan. Menurut Ali, koalisi perubahan yang mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar bukanlah tempat untuk mencari jabatan, melainkan untuk membawa perubahan lebih baik untuk Indonesia. Demokrat yang hengkang dari koalisi perubahan pada September lalu dikarenakan merasa dikhianati, lalu bergabung ke koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Gibran. Namun, keputusan Demokrat yang menyeberang ke koalisi perubahan tersebut dinilai inkonsisten. Menurut Ahmad Ali, jika AHY hanya ingin mencari kursi menteri, memang seharusnya tidak berada di koalisi perubahan. Berjarak lebih kurang 5 bulan setelah bergabung koalisi Indonesia Maju, AHY kemudian dilantik menjadi Menteri ATR, Kepala BPN pada 21 Februari lalu. Ahmad Ali menyebut pihaknya akan tetap konsisten mengusung perubahan apapun yang akan terjadi bersama partai-partai yang tergabung dalam koalisi perubahan, yakni PKB dan PKS. Ia menegaskan saat ini orientasi koalisi perubahan berbeda dengan Partai Demokrat. Mencermati pernyataan AHY yang menyebut partainya akan hancur lebur jika masih dalam koalisi lama, Ahmad Ali pun menilai bahwa kepentingan Partai Demokrat saat ini adalah bergabung ke pemerintahan. Menurut dia, koalisi perubahan memiliki tujuan mengajak masyarakat membangun gagasan dalam Indonesia. Meskipun Anies dan Muhaimin tidak memenangkan Pilpres 2024, koalisi perubahan merasa berhasil secara politik. Selain dari Nasdem, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS DPR Jazuli Juwaini menganggap wajar jika AHY kini senang bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju yang mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Sebab saat ini Prabowo diketahui menang di Pilpres 2024 sebagaimana ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Hal itu disampaikan oleh Jazuli saat dimintai konfirmasi pada Minggu 24 Maret 2024 lalu. Jazuli lantas mengatakan pilihan koalisi di pemilu adalah hak masing-masing partai. Dia juga menyebut bahwa semua partai berhak bergabung ke koalisi yang membuat mereka nyaman. Lebih lanjut, Jazuli juga mengatakan PKS saat ini fokus mengawal gugatan sengketa Pilpres 2024 di MK. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Viral News bersama saya Sandi Yuanita. Ketua Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyindir koalisi lama dan menyebut hancur lebur jika masih bersama. Pernyataan AHY ini langsung disentil balik oleh koalisi lama tersebut, di mana yang berada di koalisi perubahan bahkan petinggi Nasdem juga terang-terangan untuk memuji Anies. Diketahui saudara awalnya koalisi perubahan ini mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden atau capres di Pilpres 2024 yang terdiri dari Nasdem, PKS, dan juga Demokrat. Selanjutnya, Demokrat hengkang dari koalisi perubahan setelah Anies mengumumkan Muhaimin Iskandar alias Caimin
resmi menjadi cawapresnya di Pilpres 2024. Setelah Demokrat keluar, Koalisi Perubahan masih terdiri dari 3 partai, yakni Nasdem, PKS, dan PKB. Sindiran AHY terhadap koalisi lama ini disampaikan dalam silaturahmi dan buka bersama Partai Demokrat di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Sabtu 23 Maret 2024 lalu. Dalam kesempatan tersebut, AHY mengaku bersyukur dan mendapatkan banyak hikmah setelah bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Subianto, pemenang Pilpres 2024. Menurutnya, Koalisi Perubahan tidak solid karena sejak hasil pemilu belum diumumkan secara resmi, sudah terdapat manuver politik dari partai. Itu sebuah hal yang juga tidak mudah. Setelah 9 tahun lebih kita berada di luar pemerintahan, kita sebagai oposisi, kemudian kita masuk ke sebuah situasi yang kembali tidak mudah. Di waktu-waktu yang sudah sangat kritis, injury time. Kalau mobil kecepatan tinggi tiba-tiba berhenti atau belok kanan atau kiri tanpa ada set, itu juga tidak mudah. Bisa banyak yang celaka. Celaka itu banyak korbannya. Tapi kita juga kembali tidak mengutuk akhir sejarah itu. Kita tidak menyalahkan Tuhan. Justru kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih ya Allah telah menyelamatkan kami semua dari sesuatu yang jauh lebih buruk. Bisa saja hari ini di tempat ini mungkin suasana kita kelabu betul, duka betul. Betul. Tapi tadi saya bisa cerita ada kabar gembira, ada kabar kurang gembira. Tapi bisa dibayangkan kita bisa sangat terpuruk. Bahkan mengatakan goodbye pada Senayan bisa terjadi. Saya akan jelaskan mengapa. Pengamat politik yang juga Direktur Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti menyoroti sikap Nasdem yang seakan mulai PDKT dengan kubu pemenang Pilpres 2024. Diketahui, hari ini Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh menjamu kedatangan Prabowo Subianto dan elit Partai Gerindra. Menurut Ray, seharusnya Nasdem menjadi parpol yang terdepan untuk menyatakan sikap sebagai oposisi di pemerintahan ke depan. Pasalnya, Nasdem di pemilu 2024 selalu membawa jargon perubahan sebagai antitesa dari pemerintahan saat ini. Dalam pertemuannya dengan Prabowo, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh merespons soal adanya pengakuan dari Capres pemenang Pilpres 2024 Prabowo Subianto yang menawari gabung ke pemerintahan. Kata Paloh, kondisi itu belum bisa dipastikan saat ini. Dirinya juga menyebut, kalau dipersentasekan posisinya ada di angka 50-50%. Saat ditanyakan ada atau tidaknya kemungkinan itu jika nantinya pelantikan dilakukan, Paloh menyebut masih akan melihat perkembangan ke depan. Kata Paloh pertemuan itu hanyalah bentuk silaturahmi persahabatan. Saya kira kita harus berpandangan bahwa pertandingan itu baik, persaingan itu bagus. Kompetisi itu kita butuhkan. Rakyat perlu pilihan. Kompetisi, persaingan, pertandingan. Kemudian itu memunculkan kerelawanan sehingga secara kos politik saatnya kita kerjasama. Saatnya kita bahu membahu untuk bangun bangsa kita. Itu saya kira yang paling penting. Intinya adalah saya sangat berterima kasih, saya sangat menghargai sikap Nasdem setelah pertandingan kita bersaing, ya kan? Tapi kita tetap bersahabat, kita tetap satu keluarga, kita tetap cinta tanah air, dan sesudah persaingan, sesudah pertandingan kita bersatu untuk membangun bangsa Indonesia. Oke. Pak Prabowo nawarin ke Pak Surya nggak sih Pak untuk Pak Surya? Saya selalu menawar, saya selalu mengajak. Ya. Koordinator juru bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra menyatakan sudah tepat pihaknya beralih koalisi untuk mendukung calon presiden, Kapres, pemenang pemilihan presiden, Pilpres, 2024 Prabowo Subianto.
Baginya, pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, yang menyebutkan berada di koalisi lama bakal hancur lebur sudah benar. Jadi sudah tepatlah kalau Mas AHY menyampaikan kalau kita masih di tempat yang lama, kita akan hancur lebur, kita akan gagal, kalah di Pilpres. Mohon maaf, kalau kita kalah di Pilpres apa yang mau diperjuangkan, ujar Herzaki pada Kompas.com, Senin, 25 Maret 2024. Ia menyebutkan, selama 19 tahun berdiri, Demokrat telah mengambil pelajaran bahwa berada di luar pemerintahan tak memiliki cukup langkah efektif untuk membantu aspirasi masyarakat. Menurut Herzaki, partai politik, parpol, bakal kesulitan mendorong harapan dari konstituennya jika tak memenangkan Pilpres. Tapi, situasi berbeda jika Demokrat berada di dalam pemerintahan. Herzaki mengklaim, pihaknya memiliki cukup kekuatan untuk mendorong aspirasi masyarakat segera dieksekusi dalam kebijakan. Sebelumnya, dalam acara silaturahmi dan buka bersama kader Demokrat di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, Sabtu, 23 Maret 2024, AHY meminta para kadernya untuk bersyukur menerima hasil pemilu 2024. Meskipun, ia mengaku tak puas dengan hasil pemilihan legislatif, Pileg, tapi Demokrat bisa membantu pemenangan Prabowo. Sementara, jika berada di koalisi lama, AHY memandang Demokrat bisa hancur lebur pada pemilu 2024. Diketahui Demokrat sempat menjadi bagian dari koalisi perubahan bersama Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera, PKS. Tapi, pada awal September 2023, Demokrat angkat kaki setelah Anies Baswedan dan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh membangun kesepakatan dengan Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, untuk mencalonkan Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden, Cawapres. Jalan terbaik yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Banyak sekali hikmahnya. Sekali lagi kita bayangkan, coba kita masih di tempat yang lama. Hancur lebur, betul? Kita tahu, belum selesai semua sudah kesana kemari. Kalau kita di sana kemarin, ya kita ditinggalkan sendiri. Yang lain sudah kemari. Karena kita tidak mudah menyatakan begitu-begitu. Betul kan? Alhamdulillah Tuhan dengan caranya menuntun kita bersama Bapak Prabowo. Dan kita berada dalam kemenangan. Artinya kita mungkin merasa kecewa dengan perolehan kursi kita di dalam Pileg. Tapi kita menang dalam upaya kembali ke pemerintahan nasional dan ikut berkontribusi untuk memperjuangkan harapan rakyat. We may lose the battle, but we win the war. Kita mungkin saja kalah dalam pertempuran Pileg, tapi kita menang besar dalam perang Pilpres. Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, PKS, DPR Jazuli Juwaini menganggap wajar jika Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, kini senang bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, KIM, yang mendukung Prabowo Subianto. Sebab, saat ini Prabowo menang pemilihan presiden, Pilpres, 2024 sebagaimana ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, KPU, RI. Hal itu dikatakan Jazuli merespons pertanyaan soal AHY yang mengatakan Demokrat hancur lebur jika masih di koalisi yang lama. Koalisi yang dimaksud adalah koalisi perubahan pengusung Anies Baswedan. Jazuli lantas mengatakan, pilihan koalisi di pemilu adalah hak masing-masing partai. Dia menyebut bahwa semua partai berhak bergabung ke koalisi yang membuat mereka nyaman. Lebih lanjut, Jazuli mengatakan, PKS saat ini fokus mengawal gugatan sengketa Pilpres 2024 di MK. Sebelumnya, AHY mengaku bersyukur Partai Demokrat bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju yang mendukung calon presiden, Capres, pemenang pemilihan presiden, Pilpres 2024, Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan AHY dalam acara silaturahmi dan buka bersama Partai Demokrat di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Sabtu, 23 Maret 2024. Dia pun menyinggung bahwa koalisi sebelumnya tidak solid karena sebelum hasil pemilu resmi dibacakan sudah melakukan manuver politik. Jalan terbaik yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Banyak sekali hikmahnya. Sekali lagi kita bayangkan, coba kita masih di tempat yang lama. Hancur lebur, betul? Kita tahu, belum selesai semua sudah kesana kemari. Kalau kita di sana kemarin, ya kita ditinggalkan sendiri. Yang lain sudah kemari. Karena kita tidak mudah menyatakan
begitu-begitu. Betul kan? Alhamdulillah Tuhan dengan caranya menuntun kita bersama Bapak Prabowo. Dan kita berada dalam kemenangan. Artinya kita mungkin merasa kecewa dengan perolehan kursi kita di dalam pileg. Tapi kita menang dalam upaya kembali ke pemerintahan nasional dan ikut berkontribusi untuk memperjuangkan harapan rakyat. We may lose the battle, but we win the war. Kita mungkin saja kalah dalam pertempuran pileg, tapi kita menang besar dalam perang pileg. Sentilan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, langsung dibalas petinggi Nasdem, Ahmad Ali. AHY sempat menyinggung kondisi Demokrat bakal hancur lebur bila masih berada di koalisi perubahan pada Pilpres 2024. Tak hanya itu, Menteri ATR BPN itu juga mengungkapkan kondisi koalisi perubahan saat ini mulai tidak solid karena anggotanya mulai melakukan manuver. Sementara itu, Waketum Nasdem Ahmad Ali menyindir AHY dengan menyebut koalisi perubahan buka bertujuan untuk mencari kursi menteri. Awalnya, AHY mengaku bersyukur partai berlambang bintang Mercy itu akhirnya bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, KIM, pada Pilpres 2024. Ia mengungkapkan Demokrat bakal hancur lebur bila masih di koalisi terdahulu, di mana Demokrat awalnya masuk dalam koalisi perubahan yang mengusung Anies Baswedan. Sedangkan Koalisi Indonesia Maju mengusung Prabowo Gibran yang mendukung Anies Baswedan. Selain itu, AHY juga melihat kondisi koalisi perubahan saat ini mulai tidak solid. Putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, itu kemudian meminta para kadernya mengambil hikmah karena akhirnya Demokrat menjadi bagian dari KIM. Meskipun hasil pemilihan legislatif, Pileg, 2024 tak sesuai dengan keinginan para kader Demokrat. Namun, ia meminta para kader Demokrat tak jumawa. Baginya apapun hasil yang diterima mesti disyukuri, meskipun evaluasi bakal tetap dilakukan. Sementara itu, Waketum Nasdem Ahmad Ali menyebut koalisi perubahan bukan untuk mencari kursi menteri. Pernyataan itu disampaikan Ali untuk merespons pernyataan AHY yang menyebut partainya bakal hancur lebur jika saja tidak keluar dari koalisi perubahan. Adapun Demokrat sebelumnya tergabung dalam koalisi perubahan bersama Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera, PKS. Tetapi, mereka hengkang setelah Anies Baswedan memilih Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden, Cawapres. Kalau tujuannya cari kursi menteri ya bukan di perubahan, ujar Ali dikutip dari Kompas.com, Minggu, 24 Maret 2024. Ali mengatakan, orientasi koalisi perubahan berbeda dengan Partai Demokrat. Jalan terbaik yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Banyak sekali hikmahnya. Sekali lagi kita bayangkan, coba kita masih di tempat yang lama. Hancur lebur, betul? Kita tahu, belum selesai semua sudah kesana kemari. Kalau kita di sana kemarin, ya kita ditinggalkan sendiri. Yang lain sudah kemari. Karena kita tidak mudah menyatakan begitu-begitu. Betul kan? Alhamdulillah Tuhan dengan caranya menuntun kita bersama Bapak Prabowo. Dan kita berada dalam kemenangan. Artinya kita mungkin merasa kecewa dengan perolehan kursi kita di dalam pileg. Tapi kita menang dalam upaya kembali ke pemerintahan nasional dan ikut berkontribusi untuk memperjuangkan harapan rakyat. We may lose the battle, but we win the war. Kita mungkin saja kalah dalam pertempuran pileg, tapi kita menang besar dalam perang pilpres. Partai Nasdem menyoroti sikap Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono usai bergabung dengan kubu Prabowo. Menurut Waketum Nasdem Ahmad Ali, AHY hanya ingin mengincar kursi menteri di dalam pemerintahan. Menurut Ali, koalisi perubahan yang mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar bukanlah tempat untuk mencari jabatan, melainkan untuk membawa perubahan lebih baik untuk Indonesia. Demokrat yang hengkang dari koalisi perubahan pada September lalu dikarenakan merasa dikhianati, lalu bergabung ke koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Gibran. Namun, keputusan Demokrat yang menyeberang ke koalisi perubahan tersebut dinilai inkonsisten.
Menurut Ahmad Ali, jika AHY hanya ingin mencari kursi menteri, memang seharusnya tidak berada di koalisi perubahan. Berjarak lebih kurang 5 bulan setelah bergabung Koalisi Indonesia Maju, AHY kemudian dilantik menjadi Menteri ATR, Kepala BPN pada 21 Februari lalu. Ahmad Ali menyebut pihaknya akan tetap konsisten mengusung perubahan apapun yang akan terjadi bersama partai-partai yang tergabung dalam koalisi perubahan, yakni PKB dan PKS. Ia menegaskan saat ini orientasi koalisi perubahan berbeda dengan Partai Demokrat. Mencermati pernyataan AHY yang menyebut partainya akan hancur lebur jika masih dalam koalisi lama, Ahmad Ali pun menilai bahwa kepentingan Partai Demokrat saat ini adalah bergabung ke pemerintahan. Menurut dia, koalisi perubahan memiliki tujuan mengajak masyarakat membangun gagasan dalam Indonesia. Meskipun Anies dan Muhaimin tidak memenangkan Pilpres 2024, koalisi perubahan merasa berhasil secara politik. Selain dari Nasdem, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS DPR Jazuli Juwaini menganggap wajar jika AHY kini senang bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju yang mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Sebab saat ini Prabowo diketahui menang di Pilpres 2024 sebagaimana ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Hal itu disampaikan oleh Jazuli saat dimintai konfirmasi pada Minggu 24 Maret 2024 lalu. Jazuli lantas mengatakan pilihan koalisi di pemilu adalah hak masing-masing partai. Dia juga menyebut bahwa semua partai berhak bergabung ke koalisi yang membuat mereka nyaman. Lebih lanjut, Jazuli juga mengatakan PKS saat ini fokus mengawal gugatan sengketa Pilpres 2024 di MK. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Viral News bersama saya Sandi Yuwanita. Ketua Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyindir koalisi lama dan menyebut hancur lebur jika masih bersama. Pernyataan AHY ini langsung disentil balik oleh koalisi lama tersebut, di mana yang berada di koalisi perubahan bahkan petinggi Nasdem juga terang-terangan untuk memuji Anies. Diketahui saudara awalnya koalisi perubahan ini mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden atau capres di Pilpres 2024 yang terdiri dari Nasdem, PKS, dan juga Demokrat. Selanjutnya, Demokrat hengkang dari koalisi perubahan setelah Anies mengumumkan Muhaimin Iskandar alias Caimin resmi menjadi cawapresnya di Pilpres 2024. Setelah Demokrat keluar, koalisi perubahan masih terdiri dari 3 partai, yakni Nasdem, PKS, dan PKB. Sindiran AHY terhadap koalisi lama ini disampaikan dalam silaturahmi dan buka bersama Partai Demokrat di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Sabtu 23 Maret 2024 lalu. Dalam kesempatan tersebut, AHY mengaku bersyukur dan mendapatkan banyak hikmah setelah bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Subianto, pemenang Pilpres 2024. Menurutnya, koalisi perubahan tidak solid karena sejak hasil pemilu belum diumumkan secara resmi, sudah terdapat manuver politik dari partai. Itu sebuah hal yang juga tidak mudah. Setelah 9 tahun lebih kita berada di luar pemerintahan, kita sebagai oposisi, kemudian kita masuk ke sebuah situasi yang kembali tidak mudah. Di waktu-waktu yang sudah sangat kritis, injury time. Kalau mobil kecepatan tinggi tiba-tiba berhenti atau belok kanan atau kiri tanpa ada set, itu juga tidak mudah. Bisa banyak yang celaka. Celaka itu banyak korbannya. Tapi kita juga kembali tidak mengutuk akhir sejarah itu. Kita tidak menyalahkan Tuhan. Justru kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih ya Allah telah menyelamatkan kami semua dari sesuatu yang jauh lebih buruk. Bisa saja hari ini di tempat ini mungkin suasana kita kelabu betul, duka betul. Betul. Tapi tadi saya bisa cerita ada kabar gembira, ada kabar kurang gembira. Tapi bisa dibayangkan kita bisa sangat terpuruk. Bahkan mengatakan goodbye pada Senayan bisa terjadi. Saya akan jelaskan mengapa.
Pengamat politik yang juga Direktur Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti menyoroti sikap Nasdem yang seakan mulai PDKT dengan kubu pemenang Pilpres 2024. Diketahui, hari ini Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh menjamu kedatangan Prabowo Subianto dan elit Partai Gerindra. Menurut Ray, seharusnya Nasdem menjadi parpol yang terdepan untuk menyatakan sikap sebagai oposisi di pemerintahan ke depan. Pasalnya, Nasdem di pemilu 2024 selalu membawa jargon perubahan sebagai antitesa dari pemerintahan saat ini. Dalam pertemuannya dengan Prabowo, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh merespons soal adanya pengakuan dari capres pemenang Pilpres 2024 Prabowo Subianto yang menawari gabung ke pemerintahan. Kata Paloh, kondisi itu belum bisa dipastikan saat ini, dirinya juga menyebut, kalau dipersentasekan posisinya ada di angka 50-50%. Saat ditanyakan ada atau tidaknya kemungkinan itu jika nantinya pelantikan dilakukan, Paloh menyebut masih akan melihat perkembangan ke depan. Kata Paloh pertemuan itu hanyalah bentuk silaturahmi persahabatan. Saya kira kita harus berpandangan bahwa pertandingan itu baik, persaingan itu bagus, kompetisi itu kita butuhkan, rakyat perlu pilihan. Kompetisi, persaingan, pertandingan. Kemudian itu memunculkan kerelawanan sehingga secara kos politik saatnya kita kerjasama, saatnya kita bahu-membahu untuk bangun bangsa kita. Itu saya kira yang paling penting. Intinya adalah saya sangat berterima kasih, saya sangat menghargai sikap Nasdem setelah pertandingan. Kita bersaing, ya kan? Tapi kita tetap bersahabat, kita tetap satu keluarga, kita tetap cinta tanah air. Dan sesudah persaingan, sesudah pertandingan, kita bersatu untuk membangun bangsa Indonesia. Oke. Pak Prabowo nawarin ke Pak Surya nggak sih Pak untuk Pak Surya? Saya selalu menawar. Saya selalu mengajak. Ya. Koordinator juru bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra menyatakan sudah tepat pihaknya beralih koalisi untuk mendukung calon presiden, Kapres, pemenang pemilihan presiden, Pilpres, 2024 Prabowo Subianto. Baginya, pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, yang menyebutkan berada di koalisi lama bakal hancur lebur sudah benar. Jadi sudah tepatlah kalau Mas AHY menyampaikan kalau kita masih di tempat yang lama, kita akan hancur lebur, kita akan gagal, kalah di Pilpres. Mohon maaf, kalau kita kalah di Pilpres apa yang mau diperjuangkan, ujar Herzaki pada Kompas.com, Senin, 25 Maret 2024. Ia menyebutkan, selama 19 tahun berdiri, Demokrat telah mengambil pelajaran bahwa berada di luar pemerintahan tak memiliki cukup langkah efektif untuk membantu aspirasi masyarakat. Menurut Herzaki, partai politik, parpol, bakal kesulitan mendorong harapan dari konstituennya jika tak memenangkan Pilpres. Tapi, situasi berbeda jika Demokrat berada di dalam pemerintahan. Herzaki mengklaim, pihaknya memiliki cukup kekuatan untuk mendorong aspirasi masyarakat segera dieksekusi dalam kebijakan. Sebelumnya, dalam acara silaturahmi dan buka bersama kader Demokrat di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, Sabtu, 23 Maret 2024, AHY meminta para kadernya untuk bersyukur menerima hasil pemilu 2024. Meskipun, ia mengaku tak puas dengan hasil pemilihan legislatif, Pileg, tapi Demokrat bisa membantu pemenangan Prabowo. Sementara, jika berada di koalisi lama, AHY memandang Demokrat bisa hancur lebur pada pemilu 2024. Diketahui Demokrat sempat menjadi bagian dari koalisi perubahan bersama Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera, PKS. Tapi, pada awal September 2023, Demokrat angkat kaki setelah Anies Baswedan dan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh membangun kesepakatan dengan Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, untuk mencalonkan Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden, Cawapres. Jalan terbaik yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Banyak sekali hikmahnya. Sekali lagi kita bayangkan, coba kita masih di tempat yang lama. Hancur lebur, betul? Kita tahu belum selesai semua sudah kesana kemari.
Kalau kita di sana kemarin, ya kita ditinggalkan sendiri. Yang lain sudah kemari. Karena kita tidak mudah menyatakan begitu-begitu. Betul kan? Alhamdulillah Tuhan dengan caranya menuntun kita bersama Bapak Prabowo. Dan kita berada dalam kemenangan. Artinya kita mungkin merasa kecewa dengan perolehan kursi kita di dalam pileg. Tapi kita menang dalam upaya kembali ke pemerintahan nasional dan ikut berkontribusi untuk memperjuangkan harapan rakyat. We may lose the battle, but we win the war. Kita mungkin saja kalah dalam pertempuran pileg, tapi kita menang besar dalam perang pilpres. Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, PKS, DPR Jazuli Juwaini menganggap wajar jika Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, kini senang bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, KIM, yang mendukung Prabowo Subianto. Sebab, saat ini Prabowo menang pemilihan presiden, Pilpres, 2024 sebagaimana ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, KPU, RI. Hal itu dikatakan Jazuli merespons pertanyaan soal AHY yang mengatakan Demokrat hancur lebur jika masih di koalisi yang lama. Koalisi yang dimaksud adalah Koalisi Perubahan pengusung Anies Baswedan. Jazuli lantas mengatakan, pilihan koalisi di pemilu adalah hak masing-masing partai. Dia menyebut bahwa semua partai berhak bergabung ke koalisi yang membuat mereka nyaman. Lebih lanjut, Jazuli mengatakan, PKS saat ini fokus mengawal gugatan sengketa Pilpres 2024 di MK. Sebelumnya, AHY mengaku bersyukur Partai Demokrat bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju yang mendukung calon presiden, Kapres, pemenang pemilihan presiden, Pilpres 2024, Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan AHY dalam acara silaturahmi dan buka bersama Partai Demokrat di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Sabtu, 23 Maret 2024. Dia pun menyinggung bahwa koalisi sebelumnya tidak solid karena sebelum hasil pemilu resmi dibacakan sudah melakukan manuver politik. Jalan terbaik yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Banyak sekali hikmahnya. Sekali lagi kita bayangkan, coba kita masih di tempat yang lama. Hancur lebur, betul? Kita tahu belum selesai semua sudah kesana kemari. Kalau kita di sana kemarin, ya kita ditinggalkan sendiri. Yang lain sudah kemari. Karena kita tidak mudah menyatakan begitu-begitu. Betul kan? Alhamdulillah Tuhan dengan caranya menuntun kita bersama Bapak Prabowo. Dan kita berada dalam kemenangan. Artinya kita mungkin merasa kecewa dengan perolehan kursi kita di dalam pileg. Tapi kita menang dalam upaya kembali ke pemerintahan nasional dan ikut berkontribusi untuk memperjuangkan harapan rakyat. We may lose the battle, but we win the war. Kita mungkin saja kalah dalam pertempuran pileg, tapi kita menang besar dalam perang pilpres. Sentilan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, langsung dibalas petinggi Nasdem, Ahmad Ali. AHY sempat menyinggung kondisi Demokrat bakal hancur lebur bila masih berada di Koalisi Perubahan pada Pilpres 2024. Tak hanya itu, Menteri ATR BPN itu juga mengungkapkan kondisi Koalisi Perubahan saat ini mulai tidak solid karena anggotanya mulai melakukan manuver. Sementara itu, Waketum Nasdem Ahmad Ali menyindir AHY dengan menyebut Koalisi Perubahan buka bertujuan untuk mencari kursi menteri. Awalnya, AHY mengaku bersyukur partai berlambang bintang Mercy itu akhirnya bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, KIM, pada Pilpres 2024. Ia mengungkapkan Demokrat bakal hancur lebur bila masih di koalisi terdahulu. Di mana, Demokrat awalnya masuk dalam Koalisi Perubahan yang mengusung Anies Baswedan. Sedangkan Koalisi Indonesia Maju mengusung Prabowo Gibran yang mendukung Anies Baswedan. Selain itu, AHY juga melihat kondisi Koalisi Perubahan saat ini mulai tidak solid. Putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, itu kemudian meminta para kadernya mengambil hikmah karena akhirnya Demokrat menjadi bagian dari KIM. Meskipun hasil pemilihan legislatif, Pileg, 2024 tak sesuai dengan keinginan para kader Demokrat. Namun, ia meminta para kader Demokrat tak jumawa. Baginya apapun hasil yang diterima mesti disyukuri,
meskipun evaluasi bakal tetap dilakukan. Sementara itu, Waketum Nasdem Ahmad Ali menyebut koalisi perubahan bukan untuk mencari kursi menteri. Pernyataan itu disampaikan Ali untuk merespons pernyataan AHY yang menyebut partainya bakal hancur lebur jika saja tidak keluar dari koalisi perubahan. Adapun Demokrat sebelumnya tergabung dalam koalisi perubahan bersama Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera, PKS. Tetapi, mereka hengkang setelah Anies Baswedan memilih Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden, Cawapres. Kalau tujuannya cari kursi menteri ya bukan di perubahan, ujar Ali dikutip dari Kompas.com, Minggu, 24 Maret 2024. Ali mengatakan, orientasi koalisi perubahan berbeda dengan Partai Demokrat. Jalan terbaik yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Banyak sekali hikmahnya. Sekali lagi kita bayangkan, coba kita masih di tempat yang lama. Hancur lebur, betul? Kita tahu, belum selesai semua sudah kesana kemari. Kalau kita di sana kemarin, ya kita ditinggalkan sendiri. Yang lain sudah kemari. Karena kita tidak mudah menyatakan begitu-begitu. Betul kan? Alhamdulillah Tuhan dengan caranya menuntun kita bersama Bapak Prabowo. Dan kita berada dalam kemenangan. Artinya kita mungkin merasa kecewa dengan perolehan kursi kita di dalam pileg. Tapi kita menang dalam upaya kembali ke pemerintahan nasional dan ikut berkontribusi untuk memperjuangkan harapan rakyat. We may lose the battle, but we win the war. Kita mungkin saja kalah dalam pertempuran pileg, tapi kita menang besar dalam perang pilpres. Partai Nasdem menyoroti sikap Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono usai bergabung dengan kubu Prabowo. Menurut Waketum Nasdem Ahmad Ali, AHY hanya ingin mengincar kursi menteri di dalam pemerintahan. Menurut Ali, koalisi perubahan yang mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar bukanlah tempat untuk mencari jabatan, melainkan untuk membawa perubahan lebih baik untuk Indonesia. Demokrat yang hengkang dari koalisi perubahan pada September lalu dikarenakan merasa dikhianati, lalu bergabung ke koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Gibran. Namun, keputusan Demokrat yang menyeberang ke koalisi perubahan tersebut dinilai inkonsisten. Menurut Ahmad Ali, jika AHY hanya ingin mencari kursi menteri, memang seharusnya tidak berada di koalisi perubahan. Berjarak lebih kurang 5 bulan setelah bergabung koalisi Indonesia Maju, AHY kemudian dilantik menjadi Menteri ATR, Kepala BPN pada 21 Februari lalu. Ahmad Ali menyebut pihaknya akan tetap konsisten mengusung perubahan apapun yang akan terjadi bersama partai-partai yang tergabung dalam koalisi perubahan, yakni PKB dan PKS. Ia menegaskan saat ini orientasi koalisi perubahan berbeda dengan Partai Demokrat. Mencermati pernyataan AHY yang menyebut partainya akan hancur lebur jika masih dalam koalisi lama, Ahmad Ali pun menilai bahwa kepentingan Partai Demokrat saat ini adalah bergabung ke pemerintahan. Menurut dia, koalisi perubahan memiliki tujuan mengajak masyarakat membangun gagasan dalam Indonesia. Meskipun Anies dan Muhaimin tidak memenangkan Pilpres 2024, koalisi perubahan merasa berhasil secara politik. Selain dari Nasdem, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS DPR Jazuli Juwaini menganggap wajar jika AHY kini senang bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju yang mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Sebab saat ini Prabowo diketahui menang di Pilpres 2024 sebagaimana ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Hal itu disampaikan oleh Jazuli saat dimintai konfirmasi pada Minggu 24 Maret 2024 lalu. Jazuli lantas mengatakan pilihan koalisi di pemilu adalah hak masing-masing partai. Dia juga menyebut bahwa semua partai berhak bergabung ke koalisi yang membuat mereka nyaman. Lebih lanjut, Jazuli juga mengatakan PKS saat ini fokus mengawal gugatan sengketa Pilpres 2024 di MK. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Viral News bersama saya Sandi Yuanita. Ketua Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyindir koalisi lama dan menyebut hancur lebur jika masih bersama.
Pernyataan AHY ini langsung disentil balik oleh koalisi lama tersebut, di mana yang berada di koalisi perubahan bahkan petinggi Nasdem juga terang-terangan untuk memuji Anies. Diketahui saudara, awalnya koalisi perubahan ini mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden atau capres di Pilpres 2024 yang terdiri dari Nasdem, PKS, dan juga Demokrat. Selanjutnya, Demokrat hengkang dari koalisi perubahan setelah Anies mengumumkan Muhaimin Iskandar alias Caimin resmi menjadi cawapresnya di Pilpres 2024. Setelah Demokrat keluar, koalisi perubahan masih terdiri dari 3 partai, yakni Nasdem, PKS, dan PKB. Sindiran AHY terhadap koalisi lama ini disampaikan dalam silaturahmi dan buka bersama Partai Demokrat di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Sabtu 23 Maret 2024 lalu. Dalam kesempatan tersebut, AHY mengaku bersyukur dan mendapatkan banyak hikmah setelah bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Subianto, pemenang Pilpres 2024. Menurutnya, koalisi perubahan tidak solid karena sejak hasil pemilu belum diumumkan secara resmi, sudah terdapat manuver politik dari partai. Itu sebuah hal yang juga tidak mudah. Setelah 9 tahun lebih kita berada di luar pemerintahan, kita sebagai oposisi, kemudian kita masuk ke sebuah situasi yang kembali tidak mudah. Di waktu-waktu yang sudah sangat kritis, injury time. Kalau mobil kecepatan tinggi tiba-tiba berhenti atau belok kanan atau kiri tanpa ada set, itu juga tidak mudah. Bisa banyak yang celaka. Celaka itu banyak korbannya. Tapi kita juga kembali tidak mengutuk akhir sejarah itu. Kita tidak menyalahkan Tuhan. Justru kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih ya Allah telah menyelamatkan kami semua dari sesuatu yang jauh lebih buruk. Bisa saja hari ini di tempat ini mungkin suasana kita kelabu betul, duka betul. Betul. Tapi tadi saya bisa cerita, ada kabar gembira, ada kabar kurang gembira. Tapi bisa dibayangkan kita bisa sangat terpuruk. Bahkan mengatakan goodbye pada Senayan bisa terjadi. Saya akan jelaskan mengapa. Pengamat politik yang juga Direktur Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti menyoroti sikap Nasdem yang seakan mulai PDKT dengan kubu pemenang Pilpres 2024. Diketahui, hari ini Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh menjamu kedatangan Prabowo Subianto dan elit Partai Gerindra. Menurut Ray, seharusnya Nasdem menjadi parpol yang terdepan untuk menyatakan sikap sebagai oposisi di pemerintahan ke depan. Pasalnya, Nasdem di pemilu 2024 selalu membawa jargon perubahan sebagai antitesa dari pemerintahan saat ini. Dalam pertemuannya dengan Prabowo, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh merespons soal adanya pengakuan dari capres pemenang Pilpres 2024 Prabowo Subianto yang menawari gabung ke pemerintahan. Kata Paloh, kondisi itu belum bisa dipastikan saat ini. Dirinya juga menyebut, kalau dipersentasekan posisinya ada di angka 50-50%. Saat ditanyakan ada atau tidaknya kemungkinan itu jika nantinya pelantikan dilakukan, Paloh menyebut masih akan melihat perkembangan ke depan. Kata Paloh pertemuan itu hanyalah bentuk silaturahmi persahabatan. Saya kira kita harus berpandangan bahwa pertandingan itu baik, persaingan itu bagus, kompetisi itu kita butuhkan, rakyat perlu pilihan, kompetisi, persaingan, pertandingan. Kemudian itu memunculkan kerelawanan sehingga secara kos politik saatnya kita kerjasama, saatnya kita bahu membahu untuk bangun bangsa kita. Itu saya kira yang paling penting. Intinya adalah saya sangat berterima kasih, saya sangat menghargai sikap Nasdem setelah pertandingan kita bersaing, ya, tapi kita tetap bersahabat, kita tetap satu keluarga, kita tetap cinta tanah air, dan sesudah persaingan, sesudah pertandingan kita bersatu untuk membangun bangsa Indonesia.
Koordinator juru bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra menyatakan sudah tepat pihaknya beralih koalisi untuk mendukung calon presiden, Kapres, pemenang pemilihan presiden, Pilpres, 2024 Prabowo Subianto. Baginya, pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, yang menyebutkan berada di koalisi lama bakal hancur lebur sudah benar. Jadi sudah tepatlah kalau Mas AHY menyampaikan kalau kita masih di tempat yang lama, kita akan hancur lebur, kita akan gagal, kalah di Pilpres. Mohon maaf, kalau kita kalah di Pilpres apa yang mau diperjuangkan, ujar Herzaki pada Kompas.com, Senin, 25 Maret 2024. Ia menyebutkan, selama 19 tahun berdiri, Demokrat telah mengambil pelajaran bahwa berada di luar pemerintahan tak memiliki cukup langkah efektif untuk membantu aspirasi masyarakat. Menurut Herzaki, partai politik, parpol, bakal kesulitan mendorong harapan dari konstituennya jika tak memenangkan Pilpres. Tapi, situasi berbeda jika Demokrat berada di dalam pemerintahan. Herzaki mengklaim, pihaknya memiliki cukup kekuatan untuk mendorong aspirasi masyarakat segera dieksekusi dalam kebijakan. Sebelumnya, dalam acara silaturahmi dan buka bersama kader Demokrat di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, Sabtu, 23 Maret 2024, AHY meminta para kadernya untuk bersyukur menerima hasil pemilu 2024. Meskipun, ia mengaku tak puas dengan hasil pemilihan legislatif, Pileg, tapi Demokrat bisa membantu pemenangan Prabowo. Sementara, jika berada di koalisi lama, AHY memandang Demokrat bisa hancur lebur pada pemilu 2024. Diketahui Demokrat sempat menjadi bagian dari koalisi perubahan bersama Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera, PKS. Tapi, pada awal September 2023, Demokrat angkat kaki setelah Anies Baswedan dan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh membangun kesepakatan dengan Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, untuk mencalonkan Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden, Cawapres. Jalan terbaik yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Banyak sekali hikmahnya. Sekali lagi kita bayangkan, coba kita masih di tempat yang lama. Hancur lebur, betul? Kita tahu, belum selesai semua sudah kesana kemari. Kalau kita di sana kemarin, ya kita ditinggalkan sendiri. Yang lain sudah kemari. Karena kita tidak mudah menyatakan begitu-begitu. Betul kan? Alhamdulillah Tuhan dengan caranya menuntun kita bersama Bapak Prabowo. Dan kita benar-benar kemenangan. Artinya kita mungkin merasa kecewa dengan perolehan kursi kita di dalam pileg. Tapi kita menang dalam upaya kembali ke pemerintahan nasional dan ikut berkontribusi untuk memperjuangkan harapan rakyat. We may lose the battle, but we win the war. Kita mungkin saja kalah dalam pertempuran pileg, tapi kita menang besar dalam perang Pilpres. Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, PKS, DPR Jazuli Juwaini menganggap wajar jika Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, kini senang bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, KIM, yang mendukung Prabowo Subianto. Sebab, saat ini Prabowo menang pemilihan presiden, Pilpres, 2024 sebagaimana ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, KPU, RI. Hal itu dikatakan Jazuli merespons pertanyaan soal AHY yang mengatakan Demokrat hancur lebur jika masih di koalisi yang lama.